Presiden ke-7 RI Joko Widodo baru saja menerima kedatangan perwakilan massa dari Tim Pembela Ulama dan Aktivis atau TPUA di rumahnya di Sumber, Kecamatan Banjarsari, Kota Solo, Jawa Tengah pada Rabu hari ini. Dalam pertemuan tersebut, Jokowi menolak untuk menunjukkan ijazah pendidikannya kepada perwakilan massa yang hadir. Untuk diketahui, polemik terkait aslian ijazah Jokowi sedang bergulir belakangan ini. Massa dari TPUA mencurigai ijazah Jokowi yang dikeluarkan oleh Universitas Gadjah Mada adalah palsu. Informasi lengkapnya terkait kabar ini akan disampaikan oleh jurnalis Tribun Solo, Ahmad Syarifuddin. Selamat siang, Ahmad. Ya, selamat siang, Siska. Baik, Ahmad, bisa dilaporkan seperti apa tadi jalannya eh, kedatangan atau kedatangan dari masa TPUA ke rumah Jokowi? Ya, seperti telah diketahui bersama rekan Siska dan Tribuners bahwa kelompok massa yang menamakan diri Tim Pembela Ulama dan Aktivis (TPUA) mendatangi kediaman mantan Presiden Jokowi dan Jokowi pun menyambut mereka dan mempersilahkan sebanyak 3 orang perwakilan untuk masuk ke kediaman dan dari perwakilan massa tersebut menuntut Jokowi untuk menunjukkan ijazahnya, namun Jokowi menolak. Setidaknya ada 3 orang yang masuk ke kediaman Jokowi dan di situ Jokowi menolak untuk menunjukkan ijazahnya dan mengembalikannya pada proses hukum yang sedang berjalan. Dan uh, dari pihak Jokowi menjelaskan bahwa uh, dari keempat perwakilan TPUA ini tidak memiliki wewenang dalam meminta Jokowi untuk menunjukkan ijazah. Selain itu juga Jokowi ingin mengembalikan ke proses hukum. Jokowi akan menunjukkan ijazahnya ketika diminta di pengadilan nanti. Dan ia juga menjelaskan bahwa UGM itu sudah memberikan penjelasan yang cukup gamblang terkait dengan keabsahan dari ijazah yang selama ini dipersoalkan. Begitu rekan Siska dan Tribuners. Baik, Ahmad, tadi ada yang menarik, tadi Jokowi menolak untuk menunjukkan ke masa TPUA, namun Jokowi kemudian menunjukkan ijazahnya kepada wartawan. Ahmad mungkin bisa ceritakan terkait dengan hal ini. Ya, benar rekan Siska dan Tribuners. Jadi sebelum masa TPUA hadir, awal masuk ke kediaman Jokowi dan di situ Jokowi berbincang santai dengan kami para awak media. Kemudian di situ juga menunjukkan ijazah dari SD, SMP, SMA dan bahkan hingga di perguruan tinggi semua ditunjukkan dan semua dalam kondisi yang sangat baik dan terawat. Kemudian masih dalam map yang rapi dan bahkan untuk ijazah UGM itu masih tersimpan di map asli yang dari dulu resmi dikeluarkan oleh UGM dan di situ tertulis jelas bagaimana Jokowi dinyatakan lulus dari Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada begitu. Baik, Ahmad, pertemuan tersebut sempat membicarakan sidang gugatan terkait ijazah ini. Ya, di situ juga menjelaskan dan di statement Jokowi juga sempat dibicarakan bagaimana dia menyikapi gugatan yang saat ini sedang dilayangkan dan selama ini memang sudah 3 kali gugatan itu dilayangkan dan semuanya belum berhasil membuktikan tuduhan bahwa ijazah Jokowi ini palsu. Dan baru kali ini Jokowi memutuskan untuk akan menggugat balik pihak-pihak yang menuduh ijazahnya palsu dan karena ia merasa fitnah yang terus terjadi, kemudian pencemaran nama baik itu sudah terlalu melebihi batas sehingga Jokowi merasa harus menggugat balik. Begitu rekan Siska. Oke, baik. Jadi Jokowi berencana untuk menggugat atau melakukan proses hukum terhadap pihak-pihak yang meragukan ijazahnya. Seperti itu ya, Ahmad? Ya, betul. Baik. Ahmad, apakah ada informasi lagi yang bisa Anda sampaikan terkait dengan kabar ini? Ya,
Mungkin hanya itu saja, karena setelah itu juga dari pihak yang menuduh bahwa ijazah Jokowi ini palsu, sebenarnya sempat juga akan melakukan gugatan lagi terkait dengan keterbukaan informasi publik. Namun ini juga sudah dijawab dari tadi juga ada pihak relawan juga yang mengutarakan bagaimana keterbukaan informasi publik itu tidak bisa sembarang orang kemudian meminta seseorang menunjukkan ijazah ataupun dokumen-dokumen penting yang lain karena itu bersifat privasi dan hanya orang-orang yang berwenang saja yang bisa meminta untuk menunjukkan dokumen-dokumen pribadi dan itu pun harus dipertanggungjawabkan dan atas keperluan tertentu begitu. Oke, baik. Terakhir terkait dengan tadi Jokowi sempat memperlihatkan ijazah kepada wartawan, apakah tadi rekan-rekan wartawan juga diperbolehkan mengambil gambarnya? Ya, sebagaimana prosedur tetap yang dari dulu sudah diberlakukan di kediaman mantan Presiden Jokowi, itu setiap siapapun yang masuk ke kediaman itu handphone tidak boleh dibawa masuk, jadi harus dikumpulkan. Itu berlaku untuk semua tamu, bahkan siapapun yang selama ini mengantri meminta foto itu semua harus mengumpulkan seperti tas, foto seperti tas, kemudian handphone, jaket dan lain sebagainya itu memang sebagai prosedur tetap di kediaman mantan Presiden Jokowi, termasuk ketika wartawan masuk ke situ juga melalui prosedur yang sama. Jadi di situ tidak diperkenankan membawa handphone ataupun alat perekaman dan di situ juga tidak diperkenankan merekam kecuali ada arahan untuk bisa direkam aktivitas di dalam tersebut. Gitu kan, Sika. Baik, terima kasih laporannya jurnalis Tribun Solo Ahmad Syarifuddin. Selamat bertugas kembali. Ketemu ya. Terus gimana Pak? Ketemu dengan Pak Jokowi dan Pak Jokowi kita minta satu silaturahmi dan yang kedua adalah ya beliau kita minta berkenan untuk bisa menunjukkan ijazah aslinya baik itu SD, SMP, SMA atau khususnya karena baru kita dari UGM ya S1 UGM Fakultas Kehutanan tidak ditunjukkan, beliau tidak mengembalikan pengadilan. Kalau pengadilan langkah apa TPUA setelah ini? Hah? Langkah TPUA Ya itu tadi itu soal gugatan keterbukaan informasi publik satu KIP kan. Jadi diminta nantinya dibuka dong. Sebenarnya yang kita butuhkan rakyat atau masyarakat ini adalah bagaimana sebenarnya masa 10 tahun gitu kan menjabat sebagai presiden tidak bisa sesuatu tadi juga Pak keluar tuh ini sederhana loh. Ya itu sederhana itu seandainya dikeluarkan saja kepada masyarakat ini loh gitu kan ijazah asli saya selesai. Nanti soal pengujian atau verifikasi itu urusan yang lain gitu kan sebetulnya itu. Oke. Sini dong. Sini dong. Terkait tadi Pak kedatangan dari TPUA. Tahan ke. Alhamdulillah sudah terima tadi Kanan dikit, Mas Fajar. Karena apapun beliau ini ingin silaturahmi, tentu saya terima dengan baik. Kemudian yang kedua, karena beliau ini meminta untuk bisa saya menunjukkan ijazah asli, saya sampaikan bahwa tidak ada kewajiban dari saya untuk menunjukkan itu kepada mereka dan juga tidak ada kewenangan mereka mengatur saya untuk menunjukkan ijazah asli yang saya miliki. Jadi sudah sangat jelas kemarin di UGM juga sudah memberikan penjelasan yang gamblang dan jelas dan yang ketiga saya mempertimbangkan karena ini sudah
menjadi fitnah di mana-mana, pencemaran nama baik, saya mempertimbangkan untuk melaporkan ini, membawa ini ke ranah hukum. Yang dilaporkan siapa Pak? Nanti biar disiapkan oleh kuasa hukum. Artinya kalau setelah langkah ini mereka mengklaim masih akan melakukan langkah lagi. Itu termasuk Ya. Nanti akan kita segera putuskan. Ya. Nanti kuasa hukum yang akan melihat. Ya, saya kira itu aja. terkait yang Ya, juga saya sampaikan kalau ijazah asli itu diminta hakim, diminta pengadilan untuk ditunjukkan, saya siap untuk datang dan menunjukkan ijazah asli yang ada. Ya, tapi hakim yang meminta, pengadilan yang meminta. mereka kan sudah mengenal jawabannya. Ya, terima kasih. Aku pamit. Ya. Ada yang beredar. Terima kasih. Wah, saya nggak pernah melihat. Ya. Masih. Terbukti ijazah Jokowi ini palsu, seluruh keputusannya selama menjadi presiden batal, itu salah. Pakar Hukum Tata Negara Mahfud MD angkat bicara mengenai keputusan Joko Widodo sebagai Presiden Republik Indonesia ke-7 saat dirinya menjabat adalah sah. Mahfud menyebut seluruh keputusan Joko Widodo selama menjadi presiden tidak batal secara hukum jika ijazahnya terbukti palsu. Dilansir dari Kompas.com, Mahfud menegaskan di dalam administrasi tata negara ada asas kepastian hukum. Mahfud membantah mengenai anggapan yang menyebut jika nantinya ijazah Jokowi terbukti palsu, maka seluruh keputusannya selama menjadi presiden dianggap batal. Terkait hal ini, Mahfud dengan tegas membantah adanya anggapan tersebut. Mahfud menambahkan keputusan hukum yang dimaksud yakni keputusan yang telah dikeluarkan secara sah, tetap mengikat dan tidak dapat dibatalkan. Mahfud juga menegaskan jika ijazah adalah palsu, maka Jokowi tidak dapat memenuhi syarat saat mencalonkan diri sebagai presiden di Komisi Pemilihan Umum atau KPU RI. Namun diketahui pada setiap keputusan Jokowi selama menjadi presiden tetaplah sah. Mahfud lantas mencontohkan langkah Soekarno saat melawan penjajah Belanda yang sejatinya melanggar konstitusi hingga akhirnya dianggap sah. Kalau terbukti ijazah Jokowi ini palsu, seluruh keputusannya selama menjadi presiden batal, itu salah. Kalau di dalam hukum tata negara tidak begitu, di dalam hukum administrasi tata negara tidak begitu. Kalau hanya presiden tidak memenuhi syarat lalu jadi dengan cara memaksa, dengan cara manipulasi, lalu semua keputusannya salah. Dulu Bung Karno juga salah, mengambil kekuasaan yang melanggar konstitusi dari mana? Dari Belanda. Belanda tuh punya konstitusi yang disetujui oleh PBB waktu itu, bahwa Indonesia itu bagian dari Nederland. Tapi Bung Karno lawan konstitusi itu. Satu, Bung Karno mengeluarkan dekret itu melanggar konstitusi. Tapi Bung Karno pada waktu itu mendapat dukungan bahwa saya didukung rakyat. Dan Mahkamah Agung menyatakan iya, demi kepentingan rakyat tidak apa-apa melanggar konstitusi. Maka dekret presiden itu dianggap sah. Orde Baru juga begitu. Nah, oleh sebab itu dalam hukum tata negara itu memahaminya bukan begitu. Kalau keputusan presiden itu hukum administrasi negaranya ada asas namanya asas kepastian hukum. Asas kepastian hukum itu keputusan yang sudah dikeluarkan secara sah itu tidak boleh dibatalkan, tetap mengikat. Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo atau Jokowi mengklaim pihaknya akan mempertimbangkan langkah hukum menanggapi tudingan ijazah palsu. Jokowi merasa nama baiknya tercemar karena adanya isu yang dianggapnya sebagai fitnah. Hal ini disampaikan oleh Jokowi usai menemui perwakilan massa yang mendatangi kediaman di Solo, Jawa Tengah, Rabu 16 April 2025. Jokowi beranggapan bahwa hal ini dianggap sudah menjadi fitnah di mana-mana dan pencemaran nama baik. Maka dari
itu, Jokowi mempertimbangkan untuk melaporkan ini ke ranah hukum. Diketahui sebelumnya, kediaman Jokowi telah didatangi sejumlah massa dari Tim Pembela Ulama dan Aktivis atau TPUA Rabu 16 April sejak pagi. Kedatangan mereka disebut untuk melakukan silaturahmi sekaligus berharap mendapat kejelasan terkait ijazah Jokowi. Kedatangan mereka disambut baik oleh Jokowi, namun dirinya tetap enggan menunjukkan ijazah aslinya. Dalam hal ini, Jokowi beranggapan bahwa dirinya tidak memiliki kewajiban untuk melakukan hal itu. Tak hanya itu, Jokowi juga mengatakan Universitas Gadjah Mada atau UGM telah memberikan penjelasan yang gamblang bahwa dirinya secara sah telah lulus dari Fakultas Kehutanan. Terkait tadi Pak kedatangan dari TPUA. Alhamdulillah sudah saya terima tadi Kanan dikit, Mas Fajar. karena apapun beliau ini ingin silaturahmi, tentu saya terima dengan baik. Dan yang kedua, karena beliau ini meminta untuk bisa saya menunjukkan ijazah asli, saya sampaikan bahwa tidak ada kewajiban dari saya untuk menunjukkan itu kepada mereka, dan juga tidak ada kewenangan mereka mengatur saya untuk menunjukkan ijazah asli yang saya miliki. Jadi sudah sangat jelas, kemarin di UGM juga sudah memberikan penjelasan yang gamblang dan jelas, dan yang ketiga, saya mempertimbangkan karena ini sudah menjadi fitnah di mana-mana. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Siska Mawaski. Presiden ke-7 RI Joko Widodo baru saja menerima kedatangan perwakilan massa dari Tim Pembela Ulama dan Aktivis atau TPUA di rumahnya di Sumber, Kecamatan Banjarsari, Kota Solo, Jawa Tengah pada Rabu hari ini. Dalam pertemuan tersebut, Jokowi menolak untuk menunjukkan ijazah pendidikannya kepada perwakilan massa yang hadir. Untuk diketahui, polemik terkait aslian ijazah Jokowi sedang bergulir belakangan ini. Massa dari TPUA mencurigai ijazah Jokowi yang dikeluarkan oleh Universitas Gadjah Mada adalah palsu. Informasi lengkapnya terkait kabar ini akan disampaikan oleh jurnalis Tribun Solo, Ahmad Syarifuddin. Selamat siang, Ahmad. Ya, selamat siang, Siska. Baik, Ahmad, bisa dilaporkan seperti apa tadi jalannya kedatangan dari massa TPUA ke rumah Jokowi? Ya, seperti telah diketahui bersama rekan Siska dan Tribuners bahwa kelompok massa yang menamakan diri Tim Pembela Ulama dan Aktivis TPUA mendatangi kediaman mantan Presiden Jokowi, dan Jokowi pun menyambut mereka dan mempersilahkan sebanyak 3 orang perwakilan untuk masuk ke kediaman. Dan dari perwakilan massa tersebut menuntut Jokowi untuk menunjukkan ijazahnya, namun Jokowi menolak. Setidaknya ada 3 orang yang masuk ke kediaman Jokowi, dan di situ Jokowi menolak untuk menunjukkan ijazahnya dan mengembalikannya pada proses hukum yang sedang berjalan. Dan dari pihak Jokowi menjelaskan bahwa dari keempat perwakilan TPUA ini tidak memiliki wewenang dalam meminta Jokowi untuk menunjukkan ijazah. Selain itu juga Jokowi ingin mengembalikan ke proses hukum. Jokowi akan menunjukkan ijazahnya ketika diminta di pengadilan nanti. Dan ia juga menjelaskan bahwa UGM itu sudah memberikan penjelasan yang cukup gamblang terkait dengan keabsahan dari ijazah yang selama ini dipersoalkan. Begitu rekan Siska dan Tribuners. Baik, Ahmad, tadi ada yang menarik, tadi Jokowi menolak untuk menunjukkan ke massa TPUA, namun Jokowi kemudian menunjukkan ijazahnya
kepada wartawan. Ahmad mungkin bisa ceritakan terkait dengan hal ini. Ya, benar rekan Siska dan Tribuners. Jadi sebelum masa TPUA hadir, awak media dipersilahkan masuk ke kediaman Jokowi, dan di situ Jokowi berbincang santai dengan kami para awak media. Kemudian di situ juga menunjukkan ijazah dari SD, SMP, SMA, dan bahkan hingga di perguruan tinggi semua ditunjukkan, dan semua dalam kondisi yang sangat baik dan terawat. Kemudian masih dalam map yang rapi, dan bahkan untuk ijazah UGM itu masih tersimpan di map asli yang dari dulu resmi dikeluarkan oleh UGM, dan di situ tertulis jelas bagaimana Jokowi dinyatakan lulus dari Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada, begitu. Baik, Ahmad, pertemuan tersebut sempat membicarakan sidang gugatan terkait ijazah ini. Ya, di situ juga menjelaskan, dan di statement Jokowi juga sempat dibicarakan bagaimana dia menyikapi gugatan yang saat ini sedang dilayangkan, dan selama ini memang sudah 3 kali gugatan itu dilayangkan, dan semuanya belum berhasil membuktikan tuduhan bahwa ijazah Jokowi ini palsu. Dan baru kali ini Jokowi memutuskan untuk akan menggugat balik pihak-pihak yang menuduh ijazahnya palsu, dan karena ia merasa fitnah yang terus terjadi, kemudian pencemaran nama baik itu sudah terlalu melebihi batas, sehingga Jokowi merasa harus menggugat balik. Begitu rekan Siska. Oke, baik. Jadi Jokowi berencana untuk menggugat atau melakukan proses hukum terhadap pihak-pihak yang meragukan ijazahnya, seperti itu ya, Ahmad? Ya, betul. Baik. Ahmad, apakah ada informasi lagi yang bisa Anda sampaikan terkait dengan kabar ini? Mungkin hanya itu saja, karena setelah itu juga dari pihak yang menuduh bahwa ijazah Jokowi ini palsu sebenarnya sempat juga akan melakukan gugatan lagi terkait dengan keterbukaan informasi publik. Namun ini juga sudah dijawab dari tadi juga ada pihak relawan juga yang mengutarakan bagaimana keterbukaan informasi publik itu tidak bisa sembarang orang kemudian meminta seseorang menunjukkan ijazah ataupun dokumen-dokumen penting yang lain, karena itu bersifat privasi, dan hanya orang-orang yang berwenang saja yang bisa meminta untuk menunjukkan dokumen-dokumen pribadi, dan itu pun harus dipertanggungjawabkan dan atas keperluan tertentu, begitu. Oke, baik. Terakhir terkait dengan tadi Jokowi sempat memperlihatkan ijazah kepada wartawan, apakah tadi rekan-rekan wartawan juga diperbolehkan mengambil gambarnya? Ya, sebagaimana prosedur tetap yang dari dulu sudah diberlakukan di kediaman mantan Presiden Jokowi, itu setiap siapapun yang masuk ke kediaman itu handphone tidak boleh dibawa masuk, jadi harus dikumpulkan. Itu berlaku untuk semua tamu, bahkan siapapun yang selama ini mengantri meminta foto, itu semua harus mengumpulkan seperti tas, foto seperti tas, kemudian handphone, jaket, dan lain sebagainya. Itu memang sebagai prosedur tetap di kediaman mantan Presiden Jokowi, termasuk ketika wartawan masuk ke situ juga melalui prosedur yang sama. Jadi di situ tidak diperkenankan membawa handphone ataupun alat perekaman, dan di situ juga tidak diperkenankan merekam, kecuali ada arahan untuk bisa direkam aktivitas di dalam tersebut. Gitu rekan Sika. Baik, terima kasih laporannya jurnalis Tribun Solo Ahmad Syarifuddin. Selamat bertugas kembali. Ketemu Ya. Terus gimana Pak? ketemu dengan Pak Jokowi, dan Pak Jokowi kita minta satu silaturahmi, dan yang kedua adalah ya beliau kita minta berkenan untuk bisa menunjukkan ijazah aslinya, baik itu SD, SMP, SMA atau khususnya karena baru kita dari UGM, ya S1 UGM Fakultas Kehutanan tidak ditunjukkan. Beliau tidak mengembalikan
pengadilan. Kalau pengadilan langkah apa TPUA setelah ini? Hah? Langkah TPUA Ya itu tadi itu soal gugatan keterbukaan informasi publik. Satu KIP kan. Jadi diminta nantinya dibuka dong. Sebenarnya yang kita butuhkan rakyat atau masyarakat ini adalah bagaimana sebenarnya masa 10 tahun gitu kan menjabat sebagai presiden tidak bisa sesuatu yang tadi juga Pak keluar tuh ini sederhana loh. Ya itu sederhana gitu, seandainya dikeluarkan saja kepada masyarakat ini loh gitu kan ijazah asli saya selesai. Nanti soal pengujian atau verifikasi itu urusan yang lain gitu kan sebetulnya itu. Oke. Sini dan. Terkait tadi Pak kedatangan dari TPUA. Alhamdulillah sudah terima tadi Kanan dikit, rumah. Mas Fajar. Karena apapun beliau ini ingin silaturahmi, tentu saya terima dengan baik. Kemudian yang kedua, karena beliau ini meminta untuk bisa saya menunjukkan ijazah asli, saya sampaikan bahwa tidak ada kewajiban dari saya untuk menunjukkan itu pada mereka, dan juga tidak ada kewenangan mereka mengatur saya untuk menunjukkan ijazah asli yang saya miliki. Jadi sudah sangat jelas kemarin kemudian juga sudah memberikan penjelasan yang gamblang dan jelas, dan yang ketiga saya mempertimbangkan karena ini sudah menjadi fitnah di mana-mana, pencemaran nama baik, saya mempertimbangkan untuk melaporkan ini, membawa ini ke ranah. Yang dilaporkan siapa Pak? Nanti biar disiapkan oleh kuasa hukum. Artinya kalau setelah langkah ini mereka mengklaim masih akan melakukan langkah lagi, itu termasuk Enggak. Nanti akan kita segera putuskan. Ya. Nanti kuasa hukum yang akan melihat. Ya, saya kira itu aja. Ya, juga saya sampaikan kalau ijazah asli itu diminta hakim, diminta pengadilan untuk ditunjukkan, saya siap untuk datang dan menunjukkan ijazah asli yang ada. Ya, tapi hakim yang meminta, pengadilan yang meminta. Ya, terima kasih. Aku pamit, ya. Terima kasih. Wah, saya nggak pernah melihat. Ya. Masih Ya. Terbukti ijazah Jokowi ini palsu, seluruh keputusannya selama menjadi presiden batal itu salah. Pakar Hukum Tata Negara Mahfud MD angkat bicara mengenai keputusan Joko Widodo sebagai Presiden Republik Indonesia ke-7 saat dirinya menjabat adalah sah. Mahfud menyebut seluruh keputusan Joko Widodo selama menjadi presiden tidak batal secara hukum jika ijazahnya terbukti palsu. Dilansir dari Kompas.com, Mahfud menegaskan di dalam administrasi tata negara ada asas kepastian hukum. Mahfud membantah mengenai anggapan yang menyebut jika nantinya ijazah Jokowi terbukti palsu,
maka seluruh keputusannya selama menjadi presiden dianggap batal. Terkait hal ini, Mahfud dengan tegas membantah adanya anggapan tersebut. Mahfud menambahkan keputusan hukum yang dimaksud yakni keputusan yang telah dikeluarkan secara sah, tetap mengikat dan tidak dapat dibatalkan. Mahfud juga menegaskan jika ijazah adalah palsu, maka Jokowi tidak dapat memenuhi syarat saat mencalonkan diri sebagai presiden di Komisi Pemilihan Umum atau KPU RI. Namun diketahui pada setiap keputusan Jokowi selama menjadi presiden tetaplah sah. Mahfud lantas mencontohkan langkah Soekarno saat melawan penjajah Belanda yang sejatinya melanggar konstitusi hingga akhirnya dianggap sah. Kalau terbukti ijazah Jokowi ini palsu, seluruh keputusannya selama menjadi presiden batal itu salah. Kalau di dalam hukum tata negara enggak begitu, di dalam hukum administrasi tata negara enggak begitu. Kalau hanya presiden tidak memenuhi syarat lalu jadi dengan cara memaksa, dengan cara manipulasi, lalu semua keputusannya salah. Dulu Bung Karno juga salah, mengambil kekuasaan yang melanggar konstitusi dari mana? Dari Belanda. Belanda tuh punya konstitusi yang disetujui oleh PBB waktu itu bahwa Indonesia itu bagian dari Nederland. Tapi Bung Karno lawan konstitusi itu. Satu, Bung Karno mengeluarkan dekret itu melanggar konstitusi. Tapi Bung Karno pada waktu itu mendapat dukungan bahwa saya didukung rakyat. Dan Mahkamah Agung menyatakan iya, demi kepentingan rakyat tidak apa-apa melanggar konstitusi. Maka dekret presiden itu dianggap sah. Orde Baru juga begitu. Nah oleh sebab itu dalam hukum tata negara itu memahaminya bukan begitu. Kalau keputusan presiden itu hukum administrasi negaranya ada asas namanya asas kepastian hukum. Asas kepastian hukum itu keputusan yang sudah dikeluarkan secara sah itu tidak boleh dibatalkan, tetap mengikat. Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo atau Jokowi mengklaim pihaknya akan mempertimbangkan langkah hukum menanggapi tudingan ijazah palsu. Jokowi merasa nama baiknya tercemar karena adanya isu yang dianggapnya sebagai fitnah. Hal ini disampaikan oleh Jokowi usai menemui perwakilan massa yang mendatangi kediaman di Solo, Jawa Tengah, Rabu 16 April 2025. Jokowi beranggapan bahwa hal ini dianggap sudah menjadi fitnah di mana-mana dan pencemaran nama baik. Maka dari itu, Jokowi mempertimbangkan untuk melaporkan ini ke ranah hukum. Diketahui sebelumnya, kediaman Jokowi telah didatangi sejumlah massa dari Tim Pembela Ulama dan Aktivis atau TPUA, Rabu 16 April sejak pagi. Kedatangan mereka disebut untuk melakukan silaturahmi sekaligus berharap mendapat kejelasan terkait ijazah Jokowi. Kedatangan mereka disambut baik oleh Jokowi, namun dirinya tetap enggan menunjukkan ijazah aslinya. Dalam hal ini, Jokowi beranggapan bahwa dirinya tidak memiliki kewajiban untuk melakukan hal itu. Tak hanya itu, Jokowi juga mengatakan Universitas Gadjah Mada atau UGM telah memberikan penjelasan yang gamblang bahwa dirinya secara sah telah lulus dari Fakultas Kehutanan. Terkait tadi Pak kedatangan dari TPUA. Alhamdulillah sudah terima tadi kanan rumah karena apapun beliau ini ingin silaturahmi tentu saya terima dengan baik. Dan yang kedua, karena beliau ini meminta untuk bisa saya menunjukkan ijazah asli, saya sampaikan bahwa tidak ada kewajiban dari saya untuk menunjukkan itu pada mereka, dan juga tidak ada kewenangan mereka mengatur saya untuk menunjukkan ijazah asli yang saya miliki. Jadi sudah sangat jelas, kemarin di UGM juga sudah memberikan penjelasan yang gamblang dan jelas, dan yang ketiga, saya mempertimbangkan karena ini sudah menjadi fitnah di mana-mana.
Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Siska Mawaski. Presiden ke-7 RI Joko Widodo baru saja menerima kedatangan perwakilan massa dari Tim Pembela Ulama dan Aktivis atau TPUA di rumahnya di Sumber, Kecamatan Banjarsari, Kota Solo, Jawa Tengah pada Rabu hari ini. Dalam pertemuan tersebut, Jokowi menolak untuk menunjukkan ijazah pendidikannya kepada perwakilan massa yang hadir. Untuk diketahui, polemik terkait aslian ijazah Jokowi sedang bergulir belakangan ini. Massa dari TPUA mencurigai ijazah Jokowi yang dikeluarkan oleh Universitas Gadjah Mada adalah palsu. Informasi lengkapnya terkait kabar ini akan disampaikan oleh jurnalis Tribun Solo, Ahmad Syarifuddin. Selamat siang, Ahmad. Ya, selamat siang, Siska. Baik, Ahmad, bisa dilaporkan seperti apa tadi jalannya kedatangan dari massa TPUA ke rumah Jokowi? Ya, seperti telah diketahui bersama rekan Siska dan Tribuners bahwa kelompok massa yang menamakan diri Tim Pembela Ulama dan Aktivis TPUA mendatangi kediaman mantan Presiden Jokowi, dan Jokowi pun menyambut mereka dan mempersilahkan sebanyak 3 orang perwakilan untuk masuk ke kediaman. Dan dari perwakilan massa tersebut menuntut Jokowi untuk menunjukkan ijazahnya, namun Jokowi menolak. Setidaknya ada 3 orang yang masuk ke kediaman Jokowi, dan di situ Jokowi menolak untuk menunjukkan ijazahnya dan mengembalikannya pada proses hukum yang sedang berjalan. Dan dari pihak Jokowi menjelaskan bahwa dari keempat perwakilan TPUA ini tidak memiliki wewenang dalam meminta Jokowi untuk menunjukkan ijazah. Selain itu juga Jokowi ingin mengembalikan ke proses hukum. Jokowi akan menunjukkan ijazahnya ketika diminta di pengadilan nanti. Dan ia juga menjelaskan bahwa UGM itu sudah memberikan penjelasan yang cukup gamblang terkait dengan keabsahan dari ijazah yang selama ini dipersoalkan. Begitu rekan Siska dan Tribuners. Baik, Ahmad, tadi ada yang menarik, tadi Jokowi menolak untuk menunjukkan ke massa TPUA, namun Jokowi kemudian menunjukkan ijazahnya kepada wartawan. Ahmad mungkin bisa ceritakan terkait dengan hal ini. Ya, benar rekan Siska dan Tribuners. Jadi sebelum masa TPUA hadir, awak media dipersilahkan masuk ke kediaman Jokowi, dan di situ Jokowi berbincang santai dengan kami para awak media. Kemudian di situ juga menunjukkan ijazah dari SD, SMP, SMA, dan bahkan hingga di perguruan tinggi semua ditunjukkan, dan semua dalam kondisi yang sangat baik dan terawat. Kemudian masih dalam map yang rapi, dan bahkan untuk ijazah UGM itu masih tersimpan di map asli yang dari dulu resmi dikeluarkan oleh UGM, dan di situ tertulis jelas bagaimana Jokowi dinyatakan lulus dari Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada, begitu. Baik, Ahmad, pertemuan tersebut sempat membicarakan sidang gugatan terkait ijazah ini. Ya, di situ juga menjelaskan, dan di statement Jokowi juga sempat dibicarakan bagaimana dia menyikapi gugatan yang saat ini sedang dilayangkan. Dan selama ini memang sudah 3 kali gugatan itu dilayangkan, dan semuanya belum berhasil membuktikan tuduhan bahwa ijazah Jokowi ini palsu. Dan baru kali ini Jokowi memutuskan untuk akan menggugat balik pihak-pihak yang menuduh ijazahnya palsu, dan karena ia merasa fitnah yang terus terjadi, kemudian pencemaran nama baik itu sudah terlalu melebihi batas, sehingga Jokowi merasa harus menggugat balik. Begitu rekan Siska. Oke, baik. Jadi Jokowi berencana untuk menggugat atau melakukan proses hukum terhadap pihak-pihak yang meragukan ijazahnya, seperti itu ya, Ahmad? Ya, betul. Baik. Ahmad, apakah ada informasi lagi yang bisa Anda sampaikan terkait dengan kabar ini? Ya,
Mungkin hanya itu saja, karena setelah itu juga dari pihak yang menuduh bahwa ijazah Jokowi ini palsu, sebenarnya sempat juga akan melakukan gugatan lagi terkait dengan keterbukaan informasi publik. Namun ini juga sudah dijawab dari tadi juga ada pihak relawan juga yang mengutarakan bagaimana keterbukaan informasi publik itu tidak bisa sembarang orang kemudian meminta seseorang menunjukkan ijazah ataupun dokumen-dokumen penting yang lain karena itu bersifat privasi dan hanya orang-orang yang berwenang saja yang bisa meminta untuk menunjukkan dokumen-dokumen pribadi dan itu pun harus dipertanggungjawabkan dan atas keperluan tertentu begitu. Oke, baik. Terakhir terkait dengan tadi Jokowi sempat memperlihatkan ijazah kepada wartawan, apakah tadi rekan-rekan wartawan juga diperbolehkan mengambil gambarnya? Ya, sebagaimana prosedur tetap yang dari dulu sudah diberlakukan di kediaman mantan Presiden Jokowi, itu setiap siapapun yang masuk ke kediaman itu handphone tidak boleh dibawa masuk, jadi harus dikumpulkan. Itu berlaku untuk semua tamu, bahkan siapapun yang selama ini mengantri meminta foto itu semua harus mengumpulkan seperti tas, foto seperti tas, kemudian handphone, jaket dan lain sebagainya. Itu memang sebagai prosedur tetap di kediaman mantan Presiden Jokowi, termasuk ketika wartawan masuk ke situ juga melalui prosedur yang sama. Jadi di situ tidak diperkenankan membawa handphone ataupun alat perekaman dan di situ juga tidak diperkenankan merekam kecuali ada arahan untuk bisa direkam aktivitas di dalam tersebut. Gitu kan, Sika. Baik, terima kasih laporannya jurnalis Tribun Solo Ahmad Syarifuddin. Selamat bertugas kembali. Ketemu ya. Terus gimana Pak? Ketemu dengan Pak Jokowi dan Pak Jokowi kita minta satu silaturahmi dan yang kedua adalah ya beliau kita minta berkenan untuk bisa menunjukkan ijazah aslinya baik itu SD, SMP, SMA atau khususnya karena baru kita dari UGM ya S1 UGM Fakultas Kehutanan tidak ditunjukkan. Beliau tidak mengembalikan pengadilan. Kalau pengadilan langkah apa TPUA setelah ini? Hah? Langkah TPUA Ya itu tadi itu soal gugatan keterbukaan informasi publik. Satu KIP kan. Jadi diminta nantinya dibuka dong. Sebenarnya yang kita butuhkan rakyat atau masyarakat ini adalah bagaimana sebenarnya masa 10 tahun gitu kan menjabat sebagai presiden tidak bisa sesuatu tadi juga Pak keluar tuh ini sederhana loh. Ya itu sederhana itu seandainya dikeluarkan saja kepada masyarakat ini loh gitu kan ijazah asli saya selesai. Nanti soal pengujian atau verifikasi itu urusan yang lain gitu kan sebetulnya itu. Oke. Terkait tadi Pak kedatangan dari TPUA. Alhamdulillah sudah saya terima tadi kanan dikit rumah. Karena apapun beliau ini ingin silaturahmi tentu saya terima dengan baik. Dan yang kedua karena beliau ini meminta untuk bisa saya menunjukkan ijazah asli, saya sampaikan bahwa tidak ada kewajiban dari saya untuk menunjukkan itu pada mereka dan juga tidak ada kewenangan mereka mengatur saya untuk menunjukkan ijazah asli yang saya miliki. Jadi sudah sangat jelas kemarin di UGM juga sudah memberikan penjelasan yang gamblang dan jelas dan yang ketiga saya mempertimbangkan karena ini sudah menjadi fitnah di mana-mana
pencemaran nama baik, saya mempertimbangkan untuk melaporkan ini, membawa ini ke ranah. Yang dilaporkan siapa Pak? Nanti biar disiapkan oleh kuasa hukum. Artinya kalau setelah langkah ini mereka mengklaim masih akan melakukan langkah lagi, itu termasuk Enggak. Nanti akan kita segera putuskan. Ya. Nanti kuasa hukum yang akan melihat. Ya, saya kira itu aja. terkait yang Ya, juga saya sampaikan kalau ijazah asli itu diminta hakim, diminta pengadilan untuk ditunjukkan, saya siap untuk datang dan menunjukkan ijazah asli yang ada. Ya, tapi hakim yang meminta, pengadilan yang meminta. mereka kan sudah dapat mendengar jawaban. Ya, terima kasih. Aku pamit. Ya. Ada yang beredar. Terima kasih. Wah, saya nggak pernah melihat. Ya. Masih Ya, kasih. Terbukti ijazah Jokowi ini palsu, seluruh keputusannya selama menjadi presiden batal itu salah. Pakar Hukum Tata Negara Mahfud MD angkat bicara mengenai keputusan Joko Widodo sebagai Presiden Republik Indonesia ke-7 saat dirinya menjabat adalah sah. Mahfud menyebut seluruh keputusan Joko Widodo selama menjadi presiden tidak batal secara hukum jika ijazahnya terbukti palsu. Dilansir dari Kompas.com, Mahfud menegaskan di dalam administrasi tata negara ada asas kepastian hukum. Mahfud membantah mengenai anggapan yang menyebut jika nantinya ijazah Jokowi terbukti palsu, maka seluruh keputusannya selama menjadi presiden dianggap batal. Terkait hal ini, Mahfud dengan tegas membantah adanya anggapan tersebut. Mahfud menambahkan keputusan hukum yang dimaksud yakni keputusan yang telah dikeluarkan secara sah, tetap mengikat dan tidak dapat dibatalkan. Mahfud juga menegaskan jika ijazah adalah palsu, maka Jokowi tidak dapat memenuhi syarat saat mencalonkan diri sebagai presiden di Komisi Pemilihan Umum atau KPU RI. Namun diketahui pada setiap keputusan Jokowi selama menjadi presiden tetaplah sah. Mahfud lantas mencontohkan langkah Soekarno saat melawan penjajah Belanda yang sejatinya melanggar konstitusi hingga akhirnya dianggap sah. Kalau terbukti ijazah Jokowi ini palsu, seluruh keputusannya selama menjadi presiden batal itu salah. Kalau di dalam hukum tata negara tidak begitu, di dalam hukum administrasi tata negara tidak begitu. Kalau hanya presiden tidak memenuhi syarat lalu jadi dengan cara memaksa, dengan cara manipulasi, lalu semua keputusannya salah. Dulu Bung Karno juga salah, mengambil kekuasaan yang melanggar konstitusi dari mana? Dari Belanda. Belanda tuh punya konstitusi yang disetujui oleh PBB waktu itu, bahwa Indonesia itu bagian dari Nederland. Tapi Bung Karno lawan konstitusi itu. Satu, Bung Karno mengeluarkan dekret itu melanggar konstitusi. Tapi Bung Karno pada waktu itu mendapat dukungan bahwa saya didukung rakyat. Dan Mahkamah Agung menyatakan iya, demi kepentingan rakyat tidak apa-apa melanggar konstitusi. Maka dekret presiden itu dianggap sah. Orde Baru juga begitu. Nah, oleh sebab itu dalam hukum tata negara itu memahaminya bukan begitu. Kalau keputusan presiden itu hukum administrasi negaranya ada asas namanya asas kepastian hukum. Asas kepastian hukum itu keputusan yang sudah dikeluarkan secara sah itu tidak boleh dibatalkan, tetap mengikat. Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo atau Jokowi mengklaim pihaknya akan mempertimbangkan langkah hukum menanggapi tudingan ijazah palsu. Jokowi merasa nama baiknya tercemar karena adanya isu yang dianggapnya sebagai fitnah. Hal ini disampaikan oleh Jokowi usai menemui perwakilan massa yang mendatangi kediaman di Solo, Jawa Tengah, Rabu 16 April 2025. Jokowi beranggapan bahwa hal ini dianggap sudah menjadi fitnah di mana-mana dan pencemaran nama baik. Maka dari
itu, Jokowi mempertimbangkan untuk melaporkan ini ke ranah hukum. Diketahui sebelumnya, kediaman Jokowi telah didatangi sejumlah massa dari Tim Pembela Ulama dan Aktivis atau TPUA Rabu 16 April sejak pagi. Kedatangan mereka disebut untuk melakukan silaturahmi sekaligus berharap mendapat kejelasan terkait ijazah Jokowi. Kedatangan mereka disambut baik oleh Jokowi, namun dirinya tetap enggan menunjukkan ijazah aslinya. Dalam hal ini, Jokowi beranggapan bahwa dirinya tidak memiliki kewajiban untuk melakukan hal itu. Tak hanya itu, Jokowi juga mengatakan Universitas Gadjah Mada atau UGM telah memberikan penjelasan yang gamblang bahwa dirinya secara sah telah lulus dari Fakultas Kehutanan. Terkait tadi Pak kedatangan dari TPUA. Alhamdulillah sudah terima tadi Kanan dikit, rumah. Mas Fajar. Karena apapun beliau ini ingin silaturahmi, tentu saya terima dengan baik. Dan yang kedua, karena beliau ini meminta untuk bisa saya menunjukkan ijazah asli, saya sampaikan bahwa tidak ada kewajiban dari saya untuk menunjukkan itu pada mereka, dan juga tidak ada kewenangan mereka mengatur saya untuk menunjukkan ijazah asli yang saya miliki. Jadi sudah sangat jelas, kemarin di UGM juga sudah memberikan penjelasan yang gamblang dan jelas, dan yang ketiga, saya mempertimbangkan karena ini sudah menjadi fitnah di mana-mana. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Siska Mawaski. Presiden ke-7 RI Joko Widodo baru saja menerima kedatangan perwakilan massa dari Tim Pembela Ulama dan Aktivis atau TPUA di rumahnya di Sumber, Kecamatan Banjarsari, Kota Solo, Jawa Tengah pada Rabu hari ini. Dalam pertemuan tersebut, Jokowi menolak untuk menunjukkan ijazah pendidikannya kepada perwakilan massa yang hadir. Untuk diketahui, polemik terkait aslian ijazah Jokowi sedang bergulir belakangan ini. Massa dari TPUA mencurigai ijazah Jokowi yang dikeluarkan oleh Universitas Gadjah Mada adalah palsu. Informasi lengkapnya terkait kabar ini akan disampaikan oleh jurnalis Tribun Solo, Ahmad Syarifuddin. Selamat siang, Ahmad. Ya, selamat siang, Siska. Baik, Ahmad, bisa dilaporkan seperti apa tadi jalannya kedatangan dari massa TPUA ke rumah Jokowi? Ya, seperti telah diketahui bersama rekan Siska dan Tribuners bahwa kelompok massa yang menamakan diri Tim Pembela Ulama dan Aktivis TPUA mendatangi kediaman mantan Presiden Jokowi, dan Jokowi pun menyambut mereka dan mempersilahkan sebanyak 3 orang perwakilan untuk masuk ke kediaman. Dan dari perwakilan massa tersebut menuntut Jokowi untuk menunjukkan ijazahnya, namun Jokowi menolak. Setidaknya ada 3 orang yang masuk ke kediaman Jokowi, dan di situ Jokowi menolak untuk menunjukkan ijazahnya dan mengembalikannya pada proses hukum yang sedang berjalan. Dan dari pihak Jokowi menjelaskan bahwa dari keempat perwakilan TPUA ini tidak memiliki wewenang dalam meminta Jokowi untuk menunjukkan ijazah. Selain itu juga Jokowi ingin mengembalikan ke proses hukum. Jokowi akan menunjukkan ijazahnya ketika diminta di pengadilan nanti. Dan ia juga menjelaskan bahwa UGM itu sudah memberikan penjelasan yang cukup gamblang terkait dengan keabsahan dari ijazah yang selama ini dipersoalkan. Begitu rekan Siska dan Tribuners. Baik.
Ahmad, tadi ada yang menarik, tadi Jokowi menolak untuk menunjukkan ke masa TPUA, namun Jokowi kemudian menunjukkan ijazahnya kepada wartawan. Ahmad mungkin bisa ceritakan terkait dengan hal ini. Ya, benar rekan Siska dan Tribuners. Jadi sebelum masa TPUA hadir, awak media dipersilahkan masuk ke kediaman Jokowi dan di situ Jokowi berbincang santai dengan kami para awak media. Kemudian di situ juga menunjukkan ijazah dari SD, SMP, SMA dan bahkan hingga di perguruan tinggi semua ditunjukkan dan semua dalam kondisi yang sangat baik dan terawat. Kemudian masih dalam map yang rapi dan bahkan untuk ijazah UGM itu masih tersimpan di map asli yang dari dulu resmi dikeluarkan oleh UGM dan di situ tertulis jelas bagaimana Jokowi dinyatakan lulus dari Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada begitu. Baik, Ahmad, pertemuan tersebut sempat membicarakan sidang gugatan terkait ijazah ini. Ya, di situ juga menjelaskan dan di statement Jokowi juga sempat dibicarakan bagaimana dia menyikapi gugatan yang saat ini sedang dilayangkan dan selama ini memang sudah 3 kali gugatan itu dilayangkan dan semuanya belum berhasil membuktikan tuduhan bahwa ijazah Jokowi ini palsu. Dan baru kali ini Jokowi memutuskan untuk akan menggugat balik pihak-pihak yang menuduh ijazahnya palsu dan karena ia merasa fitnah yang terus terjadi, kemudian pencemaran nama baik itu sudah terlalu melebihi batas sehingga Jokowi merasa harus menggugat balik. Begitu rekan Siska. Oke, baik. Jadi Jokowi berencana untuk menggugat atau melakukan proses hukum terhadap pihak-pihak yang meragukan ijazahnya. Seperti itu ya, Ahmad? Ya, betul. Baik. Ahmad, apakah ada informasi lagi yang bisa Anda sampaikan terkait dengan kabar ini? Mungkin hanya itu saja, karena setelah itu juga dari pihak yang menuduh bahwa ijazah Jokowi ini palsu sebenarnya sempat juga akan melakukan gugatan lagi terkait dengan keterbukaan informasi publik. Namun ini juga sudah dijawab dari tadi juga ada pihak relawan juga yang mengutarakan bagaimana keterbukaan informasi publik itu tidak bisa sembarang orang kemudian meminta seseorang menunjukkan ijazah ataupun dokumen-dokumen penting yang lain karena itu bersifat privasi dan hanya orang-orang yang berwenang saja yang bisa meminta untuk menunjukkan dokumen-dokumen pribadi dan itu pun harus dipertanggungjawabkan dan atas keperluan tertentu begitu. Oke, baik. Terakhir terkait dengan tadi Jokowi sempat memperlihatkan ijazah kepada wartawan, apakah tadi rekan-rekan wartawan juga diperbolehkan mengambil gambarnya? Ya, sebagaimana prosedur tetap yang dari dulu sudah diberlakukan di kediaman mantan Presiden Jokowi, itu setiap siapapun yang masuk ke kediaman itu handphone tidak boleh dibawa masuk, jadi harus dikumpulkan. Itu berlaku untuk semua tamu, bahkan siapapun yang selama ini mengantri meminta foto itu semua harus mengumpulkan seperti tas, foto seperti tas, kemudian handphone, jaket dan lain sebagainya itu memang sebagai prosedur tetap di kediaman mantan Presiden Jokowi, termasuk ketika wartawan masuk ke situ juga melalui prosedur yang sama. Jadi di situ tidak diperkenankan membawa handphone ataupun alat perekaman dan di situ juga tidak diperkenankan merekam kecuali ada arahan untuk bisa direkam aktivitas di dalam tersebut. Gitu kan, Sika. Baik, terima kasih laporannya jurnalis Tribun Solo Ahmad Syarifuddin. Selamat bertugas kembali. Ketemu ya. Terus gimana Pak? Ketemu dengan Pak Jokowi dan Pak Jokowi kita minta satu silaturahmi dan yang kedua adalah ya beliau kita minta berkenan untuk bisa menunjukkan ijazah
aslinya, baik itu SD, SMP, SMA atau khususnya karena baru kita dari UGM, ya S1 UGM Fakultas Kehutanan tidak ditunjukkan. Beliau tidak mengembalikan pengadilan. Kalau pengadilan langkah apa TPUA setelah ini? Hah? Langkah TPUA Ya itu tadi itu soal gugatan keterbukaan informasi publik. Satu KIP kan. Jadi diminta nantinya dibuka dong. Sebenarnya yang kita butuhkan rakyat atau masyarakat ini adalah bagaimana sebenarnya masa 10 tahun gitu kan menjabat sebagai presiden tidak bisa sesuatu yang tadi juga keluar tuh. Ini sederhana loh. Ya itu sederhana. Itu seandainya dikeluarkan saja kepada masyarakat. Ini loh gitu kan ijazah asli saya. Selesai. Nanti soal pengujian atau verifikasi itu urusan yang lain gitu kan sebetulnya itu. Oke. Terkait tadi Pak kedatangan dari TPUA. Alhamdulillah sudah terima tadi Kanan dikit, rumah. Mas Fajar. Karena apapun beliau ini ingin silaturahmi, tentu saya terima dengan baik. Kemudian yang kedua, karena beliau ini meminta untuk bisa saya menunjukkan ijazah asli, saya sampaikan bahwa tidak ada kewajiban dari saya untuk menunjukkan itu pada mereka, dan juga tidak ada kewenangan mereka mengatur saya untuk menunjukkan ijazah asli yang saya miliki. Jadi sudah sangat jelas kemarin di UGM juga sudah memberikan penjelasan yang gamblang dan jelas, dan yang ketiga saya mempertimbangkan karena ini sudah menjadi fitnah di mana-mana, pencemaran nama baik, saya mempertimbangkan untuk melaporkan ini, membawa ini ke ranah hukum. Yang dilaporkan siapa Pak? Nanti biar disiapkan oleh kuasa hukum. Artinya kalau setelah langkah ini mereka mengklaim masih akan melakukan langkah lagi, itu termasuk Enggak. Nanti akan kita segera putuskan. Ya. Nanti kuasa hukum yang akan melihat. Ya, saya kira itu aja. terkait yang Ya, juga saya sampaikan kalau ijazah asli itu diminta hakim, diminta pengadilan untuk ditunjukkan, saya siap untuk datang dan menunjukkan ijazah asli yang ada. Ya, tapi hakim yang meminta, pengadilan yang meminta. Ya, terima kasih. Masuk pamit, ya. Terima kasih. Wah, saya nggak pernah melihat. Ya. Masih. Ya. Terbukti ijazah Jokowi ini palsu, seluruh keputusannya selama menjadi presiden batal itu salah.
Pakar Hukum Tata Negara Mahfud MD angkat bicara mengenai keputusan Joko Widodo sebagai Presiden Republik Indonesia ke-7 saat dirinya menjabat adalah sah. Mahfud menyebut seluruh keputusan Joko Widodo selama menjadi presiden tidak batal secara hukum jika ijazahnya terbukti palsu. Dilansir dari Kompas.com, Mahfud menegaskan di dalam administrasi tata negara ada asas kepastian hukum. Mahfud membantah mengenai anggapan yang menyebut jika nantinya ijazah Jokowi terbukti palsu, maka seluruh keputusannya selama menjadi presiden dianggap batal. Terkait hal ini, Mahfud dengan tegas membantah adanya anggapan tersebut. Mahfud menambahkan keputusan hukum yang dimaksud yakni keputusan yang telah dikeluarkan secara sah, tetap mengikat dan tidak dapat dibatalkan. Mahfud juga menegaskan jika ijazah adalah palsu, maka Jokowi tidak dapat memenuhi syarat saat mencalonkan diri sebagai presiden di Komisi Pemilihan Umum atau KPU RI. Namun diketahui pada setiap keputusan Jokowi selama menjadi presiden tetaplah sah. Mahfud lantas mencontohkan langkah Soekarno saat melawan penjajah Belanda yang sejatinya melanggar konstitusi hingga akhirnya dianggap sah. Kalau terbukti ijazah Jokowi ini palsu, seluruh keputusannya selama menjadi presiden batal itu salah. Kalau di dalam hukum tata negara tidak begitu, di dalam hukum administrasi tata negara tidak begitu. Kalau hanya presiden tidak memenuhi syarat lalu jadi dengan cara memaksa, dengan cara manipulasi, lalu semua keputusannya salah. Dulu Bung Karno juga salah, mengambil kekuasaan yang melanggar konstitusi dari mana? Dari Belanda. Belanda tuh punya konstitusi yang disetujui oleh PBB waktu itu, bahwa Indonesia itu bagian dari Nederland. Tapi Bung Karno lawan konstitusi itu. Satu, Bung Karno mengeluarkan dekret itu melanggar konstitusi. Tapi Bung Karno pada waktu itu mendapat dukungan bahwa saya didukung rakyat. Dan Mahkamah Agung menyatakan iya, demi kepentingan rakyat tidak apa-apa melanggar konstitusi. Maka dekret presiden itu dianggap sah. Orde Baru juga begitu. Nah, oleh sebab itu dalam hukum tata negara itu memahaminya bukan begitu. Kalau keputusan presiden itu hukum administrasi negaranya ada asas namanya asas kepastian hukum. Asas kepastian hukum itu keputusan yang sudah dikeluarkan secara sah itu tidak boleh dibatalkan, tetap mengikat. Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo atau Jokowi mengklaim pihaknya akan mempertimbangkan langkah hukum menanggapi tudingan ijazah palsu. Jokowi merasa nama baiknya tercemar karena adanya isu yang dianggapnya sebagai fitnah. Hal ini disampaikan oleh Jokowi usai menemui perwakilan massa yang mendatangi kediaman di Solo, Jawa Tengah, Rabu 16 April 2025. Jokowi beranggapan bahwa hal ini dianggap sudah menjadi fitnah di mana-mana dan pencemaran nama baik. Maka dari itu, Jokowi mempertimbangkan untuk melaporkan ini ke ranah hukum. Diketahui sebelumnya, kediaman Jokowi telah didatangi sejumlah massa dari Tim Pembela Ulama dan Aktivis atau TPUA, Rabu 16 April sejak pagi. Kedatangan mereka disebut untuk melakukan silaturahmi sekaligus berharap mendapat kejelasan terkait ijazah Jokowi. Kedatangan mereka disambut baik oleh Jokowi, namun dirinya tetap enggan menunjukkan ijazah aslinya. Dalam hal ini, Jokowi beranggapan bahwa dirinya tidak memiliki kewajiban untuk melakukan hal itu. Tak hanya itu, Jokowi juga mengatakan Universitas Gadjah Mada atau UGM telah memberikan penjelasan yang gamblang bahwa dirinya secara sah telah lulus dari Fakultas Kehutanan. Terkait tadi Pak kedatangan dari TPUA. Alhamdulillah sudah saya terima tadi kanan dikit Mas Fajar. Karena apapun beliau ini ingin silaturahmi, tentu saya terima dengan baik. Dan yang kedua, karena beliau ini meminta bisa saya menunjukkan ijazah asli, saya sampaikan bahwa tidak ada kewajiban dari saya untuk menunjukkan itu pada mereka, dan juga tidak ada kewenangan mereka mengatur saya
untuk menunjukkan ijazah asli yang saya miliki. Jadi sudah sangat jelas, kemarin di UGM juga sudah memberikan penjelasan yang gamblang dan jelas, dan yang ketiga, saya mempertimbangkan karena ini sudah menjadi fitnah di mana-mana. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Siska Mawaski. Presiden ke-7 RI Joko Widodo baru saja menerima kedatangan perwakilan massa dari Tim Pembela Ulama dan Aktivis atau TPUA di rumahnya di Sumber, Kecamatan Banjarsari, Kota Solo, Jawa Tengah pada Rabu hari ini. Dalam pertemuan tersebut, Jokowi menolak untuk menunjukkan ijazah pendidikannya kepada perwakilan massa yang hadir. Untuk diketahui, polemik terkait aslian ijazah Jokowi sedang bergulir belakangan ini. Massa dari TPUA mencurigai ijazah Jokowi yang dikeluarkan oleh Universitas Gadjah Mada adalah palsu. Informasi lengkapnya terkait kabar ini akan disampaikan oleh jurnalis Tribun Solo, Ahmad Syarifuddin. Selamat siang, Ahmad. Ya, selamat siang, Siska. Baik, Ahmad, bisa dilaporkan seperti apa tadi jalannya kedatangan dari massa TPUA ke rumah Jokowi? Ya, seperti telah diketahui bersama rekan Siska dan Tribuners bahwa kelompok massa yang menamakan diri Tim Pembela Ulama dan Aktivis TPUA mendatangi kediaman mantan Presiden Jokowi, dan Jokowi pun menyambut mereka dan mempersilahkan sebanyak 3 orang perwakilan untuk masuk ke kediaman. Dan dari perwakilan massa tersebut menuntut Jokowi untuk menunjukkan ijazahnya, namun Jokowi menolak. Setidaknya ada 3 orang yang masuk ke kediaman Jokowi, dan di situ Jokowi menolak untuk menunjukkan ijazahnya dan mengembalikannya pada proses hukum yang sedang berjalan. Dan dari pihak Jokowi menjelaskan bahwa dari keempat perwakilan TPUA ini tidak memiliki wewenang dalam meminta Jokowi untuk menunjukkan ijazah. Selain itu juga Jokowi ingin mengembalikan ke proses hukum. Jokowi akan menunjukkan ijazahnya ketika diminta di pengadilan nanti. Dan ia juga menjelaskan bahwa UGM itu sudah memberikan penjelasan yang cukup gamblang terkait dengan keabsahan dari ijazah yang selama ini dipersoalkan. Begitu rekan Siska dan Tribuners. Baik, Ahmad, tadi ada yang menarik, tadi Jokowi menolak untuk menunjukkan ke massa TPUA, namun Jokowi kemudian menunjukkan ijazahnya kepada wartawan. Ahmad mungkin bisa ceritakan terkait dengan hal ini? Ya, benar rekan Siska dan Tribuners. Jadi sebelum masa TPUA hadir, awak media dipersilahkan masuk ke kediaman Jokowi, dan di situ Jokowi berbincang santai dengan kami para awak media. Kemudian di situ juga menunjukkan ijazah dari SD, SMP, SMA, dan bahkan hingga di perguruan tinggi semua ditunjukkan, dan semua dalam kondisi yang sangat baik dan terawat. Kemudian masih dalam map yang rapi, dan bahkan untuk ijazah UGM itu masih tersimpan di map asli yang dari dulu resmi dikeluarkan oleh UGM, dan di situ tertulis jelas bagaimana Jokowi dinyatakan lulus dari Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada, begitu. Baik, Ahmad, pertemuan tersebut sempat membicarakan sidang gugatan terkait ijazah ini. Ya, di situ juga menjelaskan, dan di statement Jokowi juga sempat dibicarakan bagaimana dia menyikapi gugatan yang saat ini sedang dilayangkan, dan selama ini memang sudah 3 kali gugatan itu dilayangkan, dan semuanya belum berhasil membuktikan tuduhan bahwa ijazah Jokowi ini palsu. Dan baru kali ini Jokowi memutuskan untuk akan menggugat balik pihak-pihak yang menuduh ijazahnya palsu, dan
karena ia merasa fitnah yang terus terjadi, kemudian pencemaran nama baik itu sudah terlalu melebihi batas sehingga Jokowi merasa harus menggugat balik. Begitu rekan Siska. Oke, baik. Jadi Jokowi berencana untuk menggugat atau melakukan proses hukum terhadap pihak-pihak yang meragukan ijazahnya. Seperti itu ya, Ahmad? Ya, betul. Baik. Ahmad, apakah ada informasi lagi yang bisa Anda sampaikan terkait dengan kabar ini? Mungkin hanya itu saja, karena setelah itu juga dari pihak yang menuduh bahwa ijazah Jokowi ini palsu, sebenarnya sempat juga akan melakukan gugatan lagi terkait dengan keterbukaan informasi publik. Namun ini juga sudah dijawab dari tadi juga ada pihak relawan juga yang mengutarakan bagaimana keterbukaan informasi publik itu tidak bisa sembarang orang kemudian meminta seseorang menunjukkan ijazah ataupun dokumen-dokumen penting yang lain karena itu bersifat privasi dan hanya orang-orang yang berwenang saja yang bisa meminta untuk menunjukkan dokumen-dokumen pribadi dan itu pun harus dipertanggungjawabkan dan atas keperluan tertentu begitu. Oke, baik. Terakhir terkait dengan tadi Jokowi sempat memperlihatkan ijazah kepada wartawan, apakah tadi rekan-rekan wartawan juga diperbolehkan mengambil gambarnya? Ya, sebagaimana prosedur tetap yang dari dulu sudah diberlakukan di kediaman mantan Presiden Jokowi, itu setiap siapapun yang masuk ke kediaman itu handphone tidak boleh dibawa masuk, jadi harus dikumpulkan. Itu berlaku untuk semua tamu, bahkan siapapun yang selama ini mengantri meminta foto itu semua harus mengumpulkan seperti tas, foto seperti tas, kemudian handphone, jaket dan lain sebagainya. Itu memang sebagai prosedur tetap di kediaman mantan Presiden Jokowi, termasuk ketika wartawan masuk ke situ juga melalui prosedur yang sama. Jadi di situ tidak diperkenankan membawa handphone ataupun alat perekaman dan di situ juga tidak diperkenankan merekam kecuali ada arahan untuk bisa direkam aktivitas di dalam tersebut. Gitu rekan Sika. Baik, terima kasih laporannya jurnalis Tribun Solo Ahmad Syarifuddin. Selamat bertugas kembali. Ketemu Terus gimana Pak? ketemu dengan Pak Jokowi dan Pak Jokowi kita minta satu silaturahmi dan yang kedua adalah ya beliau kita minta berkenan untuk bisa menunjukkan ijazah aslinya baik itu SD, SMP, SMA atau khususnya karena baru kita dari UGM ya S1 UGM Fakultas Kehutanan tidak ditunjukkan. Beliau tidak mengembalikan pengadilan. Kalau pengadilan langkah apa TPUA setelah ini? Hah? Langkah TPUA Ya itu tadi itu soal gugatan keterbukaan informasi publik. Satu KIP kan. Jadi diminta nantinya dibuka dong. Sebenarnya yang kita butuhkan rakyat atau masyarakat ini adalah bagaimana sebenarnya masa 10 tahun gitu kan menjabat sebagai presiden tidak bisa sesuatu tadi juga Pak keluar tuh ini sederhana loh. Ya itu sederhana gitu seandainya dikeluarkan saja kepada masyarakat ini loh gitu kan ijazah asli saya selesai. Nanti soal pengujian atau verifikasi itu urusan yang lain gitu kan sebetulnya itu. Oke. Sini dan. Sini dong. Terkait tadi Pak kedatangan dari TPUA. Tahan ke. Alhamdulillah sudah saya terima tadi Kanan dikit, rumah. Mas Fajar. Dan apapun beliau ini ingin silaturahmi tentu saya terima dengan baik. Dan yang kedua karena beliau ini meminta untuk bisa saya menunjukkan. Saya sampaikan bahwa tidak ada kewajiban dari saya untuk menunjukkan itu pada mereka dan juga tidak ada kewenangan mereka
mengatur saya untuk menunjukkan ijazah asli yang saya miliki. Jadi sudah sangat jelas, kemarin di UGM juga sudah memberikan penjelasan yang gamblang dan jelas, dan yang ketiga, saya mempertimbangkan, karena ini sudah menjadi fitnah di mana-mana, pencemaran nama baik, saya mempertimbangkan untuk melaporkan ini, membawa ini ke ranah hukum. Yang dilaporkan siapa Pak? Nanti biar disiapkan oleh kuasa hukum. Artinya kalau setelah langkah ini mereka mengklaim masih akan melakukan langkah lagi, itu termasuk Enggak. Nanti akan kita segera putuskan. Ya. yang dilaporkan Nanti kuasa hukum yang akan melihat. Ya, saya kira itu aja. terkait yang Ya, juga saya sampaikan kalau ijazah asli itu diminta hakim, diminta pengadilan untuk ditunjukkan, saya siap untuk datang dan menunjukkan ijazah asli yang ada. Ya, tapi hakim yang meminta, pengadilan yang meminta. mereka kan sudah mendengar jawaban. Ya, terima kasih. Aku pamit. Ya. Ada yang beredar. Terima kasih. Wah, saya nggak pernah melihat. Ya. Masih Ya, kasih. pantesan Pak. Oh, lagi ya. Carane. Allah. Terbukti ijazah Jokowi ini palsu, seluruh keputusannya selama menjadi presiden batal itu salah. Pakar Hukum Tata Negara Mahfud MD angkat bicara mengenai keputusan Joko Widodo sebagai Presiden Republik Indonesia ke-7 saat dirinya menjabat adalah sah. Mahfud menyebut seluruh keputusan Joko Widodo selama menjadi presiden tidak batal secara hukum jika ijazahnya terbukti palsu. Dilansir dari Kompas.com, Mahfud menegaskan di dalam administrasi tata negara ada asas kepastian hukum. Mahfud membantah mengenai anggapan yang menyebut jika nantinya ijazah Jokowi terbukti palsu, maka seluruh keputusannya selama menjadi presiden dianggap batal. Terkait hal ini, Mahfud dengan tegas membantah adanya anggapan tersebut. Mahfud menambahkan keputusan hukum yang dimaksud yakni keputusan yang telah dikeluarkan secara sah, tetap mengikat dan tidak dapat dibatalkan. Mahfud juga menegaskan jika ijazah adalah palsu, maka Jokowi tidak dapat memenuhi syarat saat mencalonkan diri sebagai presiden di Komisi Pemilihan Umum atau KPU RI. Namun diketahui pada setiap keputusan Jokowi selama menjadi presiden tetaplah sah. Mahfud lantas mencontohkan langkah Soekarno saat melawan penjajah Belanda yang sejatinya melanggar konstitusi hingga akhirnya dianggap sah. Kalau terbukti ijazah Jokowi ini palsu, seluruh keputusannya selama menjadi presiden batal itu salah. Kalau di dalam hukum tata negara tidak begitu, di dalam hukum administrasi tata negara tidak begitu. Kalau hanya presiden tidak memenuhi syarat lalu jadi dengan cara memaksa, dengan cara manipulasi, lalu semua keputusannya salah. Oh, dulu Bung Karno juga salah, mengambil kekuasaan yang melanggar konstitusi dari mana? Dari Belanda. Belanda tuh punya konstitusi yang disetujui oleh PBB waktu itu, bahwa Indonesia itu bagian dari Nederland. Tapi Bung Karno lawan konstitusi itu. Satu, Bung Karno mengeluarkan dekret itu melanggar konstitusi. Tapi Bung Karno pada waktu itu mendapat dukungan bahwa saya didukung rakyat. Dan Mahkamah Agung menyatakan iya, demi kepentingan rakyat tidak apa-apa melanggar konstitusi. Maka dekret presiden itu dianggap sah. Orde Baru juga begitu. Nah, oleh sebab itu dalam hukum tata negara itu memahaminya bukan begitu. Kalau keputusan presiden itu hukum administrasi negaranya ada asas namanya asas kepastian hukum. Asas kepastian hukum itu keputusan yang sudah dikeluarkan secara sah itu tidak boleh dibatalkan, tetap mengikat.
Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo atau Jokowi mengklaim pihaknya akan mempertimbangkan langkah hukum menanggapi tudingan ijazah palsu. Jokowi merasa nama baiknya tercemar karena adanya isu yang dianggapnya sebagai fitnah. Hal ini disampaikan oleh Jokowi usai menemui perwakilan massa yang mendatangi kediaman di Solo, Jawa Tengah, Rabu 16 April 2025. Jokowi beranggapan bahwa hal ini dianggap sudah menjadi fitnah di mana-mana dan pencemaran nama baik. Maka dari itu, Jokowi mempertimbangkan untuk melaporkan ini ke ranah hukum. Diketahui sebelumnya, kediaman Jokowi telah didatangi sejumlah massa dari Tim Pembela Ulama dan Aktivis atau TPUA Rabu 16 April sejak pagi. Kedatangan mereka disebut untuk melakukan silaturahmi sekaligus berharap mendapat kejelasan terkait ijazah Jokowi. Kedatangan mereka disambut baik oleh Jokowi, namun dirinya tetap enggan menunjukkan ijazah aslinya. Dalam hal ini, Jokowi beranggapan bahwa dirinya tidak memiliki kewajiban untuk melakukan hal itu. Tak hanya itu, Jokowi juga mengatakan Universitas Gadjah Mada atau UGM telah memberikan penjelasan yang gamblang bahwa dirinya secara sah telah lulus dari Fakultas Kehutanan. Terkait tadi Pak kedatangan dari TPUA. Alhamdulillah sudah saya terima tadi di rumah, karena apapun beliau ini ingin silaturahmi, tentu saya terima dengan baik. Dan yang kedua, karena beliau ini meminta untuk bisa saya menunjukkan ijazah asli, saya sampaikan bahwa tidak ada kewajiban dari saya untuk menunjukkan itu kepada mereka, dan juga tidak ada kewenangan mereka mengatur saya untuk menunjukkan ijazah asli yang saya miliki. Jadi sudah sangat jelas, kemarin di UGM juga sudah memberikan penjelasan yang gamblang dan jelas, dan yang ketiga, saya mempertimbangkan karena ini sudah menjadi fitnah di mana-mana. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Siska Mawaski. Presiden ke-7 RI Joko Widodo baru saja menerima kedatangan perwakilan massa dari Tim Pembela Ulama dan Aktivis atau TPUA di rumahnya di Sumber, Kecamatan Banjarsari, Kota Solo, Jawa Tengah pada Rabu hari ini. Dalam pertemuan tersebut, Jokowi menolak untuk menunjukkan ijazah pendidikannya kepada perwakilan massa yang hadir. Untuk diketahui, polemik terkait aslian ijazah Jokowi sedang bergulir belakangan ini. Massa dari TPUA mencurigai ijazah Jokowi yang dikeluarkan oleh Universitas Gadjah Mada adalah palsu. Informasi lengkapnya terkait kabar ini akan disampaikan oleh jurnalis Tribun Solo, Ahmad Syarifuddin. Selamat siang, Ahmad. Ya, selamat siang, Siska. Baik, Ahmad, bisa dilaporkan seperti apa tadi jalannya kedatangan dari massa TPUA ke rumah Jokowi? Ya, seperti telah diketahui bersama rekan Siska dan Tribuners bahwa kelompok massa yang menamakan diri Tim Pembela Ulama dan Aktivis TPUA mendatangi kediaman mantan Presiden Jokowi, dan Jokowi pun menyambut mereka dan mempersilahkan sebanyak 3 orang perwakilan untuk masuk ke kediaman. Dan dari perwakilan massa tersebut menuntut Jokowi untuk menunjukkan ijazahnya, namun Jokowi menolak. Setidaknya ada 3 orang yang masuk ke kediaman Jokowi, dan di situ Jokowi menolak untuk menunjukkan ijazahnya dan mengembalikannya pada proses hukum yang sedang berjalan. Dan dari pihak Jokowi menjelaskan bahwa dari keempat perwakilan TPUA ini tidak memiliki wewenang dalam meminta Jokowi untuk menunjukkan ijazah. Selain itu juga Jokowi ingin mengembalikan ke proses hukum
Jokowi akan menunjukkan ijazahnya ketika diminta di pengadilan nanti. Dan ia juga menjelaskan bahwa UGM itu sudah memberikan penjelasan yang cukup gamblang terkait dengan keabsahan dari ijazah yang selama ini dipersoalkan. Begitu rekan Siska dan Tribuners. Baik, Ahmad, tadi ada yang menarik, tadi Jokowi menolak untuk menunjukkan ke masa TPUA, namun Jokowi kemudian menunjukkan ijazahnya kepada wartawan. Ahmad mungkin bisa ceritakan terkait dengan hal ini. Ya, benar rekan Siska dan Tribuners. Jadi sebelum masa TPUA hadir, awak media dipersilahkan masuk ke kediaman Jokowi, dan di situ Jokowi berbincang santai dengan kami para awak media. Kemudian di situ juga menunjukkan ijazah dari SD, SMP, SMA, dan bahkan hingga di perguruan tinggi semua ditunjukkan, dan semua dalam kondisi yang sangat baik dan terawat. Kemudian masih dalam map yang rapi, dan bahkan untuk ijazah UGM itu masih tersimpan di map asli yang dari dulu resmi dikeluarkan oleh UGM, dan di situ tertulis jelas bagaimana Jokowi dinyatakan lulus dari Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada, begitu. Baik, Ahmad, pertemuan tersebut sempat membicarakan sidang gugatan terkait ijazah ini. Ya, di situ juga menjelaskan, dan di statement Jokowi juga sempat dibicarakan bagaimana dia menyikapi gugatan yang saat ini sedang dilayangkan, dan selama ini memang sudah 3 kali gugatan itu dilayangkan, dan semuanya belum berhasil membuktikan tuduhan bahwa ijazah Jokowi ini palsu. Dan baru kali ini Jokowi memutuskan untuk akan menggugat balik pihak-pihak yang menuduh ijazahnya palsu, dan karena ia merasa fitnah yang terus terjadi, kemudian pencemaran nama baik itu sudah terlalu melebihi batas, sehingga Jokowi merasa harus menggugat balik. Begitu rekan Siska. Oke, baik. Jadi Jokowi berencana untuk menggugat atau melakukan proses hukum terhadap pihak-pihak yang meragukan ijazahnya, seperti itu ya, Ahmad? Ya, betul. Baik. Ahmad, apakah ada informasi lagi yang bisa Anda sampaikan terkait dengan kabar ini? Ya, mungkin hanya itu saja, karena setelah itu juga dari pihak yang menuduh bahwa ijazah Jokowi ini palsu sebenarnya sempat juga akan melakukan gugatan lagi terkait dengan keterbukaan informasi publik. Namun ini juga sudah dijawab dari tadi juga ada pihak relawan juga yang mengutarakan bagaimana keterbukaan informasi publik itu tidak bisa sembarang orang kemudian meminta seseorang menunjukkan ijazah ataupun dokumen-dokumen penting yang lain, karena itu bersifat privasi, dan hanya orang-orang yang berwenang saja yang bisa meminta untuk menunjukkan dokumen-dokumen pribadi, dan itu pun harus dipertanggungjawabkan dan atas keperluan tertentu, begitu. Oke, baik. Terakhir terkait dengan tadi Jokowi sempat memperlihatkan ijazah kepada wartawan, apakah tadi rekan-rekan wartawan juga diperbolehkan mengambil gambarnya? Ya, sebagaimana prosedur tetap yang dari dulu sudah diberlakukan di kediaman mantan Presiden Jokowi, itu setiap siapapun yang masuk ke kediaman itu handphone tidak boleh dibawa masuk, jadi harus dikumpulkan. Itu berlaku untuk semua tamu, bahkan siapapun yang selama ini mengantri meminta foto, itu semua harus mengumpulkan seperti tas, foto seperti tas, kemudian handphone, jaket, dan lain sebagainya. Itu memang sebagai prosedur tetap di kediaman mantan Presiden Jokowi, termasuk ketika wartawan masuk ke situ juga melalui prosedur yang sama. Jadi di situ tidak diperkenankan membawa handphone ataupun alat perekaman, dan di situ juga tidak diperkenankan merekam, kecuali ada arahan untuk bisa direkam aktivitas di dalam tersebut. Gitu, rekan Sika.
Baik, terima kasih laporannya jurnalis Tribun Solo Ahmad Syarifuddin. Selamat bertugas kembali. Ketemu ya. ketemu dengan Pak Jokowi, dan Pak Jokowi kita minta satu silaturahmi, dan yang kedua adalah ya beliau kita minta berkenan untuk bisa menunjukkan ijazah aslinya, baik itu SD, SMP, SMA atau khususnya karena baru kita dari UGM ya S1 UGM Fakultas Kehutanan tidak ditunjukkan. Beliau tidak mengembalikan pengadilan. Kalau pengadilan langkah apa TPUA setelah ini? Hah? Langkah TPUA Ya itu tadi itu soal gugatan keterbukaan informasi publik satu KIP kan. Jadi diminta nantinya dibuka dong. Sebenarnya yang kita butuhkan rakyat atau masyarakat ini adalah bagaimana sebenarnya masa 10 tahun gitu kan menjabat sebagai presiden tidak bisa sesuatu yang tadi juga Pak keluar tuh ini sederhana loh. Ya itu sederhana gitu, seandainya dikeluarkan saja kepada masyarakat ini loh gitu kan ijazah asli saya, selesai. Nanti soal pengujian atau verifikasi itu urusan yang lain gitu kan, sebetulnya itu. Oke. Sini dong. Sini dong. Terkait tadi Pak kedatangan dari TPUA. Alhamdulillah sudah terima tadi Kanan dikit, Mas Fajar. Karena apapun beliau ini ingin silaturahmi, tentu saya terima dengan baik. Kemudian yang kedua, karena beliau ini meminta untuk bisa saya menunjukkan ijazah asli, saya sampaikan bahwa tidak ada kewajiban dari saya untuk menunjukkan itu pada mereka, dan juga tidak ada kewenangan mereka mengatur saya untuk menunjukkan ijazah asli yang saya miliki. Jadi sudah sangat jelas, kemarin kemudian juga sudah memberikan penjelasan yang gamblang dan jelas, dan yang ketiga, saya mempertimbangkan karena ini sudah menjadi fitnah di mana-mana, pencemaran nama baik, saya mempertimbangkan untuk melaporkan ini, membawa ini ke ranah. Yang dilaporkan siapa Pak? Nanti biar disiapkan oleh kuasa hukum. Artinya kalau setelah langkah ini mereka mengklaim masih akan melakukan langkah lagi, itu termasuk Enggak. Nanti akan kita segera putuskan. Ya. Nanti kuasa hukum yang akan melihat. Ya, oke, itu aja. Ya, juga saya sampaikan kalau ijazah asli itu diminta hakim, diminta pengadilan untuk ditunjukkan, saya siap untuk datang dan menunjukkan ijazah asli yang ada. Ya, tapi hakim yang meminta, pengadilan yang meminta. Ya, terima kasih. Masuk pamit, ya. Terima kasih. Wah, saya nggak pernah melihat. Ya. Masih. Ya. Pantesan Bapak. Tadi ya. Carane. Terbukti ijazah Jokowi ini palsu, seluruh keputusannya selama menjadi presiden batal itu salah.
Pakar Hukum Tata Negara Mahfud MD angkat bicara mengenai keputusan Joko Widodo sebagai Presiden Republik Indonesia ke-7 saat dirinya menjabat adalah sah. Mahfud menyebut seluruh keputusan Joko Widodo selama menjadi presiden tidak batal secara hukum jika ijazahnya terbukti palsu. Dilansir dari Kompas.com, Mahfud menegaskan di dalam administrasi tata negara ada asas kepastian hukum. Mahfud membantah mengenai anggapan yang menyebut jika nantinya ijazah Jokowi terbukti palsu, maka seluruh keputusannya selama menjadi presiden dianggap batal. Terkait hal ini, Mahfud dengan tegas membantah adanya anggapan tersebut. Mahfud menambahkan keputusan hukum yang dimaksud yakni keputusan yang telah dikeluarkan secara sah, tetap mengikat dan tidak dapat dibatalkan. Mahfud juga menegaskan jika ijazah adalah palsu, maka Jokowi tidak dapat memenuhi syarat saat mencalonkan diri sebagai presiden di Komisi Pemilihan Umum atau KPU RI. Namun diketahui pada setiap keputusan Jokowi selama menjadi presiden tetaplah sah. Mahfud lantas mencontohkan langkah Soekarno saat melawan penjajah Belanda yang sejatinya melanggar konstitusi hingga akhirnya dianggap sah. Kalau terbukti ijazah Jokowi ini palsu, seluruh keputusannya selama menjadi presiden batal itu salah. Kalau di dalam hukum tata negara enggak begitu, di dalam hukum administrasi tata negara enggak begitu. Kalau hanya presiden tidak memenuhi syarat lalu jadi dengan cara memaksa, dengan cara manipulasi, lalu semua keputusannya salah. Dulu Bung Karno juga salah, mengambil kekuasaan yang melanggar konstitusi dari mana? Dari Belanda. Belanda tuh punya konstitusi yang disetujui oleh PBB waktu itu bahwa Indonesia itu bagian dari Nederland. Tapi Bung Karno lawan konstitusi itu. Satu, Bung Karno mengeluarkan dekret itu melanggar konstitusi. Tapi Bung Karno pada waktu itu mendapat dukungan bahwa saya didukung rakyat. Dan Mahkamah Agung menyatakan iya, demi kepentingan rakyat tidak apa-apa melanggar konstitusi. Maka dekret presiden itu dianggap sah. Orde Baru juga begitu. Nah, oleh sebab itu dalam hukum tata negara itu memahaminya bukan begitu. Kalau keputusan presiden itu hukum administrasi negaranya ada asas namanya asas kepastian hukum. Asas kepastian hukum itu keputusan yang sudah dikeluarkan secara sah itu tidak boleh dibatalkan, tetap mengikat. Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo atau Jokowi mengklaim pihaknya akan mempertimbangkan langkah hukum menanggapi tudingan ijazah palsu. Jokowi merasa nama baiknya tercemar karena adanya isu yang dianggapnya sebagai fitnah. Hal ini disampaikan oleh Jokowi usai menemui perwakilan massa yang mendatangi kediaman di Solo, Jawa Tengah, Rabu 16 April 2025. Jokowi beranggapan bahwa hal ini dianggap sudah menjadi fitnah di mana-mana dan pencemaran nama baik. Maka dari itu, Jokowi mempertimbangkan untuk melaporkan ini ke ranah hukum. Diketahui sebelumnya, kediaman Jokowi telah didatangi sejumlah massa dari Tim Pembela Ulama dan Aktivis atau TPUA, Rabu 16 April sejak pagi. Kedatangan mereka disebut untuk melakukan silaturahmi sekaligus berharap mendapat kejelasan terkait ijazah Jokowi. Kedatangan mereka disambut baik oleh Jokowi, namun dirinya tetap enggan menunjukkan ijazah aslinya. Dalam hal ini, Jokowi beranggapan bahwa dirinya tidak memiliki kewajiban untuk melakukan hal itu. Tak hanya itu, Jokowi juga mengatakan Universitas Gadjah Mada atau UGM telah memberikan penjelasan yang gamblang bahwa dirinya secara sah telah lulus dari Fakultas Kehutanan. Terkait tadi Pak kedatangan dari TPUA. Alhamdulillah sudah terima tadi di rumah. Karena apapun beliau ini ingin silaturahmi, tentu saya terima dengan baik. Dan yang kedua, karena beliau ini meminta untuk bisa saya menunjukkan ijazah asli, saya sampaikan bahwa tidak ada kewajiban dari saya untuk menunjukkan itu pada mereka, dan juga tidak ada kewenangan mereka mengatur saya untuk menunjukkan ijazah asli yang saya miliki.
Jadi sudah sangat jelas, kemarin di UGM juga sudah memberikan penjelasan yang gamblang dan jelas, dan yang ketiga, saya mempertimbangkan karena ini sudah menjadi fitnah di mana-mana. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Siska Mawaski. Presiden ke-7 RI Joko Widodo baru saja menerima kedatangan perwakilan massa dari tim pembela ulama dan aktivis atau TPUA di rumahnya di Sumber, Kecamatan Banjarsari, Kota Solo, Jawa Tengah pada Rabu hari ini. Dalam pertemuan tersebut, Jokowi menolak untuk menunjukkan ijazah pendidikannya kepada perwakilan massa yang hadir. Untuk diketahui, polemik terkait aslian ijazah Jokowi sedang bergulir belakangan ini. Massa dari TPUA mencurigai ijazah Jokowi yang dikeluarkan oleh Universitas Gadjah Mada adalah palsu. Informasi lengkapnya terkait kabar ini akan disampaikan oleh jurnalis Tribun Solo, Ahmad Syarifuddin. Selamat siang, Ahmad. Ya, selamat siang, Siska. Baik, Ahmad, bisa dilaporkan seperti apa tadi jalannya kedatangan dari massa TPUA ke rumah Jokowi? Ya, seperti telah diketahui bersama rekan Siska dan Tribuners bahwa kelompok massa yang menamakan diri Tim Pembela Ulama dan Aktivis TPUA mendatangi kediaman mantan Presiden Jokowi, dan Jokowi pun menyambut mereka dan mempersilahkan sebanyak 3 orang perwakilan untuk masuk ke kediaman. Dan dari perwakilan massa tersebut menuntut Jokowi untuk menunjukkan ijazahnya, namun Jokowi menolak. Setidaknya ada 3 orang yang masuk ke kediaman Jokowi, dan di situ Jokowi menolak untuk menunjukkan ijazahnya dan mengembalikannya pada proses hukum yang sedang berjalan. Dan dari pihak Jokowi menjelaskan bahwa dari keempat perwakilan TPUA ini tidak memiliki wewenang dalam meminta Jokowi untuk menunjukkan ijazah. Selain itu juga Jokowi ingin mengembalikan ke proses hukum. Jokowi akan menunjukkan ijazahnya ketika diminta di pengadilan nanti. Dan ia juga menjelaskan bahwa UGM itu sudah memberikan penjelasan yang cukup gamblang terkait dengan keabsahan dari ijazah yang selama ini dipersoalkan. Begitu rekan Siska dan Tribuners. Baik, Ahmad, tadi ada yang menarik, tadi Jokowi menolak untuk menunjukkan ke massa TPUA, namun Jokowi kemudian menunjukkan ijazahnya kepada wartawan. Ahmad mungkin bisa ceritakan terkait dengan hal ini. Ya, benar rekan Siska dan Tribuners. Jadi sebelum massa TPUA hadir, awak media dipersilahkan masuk ke kediaman Jokowi, dan di situ Jokowi berbincang santai dengan kami para awak media. Kemudian di situ juga menunjukkan ijazah dari SD, SMP, SMA, dan bahkan hingga di perguruan tinggi semua ditunjukkan, dan semua dalam kondisi yang sangat baik dan terawat. Kemudian masih dalam map yang rapi, dan bahkan untuk ijazah UGM itu masih tersimpan di map asli yang dari dulu resmi dikeluarkan oleh UGM, dan di situ tertulis jelas bagaimana Jokowi dinyatakan lulus dari Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada, begitu. Baik, Ahmad, pertemuan tersebut sempat membicarakan sidang gugatan terkait ijazah ini. Ya, di situ juga menjelaskan, dan di statement Jokowi juga sempat dibicarakan bagaimana dia menyikapi gugatan yang saat ini sedang dilayangkan. Dan selama ini memang sudah 3 kali gugatan itu dilayangkan, dan semuanya belum berhasil membuktikan tuduhan bahwa ijazah Jokowi ini palsu. Dan baru kali ini Jokowi memutuskan untuk akan menggugat balik pihak-pihak yang menuduh ijazahnya palsu, dan karena ia merasa fitnah yang terus terjadi, kemudian pencemaran nama baik itu sudah
terlalu melebihi batas sehingga Jokowi merasa harus menggugat balik. Begitu rekan Siska. Oke, baik. Jadi Jokowi berencana untuk menggugat atau melakukan proses hukum terhadap pihak-pihak yang meragukan ijazahnya. Seperti itu ya, Ahmad? Ya, betul. Baik. Ahmad, apakah ada informasi lagi yang bisa Anda sampaikan terkait dengan kabar ini? Ya, mungkin hanya itu saja, karena setelah itu juga dari pihak yang menuduh bahwa ijazah Jokowi ini palsu, sebenarnya sempat juga akan melakukan gugatan lagi terkait dengan keterbukaan informasi publik. Namun ini juga sudah dijawab dari tadi juga ada pihak relawan juga yang mengutarakan bagaimana keterbukaan informasi publik itu tidak bisa sembarang orang kemudian meminta seseorang menunjukkan ijazah ataupun dokumen-dokumen penting yang lain karena itu bersifat privasi dan hanya orang-orang yang berwenang saja yang bisa meminta untuk menunjukkan dokumen-dokumen pribadi dan itu pun harus dipertanggungjawabkan dan atas keperluan tertentu begitu. Oke, baik. Terakhir terkait dengan tadi Jokowi sempat memperlihatkan ijazah kepada wartawan, apakah tadi rekan-rekan wartawan juga diperbolehkan mengambil gambarnya? Ya, sebagaimana prosedur tetap yang dari dulu sudah diberlakukan di kediaman mantan Presiden Jokowi, itu setiap siapapun yang masuk ke kediaman itu handphone tidak boleh dibawa masuk, jadi harus dikumpulkan. Itu berlaku untuk semua tamu, bahkan siapapun yang selama ini mengantri meminta foto itu semua harus mengumpulkan seperti tas, foto seperti tas, kemudian handphone, jaket dan lain sebagainya. Itu memang sebagai prosedur tetap di kediaman mantan Presiden Jokowi, termasuk ketika wartawan masuk ke situ juga melalui prosedur yang sama. Jadi di situ tidak diperkenankan membawa handphone ataupun alat perekaman dan di situ juga tidak diperkenankan merekam kecuali ada arahan untuk bisa direkam aktivitas di dalam tersebut. Gitu kan, Sika. Baik, terima kasih laporannya jurnalis Tribun Solo Ahmad Syarifuddin. Selamat bertugas kembali. Ketemu ya. Terus gimana Pak? Ketemu dengan Pak Jokowi dan Pak Jokowi kita minta satu silaturahmi dan yang kedua adalah ya beliau kita minta berkenan untuk bisa menunjukkan ijazah aslinya baik itu SD, SMP, SMA atau khususnya karena baru kita dari UGM ya S1 UGM Fakultas Kehutanan tidak ditunjukkan. Beliau tidak mengembalikan pengadilan. Kalau pengadilan langkah apa TPUA setelah ini? Hah? Langkah TPUA Ya itu tadi itu soal gugatan keterbukaan informasi publik. Satu KIP kan. Jadi diminta nantinya dibuka dong. Sebenarnya yang kita butuhkan rakyat atau masyarakat ini adalah bagaimana sebenarnya masa 10 tahun gitu kan menjabat sebagai presiden tidak bisa sesuatu tadi juga Pak keluar tuh ini sederhana loh. Ya itu sederhana itu seandainya dikeluarkan saja kepada masyarakat ini loh gitu kan ijazah asli saya selesai. Nanti soal pengujian atau verifikasi itu urusan yang lain gitu kan sebetulnya itu. Oke. Sini dong. Sini dong. Terkait tadi Pak kedatangan dari TPUA. Alhamdulillah sudah terima tadi kanan dikit Mas Fajar. Karena apapun beliau ini ingin silaturahmi tentu saya terima dengan baik. Kemudian yang kedua karena beliau ini meminta untuk bisa saya menunjukkan ijazah asli, saya sampaikan bahwa tidak ada kewajiban dari saya untuk menunjukkan itu pada mereka dan juga tidak ada kewenangan mereka mengatur saya
untuk menunjukkan ijazah asli yang saya miliki. Jadi sudah sangat jelas, kemarin di UGM juga sudah memberikan penjelasan yang gamblang dan jelas, dan yang ketiga, saya mempertimbangkan karena ini sudah menjadi fitnah di mana-mana, pencemaran nama baik, saya mempertimbangkan untuk melaporkan ini, membawa ini ke ranah hukum. Yang dilaporkan siapa Pak? Nanti biar disiapkan oleh kuasa hukum. Artinya kalau setelah langkah ini mereka mengklaim masih akan melakukan langkah lagi, itu termasuk Enggak. Nanti akan kita segera putuskan. Ya. yang dilaporkan Nanti kuasa hukum yang akan melihat. Ya, oke, kira itu aja. terkait yang Ya, juga saya sampaikan kalau ijazah asli itu diminta hakim, diminta pengadilan untuk ditunjukkan, saya siap untuk datang dan menunjukkan ijazah asli yang ada. Ya, tapi hakim yang meminta, pengadilan yang meminta. mereka kan sudah dapat menilai jawaban. Ya, terima kasih. Masuk pamit, ya. Ada yang beredar. Terima kasih. Wah, saya nggak pernah melihat. Ya. Masih Ya, kasih. pantesan Pak. Oh, tadi ya. Allah. Terbukti ijazah Jokowi ini palsu, seluruh keputusannya selama menjadi presiden batal itu salah. Pakar Hukum Tata Negara Mahfud MD angkat bicara mengenai keputusan Joko Widodo sebagai Presiden Republik Indonesia ke-7 saat dirinya menjabat adalah sah. Mahfud menyebut seluruh keputusan Joko Widodo selama menjadi presiden tidak batal secara hukum jika ijazahnya terbukti palsu. Dilansir dari Kompas.com, Mahfud menegaskan di dalam administrasi tata negara ada asas kepastian hukum. Mahfud membantah mengenai anggapan yang menyebut jika nantinya ijazah Jokowi terbukti palsu, maka seluruh keputusannya selama menjadi presiden dianggap batal. Terkait hal ini, Mahfud dengan tegas membantah adanya anggapan tersebut. Mahfud menambahkan keputusan hukum yang dimaksud yakni keputusan yang telah dikeluarkan secara sah, tetap mengikat dan tidak dapat dibatalkan. Mahfud juga menegaskan jika ijazah adalah palsu, maka Jokowi tidak dapat memenuhi syarat saat mencalonkan diri sebagai presiden di Komisi Pemilihan Umum atau KPU RI. Namun diketahui pada setiap keputusan Jokowi selama menjadi presiden tetaplah sah. Mahfud lantas mencontohkan langkah Soekarno saat melawan penjajah Belanda yang sejatinya melanggar konstitusi hingga akhirnya dianggap sah. Kalau terbukti ijazah Jokowi ini palsu, seluruh keputusannya selama menjadi presiden batal itu salah. Kalau di dalam hukum tata negara tidak begitu, di dalam hukum administrasi tata negara tidak begitu. Kalau hanya presiden tidak memenuhi syarat lalu jadi dengan cara memaksa, dengan cara manipulasi, lalu semua keputusannya salah. Oh, dulu Bung Karno juga salah, mengambil kekuasaan yang melanggar konstitusi dari mana? Dari Belanda. Belanda tuh punya konstitusi yang disetujui oleh PBB waktu itu bahwa Indonesia itu bagian dari Nederland. Tapi Bung Karno lawan konstitusi itu. Satu, Bung Karno mengeluarkan dekret itu melanggar konstitusi. Tapi Bung Karno pada waktu itu mendapat dukungan bahwa saya didukung rakyat. Dan Mahkamah Agung menyatakan iya, demi kepentingan rakyat tidak apa-apa melanggar konstitusi. Maka dekret presiden itu dianggap sah. Orde Baru juga begitu. Nah, oleh sebab itu dalam hukum tata negara itu memahaminya bukan begitu. Kalau keputusan presiden itu hukum administrasi negaranya ada asas namanya asas kepastian hukum. Asas kepastian hukum itu keputusan yang sudah dikeluarkan secara sah itu tidak boleh dibatalkan, tetap mengikat.
Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo atau Jokowi mengklaim pihaknya akan mempertimbangkan langkah hukum menanggapi tudingan ijazah palsu. Jokowi merasa nama baiknya tercemar karena adanya isu yang dianggapnya sebagai fitnah. Hal ini disampaikan oleh Jokowi usai menemui perwakilan massa yang mendatangi kediaman di Solo, Jawa Tengah, Rabu 16 April 2025. Jokowi beranggapan bahwa hal ini dianggap sudah menjadi fitnah di mana-mana dan pencemaran nama baik. Maka dari itu, Jokowi mempertimbangkan untuk melaporkan ini ke ranah hukum. Diketahui sebelumnya, kediaman Jokowi telah didatangi sejumlah massa dari Tim Pembela Ulama dan Aktivis atau TPUA, Rabu 16 April sejak pagi. Kedatangan mereka disebut untuk melakukan silaturahmi sekaligus berharap mendapat kejelasan terkait ijazah Jokowi. Kedatangan mereka disambut baik oleh Jokowi, namun dirinya tetap enggan menunjukkan ijazah aslinya. Dalam hal ini, Jokowi beranggapan bahwa dirinya tidak memiliki kewajiban untuk melakukan hal itu. Tak hanya itu, Jokowi juga mengatakan Universitas Gadjah Mada atau UGM telah memberikan penjelasan yang gamblang bahwa dirinya secara sah telah lulus dari Fakultas Kehutanan. Terkait tadi Pak kedatangan dari TPUA. Alhamdulillah sudah saya terima tadi di rumah, karena apapun beliau ini ingin silaturahmi, tentu saya terima dengan baik. Dan yang kedua, karena beliau ini meminta bisa saya menunjukkan ijazah asli, saya sampaikan bahwa tidak ada kewajiban dari saya untuk menunjukkan itu pada mereka, dan juga tidak ada kewenangan mereka mengatur saya untuk menunjukkan ijazah asli yang saya miliki. Jadi sudah sangat jelas, kemarin di UGM juga sudah memberikan penjelasan yang gamblang dan jelas, dan yang ketiga, saya mempertimbangkan karena ini sudah menjadi fitnah di mana-mana. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Siska Mawaski. Presiden ke-7 RI Joko Widodo baru saja menerima kedatangan perwakilan massa dari Tim Pembela Ulama dan Aktivis atau TPUA di rumahnya di Sumber, Kecamatan Banjarsari, Kota Solo, Jawa Tengah pada Rabu hari ini. Dalam pertemuan tersebut, Jokowi menolak untuk menunjukkan ijazah pendidikannya kepada perwakilan massa yang hadir. Untuk diketahui, polemik terkait aslian ijazah Jokowi sedang bergulir belakangan ini. Massa dari TPUA mencurigai ijazah Jokowi yang dikeluarkan oleh Universitas Gadjah Mada adalah palsu. Informasi lengkapnya terkait kabar ini akan disampaikan oleh jurnalis Tribun Solo, Ahmad Syarifuddin. Selamat siang, Ahmad. Ya, selamat siang, Siska. Baik, Ahmad, bisa dilaporkan seperti apa tadi jalannya kedatangan dari massa TPUA ke rumah Jokowi? Ya, seperti telah diketahui bersama rekan Siska dan Tribuners bahwa kelompok massa yang menamakan diri Tim Pembela Ulama dan Aktivis TPUA mendatangi kediaman mantan Presiden Jokowi, dan Jokowi pun menyambut mereka dan mempersilahkan sebanyak 3 orang perwakilan untuk masuk ke kediaman. Dan dari perwakilan massa tersebut menuntut Jokowi untuk menunjukkan ijazahnya, namun Jokowi menolak. Setidaknya ada 3 orang yang masuk ke kediaman Jokowi, dan di situ Jokowi menolak untuk menunjukkan ijazahnya dan mengembalikannya pada proses hukum yang sedang berjalan. Dan dari pihak Jokowi menjelaskan bahwa dari keempat perwakilan TPUA ini tidak memiliki wewenang dalam meminta Jokowi untuk menunjukkan ijazah. Selain itu juga Jokowi ingin mengembalikan ke proses hukum
Jokowi akan menunjukkan ijazahnya ketika diminta di pengadilan nanti. Dan ia juga menjelaskan bahwa UGM itu sudah memberikan penjelasan yang cukup gamblang terkait dengan keabsahan dari ijazah yang selama ini dipersoalkan. Begitu rekan Siska dan Tribuners. Baik, Ahmad, tadi ada yang menarik, tadi Jokowi menolak untuk menunjukkan ke masa TPUA, namun Jokowi kemudian menunjukkan ijazahnya kepada wartawan. Ahmad mungkin bisa ceritakan terkait dengan hal ini. Ya, benar rekan Siska dan Tribuners. Jadi sebelum masa TPUA hadir, awak media dipersilahkan masuk ke kediaman Jokowi, dan di situ Jokowi berbincang santai dengan kami para awak media. Kemudian di situ juga menunjukkan ijazah dari SD, SMP, SMA, dan bahkan hingga di perguruan tinggi semua ditunjukkan, dan semua dalam kondisi yang sangat baik dan terawat. Kemudian masih dalam map yang rapi, dan bahkan untuk ijazah UGM itu masih tersimpan di map asli yang dari dulu resmi dikeluarkan oleh UGM, dan di situ tertulis jelas bagaimana Jokowi dinyatakan lulus dari Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada, begitu. Baik, Ahmad, pertemuan tersebut sempat membicarakan sidang gugatan terkait ijazah ini. Ya, di situ juga menjelaskan, dan di statement Jokowi juga sempat dibicarakan bagaimana dia menyikapi gugatan yang saat ini sedang dilayangkan, dan selama ini memang sudah 3 kali gugatan itu dilayangkan, dan semuanya belum berhasil membuktikan tuduhan bahwa ijazah Jokowi ini palsu. Dan baru kali ini Jokowi memutuskan untuk akan menggugat balik pihak-pihak yang menuduh ijazahnya palsu, dan karena ia merasa fitnah yang terus terjadi, kemudian pencemaran nama baik itu sudah terlalu melebihi batas, sehingga Jokowi merasa harus menggugat balik. Begitu rekan Siska. Oke, baik. Jadi Jokowi berencana untuk menggugat atau melakukan proses hukum terhadap pihak-pihak yang meragukan ijazahnya. Seperti itu ya, Ahmad? Ya, betul. Baik. Ahmad, apakah ada informasi lagi yang bisa Anda sampaikan terkait dengan kabar ini? Ya, mungkin hanya itu saja, karena setelah itu juga dari pihak yang menuduh bahwa ijazah Jokowi ini palsu sebenarnya sempat juga akan melakukan gugatan lagi terkait dengan keterbukaan informasi publik. Namun ini juga sudah dijawab dari tadi juga ada pihak relawan juga yang mengutarakan bagaimana keterbukaan informasi publik itu tidak bisa sembarang orang kemudian meminta seseorang menunjukkan ijazah ataupun dokumen-dokumen penting yang lain, karena itu bersifat privasi, dan hanya orang-orang yang berwenang saja yang bisa meminta untuk menunjukkan dokumen-dokumen pribadi, dan itu pun harus dipertanggungjawabkan dan atas keperluan tertentu, begitu. Oke, baik. Terakhir terkait dengan tadi Jokowi sempat memperlihatkan ijazah kepada wartawan, apakah tadi rekan-rekan wartawan juga diperbolehkan mengambil gambarnya? Ya, sebagaimana prosedur tetap yang dari dulu sudah diberlakukan di kediaman mantan Presiden Jokowi, itu setiap siapapun yang masuk ke kediaman itu handphone tidak boleh dibawa masuk, jadi harus dikumpulkan. Itu berlaku untuk semua tamu, bahkan siapapun yang selama ini mengantri meminta foto, itu semua harus mengumpulkan seperti tas, foto seperti tas, kemudian handphone, jaket, dan lain sebagainya. Itu memang sebagai prosedur tetap di kediaman mantan Presiden Jokowi, termasuk ketika wartawan masuk ke situ juga melalui prosedur yang sama. Jadi di situ tidak diperkenankan membawa handphone ataupun alat perekaman, dan di situ juga tidak diperkenankan merekam, kecuali ada arahan untuk bisa direkam aktivitas di dalam tersebut. Gitu kan, Sika.
Baik, terima kasih laporannya jurnalis Tribun Solo Ahmad Syarifuddin. Selamat bertugas kembali. Ketemu ya. Terus gimana Pak? ketemu dengan Pak Jokowi, dan Pak Jokowi kita minta satu silaturahmi, dan yang kedua adalah ya beliau kita minta berkenan untuk bisa menunjukkan ijazah aslinya, baik itu SD, SMP, SMA atau khususnya karena baru kita dari UGM ya S1 UGM Fakultas Kehutanan tidak ditunjukkan, beliau tidak mengembalikan pengadilan. Kalau pengadilan langkah apa TPUA setelah ini? Hah? Langkah TPUA Ya itu tadi itu soal gugatan keterbukaan informasi publik satu KIP kan. Jadi diminta nantinya dibuka dong. Sebenarnya yang kita butuhkan rakyat atau masyarakat ini adalah bagaimana sebenarnya masa 10 tahun gitu kan menjabat sebagai presiden tidak bisa sesuatu tadi juga Pak keluar tuh ini sederhana loh. Ya itu sederhana itu, seandainya dikeluarkan saja kepada masyarakat ini loh gitu kan ijazah asli saya, selesai. Nanti soal pengujian atau verifikasi itu urusan yang lain gitu kan, sebetulnya itu. Oke. Terkait tadi Pak kedatangan dari TPUA. Alhamdulillah sudah saya terima tadi di rumah, karena apapun beliau ini ingin silaturahmi, tentu saya terima dengan baik. Dan yang kedua, karena beliau ini meminta untuk bisa saya menunjukkan ijazah asli, saya sampaikan bahwa tidak ada kewajiban dari saya untuk menunjukkan itu pada mereka, dan juga tidak ada kewenangan mereka mengatur saya untuk menunjukkan ijazah asli yang saya miliki. Jadi sudah sangat jelas, kemarin di UGM juga sudah memberikan penjelasan yang gamblang dan jelas, dan yang ketiga, saya mempertimbangkan karena ini sudah menjadi fitnah di mana-mana, pencemaran nama baik, saya mempertimbangkan untuk melaporkan ini, membawa ini ke ranah. Yang dilaporkan siapa Pak? Nanti biar disiapkan oleh kuasa hukum. Artinya kalau setelah langkah ini mereka mengklaim masih akan melakukan langkah lagi, itu termasuk Enggak. Nanti akan kita segera putuskan. Ya. Nanti kuasa hukum yang akan melihat. Ya, saya kira itu aja. Ya, juga saya sampaikan kalau ijazah asli itu diminta hakim, diminta pengadilan untuk ditunjukkan, saya siap untuk datang dan menunjukkan ijazah asli yang ada. Ya, tapi hakim yang meminta, pengadilan yang meminta. Ya, terima kasih. Masuk pamit, ya. Terima kasih. Wah, saya nggak pernah melihat. Ya. Masih Pantesan Pak. Tadi ya. Terbukti ijazah Jokowi ini palsu, seluruh keputusannya selama menjadi presiden batal itu salah.
Pakar Hukum Tata Negara Mahfud MD angkat bicara mengenai keputusan Joko Widodo sebagai Presiden Republik Indonesia ke-7 saat dirinya menjabat adalah sah. Mahfud menyebut seluruh keputusan Joko Widodo selama menjadi presiden tidak batal secara hukum jika ijazahnya terbukti palsu. Dilansir dari Kompas.com, Mahfud menegaskan di dalam administrasi tata negara ada asas kepastian hukum. Mahfud membantah mengenai anggapan yang menyebut jika nantinya ijazah Jokowi terbukti palsu, maka seluruh keputusannya selama menjadi presiden dianggap batal. Terkait hal ini, Mahfud dengan tegas membantah adanya anggapan tersebut. Mahfud menambahkan keputusan hukum yang dimaksud yakni keputusan yang telah dikeluarkan secara sah, tetap mengikat dan tidak dapat dibatalkan. Mahfud juga menegaskan jika ijazah adalah palsu, maka Jokowi tidak dapat memenuhi syarat saat mencalonkan diri sebagai presiden di Komisi Pemilihan Umum atau KPU RI. Namun diketahui pada setiap keputusan Jokowi selama menjadi presiden tetaplah sah. Mahfud lantas mencontohkan langkah Soekarno saat melawan penjajah Belanda yang sejatinya melanggar konstitusi hingga akhirnya dianggap sah. Kalau terbukti ijazah Jokowi ini palsu, seluruh keputusannya selama menjadi presiden batal itu salah. Kalau di dalam hukum tata negara tidak begitu, di dalam hukum administrasi tata negara tidak begitu. Kalau hanya presiden tidak memenuhi syarat lalu jadi dengan cara memaksa, dengan cara manipulasi, lalu keputusannya salah. Dulu Bung Karno juga salah, mengambil kekuasaan yang melanggar konstitusi dari mana? Dari Belanda. Belanda tuh punya konstitusi yang disetujui oleh PBB waktu itu bahwa Indonesia itu bagian dari Nederland. Tapi Bung Karno lawan konstitusi itu. Satu, Bung Karno mengeluarkan dekret itu melanggar konstitusi. Tapi Bung Karno pada waktu itu mendapat dukungan bahwa saya didukung rakyat. Dan Mahkamah Agung menyatakan iya, demi kepentingan rakyat tidak apa-apa melanggar konstitusi. Maka dekret presiden itu dianggap sah. Orde Baru juga begitu. Nah, oleh sebab itu dalam hukum tata negara itu memahaminya bukan begitu. Kalau keputusan presiden itu hukum administrasi negaranya ada asas namanya asas kepastian hukum. Asas kepastian hukum itu keputusan yang sudah dikeluarkan secara sah itu tidak boleh dibatalkan, tetap mengikat. Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo atau Jokowi mengklaim pihaknya akan mempertimbangkan langkah hukum menanggapi tudingan ijazah palsu. Jokowi merasa nama baiknya tercemar karena adanya isu yang dianggapnya sebagai fitnah. Hal ini disampaikan oleh Jokowi usai menemui perwakilan massa yang mendatangi kediaman di Solo, Jawa Tengah, Rabu 16 April 2025. Jokowi beranggapan bahwa hal ini dianggap sudah menjadi fitnah di mana-mana dan pencemaran nama baik. Maka dari itu, Jokowi mempertimbangkan untuk melaporkan ini ke ranah hukum. Diketahui sebelumnya, kediaman Jokowi telah didatangi sejumlah massa dari Tim Pembela Ulama dan Aktivis atau TPUA, Rabu 16 April sejak pagi. Kedatangan mereka disebut untuk melakukan silaturahmi sekaligus berharap mendapat kejelasan terkait ijazah Jokowi. Kedatangan mereka disambut baik oleh Jokowi, namun dirinya tetap enggan menunjukkan ijazah aslinya. Dalam hal ini, Jokowi beranggapan bahwa dirinya tidak memiliki kewajiban untuk melakukan hal itu. Tak hanya itu, Jokowi juga mengatakan Universitas Gadjah Mada atau UGM telah memberikan penjelasan yang gamblang bahwa dirinya secara sah telah lulus dari Fakultas Kehutanan. Terkait tadi Pak kedatangan dari TPUA. Alhamdulillah sudah saya terima tadi di rumah. Karena apapun beliau ini ingin silaturahmi, tentu saya terima dengan baik. Dan yang kedua, karena beliau ini meminta untuk bisa saya menunjukkan ijazah asli, saya sampaikan bahwa tidak ada kewajiban dari saya untuk menunjukkan itu pada mereka, dan juga tidak ada kewenangan mereka mengatur saya untuk menunjukkan ijazah asli yang saya miliki.
Jadi sudah sangat jelas. Kemarin di UGM juga sudah memberikan penjelasan yang gamblang dan jelas, dan yang ketiga, saya mempertimbangkan karena ini sudah menjadi fitnah di mana-mana. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Siska Mawaski. Presiden ke-7 RI Joko Widodo baru saja menerima kedatangan perwakilan massa dari Tim Pembela Ulama dan Aktivis atau TPUA di rumahnya di Sumber, Kecamatan Banjarsari, Kota Solo, Jawa Tengah pada Rabu hari ini. Dalam pertemuan tersebut, Jokowi menolak untuk menunjukkan ijazah pendidikannya kepada perwakilan massa yang hadir. Untuk diketahui, polemik terkait aslian ijazah Jokowi sedang bergulir belakangan ini. Massa dari TPUA mencurigai ijazah Jokowi yang dikeluarkan oleh Universitas Gadjah Mada adalah palsu. Informasi lengkapnya terkait kabar ini akan disampaikan oleh jurnalis Tribun Solo, Ahmad Syarifuddin. Selamat siang, Ahmad. Ya, selamat siang, Siska. Baik, Ahmad, bisa dilaporkan seperti apa tadi jalannya kedatangan dari massa TPUA ke rumah Jokowi? Ya, seperti telah diketahui bersama rekan Siska dan Tribuners bahwa kelompok massa yang menamakan diri Tim Pembela Ulama dan Aktivis TPUA mendatangi kediaman mantan Presiden Jokowi, dan Jokowi pun menyambut mereka dan mempersilahkan sebanyak 3 orang perwakilan untuk masuk ke kediaman. Dan dari perwakilan massa tersebut menuntut Jokowi untuk menunjukkan ijazahnya, namun Jokowi menolak. Setidaknya ada 3 orang yang masuk ke kediaman Jokowi, dan di situ Jokowi menolak untuk menunjukkan ijazahnya dan mengembalikannya pada proses hukum yang sedang berjalan. Dan dari pihak Jokowi menjelaskan bahwa dari keempat perwakilan TPUA ini tidak memiliki wewenang dalam meminta Jokowi untuk menunjukkan ijazah. Selain itu juga Jokowi ingin mengembalikan ke proses hukum. Jokowi akan menunjukkan ijazahnya ketika diminta di pengadilan nanti. Dan ia juga menjelaskan bahwa UGM itu sudah memberikan penjelasan yang cukup gamblang terkait dengan keabsahan dari ijazah yang selama ini dipersoalkan. Begitu rekan Siska dan Tribuners. Baik, Ahmad, tadi ada yang menarik, tadi Jokowi menolak untuk menunjukkan ke massa TPUA, namun Jokowi kemudian menunjukkan ijazahnya kepada wartawan. Ahmad mungkin bisa ceritakan terkait dengan hal ini. Ya, benar rekan Siska dan Tribuners. Jadi sebelum massa TPUA hadir, awak media dipersilahkan masuk ke kediaman Jokowi, dan di situ Jokowi berbincang santai dengan kami para awak media. Kemudian di situ juga menunjukkan ijazah dari SD, SMP, SMA, dan bahkan hingga di perguruan tinggi semua ditunjukkan, dan semua dalam kondisi yang sangat baik dan terawat. Kemudian masih dalam map yang rapi, dan bahkan untuk ijazah UGM itu masih tersimpan di map asli yang dari dulu resmi dikeluarkan oleh UGM, dan di situ tertulis jelas bagaimana Jokowi dinyatakan lulus dari Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada, begitu. Baik, Ahmad, pertemuan tersebut sempat membicarakan sidang gugatan terkait ijazah ini. Ya, di situ juga menjelaskan, dan di statement Jokowi juga sempat dibicarakan bagaimana dia menyikapi gugatan yang saat ini sedang dilayangkan. Dan selama ini memang sudah 3 kali gugatan itu dilayangkan, dan semuanya belum berhasil membuktikan tuduhan bahwa ijazah Jokowi ini palsu. Dan baru kali ini Jokowi memutuskan untuk akan menggugat balik pihak-pihak yang menuduh ijazahnya palsu, dan karena ia merasa fitnah yang terus terjadi, kemudian pencemaran nama baik itu sudah
terlalu melebihi batas sehingga Jokowi merasa harus menggugat balik. Begitu rekan Siska. Oke, baik. Jadi Jokowi berencana untuk menggugat atau melakukan proses hukum terhadap pihak-pihak yang meragukan ijazahnya. Seperti itu ya, Ahmad? Ya, betul. Baik. Ahmad, apakah ada informasi lagi yang bisa Anda sampaikan terkait dengan kabar ini? Mungkin hanya itu saja, karena setelah itu juga dari pihak yang menuduh bahwa ijazah Jokowi ini palsu, sebenarnya sempat juga akan melakukan gugatan lagi terkait dengan keterbukaan informasi publik. Namun ini juga sudah dijawab dari tadi juga ada pihak relawan juga yang mengutarakan bagaimana keterbukaan informasi publik itu tidak bisa sembarang orang kemudian meminta seseorang menunjukkan ijazah ataupun dokumen-dokumen penting yang lain karena itu bersifat privasi dan hanya orang-orang yang berwenang saja yang bisa meminta untuk menunjukkan dokumen-dokumen pribadi dan itu pun harus dipertanggungjawabkan dan atas keperluan tertentu begitu. Oke, baik. Terakhir terkait dengan tadi Jokowi sempat memperlihatkan ijazah kepada wartawan, apakah tadi rekan-rekan wartawan juga diperbolehkan mengambil gambarnya? Ya, sebagaimana prosedur tetap yang dari dulu sudah diberlakukan di kediaman mantan Presiden Jokowi, itu setiap siapapun yang masuk ke kediaman itu handphone tidak boleh dibawa masuk, jadi harus dikumpulkan. Itu berlaku untuk semua tamu, bahkan siapapun yang selama ini mengantri meminta foto itu semua harus mengumpulkan seperti tas, foto seperti tas, kemudian handphone, jaket dan lain sebagainya itu memang sebagai prosedur tetap di kediaman mantan Presiden Jokowi, termasuk ketika wartawan masuk ke situ juga melalui prosedur yang sama. Jadi di situ tidak diperkenankan membawa handphone ataupun alat perekaman dan di situ juga tidak diperkenankan merekam kecuali ada arahan untuk bisa direkam aktivitas di dalam tersebut. Gitu rekan Sika. Baik, terima kasih laporannya jurnalis Tribun Solo Ahmad Syarifuddin. Selamat bertugas kembali. Ketemu ya. Terus gimana, Pak? Ketemu dengan Pak Jokowi dan Pak Jokowi kita minta satu silaturahmi dan yang kedua adalah ya beliau kita minta berkenan untuk bisa menunjukkan ijazah aslinya baik itu SD, SMP, SMA atau khususnya karena baru kita dari UGM ya S1 UGM fakultasnya tidak ditunjukkan. Beliau tidak mengembalikan pengadilan. Kalau pengadilan langkah apa TPUA setelah ini? Hah? Langkah TPUA ya itu tadi itu soal gugatan keterbukaan informasi publik. Satu KIP kan. Jadi diminta nantinya dibuka dong. Sebenarnya yang kita butuhkan rakyat atau masyarakat ini adalah bagaimana sebenarnya masa 10 tahun gitu kan menjabat sebagai presiden tidak bisa sesuatu tadi juga Pak keluar tuh ini sederhana loh. Ya itu sederhana gitu seandainya dikeluarkan saja kepada masyarakat ini loh gitu kan ijazah asli saya selesai. Nanti soal pengujian atau verifikasi itu urusan yang lain gitu kan sebetulnya itu. Oke. Terkait tadi Pak kedatangan dari TPUA. Alhamdulillah sudah saya terima tadi kanan dikit Mas Fajar. Karena apapun beliau ini ingin silaturahmi tentu saya terima dengan baik. Dan yang kedua karena beliau ini meminta untuk bisa saya menunjukkan ijazah asli, saya sampaikan bahwa tidak ada kewajiban dari saya untuk menunjukkan itu kepada mereka dan juga tidak ada kewenangan mereka mengatur saya
untuk menunjukkan ijazah asli yang saya miliki. Jadi sudah sangat jelas, kemarin di UGM juga sudah memberikan penjelasan yang gamblang dan jelas, dan yang ketiga, saya mempertimbangkan karena ini sudah menjadi fitnah di mana-mana, pencemaran nama baik, saya mempertimbangkan untuk melaporkan ini, membawa ini ke ranah hukum. Yang dilaporkan siapa Pak? Nanti biar disiapkan oleh kuasa hukum. Artinya kalau setelah langkah ini mereka mengklaim masih akan melakukan langkah lagi, itu termasuk Ya. Nanti akan kita segera putuskan. Ya. Nanti kuasa hukum yang akan melihat. Ya, saya kira itu aja. terkait yang Ya, juga saya sampaikan kalau ijazah asli itu diminta hakim, diminta pengadilan untuk ditunjukkan, saya siap untuk datang dan menunjukkan ijazah asli yang ada. Ya, tapi hakim yang meminta, pengadilan yang meminta. mereka kan sudah mengenal jawaban. Ya, terima kasih. Langsung pamit. Ya. Ada yang beredar. Terima kasih. Wah, saya nggak pernah melihat. Ya. Masih Pantesan Bapak. Tadi ya. Terbukti ijazah Jokowi ini palsu, seluruh keputusannya selama menjadi presiden batal itu salah. Pakar Hukum Tata Negara Mahfud MD angkat bicara mengenai keputusan Joko Widodo sebagai Presiden Republik Indonesia ke-7 saat dirinya menjabat adalah sah. Mahfud menyebut seluruh keputusan Joko Widodo selama menjadi presiden tidak batal secara hukum jika ijazahnya terbukti palsu. Dilansir dari Kompas.com, Mahfud menegaskan di dalam administrasi tata negara ada asas kepastian hukum. Mahfud membantah mengenai anggapan yang menyebut jika nantinya ijazah Jokowi terbukti palsu, maka seluruh keputusannya selama menjadi presiden dianggap batal. Terkait hal ini, Mahfud dengan tegas membantah adanya anggapan tersebut. Mahfud menambahkan keputusan hukum yang dimaksud yakni keputusan yang telah dikeluarkan secara sah, tetap mengikat dan tidak dapat dibatalkan. Mahfud juga menegaskan jika ijazah adalah palsu, maka Jokowi tidak dapat memenuhi syarat saat mencalonkan diri sebagai presiden di Komisi Pemilihan Umum atau KPU RI. Namun diketahui pada setiap keputusan Jokowi selama menjadi presiden tetaplah sah. Mahfud lantas mencontohkan langkah Soekarno saat melawan penjajah Belanda yang sejatinya melanggar konstitusi hingga akhirnya dianggap sah. Kalau terbukti ijazah Jokowi ini palsu, seluruh keputusannya selama menjadi presiden batal itu salah. Kalau di dalam hukum tata negara tidak begitu, di dalam hukum administrasi tata negara tidak begitu. Kalau hanya presiden tidak memenuhi syarat lalu jadi dengan cara memaksa, dengan cara manipulasi, lalu semua keputusannya salah. Dulu Bung Karno juga salah, mengambil kekuasaan yang melanggar konstitusi dari mana? Dari Belanda. Belanda tuh punya konstitusi yang disetujui oleh PBB waktu itu, bahwa Indonesia itu bagian dari Nederland. Tapi Bung Karno lawan konstitusi itu. Satu, Bung Karno mengeluarkan dekret itu melanggar konstitusi. Tapi Bung Karno pada waktu itu mendapat dukungan bahwa saya didukung rakyat. Dan Mahkamah Agung menyatakan iya, demi kepentingan rakyat tidak apa-apa melanggar konstitusi. Maka dekret presiden itu dianggap sah. Orde Baru juga begitu. Nah, oleh sebab itu dalam hukum tata negara itu memahaminya bukan begitu. Kalau keputusan presiden itu hukum administrasi negaranya ada asas namanya asas kepastian hukum. Asas kepastian hukum itu keputusan yang sudah dikeluarkan secara sah itu tidak boleh dibatalkan, tetap mengikat.
Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo atau Jokowi mengklaim pihaknya akan mempertimbangkan langkah hukum menanggapi tudingan ijazah palsu. Jokowi merasa nama baiknya tercemar karena adanya isu yang dianggapnya sebagai fitnah. Hal ini disampaikan oleh Jokowi usai menemui perwakilan massa yang mendatangi kediaman di Solo, Jawa Tengah, Rabu 16 April 2025. Jokowi beranggapan bahwa hal ini dianggap sudah menjadi fitnah di mana-mana dan pencemaran nama baik. Maka dari itu, Jokowi mempertimbangkan untuk melaporkan ini ke ranah hukum. Diketahui sebelumnya, kediaman Jokowi telah didatangi sejumlah massa dari Tim Pembela Ulama dan Aktivis atau TPUA, Rabu 16 April sejak pagi. Kedatangan mereka disebut untuk melakukan silaturahmi sekaligus berharap mendapat kejelasan terkait ijazah Jokowi. Kedatangan mereka disambut baik oleh Jokowi, namun dirinya tetap enggan menunjukkan ijazah aslinya. Dalam hal ini, Jokowi beranggapan bahwa dirinya tidak memiliki kewajiban untuk melakukan hal itu. Tak hanya itu, Jokowi juga mengatakan Universitas Gadjah Mada atau UGM telah memberikan penjelasan yang gamblang bahwa dirinya secara sah telah lulus dari Fakultas Kehutanan. Terkait tadi Pak kedatangan dari TPUA. Alhamdulillah sudah saya terima tadi di rumah, karena apapun beliau ini ingin silaturahmi, tentu saya terima dengan baik. Dan yang kedua, karena beliau ini meminta untuk bisa saya menunjukkan ijazah asli, saya sampaikan bahwa tidak ada kewajiban dari saya untuk menunjukkan itu kepada mereka, dan juga tidak ada kewenangan mereka mengatur saya untuk menunjukkan ijazah asli yang saya miliki. Jadi sudah sangat jelas, kemarin di UGM juga sudah memberikan penjelasan yang gamblang dan jelas, dan yang ketiga, saya mempertimbangkan karena ini sudah menjadi fitnah di mana-mana. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Siska Mawaski. Presiden ke-7 RI Joko Widodo baru saja menerima kedatangan perwakilan massa dari Tim Pembela Ulama dan Aktivis atau TPUA di rumahnya di Sumber, Kecamatan Banjarsari, Kota Solo, Jawa Tengah pada Rabu hari ini. Dalam pertemuan tersebut, Jokowi menolak untuk menunjukkan ijazah pendidikannya kepada perwakilan massa yang hadir. Untuk diketahui, polemik terkait aslian ijazah Jokowi sedang bergulir belakangan ini. Massa dari TPUA mencurigai ijazah Jokowi yang dikeluarkan oleh Universitas Gadjah Mada adalah palsu. Informasi lengkapnya terkait kabar ini akan disampaikan oleh jurnalis Tribun Solo, Ahmad Syarifuddin. Selamat siang, Ahmad. Ya, selamat siang, Siska. Baik, Ahmad, bisa dilaporkan seperti apa tadi jalannya kedatangan dari massa TPUA ke rumah Jokowi? Ya, seperti telah diketahui bersama rekan Siska dan Tribuners bahwa kelompok massa yang menamakan diri Tim Pembela Ulama dan Aktivis TPUA mendatangi kediaman mantan Presiden Jokowi, dan Jokowi pun menyambut mereka dan mempersilahkan sebanyak 3 orang perwakilan untuk masuk ke kediaman. Dan dari perwakilan massa tersebut menuntut Jokowi untuk menunjukkan ijazahnya, namun Jokowi menolak. Setidaknya ada 3 orang yang masuk ke kediaman Jokowi, dan di situ Jokowi menolak untuk menunjukkan ijazahnya dan mengembalikannya pada proses hukum yang sedang berjalan. Dan dari pihak Jokowi menjelaskan bahwa dari keempat perwakilan TPUA ini tidak memiliki wewenang dalam meminta Jokowi untuk menunjukkan ijazah. Selain itu juga Jokowi ingin mengembalikan ke proses hukum
Jokowi akan menunjukkan ijazahnya ketika diminta di pengadilan nanti. Dan ia juga menjelaskan bahwa UGM itu sudah memberikan penjelasan yang cukup gamblang terkait dengan keabsahan dari ijazah yang selama ini dipersoalkan. Begitu rekan Siska dan Tribuners. Baik, Ahmad, tadi ada yang menarik, tadi Jokowi menolak untuk menunjukkan ke masa TPUA, namun Jokowi kemudian menunjukkan ijazahnya kepada wartawan. Ahmad mungkin bisa ceritakan terkait dengan hal ini. Ya, benar rekan Siska dan Tribuners. Jadi sebelum masa TPUA hadir, awak media dipersilahkan masuk ke kediaman Jokowi, dan di situ Jokowi berbincang santai dengan kami para awak media. Kemudian di situ juga menunjukkan ijazah dari SD, SMP, SMA, dan bahkan hingga di perguruan tinggi semua ditunjukkan, dan semua dalam kondisi yang sangat baik dan terawat. Kemudian masih dalam map yang rapi, dan bahkan untuk ijazah UGM itu masih tersimpan di map asli yang dari dulu resmi dikeluarkan oleh UGM, dan di situ tertulis jelas bagaimana Jokowi dinyatakan lulus dari Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada, begitu. Baik, Ahmad, pertemuan tersebut sempat membicarakan sidang gugatan terkait ijazah ini. Ya, di situ juga menjelaskan, dan di statement Jokowi juga sempat dibicarakan bagaimana dia menyikapi gugatan yang saat ini sedang dilayangkan, dan selama ini memang sudah 3 kali gugatan itu dilayangkan, dan semuanya belum berhasil membuktikan tuduhan bahwa ijazah Jokowi ini palsu. Dan baru kali ini Jokowi memutuskan untuk akan menggugat balik pihak-pihak yang menuduh ijazahnya palsu, dan karena ia merasa fitnah yang terus terjadi, kemudian pencemaran nama baik itu sudah terlalu melebihi batas, sehingga Jokowi merasa harus menggugat balik. Begitu rekan Siska. Oke, baik. Jadi Jokowi berencana untuk menggugat atau melakukan proses hukum terhadap pihak-pihak yang meragukan ijazahnya, seperti itu ya, Ahmad? Ya, betul. Baik. Ahmad, apakah ada informasi lagi yang bisa Anda sampaikan terkait dengan kabar ini? Ya, mungkin hanya itu saja, karena setelah itu juga dari pihak yang menuduh bahwa ijazah Jokowi ini palsu sebenarnya sempat juga akan melakukan gugatan lagi terkait dengan keterbukaan informasi publik. Namun ini juga sudah dijawab dari tadi juga ada pihak relawan juga yang mengutarakan bagaimana keterbukaan informasi publik itu tidak bisa sembarang orang kemudian meminta seseorang menunjukkan ijazah ataupun dokumen-dokumen penting yang lain, karena itu bersifat privasi, dan hanya orang-orang yang berwenang saja yang bisa meminta untuk menunjukkan dokumen-dokumen pribadi, dan itu pun harus dipertanggungjawabkan dan atas keperluan tertentu, begitu. Oke, baik. Terakhir terkait dengan tadi Jokowi sempat memperlihatkan ijazah kepada wartawan, apakah tadi rekan-rekan wartawan juga diperbolehkan mengambil gambarnya? Ya, sebagaimana prosedur tetap yang dari dulu sudah diberlakukan di kediaman mantan Presiden Jokowi, itu setiap siapapun yang masuk ke kediaman itu handphone tidak boleh dibawa masuk, jadi harus dikumpulkan. Itu berlaku untuk semua tamu, bahkan siapapun yang selama ini mengantri meminta foto, itu semua harus mengumpulkan seperti tas, foto seperti tas, kemudian handphone, jaket, dan lain sebagainya. Itu memang sebagai prosedur tetap di kediaman mantan Presiden Jokowi, termasuk ketika wartawan masuk ke situ juga melalui prosedur yang sama. Jadi di situ tidak diperkenankan membawa handphone ataupun alat perekaman, dan di situ juga tidak diperkenankan merekam, kecuali ada arahan untuk bisa direkam aktivitas di dalam tersebut. Gitu, rekan Sika.
Baik, terima kasih laporannya jurnalis Tribun Solo Ahmad Syarifuddin. Selamat bertugas kembali. Ketemu dengan Pak Jokowi, dan Pak Jokowi kita minta satu silaturahmi, dan yang kedua adalah ya beliau kita minta berkenan untuk bisa menunjukkan ijazah aslinya, baik itu SD, SMP, SMA atau khususnya karena baru kita dari UGM ya S1 UGM Fakultas Kehutanan tidak ditunjukkan. Beliau tidak mengembalikan pengadilan. Kalau pengadilan langkah apa TPUA setelah ini? Hah? Langkah TPUA Ya itu tadi itu soal gugatan keterbukaan informasi publik satu KIP kan. Jadi diminta nantinya dibuka dong. Sebenarnya yang kita butuhkan rakyat atau masyarakat ini adalah bagaimana sebenarnya masa 10 tahun gitu kan menjabat sebagai presiden tidak bisa sesuatu tadi juga Pak keluar tuh ini sederhana loh. Ya itu sederhana itu seandainya dikeluarkan saja kepada masyarakat ini loh gitu kan ijazah asli saya selesai. Nanti soal pengujian atau verifikasi itu urusan yang lain gitu kan sebetulnya itu. Oke. Sini dan. Terkait tadi Pak kedatangan dari TPUA. Alhamdulillah sudah terima tadi Kanan dikit, Mas Fajar. Karena apapun beliau ini ingin silaturahmi, tentu saya terima dengan baik. Dan yang kedua, karena beliau ini meminta untuk bisa saya menunjukkan ijazah asli, saya sampaikan bahwa tidak ada kewajiban dari saya untuk menunjukkan itu pada mereka, dan juga tidak ada kewenangan mereka mengatur saya untuk menunjukkan ijazah asli yang saya miliki. Jadi sudah sangat jelas kemarin di UGM juga sudah memberikan penjelasan yang gamblang dan jelas, dan yang ketiga saya mempertimbangkan karena ini sudah menjadi fitnah di mana-mana, pencemaran nama baik, saya mempertimbangkan untuk melaporkan ini, membawa ini ke ranah. Yang dilaporkan siapa Pak? Nanti biar disiapkan oleh kuasa hukum. Artinya kalau setelah langkah ini mereka mengklaim masih akan melakukan langkah lagi, itu termasuk Enggak. Nanti akan kita segera putuskan. Ya. Nanti kuasa hukum yang akan melihat. Ya, oke, itu aja. Ya, juga saya sampaikan kalau ijazah asli itu diminta hakim, diminta pengadilan untuk ditunjukkan, saya siap untuk datang dan menunjukkan ijazah asli yang ada. Ya, tapi hakim yang meminta, pengadilan yang meminta. Ya, terima kasih. Masuk pamit, ya. Terima kasih. Wah, saya nggak pernah melihat. Ya. Masih. Ya. Pantesan Pak. Tadi ya. Terbukti ijazah Jokowi ini palsu, seluruh keputusannya selama menjadi presiden batal itu salah.
Pakar Hukum Tata Negara Mahfud MD angkat bicara mengenai keputusan Joko Widodo sebagai Presiden Republik Indonesia ke-7 saat dirinya menjabat adalah sah. Mahfud menyebut seluruh keputusan Joko Widodo selama menjadi presiden tidak batal secara hukum jika ijazahnya terbukti palsu. Dilansir dari Kompas.com, Mahfud menegaskan di dalam administrasi tata negara ada asas kepastian hukum. Mahfud membantah mengenai anggapan yang menyebut jika nantinya ijazah Jokowi terbukti palsu, maka seluruh keputusannya selama menjadi presiden dianggap batal. Terkait hal ini, Mahfud dengan tegas membantah adanya anggapan tersebut. Mahfud menambahkan keputusan hukum yang dimaksud yakni keputusan yang telah dikeluarkan secara sah, tetap mengikat dan tidak dapat dibatalkan. Mahfud juga menegaskan jika ijazah adalah palsu, maka Jokowi tidak dapat memenuhi syarat saat mencalonkan diri sebagai presiden di Komisi Pemilihan Umum atau KPU RI. Namun diketahui pada setiap keputusan Jokowi selama menjadi presiden tetaplah sah. Mahfud lantas mencontohkan langkah Soekarno saat melawan penjajah Belanda yang sejatinya melanggar konstitusi hingga akhirnya dianggap sah. Kalau terbukti ijazah Jokowi ini palsu, seluruh keputusannya selama menjadi presiden batal itu salah. Kalau di dalam hukum tata negara tidak begitu, di dalam hukum administrasi tata negara tidak begitu. Kalau hanya presiden tidak memenuhi syarat lalu jadi dengan cara memaksa, dengan cara manipulasi, lalu semua keputusannya salah. Dulu Bung Karno juga salah, mengambil kekuasaan yang melanggar konstitusi dari mana? Dari Belanda. Belanda tuh punya konstitusi yang disetujui oleh PBB waktu itu bahwa Indonesia itu bagian dari Nederland. Tapi Bung Karno lawan konstitusi itu. Satu, Bung Karno mengeluarkan dekret itu melanggar konstitusi. Tapi Bung Karno pada waktu itu mendapat dukungan bahwa saya didukung rakyat. Dan Mahkamah Agung menyatakan iya, demi kepentingan rakyat tidak apa-apa melanggar konstitusi. Maka dekret presiden itu dianggap sah. Orde Baru juga begitu. Nah, oleh sebab itu dalam hukum tata negara itu memahaminya bukan begitu. Kalau keputusan presiden itu hukum administrasi negaranya ada asas namanya asas kepastian hukum. Asas kepastian hukum itu keputusan yang sudah dikeluarkan secara sah itu tidak boleh dibatalkan, tetap mengikat. Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo atau Jokowi mengklaim pihaknya akan mempertimbangkan langkah hukum menanggapi tudingan ijazah palsu. Jokowi merasa nama baiknya tercemar karena adanya isu yang dianggapnya sebagai fitnah. Hal ini disampaikan oleh Jokowi usai menemui perwakilan massa yang mendatangi kediaman di Solo, Jawa Tengah, Rabu 16 April 2025. Jokowi beranggapan bahwa hal ini dianggap sudah menjadi fitnah di mana-mana dan pencemaran nama baik. Maka dari itu, Jokowi mempertimbangkan untuk melaporkan ini ke ranah hukum. Diketahui sebelumnya, kediaman Jokowi telah didatangi sejumlah massa dari Tim Pembela Ulama dan Aktivis atau TPUA, Rabu 16 April sejak pagi. Kedatangan mereka disebut untuk melakukan silaturahmi sekaligus berharap mendapat kejelasan terkait ijazah Jokowi. Kedatangan mereka disambut baik oleh Jokowi, namun dirinya tetap enggan menunjukkan ijazah aslinya. Dalam hal ini, Jokowi beranggapan bahwa dirinya tidak memiliki kewajiban untuk melakukan hal itu. Tak hanya itu, Jokowi juga mengatakan Universitas Gadjah Mada atau UGM telah memberikan penjelasan yang gamblang bahwa dirinya secara sah telah lulus dari Fakultas Kehutanan. Terkait tadi Pak kedatangan dari TPUA. Alhamdulillah sudah terima tadi kanan rumah karena apapun beliau ini ingin silaturahmi tentu saya terima dengan baik. Dan yang kedua, karena beliau ini meminta untuk bisa saya menunjukkan ijazah asli, saya sampaikan bahwa tidak ada kewajiban dari saya untuk menunjukkan itu pada mereka, dan juga tidak ada kewenangan mereka mengatur saya untuk menunjukkan ijazah asli yang saya miliki.
Jadi sudah sangat jelas. Kemarin di UGM juga sudah memberikan penjelasan yang gamblang dan jelas, dan yang ketiga, saya mempertimbangkan karena ini sudah menjadi fitnah di mana-mana. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Siska Mawaski. Presiden ke-7 RI Joko Widodo baru saja menerima kedatangan perwakilan massa dari Tim Pembela Ulama dan Aktivis atau TPUA di rumahnya di Sumber, Kecamatan Banjarsari, Kota Solo, Jawa Tengah pada Rabu hari ini. Dalam pertemuan tersebut, Jokowi menolak untuk menunjukkan ijazah pendidikannya kepada perwakilan massa yang hadir. Untuk diketahui, polemik terkait aslian ijazah Jokowi sedang bergulir belakangan ini. Massa dari TPUA mencurigai ijazah Jokowi yang dikeluarkan oleh Universitas Gadjah Mada adalah palsu. Informasi lengkapnya terkait kabar ini akan disampaikan oleh jurnalis Tribun Solo, Ahmad Syarifuddin. Selamat siang, Ahmad. Ya, selamat siang, Siska. Baik, Ahmad, bisa dilaporkan seperti apa tadi jalannya kedatangan dari massa TPUA ke rumah Jokowi? Ya, seperti telah diketahui bersama rekan Siska dan Tribuners bahwa kelompok massa yang menamakan diri Tim Pembela Ulama dan Aktivis TPUA mendatangi kediaman mantan Presiden Jokowi, dan Jokowi pun menyambut mereka dan mempersilahkan sebanyak 3 orang perwakilan untuk masuk ke kediaman. Dan dari perwakilan massa tersebut menuntut Jokowi untuk menunjukkan ijazahnya, namun Jokowi menolak. Setidaknya ada 3 orang yang masuk ke kediaman Jokowi, dan di situ Jokowi menolak untuk menunjukkan ijazahnya dan mengembalikannya pada proses hukum yang sedang berjalan. Dan dari pihak Jokowi menjelaskan bahwa dari keempat perwakilan TPUA ini tidak memiliki wewenang dalam meminta Jokowi untuk menunjukkan ijazah. Selain itu juga Jokowi ingin mengembalikan ke proses hukum. Jokowi akan menunjukkan ijazahnya ketika diminta di pengadilan nanti. Dan ia juga menjelaskan bahwa UGM itu sudah memberikan penjelasan yang cukup gamblang terkait dengan keabsahan dari ijazah yang selama ini dipersoalkan. Begitu rekan Siska dan Tribuners. Baik, Ahmad, tadi ada yang menarik, tadi Jokowi menolak untuk menunjukkan ke massa TPUA, namun Jokowi kemudian menunjukkan ijazahnya kepada wartawan. Ahmad mungkin bisa ceritakan terkait dengan hal ini. Ya, benar rekan Siska dan Tribuners. Jadi sebelum massa TPUA hadir, awak media dipersilahkan masuk ke kediaman Jokowi, dan di situ Jokowi berbincang santai dengan kami para awak media. Kemudian di situ juga menunjukkan ijazah dari SD, SMP, SMA, dan bahkan hingga di perguruan tinggi semua ditunjukkan, dan semua dalam kondisi yang sangat baik dan terawat. Kemudian masih dalam map yang rapi, dan bahkan untuk ijazah UGM itu masih tersimpan di map asli yang dari dulu resmi dikeluarkan oleh UGM, dan di situ tertulis jelas bagaimana Jokowi dinyatakan lulus dari Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada, begitu. Baik, Ahmad, pertemuan tersebut sempat membicarakan sidang gugatan terkait ijazah ini. Ya, belum berhasil membuktikan tuduhan bahwa ijazah Jokowi ini palsu. Dan baru kali ini Jokowi memutuskan untuk akan menggugat balik pihak-pihak yang menuduh ijazahnya palsu, dan karena ia merasa fitnah yang terus terjadi, kemudian pencemaran nama baik itu sudah terlalu melebihi batas, sehingga Jokowi merasa harus menggugat balik. Begitu rekan Siska. Oke, baik. Jadi Jokowi berencana untuk menggugat atau melakukan proses hukum terhadap pihak-pihak yang meragukan ijazahnya, seperti itu ya, Ahmad? Ya, betul.
Baik. Ahmad, apakah ada informasi lagi yang bisa Anda sampaikan terkait dengan kabar ini? Ya, mungkin hanya itu saja, karena setelah itu juga dari pihak yang menuduh bahwa ijazah Jokowi ini palsu, sebenarnya sempat juga akan melakukan gugatan lagi terkait dengan keterbukaan informasi publik. Namun ini juga sudah dijawab dari tadi juga ada pihak relawan juga yang mengutarakan bagaimana keterbukaan informasi publik itu tidak bisa sembarang orang kemudian meminta seseorang menunjukkan ijazah ataupun dokumen-dokumen penting yang lain karena itu bersifat privasi dan hanya orang-orang yang berwenang saja yang bisa meminta untuk menunjukkan dokumen-dokumen pribadi dan itu pun harus dipertanggungjawabkan dan atas keperluan tertentu begitu. Oke, baik. Terakhir terkait dengan tadi Jokowi sempat memperlihatkan ijazah kepada wartawan, apakah tadi rekan-rekan wartawan juga diperbolehkan mengambil gambarnya? Ya, sebagaimana prosedur tetap yang dari dulu sudah diberlakukan di kediaman mantan Presiden Jokowi, itu setiap siapapun yang masuk ke kediaman itu handphone tidak boleh dibawa masuk, jadi harus dikumpulkan. Itu berlaku untuk semua tamu, bahkan siapapun yang selama ini mengantri meminta foto itu semua harus mengumpulkan seperti tas, foto seperti tas, kemudian handphone, jaket dan lain sebagainya. Itu memang sebagai prosedur tetap di kediaman mantan Presiden Jokowi, termasuk ketika wartawan masuk ke situ juga melalui prosedur yang sama. Jadi di situ tidak diperkenankan membawa handphone ataupun alat perekaman dan di situ juga tidak diperkenankan merekam kecuali ada arahan untuk bisa direkam aktivitas di dalam tersebut. Gitu kan, Sika. Baik, terima kasih laporannya jurnalis Tribun Solo Ahmad Syarifuddin. Selamat bertugas kembali. Ketemu ya. Terus gimana Pak? Ketemu dengan Pak Jokowi dan Pak Jokowi kita minta satu silaturahmi dan yang kedua adalah ya beliau kita minta berkenan untuk bisa menunjukkan ijazah aslinya baik itu SD, SMP, SMA atau khususnya karena baru kita dari UGM ya S1 UGM Fakultas Kehutanan tidak ditunjukkan. Beliau tidak mengembalikan pengadilan. Kalau pengadilan langkah apa TPUA setelah ini? Hah? Langkah TPUA Ya itu tadi itu soal gugatan keterbukaan informasi publik satu KIP kan. Jadi diminta nantinya dibuka dong. Sebenarnya yang kita butuhkan rakyat atau masyarakat ini adalah bagaimana sebenarnya masa 10 tahun gitu kan menjabat sebagai presiden tidak bisa sesuatu tadi juga Pak keluar tuh ini sederhana loh. Ya itu sederhana itu seandainya dikeluarkan saja kepada masyarakat ini loh gitu kan ijazah asli saya selesai. Nanti soal pengujian atau verifikasi itu urusan yang lain gitu kan sebetulnya itu. Oke. Terkait tadi Pak kedatangan dari TPUA. Alhamdulillah sudah saya terima tadi di rumah karena apapun beliau ini ingin silaturahmi tentu saya terima dengan baik. Kemudian yang kedua karena beliau ini meminta untuk bisa saya menunjukkan ijazah asli, saya sampaikan bahwa tidak ada kewajiban dari saya untuk menunjukkan itu pada mereka dan juga tidak ada kewenangan mereka mengatur saya untuk menunjukkan ijazah asli yang saya miliki. Jadi sudah sangat jelas kemarin di UGM juga sudah memberikan penjelasan yang gamblang dan jelas dan yang
Ketiga, saya mempertimbangkan karena ini sudah menjadi fitnah di mana-mana, pencemaran nama baik, saya mempertimbangkan untuk melaporkan ini, membawa ini ke ranah. Yang dilaporkan siapa Pak? Nanti biar disiapkan oleh kuasa hukum. Artinya kalau setelah langkah ini mereka mengklaim masih akan melakukan langkah lagi, itu termasuk Enggak. Nanti akan kita segera putuskan. Ya. Nanti kuasa hukum yang akan melihat. Ya, saya kira itu aja. terkait dengan Ya, juga saya sampaikan kalau ijazah asli itu diminta hakim, diminta pengadilan untuk ditunjukkan, saya siap untuk datang dan menunjukkan ijazah asli yang ada. Ya, tapi hakim yang meminta, pengadilan yang meminta. mereka kan sudah mendengar jawaban. Ya, terima kasih. Masuk pamit, ya. Ada yang beredar. Terima kasih. Wah, saya nggak pernah melihat. Ya. Masih Ya, kasih. pantesan Pak. Tadi ya. Allah. Terbukti ijazah Jokowi ini palsu, seluruh keputusannya selama menjadi presiden batal, itu salah. Pakar Hukum Tata Negara Mahfud MD angkat bicara mengenai keputusan Joko Widodo sebagai Presiden Republik Indonesia ke-7 saat dirinya menjabat adalah sah. Mahfud menyebut seluruh keputusan Joko Widodo selama menjadi presiden tidak batal secara hukum jika ijazahnya terbukti palsu. Dilansir dari Kompas.com, Mahfud menegaskan di dalam administrasi tata negara ada asas kepastian hukum. Mahfud membantah mengenai anggapan yang menyebut jika nantinya ijazah Jokowi terbukti palsu, maka seluruh keputusannya selama menjadi presiden dianggap batal. Terkait hal ini, Mahfud dengan tegas membantah adanya anggapan tersebut. Mahfud menambahkan keputusan hukum yang dimaksud yakni keputusan yang telah dikeluarkan secara sah, tetap mengikat dan tidak dapat dibatalkan. Mahfud juga menegaskan jika ijazah adalah palsu, maka Jokowi tidak dapat memenuhi syarat saat mencalonkan diri sebagai presiden di Komisi Pemilihan Umum atau KPU RI. Namun diketahui pada setiap keputusan Jokowi selama menjadi presiden tetaplah sah. Mahfud lantas mencontohkan langkah Soekarno saat melawan penjajah Belanda yang sejatinya melanggar konstitusi hingga akhirnya dianggap sah. Kalau terbukti ijazah Jokowi ini palsu, seluruh keputusannya selama menjadi presiden batal, itu salah. Kalau di dalam hukum tata negara tidak begitu, di dalam hukum administrasi tata negara tidak begitu. Kalau hanya presiden tidak memenuhi syarat lalu jadi dengan cara memaksa, dengan cara manipulasi, lalu semua keputusannya salah. Oh, dulu Bung Karno juga salah, mengambil kekuasaan yang melanggar konstitusi. Dari mana? Dari Belanda. Belanda tuh punya konstitusi yang disetujui oleh PBB waktu itu, bahwa Indonesia itu bagian dari Nederland. Tapi Bung Karno lawan konstitusi itu. Satu, Bung Karno mengeluarkan dekret itu melanggar konstitusi. Tapi Bung Karno pada waktu itu mendapat dukungan bahwa saya didukung rakyat. Dan Mahkamah Agung menyatakan iya, demi kepentingan rakyat tidak apa-apa melanggar konstitusi. Maka dekret presiden itu dianggap sah. Orde Baru juga begitu. Nah, oleh sebab itu dalam hukum tata negara itu memahaminya bukan begitu. Kalau keputusan presiden itu hukum administrasi negaranya ada asas namanya asas kepastian hukum. Asas kepastian hukum itu keputusan yang sudah dikeluarkan secara sah itu tidak boleh dibatalkan, tetap mengikat.
Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo atau Jokowi mengklaim pihaknya akan mempertimbangkan langkah hukum menanggapi tudingan ijazah palsu. Jokowi merasa nama baiknya tercemar karena adanya isu yang dianggapnya sebagai fitnah. Hal ini disampaikan oleh Jokowi usai menemui perwakilan massa yang mendatangi kediaman di Solo, Jawa Tengah, Rabu 16 April 2025. Jokowi beranggapan bahwa hal ini dianggap sudah menjadi fitnah di mana-mana dan pencemaran nama baik. Maka dari itu, Jokowi mempertimbangkan untuk melaporkan ini ke ranah hukum. Diketahui sebelumnya, kediaman Jokowi telah didatangi sejumlah massa dari Tim Pembela Ulama dan Aktivis atau TPUA, Rabu 16 April sejak pagi. Kedatangan mereka disebut untuk melakukan silaturahmi sekaligus berharap mendapat kejelasan terkait ijazah Jokowi. Kedatangan mereka disambut baik oleh Jokowi, namun dirinya tetap enggan menunjukkan ijazah aslinya. Dalam hal ini, Jokowi beranggapan bahwa dirinya tidak memiliki kewajiban untuk melakukan hal itu. Tak hanya itu, Jokowi juga mengatakan Universitas Gadjah Mada atau UGM telah memberikan penjelasan yang gamblang bahwa dirinya secara sah telah lulus dari Fakultas Kehutanan. Terkait tadi Pak kedatangan dari TPUA. Alhamdulillah sudah saya terima tadi di rumah, karena apapun beliau ini ingin silaturahmi, tentu saya terima dengan baik. Dan yang kedua, karena beliau ini meminta bisa saya menunjukkan ijazah asli, saya sampaikan bahwa tidak ada kewajiban dari saya untuk menunjukkan itu pada mereka, dan juga tidak ada kewenangan mereka mengatur saya untuk menunjukkan ijazah asli yang saya miliki. Jadi sudah sangat jelas, kemarin di UGM juga sudah memberikan penjelasan yang gamblang dan jelas, dan yang ketiga, saya mempertimbangkan karena ini sudah menjadi fitnah di mana-mana. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Siska Mawaski. Presiden ke-7 RI Joko Widodo baru saja menerima kedatangan perwakilan massa dari Tim Pembela Ulama dan Aktivis atau TPUA di rumahnya di Sumber, Kecamatan Banjarsari, Kota Solo, Jawa Tengah pada Rabu hari ini. Dalam pertemuan tersebut, Jokowi menolak untuk menunjukkan ijazah pendidikannya kepada perwakilan massa yang hadir. Untuk diketahui, polemik terkait aslian ijazah Jokowi sedang bergulir belakangan ini. Massa dari TPUA mencurigai ijazah Jokowi yang dikeluarkan oleh Universitas Gadjah Mada adalah palsu. Informasi lengkapnya terkait kabar ini akan disampaikan oleh jurnalis Tribun Solo, Ahmad Syarifuddin. Selamat siang, Ahmad. Ya, selamat siang, Siska. Baik, Ahmad, bisa dilaporkan seperti apa tadi jalannya kedatangan dari massa TPUA ke rumah Jokowi? Ya, seperti telah diketahui bersama rekan Siska dan Tribuners bahwa kelompok massa yang menamakan diri Tim Pembela Ulama dan Aktivis TPUA mendatangi kediaman mantan Presiden Jokowi, dan Jokowi pun menyambut mereka dan mempersilahkan sebanyak 3 orang perwakilan untuk masuk ke kediaman. Dan dari perwakilan massa tersebut menuntut Jokowi untuk menunjukkan ijazahnya, namun Jokowi menolak. Setidaknya ada 3 orang yang masuk ke kediaman Jokowi, dan di situ Jokowi menolak untuk menunjukkan ijazahnya dan mengembalikannya pada proses hukum yang sedang berjalan. Dan dari pihak Jokowi menjelaskan bahwa dari keempat perwakilan TPUA ini tidak memiliki wewenang dalam meminta Jokowi untuk menunjukkan ijazah. Selain itu juga Jokowi ingin mengembalikan ke proses hukum
Jokowi akan menunjukkan ijazahnya ketika diminta di pengadilan nanti. Dan ia juga menjelaskan bahwa UGM itu sudah memberikan penjelasan yang cukup gamblang terkait dengan keabsahan dari ijazah yang selama ini dipersoalkan. Begitu rekan Siska dan Tribuners. Baik, Ahmad, tadi ada yang menarik, tadi Jokowi menolak untuk menunjukkan ke masa TPUA, namun Jokowi kemudian menunjukkan ijazahnya kepada wartawan. Ahmad mungkin bisa ceritakan terkait dengan hal ini. Ya, benar rekan Siska dan Tribuners. Jadi sebelum masa TPUA hadir, awak media dipersilahkan masuk ke kediaman Jokowi, dan di situ Jokowi berbincang santai dengan kami para awak media. Kemudian di situ juga menunjukkan ijazah dari SD, SMP, SMA, dan bahkan hingga di perguruan tinggi semua ditunjukkan, dan semua dalam kondisi yang sangat baik dan terawat. Kemudian masih dalam map yang rapi, dan bahkan untuk ijazah UGM itu masih tersimpan di map asli yang dari dulu resmi dikeluarkan oleh UGM, dan di situ tertulis jelas bagaimana Jokowi dinyatakan lulus dari Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada, begitu. Baik, Ahmad, pertemuan tersebut sempat membicarakan sidang gugatan terkait ijazah ini. Ya, di situ juga menjelaskan, dan di statement Jokowi juga sempat dibicarakan bagaimana dia menyikapi gugatan yang saat ini sedang dilayangkan, dan selama ini memang sudah 3 kali gugatan itu dilayangkan, dan semuanya belum berhasil membuktikan tuduhan bahwa ijazah Jokowi ini palsu. Dan baru kali ini Jokowi memutuskan untuk akan menggugat balik pihak-pihak yang menuduh ijazahnya palsu, dan karena ia merasa fitnah yang terus terjadi, kemudian pencemaran nama baik itu sudah terlalu melebihi batas, sehingga Jokowi merasa harus menggugat balik. Begitu rekan Siska. Oke, baik. Jadi Jokowi berencana untuk menggugat atau melakukan proses hukum terhadap pihak-pihak yang meragukan ijazahnya. Seperti itu ya, Ahmad? Ya, betul. Baik. Ahmad, apakah ada informasi lagi yang bisa Anda sampaikan terkait dengan kabar ini? Mungkin hanya itu saja, karena setelah itu juga dari pihak yang menuduh bahwa ijazah Jokowi ini palsu sebenarnya sempat juga akan melakukan gugatan lagi terkait dengan keterbukaan informasi publik. Namun ini juga sudah dijawab dari tadi juga ada pihak relawan juga yang mengutarakan bagaimana keterbukaan informasi publik itu tidak bisa sembarang orang kemudian meminta seseorang menunjukkan ijazah ataupun dokumen-dokumen penting yang lain, karena itu bersifat privasi, dan hanya orang-orang yang berwenang saja yang bisa meminta untuk menunjukkan dokumen-dokumen pribadi, dan itu pun harus dipertanggungjawabkan dan atas keperluan tertentu, begitu. Oke, baik. Terakhir terkait dengan tadi Jokowi sempat memperlihatkan ijazah kepada wartawan, apakah tadi rekan-rekan wartawan juga diperbolehkan mengambil gambarnya? Ya, sebagaimana prosedur tetap yang dari dulu sudah diberlakukan di kediaman mantan Presiden Jokowi, itu setiap siapapun yang masuk ke kediaman itu handphone tidak boleh dibawa masuk, jadi harus dikumpulkan. Itu berlaku untuk semua tamu, bahkan siapapun yang selama ini mengantri meminta foto, itu semua harus mengumpulkan seperti tas, foto seperti tas, kemudian handphone, jaket, dan lain sebagainya. Itu memang sebagai prosedur tetap di kediaman mantan Presiden Jokowi, termasuk ketika wartawan masuk ke situ juga melalui prosedur yang sama. Jadi di situ tidak diperkenankan membawa handphone ataupun alat perekaman, dan di situ juga tidak diperkenankan merekam, kecuali ada arahan untuk bisa direkam aktivitas di dalam tersebut. Gitu, rekan Sika.
Baik, terima kasih laporannya jurnalis Tribun Solo Ahmad Syarifuddin. Selamat bertugas kembali. Ketemu ya. Terus gimana Pak? ketemu dengan Pak Jokowi, dan Pak Jokowi kita minta satu silaturahmi, dan yang kedua adalah ya beliau kita minta berkenan untuk bisa menunjukkan ijazah aslinya, baik itu SD, SMP, SMA atau khususnya karena baru kita dari UGM ya S1 UGM Fakultas Kedokteran tidak ditunjukkan, beliau tidak mengembalikan pengadilan. Kalau pengadilan langkah apa TPUA setelah ini? Hah? Langkah TPUA Ya itu tadi itu soal gugatan keterbukaan informasi publik satu KIP kan. Jadi diminta nantinya dibuka dong. Sebenarnya yang kita butuhkan rakyat atau masyarakat ini adalah bagaimana sebenarnya masa 10 tahun gitu kan menjabat sebagai presiden tidak bisa sesuatu tadi juga Pak keluar tuh ini sederhana loh. Ya itu sederhana itu seandainya dikeluarkan saja kepada masyarakat ini loh gitu kan ijazah asli saya selesai. Nanti soal pengujian atau verifikasi itu urusan yang lain gitu kan sebetulnya itu. Oke. Sini dan. Sini dan. Terkait tadi Pak kedatangan dari TPUA. Alhamdulillah sudah saya terima tadi Kanan dikit, Mas Fajar. Karena apapun beliau ini ingin silaturahmi, tentu saya terima dengan baik. Dan yang kedua, karena beliau ini meminta untuk bisa saya menunjukkan ijazah asli, saya sampaikan bahwa tidak ada kewajiban dari saya untuk menunjukkan itu kepada mereka, dan juga tidak ada kewenangan mereka mengatur saya untuk menunjukkan ijazah asli yang saya miliki. Jadi sudah sangat jelas kemarin di UGM juga sudah memberikan penjelasan yang gamblang dan jelas, dan yang ketiga saya mempertimbangkan karena ini sudah menjadi fitnah di mana-mana, pencemaran nama baik, saya mempertimbangkan untuk melaporkan ini, membawa ini ke ranah. Yang dilaporkan siapa Pak? Nanti biar disiapkan oleh kuasa hukum. Artinya kalau setelah langkah ini mereka mengklaim masih akan melakukan langkah lagi, itu termasuk Ya. Nanti akan kita segera putuskan. Ya. Nanti kuasa hukum yang akan melihat. Ya, saya kira itu aja. Ya, juga saya sampaikan kalau ijazah asli itu diminta hakim, diminta pengadilan untuk ditunjukkan, saya siap untuk datang dan menunjukkan ijazah asli yang ada. Ya, tapi hakim yang meminta, pengadilan yang meminta. Ya, terima kasih. Masuk pamit, ya. Terima kasih. Wah, saya nggak pernah melihat. Ya. Masih. Pantesan bakal. Tadi ya. Terbukti ijazah Jokowi ini palsu, seluruh keputusannya selama menjadi presiden batal itu salah.
Pakar Hukum Tata Negara Mahfud MD angkat bicara mengenai keputusan Joko Widodo sebagai Presiden Republik Indonesia ke-7 saat dirinya menjabat adalah sah. Mahfud menyebut seluruh keputusan Joko Widodo selama menjadi presiden tidak batal secara hukum jika ijazahnya terbukti palsu. Dilansir dari Kompas.com, Mahfud menegaskan di dalam administrasi tata negara ada asas kepastian hukum. Mahfud membantah mengenai anggapan yang menyebut jika nantinya ijazah Jokowi terbukti palsu, maka seluruh keputusannya selama menjadi presiden dianggap batal. Terkait hal ini, Mahfud dengan tegas membantah adanya anggapan tersebut. Mahfud menambahkan keputusan hukum yang dimaksud yakni keputusan yang telah dikeluarkan secara sah, tetap mengikat dan tidak dapat dibatalkan. Mahfud juga menegaskan jika ijazah adalah palsu, maka Jokowi tidak dapat memenuhi syarat saat mencalonkan diri sebagai presiden di Komisi Pemilihan Umum atau KPU RI. Namun diketahui pada setiap keputusan Jokowi selama menjadi presiden tetaplah sah. Mahfud lantas mencontohkan langkah Soekarno saat melawan penjajah Belanda yang sejatinya melanggar konstitusi hingga akhirnya dianggap sah. Kalau terbukti ijazah Jokowi ini palsu, seluruh keputusannya selama menjadi presiden batal itu salah. Kalau di dalam hukum tata negara tidak begitu, di dalam hukum administrasi tata negara tidak begitu. Kalau hanya presiden tidak memenuhi syarat lalu jadi dengan cara memaksa, dengan cara manipulasi, lalu semua keputusannya salah. Dulu Bung Karno juga salah, mengambil kekuasaan yang melanggar konstitusi dari mana? Dari Belanda. Belanda tuh punya konstitusi yang disetujui oleh PBB waktu itu, bahwa Indonesia itu bagian dari Nederland. Tapi Bung Karno lawan konstitusi itu. Satu, Bung Karno mengeluarkan dekret itu melanggar konstitusi. Tapi Bung Karno pada waktu itu mendapat dukungan bahwa saya didukung rakyat. Dan Mahkamah Agung menyatakan iya, demi kepentingan rakyat tidak apa-apa melanggar konstitusi. Maka dekret presiden itu dianggap sah. Orde Baru juga begitu. Nah, oleh sebab itu dalam hukum tata negara itu memahaminya bukan begitu. Kalau keputusan presiden itu hukum administrasi negaranya ada asas namanya asas kepastian hukum. Asas kepastian hukum itu keputusan yang sudah dikeluarkan secara sah itu tidak boleh dibatalkan, tetap mengikat. Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo atau Jokowi mengklaim pihaknya akan mempertimbangkan langkah hukum menanggapi tudingan ijazah palsu. Jokowi merasa nama baiknya tercemar karena adanya isu yang dianggapnya sebagai fitnah. Hal ini disampaikan oleh Jokowi usai menemui perwakilan massa yang mendatangi kediaman di Solo, Jawa Tengah, Rabu 16 April 2025. Jokowi beranggapan bahwa hal ini dianggap sudah menjadi fitnah di mana-mana dan pencemaran nama baik. Maka dari itu, Jokowi mempertimbangkan untuk melaporkan ini ke ranah hukum. Diketahui sebelumnya, kediaman Jokowi telah didatangi sejumlah massa dari Tim Pembela Ulama dan Aktivis atau TPUA, Rabu 16 April sejak pagi. Kedatangan mereka disebut untuk melakukan silaturahmi sekaligus berharap mendapat kejelasan terkait ijazah Jokowi. Kedatangan mereka disambut baik oleh Jokowi, namun dirinya tetap enggan menunjukkan ijazah aslinya. Dalam hal ini, Jokowi beranggapan bahwa dirinya tidak memiliki kewajiban untuk melakukan hal itu. Tak hanya itu, Jokowi juga mengatakan Universitas Gadjah Mada atau UGM telah memberikan penjelasan yang gamblang bahwa dirinya secara sah telah lulus dari Fakultas Kehutanan. Terkait tadi Pak kedatangan dari TPUA. Alhamdulillah sudah saya terima tadi kanan dikit Mas Fajar. Karena apapun beliau ini ingin silaturahmi, tentu saya terima dengan baik. Dan yang kedua, karena beliau ini meminta untuk bisa saya menunjukkan ijazah asli, saya sampaikan bahwa tidak ada kewajiban dari saya untuk menunjukkan itu kepada mereka, dan juga tidak ada kewenangan mereka mengatur saya untuk menunjukkan ijazah asli yang saya miliki.
Jadi sudah sangat jelas. Kemarin di UGM juga sudah memberikan penjelasan yang gamblang dan jelas, dan yang ketiga, saya mempertimbangkan karena ini sudah menjadi fitnah di mana-mana. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Siska Mawaski. Presiden ke-7 RI Joko Widodo baru saja menerima kedatangan perwakilan massa dari tim pembela ulama dan aktivis atau TPUA di rumahnya di Sumber, Kecamatan Banjarsari, Kota Solo, Jawa Tengah pada Rabu hari ini. Dalam pertemuan tersebut, Jokowi menolak untuk menunjukkan ijazah pendidikannya kepada perwakilan massa yang hadir. Untuk diketahui, polemik terkait aslian ijazah Jokowi sedang bergulir belakangan ini. Massa dari TPUA mencurigai ijazah Jokowi yang dikeluarkan oleh Universitas Gadjah Mada adalah palsu. Informasi lengkapnya terkait kabar ini akan disampaikan oleh jurnalis Tribun Solo, Ahmad Syarifuddin. Selamat siang, Ahmad. Ya, selamat siang, Siska. Baik, Ahmad, bisa dilaporkan seperti apa tadi jalannya kedatangan dari massa TPUA ke rumah Jokowi? Ya, seperti telah diketahui bersama rekan Siska dan Tribuners bahwa kelompok massa yang menamakan diri Tim Pembela Ulama dan Aktivis TPUA mendatangi kediaman mantan Presiden Jokowi, dan Jokowi pun menyambut mereka dan mempersilahkan sebanyak 3 orang perwakilan untuk masuk ke kediaman. Dan dari perwakilan massa tersebut menuntut Jokowi untuk menunjukkan ijazahnya, namun Jokowi menolak. Setidaknya ada 3 orang yang masuk ke kediaman Jokowi, dan di situ Jokowi menolak untuk menunjukkan ijazahnya dan mengembalikannya pada proses hukum yang sedang berjalan. Dan dari pihak Jokowi menjelaskan bahwa dari keempat perwakilan TPUA ini tidak memiliki wewenang dalam meminta Jokowi untuk menunjukkan ijazah. Selain itu juga Jokowi ingin mengembalikan ke proses hukum. Jokowi akan menunjukkan ijazahnya ketika diminta di pengadilan nanti. Dan ia juga menjelaskan bahwa UGM itu sudah memberikan penjelasan yang cukup gamblang terkait dengan keabsahan dari ijazah yang selama ini dipersoalkan. Begitu rekan Siska dan Tribuners. Baik, Ahmad, tadi ada yang menarik, tadi Jokowi menolak untuk menunjukkan ke massa TPUA, namun Jokowi kemudian menunjukkan ijazahnya kepada wartawan. Ahmad mungkin bisa ceritakan terkait dengan hal ini. Ya, benar rekan Siska dan Tribuners. Jadi sebelum masa TPUA hadir, awak media dipersilahkan masuk ke kediaman Jokowi, dan di situ Jokowi berbincang santai dengan kami para awak media. Kemudian di situ juga menunjukkan ijazah dari SD, SMP, SMA, dan bahkan hingga di perguruan tinggi semua ditunjukkan, dan semua dalam kondisi yang sangat baik dan terawat. Kemudian masih dalam map yang rapi, dan bahkan untuk ijazah UGM itu masih tersimpan di map asli yang dari dulu resmi dikeluarkan oleh UGM, dan di situ tertulis jelas bagaimana Jokowi dinyatakan lulus dari Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada, begitu. Baik, Ahmad, pertemuan tersebut sempat membicarakan sidang gugatan terkait ijazah ini. Ya, di situ juga menjelaskan, dan di statement Jokowi juga sempat dibicarakan bagaimana dia menyikapi gugatan yang saat ini sedang dilayangkan, dan selama ini memang sudah 3 kali gugatan itu dilayangkan, dan semuanya belum berhasil membuktikan tuduhan bahwa ijazah Jokowi ini palsu. Dan baru kali ini Jokowi memutuskan untuk akan menggugat balik pihak-pihak yang menuduh ijazahnya palsu, dan karena ia merasa fitnah yang terus terjadi, kemudian pencemaran nama baik itu sudah
terlalu melebihi batas sehingga Jokowi merasa harus menggugat balik. Begitu rekan Siska. Oke, baik. Jadi Jokowi berencana untuk menggugat atau melakukan proses hukum terhadap pihak-pihak yang meragukan ijazahnya. Seperti itu ya, Ahmad? Ya, betul. Baik. Ahmad, apakah ada informasi lagi yang bisa Anda sampaikan terkait dengan kabar ini? Mungkin hanya itu saja, karena setelah itu juga dari pihak yang menuduh bahwa ijazah Jokowi ini palsu, sebenarnya sempat juga akan melakukan gugatan lagi terkait dengan keterbukaan informasi publik. Namun ini juga sudah dijawab dari tadi juga ada pihak relawan juga yang mengutarakan bagaimana keterbukaan informasi publik itu tidak bisa sembarang orang kemudian meminta seseorang menunjukkan ijazah ataupun dokumen-dokumen penting yang lain karena itu bersifat privasi dan hanya orang-orang yang berwenang saja yang bisa meminta untuk menunjukkan dokumen-dokumen pribadi dan itu pun harus dipertanggungjawabkan dan atas keperluan tertentu begitu. Oke, baik. Terakhir terkait dengan tadi Jokowi sempat memperlihatkan ijazah kepada wartawan, apakah tadi rekan-rekan wartawan juga diperbolehkan mengambil gambarnya? Ya, sebagaimana prosedur tetap yang dari dulu sudah diberlakukan di kediaman mantan Presiden Jokowi, itu setiap siapapun yang masuk ke kediaman itu handphone tidak boleh dibawa masuk, jadi harus dikumpulkan. Itu berlaku untuk semua tamu, bahkan siapapun yang selama ini mengantri meminta foto itu semua harus mengumpulkan seperti tas, foto seperti tas, kemudian handphone, jaket dan lain sebagainya itu memang sebagai prosedur tetap di kediaman mantan Presiden Jokowi, termasuk ketika wartawan masuk ke situ juga melalui prosedur yang sama. Jadi di situ tidak diperkenankan membawa handphone ataupun alat perekaman dan di situ juga tidak diperkenankan merekam kecuali ada arahan untuk bisa direkam aktivitas di dalam tersebut. Gitu kan, Sika. Baik, terima kasih laporannya jurnalis Tribun Solo Ahmad Syarifuddin. Selamat bertugas kembali. Ketemu ya. Terus gimana, Pak? Ketemu dengan Pak Jokowi dan Pak Jokowi kita minta satu silaturahmi dan yang kedua adalah ya beliau kita minta berkenan untuk bisa menunjukkan ijazah aslinya, baik itu SD, SMP, SMA atau khususnya karena baru kita dari UGM, ya S1 UGM Fakultas Kehutanan tidak ditunjukkan. Beliau tidak mengembalikan pengadilan. Kalau pengadilan langkah apa TPUA setelah ini? Hah? Langkah TPUA Ya itu tadi itu soal gugatan keterbukaan informasi publik. Satu KIP kan. Jadi diminta nantinya dibuka dong. Sebenarnya yang kita butuhkan rakyat atau masyarakat ini adalah bagaimana sebenarnya masa 10 tahun gitu kan menjabat sebagai presiden tidak bisa sesuatu tadi juga Pak keluar tuh ini sederhana loh. Ya itu sederhana gitu, seandainya dikeluarkan saja kepada masyarakat ini loh gitu kan ijazah asli saya, selesai. Nanti soal pengujian atau verifikasi itu urusan yang lain gitu kan, sebetulnya itu. Oke. Sini dan. Terkait tadi Pak kedatangan dari TPUA. Tahan ke. Alhamdulillah sudah saya terima tadi Kanan dikit, Mas Fajar. Karena apapun beliau ini ingin silaturahmi, tentu saya terima dengan baik. Dan yang kedua, karena beliau ini meminta untuk bisa saya menunjukkan ijazah asli, saya sampaikan bahwa tidak ada kewajiban dari saya untuk menunjukkan itu pada mereka dan juga tidak ada kewenangan mereka mengatur saya untuk menunjukkan ijazah asli yang saya miliki.
Jadi sudah sangat jelas. Kemarin di UGM juga sudah memberikan penjelasan yang gamblang dan jelas, dan yang ketiga, saya mempertimbangkan karena ini sudah menjadi fitnah di mana-mana, pencemaran nama baik, saya mempertimbangkan untuk melaporkan ini, membawa ini ke ranah Yang dilaporkan siapa Pak? nanti biar disiapkan oleh kuasa hukum. Artinya kalau setelah langkah ini mereka mengklaim masih akan melakukan langkah lagi, itu termasuk Enggak. Nanti akan kita segera putuskan. Ya. Nanti kuasa hukum yang akan melihat. Ya, oke, kira itu aja. terkait yang Ya, juga saya sampaikan kalau ijazah asli itu diminta hakim, diminta pengadilan untuk ditunjukkan, saya siap untuk datang dan menunjukkan ijazah asli yang ada. Ya, tapi hakim yang meminta, pengadilan yang meminta. mereka kan sudah mengenal jawaban. Ya, terima kasih. Masuk pamit. Ya. Ada yang beredar. Terima kasih. Wah, saya nggak pernah melihat. Ya. Masih Ya, kasih. pantesan bakal lagi ya. Terbukti ijazah Jokowi ini palsu, seluruh keputusannya selama menjadi presiden batal itu salah. Pakar Hukum Tata Negara Mahfud MD angkat bicara mengenai keputusan Joko Widodo sebagai Presiden Republik Indonesia ke-7 saat dirinya menjabat adalah sah. Mahfud menyebut seluruh keputusan Joko Widodo selama menjadi presiden tidak batal secara hukum jika ijazahnya terbukti palsu. Dilansir dari Kompas.com, Mahfud menegaskan di dalam administrasi tata negara ada asas kepastian hukum. Mahfud membantah mengenai anggapan yang menyebut jika nantinya ijazah Jokowi terbukti palsu, maka seluruh keputusannya selama menjadi presiden dianggap batal. Terkait hal ini, Mahfud dengan tegas membantah adanya anggapan tersebut. Mahfud menambahkan keputusan hukum yang dimaksud yakni keputusan yang telah dikeluarkan secara sah, tetap mengikat dan tidak dapat dibatalkan. Mahfud juga menegaskan jika ijazah adalah palsu, maka Jokowi tidak dapat memenuhi syarat saat mencalonkan diri sebagai presiden di Komisi Pemilihan Umum atau KPU RI. Namun diketahui pada setiap keputusan Jokowi selama menjadi presiden tetaplah sah. Mahfud lantas mencontohkan langkah Soekarno saat melawan penjajah Belanda yang sejatinya melanggar konstitusi hingga akhirnya dianggap sah. Kalau terbukti ijazah Jokowi ini palsu, seluruh keputusannya selama menjadi presiden batal itu salah. Kalau di dalam hukum tata negara tidak begitu, di dalam hukum administrasi tata negara tidak begitu. Kalau hanya presiden tidak memenuhi syarat lalu jadi dengan cara memaksa, dengan cara manipulasi, lalu semua keputusannya salah. Dulu Bung Karno juga salah, mengambil kekuasaan yang melanggar konstitusi dari mana? Dari Belanda. Belanda tuh punya konstitusi yang disetujui oleh PBB waktu itu, bahwa Indonesia itu bagian dari Nederland. Tapi Bung Karno lawan konstitusi itu. Satu, Bung Karno mengeluarkan dekret itu melanggar konstitusi. Tapi Bung Karno pada waktu itu mendapat dukungan bahwa saya didukung rakyat. Dan Mahkamah Agung menyatakan iya, demi kepentingan rakyat tidak apa-apa melanggar konstitusi. Maka dekret presiden itu dianggap sah. Orde Baru juga begitu. Nah, oleh sebab itu dalam hukum tata negara itu memahaminya bukan begitu. Kalau keputusan presiden itu hukum administrasi negaranya ada asas namanya asas kepastian hukum. Asas kepastian hukum itu keputusan yang sudah dikeluarkan secara sah itu tidak boleh dibatalkan, tetap mengikat.
Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo atau Jokowi mengklaim pihaknya akan mempertimbangkan langkah hukum menanggapi tudingan ijazah palsu. Jokowi merasa nama baiknya tercemar karena adanya isu yang dianggapnya sebagai fitnah. Hal ini disampaikan oleh Jokowi usai menemui perwakilan massa yang mendatangi kediaman di Solo, Jawa Tengah, Rabu 16 April 2025. Jokowi beranggapan bahwa hal ini dianggap sudah menjadi fitnah di mana-mana dan pencemaran nama baik. Maka dari itu, Jokowi mempertimbangkan untuk melaporkan ini ke ranah hukum. Diketahui sebelumnya, kediaman Jokowi telah didatangi sejumlah massa dari Tim Pembela Ulama dan Aktivis atau TPUA, Rabu 16 April sejak pagi. Kedatangan mereka disebut untuk melakukan silaturahmi sekaligus berharap mendapat kejelasan terkait ijazah Jokowi. Kedatangan mereka disambut baik oleh Jokowi, namun dirinya tetap enggan menunjukkan ijazah aslinya. Dalam hal ini, Jokowi beranggapan bahwa dirinya tidak memiliki kewajiban untuk melakukan hal itu. Tak hanya itu, Jokowi juga mengatakan Universitas Gadjah Mada atau UGM telah memberikan penjelasan yang gamblang bahwa dirinya secara sah telah lulus dari Fakultas Kehutanan. Terkait tadi Pak kedatangan dari TPUA. Alhamdulillah sudah terima tadi kanan rumah. Karena apapun beliau ini ingin silaturahmi, tentu saya terima dengan baik. Dan yang kedua, karena beliau ini meminta untuk bisa saya menunjukkan ijazah asli, saya sampaikan bahwa tidak ada kewajiban dari saya untuk menunjukkan itu pada mereka, dan juga tidak ada kewenangan mereka mengatur saya untuk menunjukkan ijazah asli yang saya miliki. Jadi sudah sangat jelas, kemarin di UGM juga sudah memberikan penjelasan yang gamblang dan jelas, dan yang ketiga, saya mempertimbangkan karena ini sudah menjadi fitnah di mana-mana. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Siska Mawaski. Presiden ke-7 RI Joko Widodo baru saja menerima kedatangan perwakilan massa dari Tim Pembela Ulama dan Aktivis atau TPUA di rumahnya di Sumber, Kecamatan Banjarsari, Kota Solo, Jawa Tengah pada Rabu hari ini. Dalam pertemuan tersebut, Jokowi menolak untuk menunjukkan ijazah pendidikannya kepada perwakilan massa yang hadir. Untuk diketahui, polemik terkait aslian ijazah Jokowi sedang bergulir belakangan ini. Massa dari TPUA mencurigai ijazah Jokowi yang dikeluarkan oleh Universitas Gadjah Mada adalah palsu. Informasi lengkapnya terkait kabar ini akan disampaikan oleh jurnalis Tribun Solo, Ahmad Syarifuddin. Selamat siang, Ahmad. Ya, selamat siang, Siska. Baik, Ahmad, bisa dilaporkan seperti apa tadi jalannya kedatangan dari massa TPUA ke rumah Jokowi? Ya, seperti telah diketahui bersama rekan Siska dan Tribuners bahwa kelompok massa yang menamakan diri Tim Pembela Ulama dan Aktivis TPUA mendatangi kediaman mantan Presiden Jokowi, dan Jokowi pun menyambut mereka dan mempersilahkan sebanyak 3 orang perwakilan untuk masuk ke kediaman. Dan dari perwakilan massa tersebut menuntut Jokowi untuk menunjukkan ijazahnya, namun Jokowi menolak. Setidaknya ada 3 orang yang masuk ke kediaman Jokowi, dan di situ Jokowi menolak untuk menunjukkan ijazahnya dan mengembalikannya pada proses hukum yang sedang berjalan. Dan dari pihak Jokowi menjelaskan bahwa dari keempat perwakilan TPUA ini tidak memiliki wewenang dalam meminta Jokowi untuk menunjukkan ijazah. Selain itu juga Jokowi ingin mengembalikan ke proses hukum
Jokowi ingin akan menunjukkan ijazahnya ketika diminta di pengadilan nanti. Dan ia juga menjelaskan bahwa UGM itu sudah memberikan penjelasan yang cukup gamblang terkait dengan keabsahan dari ijazah yang selama ini dipersoalkan. Begitu rekan Siska dan Tribuners. Baik, Ahmad, tadi ada yang menarik, tadi Jokowi menolak untuk menunjukkan ke masa TPUA, namun Jokowi kemudian menunjukkan ijazahnya kepada wartawan. Ahmad mungkin bisa ceritakan terkait dengan hal ini. Ya, benar rekan Siska dan Tribuners. Jadi sebelum masa TPUA hadir, awak media dipersilahkan masuk ke kediaman Jokowi, dan di situ Jokowi berbincang santai dengan kami para awak media. Kemudian di situ juga menunjukkan ijazah dari SD, SMP, SMA, dan bahkan hingga di perguruan tinggi semua ditunjukkan, dan semua dalam kondisi yang sangat baik dan terawat. Kemudian masih dalam map yang rapi, dan bahkan untuk ijazah UGM itu masih tersimpan di map asli yang dari dulu resmi dikeluarkan oleh UGM, dan di situ tertulis jelas bagaimana Jokowi dinyatakan lulus dari Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada, begitu. Baik, Ahmad, pertemuan tersebut sempat membicarakan sidang gugatan terkait ijazah ini. Ya, di situ juga menjelaskan, dan di statement Jokowi juga sempat dibicarakan bagaimana dia menyikapi gugatan yang saat ini sedang dilayangkan, dan selama ini memang sudah 3 kali gugatan itu dilayangkan, dan semuanya belum berhasil membuktikan tuduhan bahwa ijazah Jokowi ini palsu. Dan baru kali ini Jokowi memutuskan untuk akan menggugat balik pihak-pihak yang menuduh ijazahnya palsu, dan karena ia merasa fitnah yang terus terjadi, kemudian pencemaran nama baik itu sudah terlalu melebihi batas, sehingga Jokowi merasa harus menggugat balik. Begitu rekan Siska. Oke, baik. Jadi Jokowi berencana untuk menggugat atau melakukan proses hukum terhadap pihak-pihak yang meragukan ijazahnya, seperti itu ya, Ahmad? Ya, betul. Baik. Ahmad, apakah ada informasi lagi yang bisa Anda sampaikan terkait dengan kabar ini? Ya, mungkin hanya itu saja, karena setelah itu juga dari pihak yang menuduh bahwa ijazah Jokowi ini palsu sebenarnya sempat juga akan melakukan gugatan lagi terkait dengan keterbukaan informasi publik. Namun ini juga sudah dijawab dari tadi juga ada pihak relawan juga yang mengutarakan bagaimana keterbukaan informasi publik itu tidak bisa sembarang orang kemudian meminta seseorang menunjukkan ijazah ataupun dokumen-dokumen penting yang lain, karena itu bersifat privasi, dan hanya orang-orang yang berwenang saja yang bisa meminta untuk menunjukkan dokumen-dokumen pribadi, dan itu pun harus dipertanggungjawabkan dan atas keperluan tertentu, begitu. Oke, baik. Terakhir terkait dengan tadi Jokowi sempat memperlihatkan ijazah kepada wartawan, apakah tadi rekan-rekan wartawan juga diperbolehkan ambil gambarnya? Ya, sebagaimana prosedur tetap yang dari dulu sudah diberlakukan di kediaman mantan Presiden Jokowi, itu setiap siapapun yang masuk ke kediaman itu handphone tidak boleh dibawa masuk, jadi harus dikumpulkan. Itu berlaku untuk semua tamu, bahkan siapapun yang selama ini mengantri meminta foto, itu semua harus mengumpulkan seperti tas, foto seperti tas, kemudian handphone, jaket, dan lain sebagainya. Itu memang sebagai prosedur tetap di kediaman mantan Presiden Jokowi, termasuk ketika wartawan masuk ke situ juga melalui prosedur yang sama. Jadi di situ tidak diperkenankan membawa handphone ataupun alat perekaman, dan di situ juga tidak diperkenankan merekam, kecuali ada arahan untuk bisa direkam aktivitas di dalam tersebut. Gitu, rekan Sika.
Baik, terima kasih laporannya jurnalis Tribun Solo Ahmad Syarifuddin. Selamat bertugas kembali. Ketemu dengan Pak Jokowi, dan Pak Jokowi kita minta satu silaturahmi, dan yang kedua adalah ya beliau kita minta berkenan untuk bisa menunjukkan ijazah aslinya, baik itu SD, SMP, SMA atau khususnya karena baru kita dari UGM ya S1 UGM Fakultas Kehutanan tidak ditunjukkan. Beliau tidak mengembalikan pengadilan. Kalau pengadilan langkah apa TPUA setelah ini? Hah? Langkah TPUA Ya itu tadi itu soal gugatan keterbukaan informasi publik satu KIP kan. Jadi diminta nantinya dibuka dong. Sebenarnya yang kita butuhkan rakyat atau masyarakat ini adalah bagaimana sebenarnya masa 10 tahun gitu kan menjabat sebagai presiden tidak bisa sesuatu yang tadi juga Pak keluar tuh ini sederhana loh. Ya itu sederhana itu seandainya dikeluarkan saja kepada masyarakat ini loh gitu kan ijazah asli saya selesai. Nanti soal pengujian atau verifikasi itu urusan yang lain gitu kan sebetulnya itu. Oke. Sini dan sini dong. Terkait tadi Pak kedatangan dari TPUA. Tahan ke. Alhamdulillah sudah terima tadi Kanan dikit, Mas Fajar. Karena apapun beliau ini ingin silaturahmi, tentu saya terima dengan baik. Dan yang kedua, karena beliau ini meminta untuk bisa saya menunjukkan ijazah asli, saya sampaikan bahwa tidak ada kewajiban dari saya untuk menunjukkan itu pada mereka, dan juga tidak ada kewenangan mereka mengatur saya untuk menunjukkan ijazah asli yang saya miliki. Jadi sudah sangat jelas kemarin dan juga sudah memberikan penjelasan yang gamblang dan jelas, dan yang ketiga saya mempertimbangkan karena ini sudah menjadi fitnah di mana-mana, pencemaran nama baik, saya mempertimbangkan untuk melaporkan ini, membawa ini ke ranah. Yang dilaporkan siapa Pak? Nanti biar disiapkan oleh kuasa hukum. Artinya kalau setelah langkah ini mereka mengklaim masih akan melakukan langkah lagi, itu termasuk Enggak. Nanti akan kita segera putuskan. Ya. Nanti kuasa hukum yang akan melihat. Ya, saya kira itu aja. Ya, juga saya sampaikan kalau ijazah asli itu diminta hakim, diminta pengadilan untuk ditunjukkan, saya siap untuk datang dan menunjukkan ijazah asli yang ada. Ya, tapi hakim yang meminta, pengadilan yang meminta. Ya, terima kasih. Masuk pamit, ya. Terima kasih. Wah, saya nggak pernah melihat. Ya. Masih. Ya, kasih. Pantesan Pak. Tadi ya. Allah. Terbukti ijazah Jokowi ini palsu, seluruh keputusannya selama menjadi presiden batal itu salah.
Pakar Hukum Tata Negara Mahfud MD angkat bicara mengenai keputusan Joko Widodo sebagai Presiden Republik Indonesia ke-7 saat dirinya menjabat adalah sah. Mahfud menyebut seluruh keputusan Joko Widodo selama menjadi presiden tidak batal secara hukum jika ijazahnya terbukti palsu. Dilansir dari Kompas.com, Mahfud menegaskan di dalam administrasi tata negara ada asas kepastian hukum. Mahfud membantah mengenai anggapan yang menyebut jika nantinya ijazah Jokowi terbukti palsu, maka seluruh keputusannya selama menjadi presiden dianggap batal. Terkait hal ini, Mahfud dengan tegas membantah adanya anggapan tersebut. Mahfud menambahkan keputusan hukum yang dimaksud yakni keputusan yang telah dikeluarkan secara sah, tetap mengikat dan tidak dapat dibatalkan. Mahfud juga menegaskan jika ijazah adalah palsu, maka Jokowi tidak dapat memenuhi syarat saat mencalonkan diri sebagai presiden di Komisi Pemilihan Umum atau KPU RI. Namun diketahui pada setiap keputusan Jokowi selama menjadi presiden tetaplah sah. Mahfud lantas mencontohkan langkah Soekarno saat melawan penjajah Belanda yang sejatinya melanggar konstitusi hingga akhirnya dianggap sah. Kalau terbukti ijazah Jokowi ini palsu, seluruh keputusannya selama menjadi presiden batal itu salah. Kalau di dalam hukum tata negara tidak begitu, di dalam hukum administrasi tata negara tidak begitu. Kalau hanya presiden tidak memenuhi syarat lalu jadi dengan cara memaksa, dengan cara manipulasi, lalu semua keputusannya salah. Dulu Bung Karno juga salah, mengambil kekuasaan yang melanggar konstitusi dari mana? Dari Belanda. Belanda tuh punya konstitusi yang disetujui oleh PBB waktu itu bahwa Indonesia itu bagian dari Nederland. Tapi Bung Karno lawan konstitusi itu. Satu, Bung Karno mengeluarkan dekret itu melanggar konstitusi. Tapi Bung Karno pada waktu itu mendapat dukungan bahwa saya didukung rakyat. Dan Mahkamah Agung menyatakan iya, demi kepentingan rakyat tidak apa-apa melanggar konstitusi. Maka dekret presiden itu dianggap sah. Orde Baru juga begitu. Nah, oleh sebab itu dalam hukum tata negara itu memahaminya bukan begitu. Kalau keputusan presiden itu hukum administrasi negaranya ada asas namanya asas kepastian hukum. Asas kepastian hukum itu keputusan yang sudah dikeluarkan secara sah itu tidak boleh dibatalkan, tetap mengikat. Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo atau Jokowi mengklaim pihaknya akan mempertimbangkan langkah hukum menanggapi tudingan ijazah palsu. Jokowi merasa nama baiknya tercemar karena adanya isu yang dianggapnya sebagai fitnah. Hal ini disampaikan oleh Jokowi usai menemui perwakilan massa yang mendatangi kediaman di Solo, Jawa Tengah, Rabu 16 April 2025. Jokowi beranggapan bahwa hal ini dianggap sudah menjadi fitnah di mana-mana dan pencemaran nama baik. Maka dari itu, Jokowi mempertimbangkan untuk melaporkan ini ke ranah hukum. Diketahui sebelumnya, kediaman Jokowi telah didatangi sejumlah massa dari Tim Pembela Ulama dan Aktivis atau TPUA, Rabu 16 April sejak pagi. Kedatangan mereka disebut untuk melakukan silaturahmi sekaligus berharap mendapat kejelasan terkait ijazah Jokowi. Kedatangan mereka disambut baik oleh Jokowi, namun dirinya tetap enggan menunjukkan ijazah aslinya. Dalam hal ini, Jokowi beranggapan bahwa dirinya tidak memiliki kewajiban untuk melakukan hal itu. Tak hanya itu, Jokowi juga mengatakan Universitas Gadjah Mada atau UGM telah memberikan penjelasan yang gamblang bahwa dirinya secara sah telah lulus dari Fakultas Kehutanan. Terkait tadi Pak kedatangan dari TPUA. Alhamdulillah sudah terima tadi kanan dikit Mas Fajar. Karena apapun beliau ini ingin silaturahmi, tentu saya terima dengan baik. Dan yang kedua, karena beliau ini meminta untuk bisa saya menunjukkan ijazah asli, saya sampaikan bahwa tidak ada kewajiban dari saya untuk menunjukkan itu pada mereka, dan juga tidak ada kewenangan mereka mengatur saya untuk menunjukkan ijazah asli yang saya miliki.
Jadi sudah sangat jelas. Kemarin di UGM juga sudah memberikan penjelasan yang gamblang dan jelas. Dan yang ketiga, saya mempertimbangkan karena ini sudah menjadi fitnah di mana-mana. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Siska Mawaski. Presiden ke-7 RI Joko Widodo baru saja menerima kedatangan perwakilan massa dari Tim Pembela Ulama dan Aktivis atau TPUA di rumahnya di Sumber, Kecamatan Banjarsari, Kota Solo, Jawa Tengah pada Rabu hari ini. Dalam pertemuan tersebut, Jokowi menolak untuk menunjukkan ijazah pendidikannya kepada perwakilan massa yang hadir. Untuk diketahui, polemik terkait aslian ijazah Jokowi sedang bergulir belakangan ini. Massa dari TPUA mencurigai ijazah Jokowi yang dikeluarkan oleh Universitas Gadjah Mada adalah palsu. Informasi lengkapnya terkait kabar ini akan disampaikan oleh jurnalis Tribun Solo, Ahmad Syarifuddin. Selamat siang, Ahmad. Ya, selamat siang, Siska. Baik, Ahmad, bisa dilaporkan seperti apa tadi jalannya kedatangan dari massa TPUA ke rumah Jokowi? Ya, seperti telah diketahui bersama rekan Siska dan Tribuners bahwa kelompok massa yang menamakan diri Tim Pembela Ulama dan Aktivis TPUA mendatangi kediaman mantan Presiden Jokowi, dan Jokowi pun menyambut mereka dan mempersilahkan sebanyak 3 orang perwakilan untuk masuk ke kediaman. Dan dari perwakilan massa tersebut menuntut Jokowi untuk menunjukkan ijazahnya, namun Jokowi menolak. Setidaknya ada 3 orang yang masuk ke kediaman Jokowi, dan di situ Jokowi menolak untuk menunjukkan ijazahnya dan mengembalikannya pada proses hukum yang sedang berjalan. Dan dari pihak Jokowi menjelaskan bahwa dari keempat perwakilan TPUA ini tidak memiliki wewenang dalam meminta Jokowi untuk menunjukkan ijazah. Selain itu juga Jokowi ingin mengembalikan ke proses hukum. Jokowi akan menunjukkan ijazahnya ketika diminta di pengadilan nanti. Dan ia juga menjelaskan bahwa UGM itu sudah memberikan penjelasan yang cukup gamblang terkait dengan keabsahan dari ijazah yang selama ini dipersoalkan. Begitu rekan Siska dan Tribuners. Baik, Ahmad, tadi ada yang menarik, tadi Jokowi menolak untuk menunjukkan ke massa TPUA, namun Jokowi kemudian menunjukkan ijazahnya kepada wartawan. Ahmad mungkin bisa ceritakan terkait dengan hal ini. Ya, benar rekan Siska dan Tribuners. Jadi sebelum massa TPUA hadir, awak media dipersilahkan masuk ke kediaman Jokowi, dan di situ Jokowi berbincang santai dengan kami para awak media. Kemudian di situ juga menunjukkan ijazah dari SD, SMP, SMA, dan bahkan hingga di perguruan tinggi semua ditunjukkan, dan semua dalam kondisi yang sangat baik dan terawat. Kemudian masih dalam map yang rapi, dan bahkan untuk ijazah UGM itu masih tersimpan di map asli yang dari dulu resmi dikeluarkan oleh UGM, dan di situ tertulis jelas bagaimana Jokowi dinyatakan lulus dari Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada, begitu. Baik, Ahmad, pertemuan tersebut sempat membicarakan sidang gugatan terkait ijazah ini. Ya, di situ juga menjelaskan, dan di statement Jokowi juga sempat dibicarakan bagaimana dia menyikapi gugatan yang saat ini sedang dilayangkan. Dan selama ini memang sudah 3 kali gugatan itu dilayangkan, dan semuanya belum berhasil membuktikan tuduhan bahwa ijazah Jokowi ini palsu. Dan baru kali ini Jokowi memutuskan untuk akan menggugat balik pihak-pihak yang menuduh ijazahnya palsu, dan karena ia merasa fitnah yang terus terjadi, kemudian pencemaran nama baik itu sudah
terlalu melebihi batas sehingga Jokowi merasa harus menggugat balik. Begitu rekan Siska. Oke, baik. Jadi Jokowi berencana untuk menggugat atau melakukan proses hukum terhadap pihak-pihak yang meragukan ijazahnya. Seperti itu ya, Ahmad? Ya, betul. Baik. Ahmad, apakah ada informasi lagi yang bisa Anda sampaikan terkait dengan kabar ini? Ya, mungkin hanya itu saja, karena setelah itu juga dari pihak yang menuduh bahwa ijazah Jokowi ini palsu, sebenarnya sempat juga akan melakukan gugatan lagi terkait dengan keterbukaan informasi publik. Namun ini juga sudah dijawab dari tadi juga ada pihak relawan juga yang mengutarakan bagaimana keterbukaan informasi publik itu tidak bisa sembarang orang kemudian meminta seseorang menunjukkan ijazah ataupun dokumen-dokumen penting yang lain karena itu bersifat privasi dan hanya orang-orang yang berwenang saja yang bisa meminta untuk menunjukkan dokumen-dokumen pribadi dan itu pun harus dipertanggungjawabkan dan atas keperluan tertentu begitu. Oke, baik. Terakhir terkait dengan tadi Jokowi sempat memperlihatkan ijazah kepada wartawan, apakah tadi rekan-rekan wartawan juga diperbolehkan ambil gambarnya? Ya, sebagaimana prosedur tetap yang dari dulu sudah diberlakukan di kediaman mantan Presiden Jokowi, itu setiap siapapun yang masuk ke kediaman itu handphone tidak boleh dibawa masuk, jadi harus dikumpulkan. Itu berlaku untuk semua tamu, bahkan siapapun yang selama ini mengantri meminta foto itu semua harus mengumpulkan seperti tas, foto seperti tas, kemudian handphone, jaket dan lain sebagainya. Itu memang sebagai prosedur tetap di kediaman mantan Presiden Jokowi, termasuk ketika wartawan masuk ke situ juga melalui prosedur yang sama. Jadi di situ tidak diperkenankan membawa handphone ataupun alat perekaman dan di situ juga tidak diperkenankan merekam kecuali ada arahan untuk bisa direkam aktivitas di dalam tersebut. Gitu kan, Sika. Baik, terima kasih laporannya jurnalis Tribun Solo Ahmad Syarifuddin. Selamat bertugas kembali. Ketemu ya. Terus gimana Pak? Ketemu dengan Pak Jokowi dan Pak Jokowi kita minta satu silaturahmi dan yang kedua adalah ya beliau kita minta berkenan untuk bisa menunjukkan ijazah aslinya baik itu SD, SMP, SMA atau khususnya karena baru kita dari UGM ya S1 UGM Fakultas Kehutanan tidak ditunjukkan. Beliau tidak mengembalikan pengadilan. Kalau pengadilan langkah apa TPUA setelah ini? Hah? Langkah TPUA ya itu tadi itu soal gugatan keterbukaan informasi publik satu KIP kan. Jadi diminta nantinya dibuka dong. Sebenarnya yang kita butuhkan rakyat atau masyarakat ini adalah bagaimana sebenarnya masa 10 tahun gitu kan menjabat sebagai presiden tidak bisa sesuatu tadi juga Pak keluar tuh ini sederhana loh. Ya itu sederhana itu seandainya dikeluarkan saja kepada masyarakat ini loh gitu kan ijazah asli saya selesai. Nanti soal pengujian atau verifikasi itu urusan yang lain gitu kan sebetulnya itu. Oke. Sini dan. Sini dan. Terkait tadi Pak kedatangan dari TPUA. Tahan ke. Alhamdulillah sudah saya terima tadi kanan dikit Mas Fajar. Karena apapun beliau ini ingin silaturahmi tentu saya terima dengan baik. Kemudian yang kedua karena beliau ini meminta untuk bisa saya menunjukkan ijazah asli, saya sampaikan bahwa tidak ada kewajiban dari saya untuk menunjukkan itu pada mereka dan juga tidak ada kewenangan mereka mengatur saya
untuk menunjukkan ijazah asli yang saya miliki. Jadi sudah sangat jelas, kemarin di UGM juga sudah memberikan penjelasan yang gamblang dan jelas, dan yang ketiga, saya mempertimbangkan karena ini sudah menjadi fitnah di mana-mana, pencemaran nama baik, saya mempertimbangkan untuk melaporkan ini, membawa ini ke ranah hukum. Yang dilaporkan siapa Pak? Nanti biar disiapkan oleh kuasa hukum. Artinya kalau setelah langkah ini mereka mengklaim masih akan melakukan langkah lagi, itu termasuk Enggak. Nanti akan kita segera putuskan. Ya. Nanti kuasa hukum yang akan melihat. Ya, saya kira itu aja. terkait dengan Ya, juga saya sampaikan kalau ijazah asli itu diminta hakim, diminta pengadilan untuk ditunjukkan, saya siap untuk datang dan menunjukkan ijazah asli yang ada. Ya, tapi hakim yang meminta, pengadilan yang meminta. Ya, terima kasih. Aku pamit. Ya. terima kasih. Wah, saya nggak pernah lihat. Ya. Masih Pantesan Pak. Tadi ya. Terbukti ijazah Jokowi ini palsu, seluruh keputusannya selama menjadi presiden batal, itu salah. Pakar Hukum Tata Negara Mahfud MD angkat bicara mengenai keputusan Joko Widodo sebagai Presiden Republik Indonesia ke-7 saat dirinya menjabat adalah sah. Mahfud menyebut seluruh keputusan Joko Widodo selama menjadi presiden tidak batal secara hukum jika ijazahnya terbukti palsu. Dilansir dari Kompas.com, Mahfud menegaskan di dalam administrasi tata negara ada asas kepastian hukum. Mahfud membantah mengenai anggapan yang menyebut jika nantinya ijazah Jokowi terbukti palsu, maka seluruh keputusannya selama menjadi presiden dianggap batal. Terkait hal ini, Mahfud dengan tegas membantah adanya anggapan tersebut. Mahfud menambahkan keputusan hukum yang dimaksud yakni keputusan yang telah dikeluarkan secara sah, tetap mengikat dan tidak dapat dibatalkan. Mahfud juga menegaskan jika ijazah adalah palsu, maka Jokowi tidak dapat memenuhi syarat saat mencalonkan diri sebagai presiden di Komisi Pemilihan Umum atau KPU RI. Namun diketahui pada setiap keputusan Jokowi selama menjadi presiden tetaplah sah. Mahfud lantas mencontohkan langkah Soekarno saat melawan penjajah Belanda yang sejatinya melanggar konstitusi hingga akhirnya dianggap sah. Kalau terbukti ijazah Jokowi ini palsu, seluruh keputusannya selama menjadi presiden batal, itu salah. Kalau di dalam hukum tata negara tidak begitu, di dalam hukum administrasi tata negara tidak begitu. Kalau hanya presiden tidak memenuhi syarat lalu jadi dengan cara memaksa, dengan cara manipulasi, lalu semua keputusannya salah. Dulu Bung Karno juga salah, mengambil kekuasaan yang melanggar konstitusi dari mana? Dari Belanda. Belanda tuh punya konstitusi yang disetujui oleh PBB waktu itu, bahwa Indonesia itu bagian dari Nederland. Tapi Bung Karno lawan konstitusi itu. Satu, Bung Karno mengeluarkan dekret itu melanggar konstitusi. Tapi Bung Karno pada waktu itu mendapat dukungan bahwa saya didukung rakyat. Dan Mahkamah Agung menyatakan iya, demi kepentingan rakyat tidak apa-apa melanggar konstitusi. Maka dekret presiden itu dianggap sah. Orde Baru juga begitu. Nah, oleh sebab itu dalam hukum tata negara itu memahaminya bukan begitu. Kalau keputusan presiden itu hukum administrasi negaranya ada asas namanya asas kepastian hukum. Asas kepastian hukum itu keputusan yang sudah dikeluarkan secara sah itu tidak boleh dibatalkan, tetap mengikat.
Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo atau Jokowi mengklaim pihaknya akan mempertimbangkan langkah hukum menanggapi tudingan ijazah palsu. Jokowi merasa nama baiknya tercemar karena adanya isu yang dianggapnya sebagai fitnah. Hal ini disampaikan oleh Jokowi usai menemui perwakilan massa yang mendatangi kediaman di Solo, Jawa Tengah, Rabu 16 April 2025. Jokowi beranggapan bahwa hal ini dianggap sudah menjadi fitnah di mana-mana dan pencemaran nama baik. Maka dari itu, Jokowi mempertimbangkan untuk melaporkan ini ke ranah hukum. Diketahui sebelumnya, kediaman Jokowi telah didatangi sejumlah massa dari Tim Pembela Ulama dan Aktivis atau TPUA, Rabu 16 April sejak pagi. Kedatangan mereka disebut untuk melakukan silaturahmi sekaligus berharap mendapat kejelasan terkait ijazah Jokowi. Kedatangan mereka disambut baik oleh Jokowi, namun dirinya tetap enggan menunjukkan ijazah aslinya. Dalam hal ini, Jokowi beranggapan bahwa dirinya tidak memiliki kewajiban untuk melakukan hal itu. Tak hanya itu, Jokowi juga mengatakan Universitas Gadjah Mada atau UGM telah memberikan penjelasan yang gamblang bahwa dirinya secara sah telah lulus dari Fakultas Kehutanan. Terkait tadi Pak kedatangan dari TPUA. Alhamdulillah sudah saya terima tadi di rumah, karena apapun beliau ini ingin silaturahmi, tentu saya terima dengan baik. Dan yang kedua, karena beliau ini meminta bisa saya menunjukkan ijazah asli, saya sampaikan bahwa tidak ada kewajiban dari saya untuk menunjukkan itu pada mereka, dan juga tidak ada kewenangan mereka mengatur saya untuk menunjukkan ijazah asli yang saya miliki. Jadi sudah sangat jelas, kemarin di UGM juga sudah memberikan penjelasan yang gamblang dan jelas, dan yang ketiga, saya mempertimbangkan karena ini sudah menjadi fitnah di mana-mana. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Siska Mawaski. Presiden ke-7 RI Joko Widodo baru saja menerima kedatangan perwakilan massa dari Tim Pembela Ulama dan Aktivis atau TPUA di rumahnya di Sumber, Kecamatan Banjarsari, Kota Solo, Jawa Tengah pada Rabu hari ini. Dalam pertemuan tersebut, Jokowi menolak untuk menunjukkan ijazah pendidikannya kepada perwakilan massa yang hadir. Untuk diketahui, polemik terkait aslian ijazah Jokowi sedang bergulir belakangan ini. Massa dari TPUA mencurigai ijazah Jokowi yang dikeluarkan oleh Universitas Gadjah Mada adalah palsu. Informasi lengkapnya terkait kabar ini akan disampaikan oleh jurnalis Tribun Solo, Ahmad Syarifuddin. Selamat siang, Ahmad. Ya, selamat siang, Siska. Baik, Ahmad, bisa dilaporkan seperti apa tadi jalannya kedatangan dari massa TPUA ke rumah Jokowi? Ya, seperti telah diketahui bersama rekan Siska dan Tribuners bahwa kelompok massa yang menamakan diri Tim Pembela Ulama dan Aktivis TPUA mendatangi kediaman mantan Presiden Jokowi, dan Jokowi pun menyambut mereka dan mempersilahkan sebanyak 3 orang perwakilan untuk masuk ke kediaman. Dan dari perwakilan massa tersebut menuntut Jokowi untuk menunjukkan ijazahnya, namun Jokowi menolak. Setidaknya ada 3 orang yang masuk ke kediaman Jokowi, dan di situ Jokowi menolak untuk menunjukkan ijazahnya dan mengembalikannya pada proses hukum yang sedang berjalan. Dan dari pihak Jokowi menjelaskan bahwa dari keempat perwakilan TPUA ini tidak memiliki wewenang dalam meminta Jokowi untuk menunjukkan ijazah. Selain itu juga Jokowi ingin mengembalikan ke proses hukum
Jokowi akan menunjukkan ijazahnya ketika diminta di pengadilan nanti. Dan ia juga menjelaskan bahwa UGM itu sudah memberikan penjelasan yang cukup gamblang terkait dengan keabsahan dari ijazah yang selama ini dipersoalkan. Begitu rekan Siska dan Tribuners. Baik, Ahmad, tadi ada yang menarik, tadi Jokowi menolak untuk menunjukkan ke masa TPUA, namun Jokowi kemudian menunjukkan ijazahnya kepada wartawan. Ahmad mungkin bisa ceritakan terkait dengan hal ini. Ya, benar rekan Siska dan Tribuners. Jadi sebelum masa TPUA hadir, awak media dipersilahkan masuk ke kediaman Jokowi, dan di situ Jokowi berbincang santai dengan kami para awak media. Kemudian di situ juga menunjukkan ijazah dari SD, SMP, SMA, dan bahkan hingga di perguruan tinggi semua ditunjukkan, dan semua dalam kondisi yang sangat baik dan terawat. Kemudian masih dalam map yang rapi, dan bahkan untuk ijazah UGM itu masih tersimpan di map asli yang dari dulu resmi dikeluarkan oleh UGM, dan di situ tertulis jelas bagaimana Jokowi dinyatakan lulus dari Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada, begitu. Baik, Ahmad, pertemuan tersebut sempat membicarakan sidang gugatan terkait ijazah ini. Ya, di situ juga menjelaskan, dan di statement Jokowi juga sempat dibicarakan bagaimana dia menyikapi gugatan yang saat ini sedang dilayangkan, dan selama ini memang sudah 3 kali gugatan itu dilayangkan, dan semuanya belum berhasil membuktikan tuduhan bahwa ijazah Jokowi ini palsu. Dan baru kali ini Jokowi memutuskan untuk akan menggugat balik pihak-pihak yang menuduh ijazahnya palsu, dan karena ia merasa fitnah yang terus terjadi, kemudian pencemaran nama baik itu sudah terlalu melebihi batas, sehingga Jokowi merasa harus menggugat balik. Begitu rekan Siska. Oke, baik. Jadi Jokowi berencana untuk menggugat atau melakukan proses hukum terhadap pihak-pihak yang meragukan ijazahnya, seperti itu ya, Ahmad? Ya, betul. Baik. Ahmad, apakah ada informasi lagi yang bisa Anda sampaikan terkait dengan kabar ini? Mungkin hanya itu saja, karena setelah itu juga dari pihak yang menuduh bahwa ijazah Jokowi ini palsu sebenarnya sempat juga akan melakukan gugatan lagi terkait dengan keterbukaan informasi publik. Namun ini juga sudah dijawab dari tadi juga ada pihak relawan juga yang mengutarakan bagaimana keterbukaan informasi publik itu tidak bisa sembarang orang kemudian meminta seseorang menunjukkan ijazah ataupun dokumen-dokumen penting yang lain, karena itu bersifat privasi, dan hanya orang-orang yang berwenang saja yang bisa meminta untuk menunjukkan dokumen-dokumen pribadi, dan itu pun harus dipertanggungjawabkan dan atas keperluan tertentu, begitu. Oke, baik. Terakhir terkait dengan tadi Jokowi sempat memperlihatkan ijazah kepada wartawan, apakah tadi rekan-rekan wartawan juga diperbolehkan mengambil gambarnya? Ya, sebagaimana prosedur tetap yang dari dulu sudah diberlakukan di kediaman mantan Presiden Jokowi, itu setiap siapapun yang masuk ke kediaman itu handphone tidak boleh dibawa masuk, jadi harus dikumpulkan. Itu berlaku untuk semua tamu, bahkan siapapun yang selama ini mengantri meminta foto, itu semua harus mengumpulkan seperti tas, foto seperti tas, kemudian handphone, jaket, dan lain sebagainya. Itu memang sebagai prosedur tetap di kediaman mantan Presiden Jokowi, termasuk ketika wartawan masuk ke situ juga melalui prosedur yang sama. Jadi di situ tidak diperkenankan membawa handphone ataupun alat perekaman, dan di situ juga tidak diperkenankan merekam, kecuali ada arahan untuk bisa direkam aktivitas di dalam tersebut. Gitu kan, Sika.
Baik, terima kasih laporannya jurnalis Tribun Solo Ahmad Syarifuddin. Selamat bertugas kembali. Ketemu ya. terus gimana Pak? Ketemu dengan Pak Jokowi, dan Pak Jokowi kita minta satu silaturahmi, dan yang kedua adalah ya beliau kita minta berkenan untuk bisa menunjukkan ijazah aslinya, baik itu SD, SMP, SMA atau khususnya karena baru kita dari UGM ya S1 UGM Fakultas Kedokteran tidak ditunjukkan. Beliau tidak mengembalikan pengadilan. Kalau pengadilan langkah apa TPUA setelah ini? Hah? Langkah TPUA Ya itu tadi itu soal gugatan keterbukaan informasi publik. Satu KIP kan. Jadi diminta nantinya dibuka dong. Sebenarnya yang kita butuhkan rakyat atau masyarakat ini adalah bagaimana sebenarnya masa 10 tahun gitu kan menjabat sebagai presiden tidak bisa sesuatu tadi juga Pak keluar tuh ini sederhana loh. Ya itu sederhana, itu seandainya dikeluarkan saja kepada masyarakat, ini loh, gitu kan ijazah asli saya, selesai. Nanti soal pengujian atau verifikasi itu urusan yang lain, gitu kan sebetulnya itu. Oke. Terkait tadi Pak kedatangan dari TPUA. Alhamdulillah sudah saya terima tadi di rumah, karena apapun beliau ini ingin silaturahmi, tentu saya terima dengan baik. Kemudian yang kedua, karena beliau ini meminta untuk bisa saya menunjukkan ijazah asli, saya sampaikan bahwa tidak ada kewajiban dari saya untuk menunjukkan itu kepada mereka, dan juga tidak ada kewenangan mereka mengatur saya untuk menunjukkan ijazah asli yang saya miliki. Jadi sudah sangat jelas, kemarin di UGM juga sudah memberikan penjelasan yang gamblang dan jelas, dan yang ketiga, saya mempertimbangkan karena ini sudah menjadi fitnah di mana-mana, pencemaran nama baik, saya mempertimbangkan untuk melaporkan ini, membawa ini ke ranah. Yang dilaporkan siapa Pak? Nanti biar disiapkan oleh kuasa hukum. Artinya kalau setelah langkah ini mereka mengklaim masih akan melakukan langkah lagi, itu termasuk Ya. Nanti akan kita segera putuskan. Ya. Nanti kuasa hukum yang akan melihat. Ya, saya kira itu aja. terkait yang Ya, juga saya sampaikan kalau ijazah asli itu diminta hakim, diminta pengadilan untuk ditunjukkan, saya siap untuk datang dan menunjukkan ijazah asli yang ada. Ya, tapi hakim yang meminta, pengadilan yang meminta. Ya, terima kasih. Langsung pamit, ya. terima kasih. Wah, saya nggak pernah melihat. Ya. Masih Ya. Pantesan bawah. Tadi ya. Terbukti ijazah Jokowi ini palsu, seluruh keputusannya selama menjadi presiden batal itu salah.
Pakar Hukum Tata Negara Mahfud MD angkat bicara mengenai keputusan Joko Widodo sebagai Presiden Republik Indonesia ke-7 saat dirinya menjabat adalah sah. Mahfud menyebut seluruh keputusan Joko Widodo selama menjadi presiden tidak batal secara hukum jika ijazahnya terbukti palsu. Dilansir dari Kompas.com, Mahfud menegaskan di dalam administrasi tata negara ada asas kepastian hukum. Mahfud membantah mengenai anggapan yang menyebut jika nantinya ijazah Jokowi terbukti palsu, maka seluruh keputusannya selama menjadi presiden dianggap batal. Terkait hal ini, Mahfud dengan tegas membantah adanya anggapan tersebut. Mahfud menambahkan keputusan hukum yang dimaksud yakni keputusan yang telah dikeluarkan secara sah, tetap mengikat dan tidak dapat dibatalkan. Mahfud juga menegaskan jika ijazah adalah palsu, maka Jokowi tidak dapat memenuhi syarat saat mencalonkan diri sebagai presiden di Komisi Pemilihan Umum atau KPU RI. Namun diketahui pada setiap keputusan Jokowi selama menjadi presiden tetaplah sah. Mahfud lantas mencontohkan langkah Soekarno saat melawan penjajah Belanda yang sejatinya melanggar konstitusi hingga akhirnya dianggap sah. Kalau terbukti ijazah Jokowi ini palsu, seluruh keputusannya selama menjadi presiden batal itu salah. Kalau di dalam hukum tata negara tidak begitu, di dalam hukum administrasi tata negara tidak begitu. Kalau hanya presiden tidak memenuhi syarat lalu jadi dengan cara memaksa, dengan cara manipulasi, lalu semua keputusannya salah. Dulu Bung Karno juga salah, mengambil kekuasaan yang melanggar konstitusi dari mana? Dari Belanda. Belanda tuh punya konstitusi yang disetujui oleh PBB waktu itu bahwa Indonesia itu bagian dari Nederland. Tapi Bung Karno lawan konstitusi itu. Satu, Bung Karno mengeluarkan dekret itu melanggar konstitusi. Tapi Bung Karno pada waktu itu mendapat dukungan bahwa saya didukung rakyat. Dan Mahkamah Agung menyatakan iya, demi kepentingan rakyat tidak apa-apa melanggar konstitusi. Maka dekret presiden itu dianggap sah. Orde Baru juga begitu. Nah, oleh sebab itu dalam hukum tata negara itu memahaminya bukan begitu. Kalau keputusan presiden itu hukum administrasi negaranya ada asas namanya asas kepastian hukum. Asas kepastian hukum itu keputusan yang sudah dikeluarkan secara sah itu tidak boleh dibatalkan, tetap mengikat. Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo atau Jokowi mengklaim pihaknya akan mempertimbangkan langkah hukum menanggapi tudingan ijazah palsu. Jokowi merasa nama baiknya tercemar karena adanya isu yang dianggapnya sebagai fitnah. Hal ini disampaikan oleh Jokowi usai menemui perwakilan massa yang mendatangi kediaman di Solo, Jawa Tengah, Rabu 16 April 2025. Jokowi beranggapan bahwa hal ini dianggap sudah menjadi fitnah di mana-mana dan pencemaran nama baik. Maka dari itu, Jokowi mempertimbangkan untuk melaporkan ini ke ranah hukum. Diketahui sebelumnya, kediaman Jokowi telah didatangi sejumlah massa dari Tim Pembela Ulama dan Aktivis atau TPUA, Rabu 16 April sejak pagi. Kedatangan mereka disebut untuk melakukan silaturahmi sekaligus berharap mendapat kejelasan terkait ijazah Jokowi. Kedatangan mereka disambut baik oleh Jokowi, namun dirinya tetap enggan menunjukkan ijazah aslinya. Dalam hal ini, Jokowi beranggapan bahwa dirinya tidak memiliki kewajiban untuk melakukan hal itu. Tak hanya itu, Jokowi juga mengatakan Universitas Gadjah Mada atau UGM telah memberikan penjelasan yang gamblang bahwa dirinya secara sah telah lulus dari Fakultas Kehutanan. Terkait tadi Pak kedatangan dari TPUA. Alhamdulillah sudah saya terima tadi di rumah karena apapun beliau ini ingin silaturahmi tentu saya terima dengan baik. Dan yang kedua, karena beliau ini meminta untuk bisa saya menunjukkan ijazah asli, saya sampaikan bahwa tidak ada kewajiban dari saya untuk menunjukkan itu kepada mereka, dan juga tidak ada kewenangan mereka mengatur saya untuk menunjukkan ijazah asli yang saya miliki.
Jadi sudah sangat jelas. Kemarin di UGM juga sudah memberikan penjelasan yang gamblang dan jelas, dan yang ketiga, saya mempertimbangkan karena ini sudah menjadi fitnah di mana-mana. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Siska Mawaski. Presiden ke-7 RI Joko Widodo baru saja menerima kedatangan perwakilan massa dari Tim Pembela Ulama dan Aktivis atau TPUA di rumahnya di Sumber, Kecamatan Banjarsari, Kota Solo, Jawa Tengah pada Rabu hari ini. Dalam pertemuan tersebut, Jokowi menolak untuk menunjukkan ijazah pendidikannya kepada perwakilan massa yang hadir. Untuk diketahui, polemik terkait aslian ijazah Jokowi sedang bergulir belakangan ini. Massa dari TPUA mencurigai ijazah Jokowi yang dikeluarkan oleh Universitas Gadjah Mada adalah palsu. Informasi lengkapnya terkait kabar ini akan disampaikan oleh jurnalis Tribun Solo, Ahmad Syarifuddin. Selamat siang, Ahmad. Ya, selamat siang, Siska. Baik, Ahmad, bisa dilaporkan seperti apa tadi jalannya kedatangan dari massa TPUA ke rumah Jokowi? Ya, seperti telah diketahui bersama rekan Siska dan Tribuners bahwa kelompok massa yang menamakan diri Tim Pembela Ulama dan Aktivis TPUA mendatangi kediaman mantan Presiden Jokowi, dan Jokowi pun menyambut mereka dan mempersilahkan sebanyak 3 orang perwakilan untuk masuk ke kediaman. Dan dari perwakilan massa tersebut menuntut Jokowi untuk menunjukkan ijazahnya, namun Jokowi menolak. Setidaknya ada 3 orang yang masuk ke kediaman Jokowi, dan di situ Jokowi menolak untuk menunjukkan ijazahnya dan mengembalikannya pada proses hukum yang sedang berjalan. Dan dari pihak Jokowi menjelaskan bahwa dari keempat perwakilan TPUA ini tidak memiliki wewenang dalam meminta Jokowi untuk menunjukkan ijazah. Selain itu juga Jokowi ingin mengembalikan ke proses hukum. Jokowi akan menunjukkan ijazahnya ketika diminta di pengadilan nanti. Dan ia juga menjelaskan bahwa UGM itu sudah memberikan penjelasan yang cukup gamblang terkait dengan keabsahan dari ijazah yang selama ini dipersoalkan. Begitu rekan Siska dan Tribuners. Baik, Ahmad, tadi ada yang menarik, tadi Jokowi menolak untuk menunjukkan ke massa TPUA, namun Jokowi kemudian menunjukkan ijazahnya kepada wartawan. Ahmad mungkin bisa ceritakan terkait dengan hal ini? Ya, benar rekan Siska dan Tribuners. Jadi sebelum masa TPUA hadir, awak media dipersilahkan masuk ke kediaman Jokowi, dan di situ Jokowi berbincang santai dengan kami, para awak media. Kemudian di situ juga menunjukkan ijazah dari SD, SMP, SMA, dan bahkan hingga di perguruan tinggi semua ditunjukkan, dan semua dalam kondisi yang sangat baik dan terawat. Kemudian masih dalam map yang rapi, dan bahkan untuk ijazah UGM itu masih tersimpan di map asli yang dari dulu resmi dikeluarkan oleh UGM, dan di situ tertulis jelas bagaimana Jokowi dinyatakan lulus dari Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada, begitu. Baik, Ahmad, pertemuan tersebut sempat membicarakan sidang gugatan terkait ijazah ini. Ya, di situ juga menjelaskan, dan di statement Jokowi juga sempat dibicarakan bagaimana dia menyikapi gugatan yang saat ini sedang dilayangkan, dan selama ini memang sudah 3 kali gugatan itu dilayangkan, dan semuanya belum berhasil membuktikan tuduhan bahwa ijazah Jokowi ini palsu. Dan baru kali ini Jokowi memutuskan untuk akan menggugat balik pihak-pihak yang menuduh ijazahnya palsu, dan karena ia merasa fitnah yang terus terjadi, kemudian pencemaran nama baik itu sudah
terlalu melebihi batas sehingga Jokowi merasa harus menggugat balik. Begitu rekan Siska. Oke, baik. Jadi Jokowi berencana untuk menggugat atau melakukan proses hukum terhadap pihak-pihak yang meragukan ijazahnya. Seperti itu ya, Ahmad? Ya, betul. Baik. Ahmad, apakah ada informasi lagi yang bisa Anda sampaikan terkait dengan kabar ini? Ya, mungkin hanya itu saja, karena setelah itu juga dari pihak yang menuduh bahwa ijazah Jokowi ini palsu, sebenarnya sempat juga akan melakukan gugatan lagi terkait dengan keterbukaan informasi publik. Namun ini juga sudah dijawab dari tadi juga ada pihak relawan juga yang mengutarakan bagaimana keterbukaan informasi publik itu tidak bisa sembarang orang kemudian meminta seseorang menunjukkan ijazah ataupun dokumen-dokumen penting yang lain karena itu bersifat privasi dan hanya orang-orang yang berwenang saja yang bisa meminta untuk menunjukkan dokumen-dokumen pribadi dan itu pun harus dipertanggungjawabkan dan atas keperluan tertentu begitu. Oke, baik. Terakhir terkait dengan tadi Jokowi sempat memperlihatkan ijazah kepada wartawan, apakah tadi rekan-rekan wartawan juga diperbolehkan ambil gambarnya? Ya, sebagaimana prosedur tetap yang dari dulu sudah diberlakukan di kediaman mantan Presiden Jokowi, itu setiap siapapun yang masuk ke kediaman itu handphone tidak boleh dibawa masuk, jadi harus dikumpulkan. Itu berlaku untuk semua tamu, bahkan siapapun yang selama ini mengantri meminta foto itu semua harus mengumpulkan seperti tas, foto seperti tas, kemudian handphone, jaket dan lain sebagainya. Itu memang sebagai prosedur tetap di kediaman mantan Presiden Jokowi, termasuk ketika wartawan masuk ke situ juga melalui prosedur yang sama. Jadi di situ tidak diperkenankan membawa handphone ataupun alat perekaman dan di situ juga tidak diperkenankan merekam kecuali ada arahan untuk bisa direkam aktivitas di dalam tersebut. Gitu rekan Sika. Baik, terima kasih laporannya jurnalis Tribun Solo Ahmad Syarifuddin. Selamat bertugas kembali. Ketemu ya. Terus gimana, Pak? Ketemu dengan Pak Jokowi dan Pak Jokowi kita minta satu silaturahmi dan yang kedua adalah ya beliau kita minta berkenan untuk bisa menunjukkan ijazah aslinya baik itu SD, SMP, SMA atau khususnya karena baru kita dari UGM ya S1 UGM Fakultas Kedokteran tidak ditunjukkan. Beliau tidak mengembalikan pengadilan. Kalau pengadilan langkah apa TPUA setelah ini? Hah? Langkah TPUA ya itu tadi itu soal gugatan keterbukaan informasi publik. Satu KIP kan. Jadi diminta nantinya dibuka dong. Sebenarnya yang kita butuhkan rakyat atau masyarakat ini adalah bagaimana sebenarnya masa 10 tahun gitu kan menjabat sebagai presiden tidak bisa sesuatu yang tadi juga Pak keluar tuh ini sederhana loh. Ya itu sederhana gitu, seandainya dikeluarkan saja kepada masyarakat ini loh gitu kan ijazah asli saya, selesai. Nanti soal pengujian atau verifikasi itu urusan yang lain gitu kan, sebetulnya itu. Oke. Sini dong. Sini dong. Terkait tadi Pak kedatangan dari TPUA. Tahan ke. Alhamdulillah sudah kita terima tadi di rumah. Karena apapun beliau ini ingin silaturahmi, tentu saya terima dengan baik. Dan yang kedua, karena beliau ini meminta untuk bisa saya menunjukkan ijazah asli, saya sampaikan bahwa tidak ada kewajiban dari saya untuk menunjukkan itu pada mereka dan juga tidak ada kewenangan mereka mengatur saya
untuk menunjukkan ijazah asli yang saya miliki. Jadi sudah sangat jelas, kemarin di UGM juga sudah memberikan penjelasan yang gamblang dan jelas, dan yang ketiga, saya mempertimbangkan karena ini sudah menjadi fitnah di mana-mana, pencemaran nama baik, saya mempertimbangkan untuk melaporkan ini, membawa ini ke ranah hukum. Yang dilaporkan siapa Pak? Nanti biar disiapkan oleh kuasa hukum. Artinya kalau setelah langkah ini mereka mengklaim masih akan melakukan langkah lagi, itu termasuk Ya. Nanti akan kita segera putuskan. Ya. Nanti kuasa hukum yang akan melihat. Ya, oke, itu aja. Ya, juga saya sampaikan kalau ijazah asli itu diminta hakim, diminta pengadilan untuk ditunjukkan, saya siap untuk datang dan menunjukkan ijazah asli yang ada. Ya, tapi hakim yang meminta, pengadilan yang meminta. Ya, terima kasih. Masuk pamit, ya. Terima kasih. Wah, saya nggak pernah melihat. Ya. Masih Ya, terima kasih. pantesan Pak. Tadi ya, beneran. Terbukti ijazah Jokowi ini palsu, seluruh keputusannya selama menjadi presiden batal itu salah. Pakar Hukum Tata Negara Mahfud MD angkat bicara mengenai keputusan Joko Widodo sebagai Presiden Republik Indonesia ke-7 saat dirinya menjabat adalah sah. Mahfud menyebut seluruh keputusan Joko Widodo selama menjadi presiden tidak batal secara hukum jika ijazahnya terbukti palsu. Dilansir dari Kompas.com, Mahfud menegaskan di dalam administrasi tata negara ada asas kepastian hukum. Mahfud membantah mengenai anggapan yang menyebut jika nantinya ijazah Jokowi terbukti palsu, maka seluruh keputusannya selama menjadi presiden dianggap batal. Terkait hal ini, Mahfud dengan tegas membantah adanya anggapan tersebut. Mahfud menambahkan keputusan hukum yang dimaksud yakni keputusan yang telah dikeluarkan secara sah, tetap mengikat dan tidak dapat dibatalkan. Mahfud juga menegaskan jika ijazah adalah palsu, maka Jokowi tidak dapat memenuhi syarat saat mencalonkan diri sebagai presiden di Komisi Pemilihan Umum atau KPU RI. Namun diketahui pada setiap keputusan Jokowi selama menjadi presiden tetaplah sah. Mahfud lantas mencontohkan langkah Soekarno saat melawan penjajah Belanda yang sejatinya melanggar konstitusi hingga akhirnya dianggap sah. Kalau terbukti ijazah Jokowi ini palsu, seluruh keputusannya selama menjadi presiden batal itu salah. Kalau di dalam hukum tata negara tidak begitu, di dalam hukum administrasi tata negara tidak begitu. Kalau hanya presiden tidak memenuhi syarat lalu jadi dengan cara memaksa, dengan cara manipulasi, lalu semua keputusannya salah. Dulu Bung Karno juga salah, mengambil kekuasaan yang melanggar konstitusi dari mana? Dari Belanda. Belanda tuh punya konstitusi yang disetujui oleh PBB waktu itu bahwa Indonesia itu bagian dari Nederland. Tapi Bung Karno lawan konstitusi itu. Satu, Bung Karno mengeluarkan dekret itu melanggar konstitusi. Tapi Bung Karno pada waktu itu mendapat dukungan bahwa saya didukung rakyat. Dan Mahkamah Agung menyatakan iya, demi kepentingan rakyat tidak apa-apa melanggar konstitusi. Maka dekret presiden itu dianggap sah. Orde Baru juga begitu. Nah, oleh sebab itu dalam hukum tata negara itu memahaminya bukan begitu. Kalau keputusan presiden itu hukum administrasi negaranya ada asas namanya asas kepastian hukum. Asas kepastian hukum itu keputusan yang sudah dikeluarkan secara sah itu tidak boleh dibatalkan, tetap mengikat.
Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo atau Jokowi mengklaim pihaknya akan mempertimbangkan langkah hukum menanggapi tudingan ijazah palsu. Jokowi merasa nama baiknya tercemar karena adanya isu yang dianggapnya sebagai fitnah. Hal ini disampaikan oleh Jokowi usai menemui perwakilan massa yang mendatangi kediaman di Solo, Jawa Tengah, Rabu 16 April 2025. Jokowi beranggapan bahwa hal ini dianggap sudah menjadi fitnah di mana-mana dan pencemaran nama baik. Maka dari itu, Jokowi mempertimbangkan untuk melaporkan ini ke ranah hukum. Diketahui sebelumnya, kediaman Jokowi telah didatangi sejumlah massa dari Tim Pembela Ulama dan Aktivis atau TPUA, Rabu 16 April sejak pagi. Kedatangan mereka disebut untuk melakukan silaturahmi sekaligus berharap mendapat kejelasan terkait ijazah Jokowi. Kedatangan mereka disambut baik oleh Jokowi, namun dirinya tetap enggan menunjukkan ijazah aslinya. Dalam hal ini, Jokowi beranggapan bahwa dirinya tidak memiliki kewajiban untuk melakukan hal itu. Tak hanya itu, Jokowi juga mengatakan Universitas Gadjah Mada atau UGM telah memberikan penjelasan yang gamblang bahwa dirinya secara sah telah lulus dari Fakultas Kehutanan. Terkait tadi Pak kedatangan dari TPUA. Alhamdulillah sudah saya terima tadi di rumah, karena apapun beliau ini ingin silaturahmi, tentu saya terima dengan baik. Dan yang kedua, karena beliau ini meminta bisa saya menunjukkan ijazah asli, saya sampaikan bahwa tidak ada kewajiban dari saya untuk menunjukkan itu pada mereka, dan juga tidak ada kewenangan mereka mengatur saya untuk menunjukkan ijazah asli yang saya miliki. Jadi sudah sangat jelas, kemarin di UGM juga sudah memberikan penjelasan yang gamblang dan jelas, dan yang ketiga, saya mempertimbangkan karena ini sudah menjadi fitnah di mana-mana. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Siska Mawaski. Presiden ke-7 RI Joko Widodo baru saja menerima kedatangan perwakilan massa dari Tim Pembela Ulama dan Aktivis atau TPUA di rumahnya di Sumber, Kecamatan Banjarsari, Kota Solo, Jawa Tengah pada Rabu hari ini. Dalam pertemuan tersebut, Jokowi menolak untuk menunjukkan ijazah pendidikannya kepada perwakilan massa yang hadir. Untuk diketahui, polemik terkait aslian ijazah Jokowi sedang bergulir belakangan ini. Massa dari TPUA mencurigai ijazah Jokowi yang dikeluarkan oleh Universitas Gadjah Mada adalah palsu. Informasi lengkapnya terkait kabar ini akan disampaikan oleh jurnalis Tribun Solo, Ahmad Syarifuddin. Selamat siang, Ahmad. Ya, selamat siang, Siska. Baik, Ahmad, bisa dilaporkan seperti apa tadi jalannya kedatangan dari massa TPUA ke rumah Jokowi? Ya, seperti telah diketahui bersama rekan Siska dan Tribuners bahwa kelompok massa yang menamakan diri Tim Pembela Ulama dan Aktivis TPUA mendatangi kediaman mantan Presiden Jokowi, dan Jokowi pun menyambut mereka dan mempersilahkan sebanyak 3 orang perwakilan untuk masuk ke kediaman. Dan dari perwakilan massa tersebut menuntut Jokowi untuk menunjukkan ijazahnya, namun Jokowi menolak. Setidaknya ada 3 orang yang masuk ke kediaman Jokowi, dan di situ Jokowi menolak untuk menunjukkan ijazahnya dan mengembalikannya pada proses hukum yang sedang berjalan. Dan dari pihak Jokowi menjelaskan bahwa dari keempat perwakilan TPUA ini tidak memiliki wewenang dalam meminta Jokowi untuk menunjukkan ijazah. Selain itu juga Jokowi ingin mengembalikan ke proses hukum
Jokowi akan menunjukkan ijazahnya ketika diminta di pengadilan nanti. Dan ia juga menjelaskan bahwa UGM itu sudah memberikan penjelasan yang cukup gamblang terkait dengan keabsahan dari ijazah yang selama ini dipersoalkan. Begitu rekan Siska dan Tribuners. Baik, Ahmad, tadi ada yang menarik, tadi Jokowi menolak untuk menunjukkan ke masa TPUA, namun Jokowi kemudian menunjukkan ijazahnya kepada wartawan. Ahmad mungkin bisa ceritakan terkait dengan hal ini. Ya, benar rekan Siska dan Tribuners. Jadi sebelum masa TPUA hadir, awak media dipersilahkan masuk ke kediaman Jokowi, dan di situ Jokowi berbincang santai dengan kami para awak media. Kemudian di situ juga menunjukkan ijazah dari SD, SMP, SMA, dan bahkan hingga di perguruan tinggi semua ditunjukkan, dan semua dalam kondisi yang sangat baik dan terawat. Kemudian masih dalam map yang rapi, dan bahkan untuk ijazah UGM itu masih tersimpan di map asli yang dari dulu resmi dikeluarkan oleh UGM, dan di situ tertulis jelas bagaimana Jokowi dinyatakan lulus dari Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada, begitu. Baik, Ahmad, pertemuan tersebut sempat membicarakan sidang gugatan terkait ijazah ini. Ya, di situ juga menjelaskan, dan di statement Jokowi juga sempat dibicarakan bagaimana dia menyikapi gugatan yang saat ini sedang dilayangkan, dan selama ini memang sudah 3 kali gugatan itu dilayangkan, dan semuanya belum berhasil membuktikan tuduhan bahwa ijazah Jokowi ini palsu. Dan baru kali ini Jokowi memutuskan untuk akan menggugat balik pihak-pihak yang menuduh ijazahnya palsu, dan karena ia merasa fitnah yang terus terjadi, kemudian pencemaran nama baik itu sudah terlalu melebihi batas, sehingga Jokowi merasa harus menggugat balik. Begitu rekan Siska. Oke, baik. Jadi Jokowi berencana untuk menggugat atau melakukan proses hukum terhadap pihak-pihak yang meragukan ijazahnya. Seperti itu ya, Ahmad? Ya, betul. Baik. Ahmad, apakah ada informasi lagi yang bisa Anda sampaikan terkait dengan kabar ini? Ya, mungkin hanya itu saja, karena setelah itu juga dari pihak yang menuduh bahwa ijazah Jokowi ini palsu sebenarnya sempat juga akan melakukan gugatan lagi terkait dengan keterbukaan informasi publik. Namun ini juga sudah dijawab dari tadi juga ada pihak relawan juga yang mengutarakan bagaimana keterbukaan informasi publik itu tidak bisa sembarang orang kemudian meminta seseorang menunjukkan ijazah ataupun dokumen-dokumen penting yang lain, karena itu bersifat privasi, dan hanya orang-orang yang berwenang saja yang bisa meminta untuk menunjukkan dokumen-dokumen pribadi, dan itu pun harus dipertanggungjawabkan dan atas keperluan tertentu, begitu. Oke, baik. Terakhir terkait dengan tadi Jokowi sempat memperlihatkan ijazah kepada wartawan, apakah tadi rekan-rekan wartawan juga diperbolehkan mengambil gambarnya? Ya, sebagaimana prosedur tetap yang dari dulu sudah diberlakukan di kediaman mantan Presiden Jokowi, itu setiap siapapun yang masuk ke kediaman itu handphone tidak boleh dibawa masuk, jadi harus dikumpulkan. Itu berlaku untuk semua tamu, bahkan siapapun yang selama ini mengantri meminta foto, itu semua harus mengumpulkan seperti tas, foto seperti tas, kemudian handphone, jaket, dan lain sebagainya. Itu memang sebagai prosedur tetap di kediaman mantan Presiden Jokowi, termasuk ketika wartawan masuk ke situ juga melalui prosedur yang sama. Jadi di situ tidak diperkenankan membawa handphone ataupun alat perekaman, dan di situ juga tidak diperkenankan merekam, kecuali ada arahan untuk bisa direkam aktivitas di dalam tersebut. Gitu kan, Sika.
Baik, terima kasih laporannya jurnalis Tribun Solo Ahmad Syarifuddin. Selamat bertugas kembali. Ketemu ya. terus gimana Pak? Ketemu dengan Pak Jokowi, dan Pak Jokowi kita minta satu silaturahmi, dan yang kedua adalah ya beliau kita minta berkenan untuk bisa menunjukkan ijazah aslinya, baik itu SD, SMP, SMA atau khususnya karena baru kita dari UGM ya S1 UGM Fakultas Kehutanan tidak ditunjukkan. Beliau tidak mengembalikan pengadilan. Kalau pengadilan langkah apa TPUA setelah ini? Hah? Langkah TPUA Ya itu tadi itu soal gugatan keterbukaan informasi publik satu KIP kan. Jadi diminta nantinya dibuka dong. Sebenarnya yang kita butuhkan rakyat atau masyarakat ini adalah bagaimana sebenarnya masa 10 tahun gitu kan menjabat sebagai presiden tidak bisa sesuatu tadi juga Pak keluar tuh ini sederhana loh. Ya itu sederhana itu, seandainya dikeluarkan saja kepada masyarakat ini loh gitu kan ijazah asli saya, selesai. Nanti soal pengujian atau verifikasi itu urusan yang lain gitu kan, sebetulnya itu. Oke. Terkait tadi Pak kedatangan dari TPUA, Alhamdulillah sudah terima tadi di rumah. Karena apapun beliau ini ingin silaturahmi, tentu saya terima dengan baik. Dan yang kedua, karena beliau ini meminta untuk bisa saya menunjukkan ijazah asli, saya sampaikan bahwa tidak ada kewajiban dari saya untuk menunjukkan itu pada mereka, dan juga tidak ada kewenangan mereka mengatur saya untuk menunjukkan ijazah asli yang saya miliki. Jadi sudah sangat jelas, kemarin di UGM juga sudah memberikan penjelasan yang gamblang dan jelas, dan yang ketiga, saya mempertimbangkan karena ini sudah menjadi fitnah di mana-mana, pencemaran nama baik, saya mempertimbangkan untuk melaporkan ini, membawa ini ke ranah hukum. yang dilaporkan siapa Pak? Nanti biar disiapkan oleh kuasa hukum. Artinya kalau setelah langkah ini mereka mengklaim masih akan melakukan langkah lagi, itu termasuk Enggak. Nanti akan kita segera putuskan. Ya. Nanti kuasa hukum yang akan melihat. Ya, saya kira itu aja. Ya, juga saya sampaikan kalau ijazah asli itu diminta hakim, diminta pengadilan untuk ditunjukkan, saya siap untuk datang dan menunjukkan ijazah asli yang ada. Ya, tapi hakim yang meminta, pengadilan yang meminta. Ya, terima kasih. Masuk pamit, ya. Terima kasih. Wah, saya nggak pernah melihat. Ya. Masih Ya. Pantesan Pak. Tadi ya. Allah. Terbukti ijazah Jokowi ini palsu, seluruh keputusannya selama menjadi presiden batal itu salah.
Pakar Hukum Tata Negara Mahfud MD angkat bicara mengenai keputusan Joko Widodo sebagai Presiden Republik Indonesia ke-7 saat dirinya menjabat adalah sah. Mahfud menyebut seluruh keputusan Joko Widodo selama menjadi presiden tidak batal secara hukum jika ijazahnya terbukti palsu. Dilansir dari Kompas.com, Mahfud menegaskan di dalam administrasi tata negara ada asas kepastian hukum. Mahfud membantah mengenai anggapan yang menyebut jika nantinya ijazah Jokowi terbukti palsu, maka seluruh keputusannya selama menjadi presiden dianggap batal. Terkait hal ini, Mahfud dengan tegas membantah adanya anggapan tersebut. Mahfud menambahkan keputusan hukum yang dimaksud yakni keputusan yang telah dikeluarkan secara sah, tetap mengikat dan tidak dapat dibatalkan. Mahfud juga menegaskan jika ijazah adalah palsu, maka Jokowi tidak dapat memenuhi syarat saat mencalonkan diri sebagai presiden di Komisi Pemilihan Umum atau KPU RI. Namun diketahui pada setiap keputusan Jokowi selama menjadi presiden tetaplah sah. Mahfud lantas mencontohkan langkah Soekarno saat melawan penjajah Belanda yang sejatinya melanggar konstitusi hingga akhirnya dianggap sah. Kalau terbukti ijazah Jokowi ini palsu, seluruh keputusannya selama menjadi presiden batal itu salah. Kalau di dalam hukum tata negara tidak begitu, di dalam hukum administrasi tata negara tidak begitu. Kalau hanya presiden tidak memenuhi syarat lalu jadi dengan cara memaksa, dengan cara manipulasi, lalu keputusannya salah. Dulu Bung Karno juga salah, mengambil kekuasaan yang melanggar konstitusi dari mana? Dari Belanda. Belanda tuh punya konstitusi yang disetujui oleh PBB waktu itu bahwa Indonesia itu bagian dari Nederland. Tapi Bung Karno lawan konstitusi itu. Satu, Bung Karno mengeluarkan dekret itu melanggar konstitusi. Tapi Bung Karno pada waktu itu mendapat dukungan bahwa saya didukung rakyat. Dan Mahkamah Agung menyatakan iya, demi kepentingan rakyat tidak apa-apa melanggar konstitusi. Maka dekret presiden itu dianggap sah. Orde Baru juga begitu. Nah, oleh sebab itu dalam hukum tata negara itu memahaminya bukan begitu. Kalau keputusan presiden itu hukum administrasi negaranya ada asas namanya asas kepastian hukum. Asas kepastian hukum itu keputusan yang sudah dikeluarkan secara sah itu tidak boleh dibatalkan, tetap mengikat. Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo atau Jokowi mengklaim pihaknya akan mempertimbangkan langkah hukum menanggapi tudingan ijazah palsu. Jokowi merasa nama baiknya tercemar karena adanya isu yang dianggapnya sebagai fitnah. Hal ini disampaikan oleh Jokowi usai menemui perwakilan massa yang mendatangi kediaman di Solo, Jawa Tengah, Rabu 16 April 2025. Jokowi beranggapan bahwa hal ini dianggap sudah menjadi fitnah di mana-mana dan pencemaran nama baik. Maka dari itu, Jokowi mempertimbangkan untuk melaporkan ini ke ranah hukum. Diketahui sebelumnya, kediaman Jokowi telah didatangi sejumlah massa dari Tim Pembela Ulama dan Aktivis atau TPUA, Rabu 16 April sejak pagi. Kedatangan mereka disebut untuk melakukan silaturahmi sekaligus berharap mendapat kejelasan terkait ijazah Jokowi. Kedatangan mereka disambut baik oleh Jokowi, namun dirinya tetap enggan menunjukkan ijazah aslinya. Dalam hal ini, Jokowi beranggapan bahwa dirinya tidak memiliki kewajiban untuk melakukan hal itu. Tak hanya itu, Jokowi juga mengatakan Universitas Gadjah Mada atau UGM telah memberikan penjelasan yang gamblang bahwa dirinya secara sah telah lulus dari Fakultas Kehutanan. Terkait tadi Pak kedatangan dari TPUA. Alhamdulillah sudah saya terima tadi di rumah. Karena apapun beliau ini ingin silaturahmi, tentu saya terima dengan baik. Dan yang kedua, karena beliau ini meminta bisa saya menunjukkan ijazah asli, saya sampaikan bahwa tidak ada kewajiban dari saya untuk menunjukkan itu pada mereka, dan juga tidak ada kewenangan mereka mengatur saya untuk menunjukkan ijazah asli yang saya miliki.
Jadi sudah sangat jelas. Kemarin di UGM juga sudah memberikan penjelasan yang gamblang dan jelas. Dan yang ketiga, saya mempertimbangkan karena ini sudah menjadi fitnah di mana-mana. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Siska Mawaski. Presiden ke-7 RI Joko Widodo baru saja menerima kedatangan perwakilan massa dari Tim Pembela Ulama dan Aktivis atau TPUA di rumahnya di Sumber, Kecamatan Banjarsari, Kota Solo, Jawa Tengah pada Rabu hari ini. Dalam pertemuan tersebut, Jokowi menolak untuk menunjukkan ijazah pendidikannya kepada perwakilan massa yang hadir. Untuk diketahui, polemik terkait aslian ijazah Jokowi sedang bergulir belakangan ini. Massa dari TPUA mencurigai ijazah Jokowi yang dikeluarkan oleh Universitas Gadjah Mada adalah palsu. Informasi lengkapnya terkait kabar ini akan disampaikan oleh jurnalis Tribun Solo, Ahmad Syarifuddin. Selamat siang, Ahmad. Ya, selamat siang, Siska. Baik, Ahmad, bisa dilaporkan seperti apa tadi jalannya kedatangan dari massa TPUA ke rumah Jokowi? Ya, seperti telah diketahui bersama rekan Siska dan Tribuners bahwa kelompok massa yang menamakan diri Tim Pembela Ulama dan Aktivis TPUA mendatangi kediaman mantan Presiden Jokowi, dan Jokowi pun menyambut mereka dan mempersilahkan sebanyak 3 orang perwakilan untuk masuk ke kediaman. Dan dari perwakilan massa tersebut menuntut Jokowi untuk menunjukkan ijazahnya, namun Jokowi menolak. Setidaknya ada 3 orang yang masuk ke kediaman Jokowi, dan di situ Jokowi menolak untuk menunjukkan ijazahnya dan mengembalikannya pada proses hukum yang sedang berjalan. Dan dari pihak Jokowi menjelaskan bahwa dari keempat perwakilan TPUA ini tidak memiliki wewenang dalam meminta Jokowi untuk menunjukkan ijazah. Selain itu juga Jokowi ingin mengembalikan ke proses hukum. Jokowi akan menunjukkan ijazahnya ketika diminta di pengadilan nanti. Dan ia juga menjelaskan bahwa UGM itu sudah memberikan penjelasan yang cukup gamblang terkait dengan keabsahan dari ijazah yang selama ini dipersoalkan. Begitu rekan Siska dan Tribuners. Baik, Ahmad, tadi ada yang menarik, tadi Jokowi menolak untuk menunjukkan ke massa TPUA, namun Jokowi kemudian menunjukkan ijazahnya kepada wartawan. Ahmad mungkin bisa ceritakan terkait dengan hal ini. Ya, benar rekan Siska dan Tribuners. Jadi sebelum massa TPUA hadir, awak media dipersilahkan masuk ke kediaman Jokowi, dan di situ Jokowi berbincang santai dengan kami para awak media. Kemudian di situ juga menunjukkan ijazah dari SD, SMP, SMA, dan bahkan hingga di perguruan tinggi semua ditunjukkan, dan semua dalam kondisi yang sangat baik dan terawat. Kemudian masih dalam map yang rapi, dan bahkan untuk ijazah UGM itu masih tersimpan di map asli yang dari dulu resmi dikeluarkan oleh UGM, dan di situ tertulis jelas bagaimana Jokowi dinyatakan lulus dari Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada, begitu. Baik, Ahmad, pertemuan tersebut sempat membicarakan sidang gugatan terkait ijazah ini. Ya, di situ juga menjelaskan, dan di statement Jokowi juga sempat dibicarakan bagaimana dia menyikapi gugatan yang saat ini sedang dilayangkan. Dan selama ini memang sudah 3 kali gugatan itu dilayangkan, dan semuanya belum berhasil membuktikan tuduhan bahwa ijazah Jokowi ini palsu. Dan baru kali ini Jokowi memutuskan untuk akan menggugat balik pihak-pihak yang menuduh ijazahnya palsu, dan karena ia merasa fitnah yang terus terjadi, kemudian pencemaran nama baik itu sudah
terlalu melebihi batas sehingga Jokowi merasa harus menggugat balik. Begitu rekan Siska. Oke, baik. Jadi Jokowi berencana untuk menggugat atau melakukan proses hukum terhadap pihak-pihak yang meragukan ijazahnya. Seperti itu ya, Ahmad? Ya, betul. Baik. Ahmad, apakah ada informasi lagi yang bisa Anda sampaikan terkait dengan kabar ini? Ya, mungkin hanya itu saja, karena setelah itu juga dari pihak yang menuduh bahwa ijazah Jokowi ini palsu, sebenarnya sempat juga akan melakukan gugatan lagi terkait dengan keterbukaan informasi publik. Namun ini juga sudah dijawab dari tadi juga ada pihak relawan juga yang mengutarakan bagaimana keterbukaan informasi publik itu tidak bisa sembarang orang kemudian meminta seseorang menunjukkan ijazah ataupun dokumen-dokumen penting yang lain karena itu bersifat privasi dan hanya orang-orang yang berwenang saja yang bisa meminta untuk menunjukkan dokumen-dokumen pribadi dan itu pun harus dipertanggungjawabkan dan atas keperluan tertentu begitu. Oke, baik. Terakhir terkait dengan tadi Jokowi sempat memperlihatkan ijazah kepada wartawan, apakah tadi rekan-rekan wartawan juga diperbolehkan mengambil gambarnya? Ya, sebagaimana prosedur tetap yang dari dulu sudah diberlakukan di kediaman mantan Presiden Jokowi, itu setiap siapapun yang masuk ke kediaman itu handphone tidak boleh dibawa masuk, jadi harus dikumpulkan. Itu berlaku untuk semua tamu, bahkan siapapun yang selama ini mengantri meminta foto itu semua harus mengumpulkan seperti tas, foto seperti tas, kemudian handphone, jaket dan lain sebagainya itu memang sebagai prosedur tetap di kediaman mantan Presiden Jokowi, termasuk ketika wartawan masuk ke situ juga melalui prosedur yang sama. Jadi di situ tidak diperkenankan membawa handphone ataupun alat perekaman dan di situ juga tidak diperkenankan merekam kecuali ada arahan untuk bisa direkam aktivitas di dalam tersebut. Gitu rekan Sika. Baik, terima kasih laporannya jurnalis Tribun Solo Ahmad Syarifuddin. Selamat bertugas kembali. Ketemu ya. Terus ketemu dengan Pak Jokowi dan Pak Jokowi kita minta satu silaturahmi dan yang kedua adalah ya beliau kita minta berkenan untuk bisa menunjukkan ijazah aslinya baik itu SD, SMP, SMA atau khususnya karena baru kita dari UGM ya S1 UGM Fakultas Kehutanan tidak ditunjukkan, beliau tidak mengembalikan pengadilan. Kalau pengadilan langkah apa TPUA setelah ini? Langkah TPUA ya itu tadi itu soal gugatan keterbukaan informasi publik satu KIP kan. Jadi diminta nantinya dibuka dong. Sebenarnya yang kita butuhkan rakyat atau masyarakat ini adalah bagaimana sebenarnya masa 10 tahun gitu kan menjabat sebagai presiden tidak bisa sesuatu tadi juga Pak keluar tuh ini sederhana loh ya itu sederhana itu seandainya dikeluarkan saja kepada masyarakat ini loh gitu kan ijazah asli saya selesai nanti soal pengujian atau verifikasi itu urusan yang lain gitu kan sebetulnya itu. Oke. Sini dan. Sini dan. Terkait tadi Pak kedatangan dari TPUA. Tahan ke. Alhamdulillah sudah terima tadi kanan dikit Mas Fajar. Karena apapun beliau ini ingin silaturahmi tentu saya terima dengan baik. Dan yang kedua karena beliau ini meminta untuk bisa saya menunjukkan ijazah asli, saya sampaikan bahwa tidak ada kewajiban dari saya untuk menunjukkan itu kepada mereka dan juga tidak ada kewenangan mereka mengatur saya untuk menunjukkan ijazah asli yang saya miliki.
Jadi sudah sangat jelas. Kemarin di UGM juga sudah memberikan penjelasan yang gamblang dan jelas, dan yang ketiga, saya mempertimbangkan karena ini sudah menjadi fitnah di mana-mana, pencemaran nama baik, saya mempertimbangkan untuk melaporkan ini, membawa ini ke ranah hukum. Yang dilaporkan siapa Pak? Nanti biar disiapkan oleh kuasa hukum. Artinya kalau setelah langkah ini mereka mengklaim masih akan melakukan langkah lagi, itu termasuk Ya. Nanti akan kita segera putuskan. Ya. Nanti kuasa hukum yang akan melihat. Ya, saya kira itu aja. terkait yang Ya, juga saya sampaikan kalau ijazah asli itu diminta hakim, diminta pengadilan untuk ditunjukkan, saya siap untuk datang dan menunjukkan ijazah asli yang ada. Ya, tapi hakim yang meminta, pengadilan yang meminta. mereka kan sudah mendengar jawaban. Ya, terima kasih. Masuk pamit. Ya. Ada yang beredar. Terima kasih. Wah, saya nggak pernah lihat. Ya. Masih pantesan kok tadi ya Terbukti ijazah Jokowi ini palsu, seluruh keputusannya selama menjadi presiden batal, itu salah. Pakar Hukum Tata Negara Mahfud MD angkat bicara mengenai keputusan Joko Widodo sebagai Presiden Republik Indonesia ke-7 saat dirinya menjabat adalah sah. Mahfud menyebut seluruh keputusan Joko Widodo selama menjadi presiden tidak batal secara hukum jika ijazahnya terbukti palsu. Dilansir dari Kompas.com, Mahfud menegaskan di dalam administrasi tata negara ada asas kepastian hukum. Mahfud membantah mengenai anggapan yang menyebut jika nantinya ijazah Jokowi terbukti palsu, maka seluruh keputusannya selama menjadi presiden dianggap batal. Terkait hal ini, Mahfud dengan tegas membantah adanya anggapan tersebut. Mahfud menambahkan keputusan hukum yang dimaksud yakni keputusan yang telah dikeluarkan secara sah, tetap mengikat dan tidak dapat dibatalkan. Mahfud juga menegaskan jika ijazah adalah palsu, maka Jokowi tidak dapat memenuhi syarat saat mencalonkan diri sebagai presiden di Komisi Pemilihan Umum atau KPU RI. Namun diketahui pada setiap keputusan Jokowi selama menjadi presiden tetaplah sah. Mahfud lantas mencontohkan langkah Soekarno saat melawan penjajah Belanda yang sejatinya melanggar konstitusi hingga akhirnya dianggap sah. Kalau terbukti ijazah Jokowi ini palsu, seluruh keputusannya selama menjadi presiden batal, itu salah. Kalau di dalam hukum tata negara tidak begitu, di dalam hukum administrasi tata negara tidak begitu. Kalau hanya presiden tidak memenuhi syarat lalu jadi dengan cara memaksa, dengan cara manipulasi, lalu semua keputusannya salah. Dulu Bung Karno juga salah, mengambil kekuasaan yang melanggar konstitusi dari mana? Dari Belanda. Belanda tuh punya konstitusi yang disetujui oleh PBB waktu itu, bahwa Indonesia itu bagian dari Nederland. Tapi Bung Karno lawan konstitusi itu. Satu, Bung Karno mengeluarkan dekret itu melanggar konstitusi. Tapi Bung Karno pada waktu itu mendapat dukungan bahwa saya didukung rakyat. Dan Mahkamah Agung menyatakan iya, demi kepentingan rakyat tidak apa-apa melanggar konstitusi. Maka dekret presiden itu dianggap sah. Orde Baru juga begitu. Nah, oleh sebab itu dalam hukum tata negara itu memahaminya bukan begitu. Kalau keputusan presiden itu hukum administrasi negaranya ada asas namanya asas kepastian hukum. Asas kepastian hukum itu keputusan yang sudah dikeluarkan secara sah itu tidak boleh dibatalkan, tetap mengikat.
Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo atau Jokowi mengklaim pihaknya akan mempertimbangkan langkah hukum menanggapi tudingan ijazah palsu. Jokowi merasa nama baiknya tercemar karena adanya isu yang dianggapnya sebagai fitnah. Hal ini disampaikan oleh Jokowi usai menemui perwakilan massa yang mendatangi kediaman di Solo, Jawa Tengah, Rabu 16 April 2025. Jokowi beranggapan bahwa hal ini dianggap sudah menjadi fitnah di mana-mana dan pencemaran nama baik. Maka dari itu, Jokowi mempertimbangkan untuk melaporkan ini ke ranah hukum. Diketahui sebelumnya, kediaman Jokowi telah didatangi sejumlah massa dari Tim Pembela Ulama dan Aktivis atau TPUA, Rabu 16 April sejak pagi. Kedatangan mereka disebut untuk melakukan silaturahmi sekaligus berharap mendapat kejelasan terkait ijazah Jokowi. Kedatangan mereka disambut baik oleh Jokowi, namun dirinya tetap enggan menunjukkan ijazah aslinya. Dalam hal ini, Jokowi beranggapan bahwa dirinya tidak memiliki kewajiban untuk melakukan hal itu. Tak hanya itu, Jokowi juga mengatakan Universitas Gadjah Mada atau UGM telah memberikan penjelasan yang gamblang bahwa dirinya secara sah telah lulus dari Fakultas Kehutanan. Terkait tadi Pak kedatangan dari TPUA. Alhamdulillah sudah saya terima tadi kanan dikit Mas Fajar. Karena apapun beliau ini ingin silaturahmi, tentu saya terima dengan baik. Dan yang kedua, karena beliau ini meminta untuk bisa saya menunjukkan ijazah asli, saya sampaikan bahwa tidak ada kewajiban dari saya untuk menunjukkan itu kepada mereka, dan juga tidak ada kewenangan mereka mengatur saya untuk menunjukkan ijazah asli yang saya miliki. Jadi sudah sangat jelas, kemarin di UGM juga sudah memberikan penjelasan yang gamblang dan jelas, dan yang ketiga, saya mempertimbangkan karena ini sudah menjadi fitnah di mana-mana. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Siska Mawaski. Presiden ke-7 RI Joko Widodo baru saja menerima kedatangan perwakilan massa dari Tim Pembela Ulama dan Aktivis atau TPUA di rumahnya di Sumber, Kecamatan Banjarsari, Kota Solo, Jawa Tengah pada Rabu hari ini. Dalam pertemuan tersebut, Jokowi menolak untuk menunjukkan ijazah pendidikannya kepada perwakilan massa yang hadir. Untuk diketahui, polemik terkait aslian ijazah Jokowi sedang bergulir belakangan ini. Massa dari TPUA mencurigai ijazah Jokowi yang dikeluarkan oleh Universitas Gadjah Mada adalah palsu. Informasi lengkapnya terkait kabar ini akan disampaikan oleh jurnalis Tribun Solo, Ahmad Syarifuddin. Selamat siang, Ahmad. Ya, selamat siang, Siska. Baik, Ahmad, bisa dilaporkan seperti apa tadi jalannya kedatangan dari massa TPUA ke rumah Jokowi? Ya, seperti telah diketahui bersama rekan Siska dan Tribuners bahwa kelompok massa yang menamakan diri Tim Pembela Ulama dan Aktivis TPUA mendatangi kediaman mantan Presiden Jokowi, dan Jokowi pun menyambut mereka dan mempersilahkan sebanyak 3 orang perwakilan untuk masuk ke kediaman. Dan dari perwakilan massa tersebut menuntut Jokowi untuk menunjukkan ijazahnya, namun Jokowi menolak. Setidaknya ada 3 orang yang masuk ke kediaman Jokowi, dan di situ Jokowi menolak untuk menunjukkan ijazahnya dan mengembalikannya pada proses hukum yang sedang berjalan. Dan dari pihak Jokowi menjelaskan bahwa dari keempat perwakilan TPUA ini tidak memiliki wewenang dalam meminta Jokowi untuk menunjukkan ijazah. Selain itu juga Jokowi ingin mengembalikan ke proses hukum
Jokowi akan menunjukkan ijazahnya ketika diminta di pengadilan nanti. Dan ia juga menjelaskan bahwa UGM itu sudah memberikan penjelasan yang cukup gamblang terkait dengan keabsahan dari ijazah yang selama ini dipersoalkan. Begitu rekan Siska dan Tribuners. Baik, Ahmad, tadi ada yang menarik, tadi Jokowi menolak untuk menunjukkan ke masa TPUA, namun Jokowi kemudian menunjukkan ijazahnya kepada wartawan. Ahmad mungkin bisa ceritakan terkait dengan hal ini. Ya, benar rekan Siska dan Tribuners. Jadi sebelum masa TPUA hadir, awak media dipersilahkan masuk ke kediaman Jokowi, dan di situ Jokowi berbincang santai dengan kami para awak media. Kemudian di situ juga menunjukkan ijazah dari SD, SMP, SMA, dan bahkan hingga di perguruan tinggi semua ditunjukkan, dan semua dalam kondisi yang sangat baik dan terawat. Kemudian masih dalam map yang rapi, dan bahkan untuk ijazah UGM itu masih tersimpan di map asli yang dari dulu resmi dikeluarkan oleh UGM, dan di situ tertulis jelas bagaimana Jokowi dinyatakan lulus dari Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada, begitu. Baik, Ahmad, pertemuan tersebut sempat membicarakan sidang gugatan terkait ijazah ini. Ya, di situ juga menjelaskan, dan di statement Jokowi juga sempat dibicarakan bagaimana dia menyikapi gugatan yang saat ini sedang dilayangkan, dan selama ini memang sudah 3 kali gugatan itu dilayangkan, dan semuanya belum berhasil membuktikan tuduhan bahwa ijazah Jokowi ini palsu. Dan baru kali ini Jokowi memutuskan untuk akan menggugat balik pihak-pihak yang menuduh ijazahnya palsu, dan karena ia merasa fitnah yang terus terjadi, kemudian pencemaran nama baik itu sudah terlalu melebihi batas, sehingga Jokowi merasa harus menggugat balik. Begitu rekan Siska. Oke, baik. Jadi Jokowi berencana untuk menggugat atau melakukan proses hukum terhadap pihak-pihak yang meragukan ijazahnya, seperti itu ya, Ahmad? Ya, betul. Baik. Ahmad, apakah ada informasi lagi yang bisa Anda sampaikan terkait dengan kabar ini? Ya, mungkin hanya itu saja, karena setelah itu juga dari pihak yang menuduh bahwa ijazah Jokowi ini palsu sebenarnya sempat juga akan melakukan gugatan lagi terkait dengan keterbukaan informasi publik. Namun ini juga sudah dijawab dari tadi juga ada pihak relawan juga yang mengutarakan bagaimana keterbukaan informasi publik itu tidak bisa sembarang orang kemudian meminta seseorang menunjukkan ijazah ataupun dokumen-dokumen penting yang lain, karena itu bersifat privasi, dan hanya orang-orang yang berwenang saja yang bisa meminta untuk menunjukkan dokumen-dokumen pribadi, dan itu pun harus dipertanggungjawabkan dan atas keperluan tertentu, begitu. Oke, baik. Terakhir terkait dengan tadi Jokowi sempat memperlihatkan ijazah kepada wartawan, apakah tadi rekan-rekan wartawan juga diperbolehkan ambil gambarnya? Ya, sebagaimana prosedur tetap yang dari dulu sudah diberlakukan di kediaman mantan Presiden Jokowi, itu setiap siapapun yang masuk ke kediaman itu handphone tidak boleh dibawa masuk, jadi harus dikumpulkan. Itu berlaku untuk semua tamu, bahkan siapapun yang selama ini mengantri meminta foto, itu semua harus mengumpulkan seperti tas, foto seperti tas, kemudian handphone, jaket, dan lain sebagainya. Itu memang sebagai prosedur tetap di kediaman mantan Presiden Jokowi, termasuk ketika wartawan masuk ke situ juga melalui prosedur yang sama. Jadi di situ tidak diperkenankan membawa handphone ataupun alat perekaman, dan di situ juga tidak diperkenankan merekam, kecuali ada arahan untuk bisa direkam aktivitas di dalam tersebut. Gitu, rekan Sika.
Baik, terima kasih laporannya jurnalis Tribun Solo Ahmad Syarifuddin. Selamat bertugas kembali. Ketemu ya. Terus gimana Pak? Ketemu dengan Pak Jokowi, dan Pak Jokowi kita minta satu silaturahmi, dan yang kedua adalah ya beliau kita minta berkenan untuk bisa menunjukkan ijazah aslinya, baik itu SD, SMP, SMA atau khususnya karena baru kita dari UGM ya S1 UGM fakultas tidak ditunjukkan. Beliau tidak mengembalikan pengadilan. Kalau pengadilan apa TPUA setelah ini? Hah? Langkah TPUA Ya itu tadi itu soal gugatan keterbukaan informasi publik. Satu KIP kan. Jadi diminta nantinya dibuka dong. Sebenarnya yang kita butuhkan rakyat atau masyarakat ini adalah bagaimana sebenarnya masa 10 tahun gitu kan menjabat sebagai presiden tidak bisa sesuatu tadi juga Pak keluar tuh ini sederhana loh. Ya itu sederhana gitu, seandainya dikeluarkan saja kepada masyarakat ini loh gitu kan ijazah asli saya, selesai. Nanti soal pengujian atau verifikasi itu urusan yang lain gitu kan, sebetulnya itu. Oke. Sini Dan. Sini Dan. Terkait tadi Pak kedatangan dari TPUA. Tahan ke. Alhamdulillah sudah terima tadi Kanan dikit, Mas Fajar. Karena apapun beliau ini ingin silaturahmi, tentu saya terima dengan baik. Dan yang kedua, karena beliau ini meminta untuk bisa saya menunjukkan ijazah asli, saya sampaikan bahwa tidak ada kewajiban dari saya untuk menunjukkan itu pada mereka, dan juga tidak ada kewenangan mereka mengatur saya untuk menunjukkan ijazah asli yang saya miliki. Jadi sudah sangat jelas, kemarin di UGM juga sudah memberikan penjelasan yang gamblang dan jelas, dan yang ketiga, saya mempertimbangkan karena ini sudah menjadi fitnah di mana-mana, pencemaran nama baik, saya mempertimbangkan untuk melaporkan ini, membawa ini ke ranah. Yang dilaporkan siapa Pak? Nanti biar disiapkan oleh kuasa hukum. Artinya kalau setelah langkah ini mereka mengklaim masih akan melakukan langkah lagi, itu termasuk Ya. Nanti akan kita segera putuskan. Ya. Nanti kuasa hukum yang akan melihat. Ya, oke, kira itu aja. terkait yang Ya, juga saya sampaikan kalau ijazah asli itu diminta hakim, diminta pengadilan untuk ditunjukkan, saya siap untuk datang dan menunjukkan ijazah asli yang ada. Ya, tapi hakim yang meminta, pengadilan yang meminta. Ya, terima kasih. Masuk pamit, ya. Terima kasih. Wah, saya nggak pernah melihat. Ya. Masih Ya, terima kasih. Pantesan Bapak. Tadi ya. Terbukti ijazah Jokowi ini palsu, seluruh keputusannya selama menjadi presiden batal itu salah.
Pakar Hukum Tata Negara Mahfud MD angkat bicara mengenai keputusan Joko Widodo sebagai Presiden Republik Indonesia ke-7 saat dirinya menjabat adalah sah. Mahfud menyebut seluruh keputusan Joko Widodo selama menjadi presiden tidak batal secara hukum jika ijazahnya terbukti palsu. Dilansir dari Kompas.com, Mahfud menegaskan di dalam administrasi tata negara ada asas kepastian hukum. Mahfud membantah mengenai anggapan yang menyebut jika nantinya ijazah Jokowi terbukti palsu, maka seluruh keputusannya selama menjadi presiden dianggap batal. Terkait hal ini, Mahfud dengan tegas membantah adanya anggapan tersebut. Mahfud menambahkan keputusan hukum yang dimaksud yakni keputusan yang telah dikeluarkan secara sah, tetap mengikat dan tidak dapat dibatalkan. Mahfud juga menegaskan jika ijazah adalah palsu, maka Jokowi tidak dapat memenuhi syarat saat mencalonkan diri sebagai presiden di Komisi Pemilihan Umum atau KPU RI. Namun diketahui pada setiap keputusan Jokowi selama menjadi presiden tetaplah sah. Mahfud lantas mencontohkan langkah Soekarno saat melawan penjajah Belanda yang sejatinya melanggar konstitusi hingga akhirnya dianggap sah. Kalau terbukti ijazah Jokowi ini palsu, seluruh keputusannya selama menjadi presiden batal itu salah. Kalau di dalam hukum tata negara tidak begitu, di dalam hukum administrasi tata negara tidak begitu. Kalau hanya presiden tidak memenuhi syarat lalu jadi dengan cara memaksa, dengan cara manipulasi, lalu semua keputusannya salah. Dulu Bung Karno juga salah, mengambil kekuasaan yang melanggar konstitusi dari mana? Dari Belanda. Belanda tuh punya konstitusi yang disetujui oleh PBB waktu itu bahwa Indonesia itu bagian dari Nederland. Tapi Bung Karno lawan konstitusi itu. Satu, Bung Karno mengeluarkan dekret itu melanggar konstitusi. Tapi Bung Karno pada waktu itu mendapat dukungan bahwa saya didukung rakyat. Dan Mahkamah Agung menyatakan iya, demi kepentingan rakyat tidak apa-apa melanggar konstitusi. Maka dekret presiden itu dianggap sah. Orde Baru juga begitu. Nah, oleh sebab itu dalam hukum tata negara itu memahaminya bukan begitu. Kalau keputusan presiden itu hukum administrasi negaranya ada asas namanya asas kepastian hukum. Asas kepastian hukum itu keputusan yang sudah dikeluarkan secara sah itu tidak boleh dibatalkan, tetap mengikat. Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo atau Jokowi mengklaim pihaknya akan mempertimbangkan langkah hukum menanggapi tudingan ijazah palsu. Jokowi merasa nama baiknya tercemar karena adanya isu yang dianggapnya sebagai fitnah. Hal ini disampaikan oleh Jokowi usai menemui perwakilan massa yang mendatangi kediaman di Solo, Jawa Tengah, Rabu 16 April 2025. Jokowi beranggapan bahwa hal ini dianggap sudah menjadi fitnah di mana-mana dan pencemaran nama baik. Maka dari itu, Jokowi mempertimbangkan untuk melaporkan ini ke ranah hukum. Diketahui sebelumnya, kediaman Jokowi telah didatangi sejumlah massa dari Tim Pembela Ulama dan Aktivis atau TPUA, Rabu 16 April sejak pagi. Kedatangan mereka disebut untuk melakukan silaturahmi sekaligus berharap mendapat kejelasan terkait ijazah Jokowi. Kedatangan mereka disambut baik oleh Jokowi, namun dirinya tetap enggan menunjukkan ijazah aslinya. Dalam hal ini, Jokowi beranggapan bahwa dirinya tidak memiliki kewajiban untuk melakukan hal itu. Tak hanya itu, Jokowi juga mengatakan Universitas Gadjah Mada atau UGM telah memberikan penjelasan yang gamblang bahwa dirinya secara sah telah lulus dari Fakultas Kehutanan. Terkait tadi Pak kedatangan dari TPUA. Alhamdulillah sudah terima tadi kanan rumah karena apapun beliau ini ingin silaturahmi tentu saya terima dengan baik. Dan yang kedua, karena beliau ini meminta untuk bisa saya menunjukkan ijazah asli, saya sampaikan bahwa tidak ada kewajiban dari saya untuk menunjukkan itu pada mereka, dan juga tidak ada kewenangan mereka mengatur saya untuk menunjukkan ijazah asli yang saya miliki.
Jadi sudah sangat jelas. Kemarin di UGM juga sudah memberikan penjelasan yang gamblang dan jelas, dan yang ketiga, saya mempertimbangkan karena ini sudah menjadi fitnah di mana-mana. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Siska Mawaski. Presiden ke-7 RI Joko Widodo baru saja menerima kedatangan perwakilan massa dari tim pembela ulama dan aktivis atau TPUA di rumahnya di Sumber, Kecamatan Banjarsari, Kota Solo, Jawa Tengah pada Rabu hari ini. Dalam pertemuan tersebut, Jokowi menolak untuk menunjukkan ijazah pendidikannya kepada perwakilan massa yang hadir. Untuk diketahui, polemik terkait aslian ijazah Jokowi sedang bergulir belakangan ini. Massa dari TPUA mencurigai ijazah Jokowi yang dikeluarkan oleh Universitas Gadjah Mada adalah palsu. Informasi lengkapnya terkait kabar ini akan disampaikan oleh jurnalis Tribun Solo, Ahmad Syarifuddin. Selamat siang, Ahmad. Ya, selamat siang, Siska. Baik, Ahmad, bisa dilaporkan seperti apa tadi jalannya kedatangan dari massa TPUA ke rumah Jokowi? Ya, seperti telah diketahui bersama rekan Siska dan Tribuners bahwa kelompok massa yang menamakan diri Tim Pembela Ulama dan Aktivis TPUA mendatangi kediaman mantan Presiden Jokowi, dan Jokowi pun menyambut mereka dan mempersilahkan sebanyak 3 orang perwakilan untuk masuk ke kediaman. Dan dari perwakilan massa tersebut menuntut Jokowi untuk menunjukkan ijazahnya, namun Jokowi menolak. Setidaknya ada 3 orang yang masuk ke kediaman Jokowi, dan di situ Jokowi menolak untuk menunjukkan ijazahnya dan mengembalikannya pada proses hukum yang sedang berjalan. Dan dari pihak Jokowi menjelaskan bahwa dari keempat perwakilan TPUA ini tidak memiliki wewenang dalam meminta Jokowi untuk menunjukkan ijazah. Selain itu juga Jokowi ingin mengembalikan ke proses hukum. Jokowi akan menunjukkan ijazahnya ketika diminta di pengadilan nanti. Dan ia juga menjelaskan bahwa UGM itu sudah memberikan penjelasan yang cukup gamblang terkait dengan keabsahan dari ijazah yang selama ini dipersoalkan. Begitu rekan Siska dan Tribuners. Baik, Ahmad, tadi ada yang menarik, tadi Jokowi menolak untuk menunjukkan ke massa TPUA, namun Jokowi kemudian menunjukkan ijazahnya kepada wartawan. Ahmad mungkin bisa ceritakan terkait dengan hal ini. Ya, benar rekan Siska dan Tribuners. Jadi sebelum massa TPUA hadir, awak media dipersilahkan masuk ke kediaman Jokowi, dan di situ Jokowi berbincang santai dengan kami para awak media. Kemudian di situ juga menunjukkan ijazah dari SD, SMP, SMA, dan bahkan hingga di perguruan tinggi semua ditunjukkan, dan semua dalam kondisi yang sangat baik dan terawat. Kemudian masih dalam map yang rapi, dan bahkan untuk ijazah UGM itu masih tersimpan di map asli yang dari dulu resmi dikeluarkan oleh UGM, dan di situ tertulis jelas bagaimana Jokowi dinyatakan lulus dari Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada, begitu. Baik, Ahmad, pertemuan tersebut sempat membicarakan sidang gugatan terkait ijazah ini. Ya, di situ juga menjelaskan, dan di statement Jokowi juga sempat dibicarakan bagaimana dia menyikapi gugatan yang saat ini sedang dilayangkan. Dan selama ini memang sudah 3 kali gugatan itu dilayangkan, dan semuanya belum berhasil membuktikan tuduhan bahwa ijazah Jokowi ini palsu. Dan baru kali ini Jokowi memutuskan untuk akan menggugat balik pihak-pihak yang menuduh ijazahnya palsu, dan karena ia merasa fitnah yang terus terjadi, kemudian pencemaran nama baik itu sudah
terlalu melebihi batas sehingga Jokowi merasa harus menggugat balik. Begitu rekan Siska. Oke, baik. Jadi Jokowi berencana untuk menggugat atau melakukan proses hukum terhadap pihak-pihak yang meragukan ijazahnya. Seperti itu ya, Ahmad? Ya, betul. Baik. Ahmad, apakah ada informasi lagi yang bisa Anda sampaikan terkait dengan kabar ini? Ya, mungkin hanya itu saja, karena setelah itu juga dari pihak yang menuduh bahwa ijazah Jokowi ini palsu, sebenarnya sempat juga akan melakukan gugatan lagi terkait dengan keterbukaan informasi publik. Namun ini juga sudah dijawab dari tadi juga ada pihak relawan juga yang mengutarakan bagaimana keterbukaan informasi publik itu tidak bisa sembarang orang kemudian meminta seseorang menunjukkan ijazah ataupun dokumen-dokumen penting yang lain karena itu bersifat privasi dan hanya orang-orang yang berwenang saja yang bisa meminta untuk menunjukkan dokumen-dokumen pribadi dan itu pun harus dipertanggungjawabkan dan atas keperluan tertentu begitu. Oke, baik. Terakhir terkait dengan tadi Jokowi sempat memperlihatkan ijazah kepada wartawan, apakah tadi rekan-rekan wartawan juga diperbolehkan mengambil gambarnya? Ya, sebagaimana prosedur tetap yang dari dulu sudah diberlakukan di kediaman mantan Presiden Jokowi, itu setiap siapapun yang masuk ke kediaman itu handphone tidak boleh dibawa masuk, jadi harus dikumpulkan. Itu berlaku untuk semua tamu, bahkan siapapun yang selama ini mengantri meminta foto itu semua harus mengumpulkan seperti tas, foto seperti tas, kemudian handphone, jaket dan lain sebagainya. Itu memang sebagai prosedur tetap di kediaman mantan Presiden Jokowi, termasuk ketika wartawan masuk ke situ juga melalui prosedur yang sama. Jadi di situ tidak diperkenankan membawa handphone ataupun alat perekaman dan di situ juga tidak diperkenankan merekam kecuali ada arahan untuk bisa direkam aktivitas di dalam tersebut. Gitu rekan Sika. Baik, terima kasih laporannya jurnalis Tribun Solo Ahmad Syarifuddin. Selamat bertugas kembali. Ketemu ya. Terus gimana Pak? Ketemu dengan Pak Jokowi dan Pak Jokowi kita minta satu silaturahmi dan yang kedua adalah ya beliau kita minta berkenan untuk bisa menunjukkan ijazah aslinya baik itu SD, SMP, SMA atau khususnya karena baru kita dari UGM ya S1 UGM Fakultas Kehutanan tidak ditunjukkan. Beliau tidak mengembalikan pengadilan. Kalau pengadilan langkah apa TPUA setelah ini? Hah? Langkah TPUA Ya itu tadi itu soal gugatan keterbukaan informasi publik. Satu KIP kan. Jadi diminta nantinya dibuka dong. Sebenarnya yang kita butuhkan rakyat atau masyarakat ini adalah bagaimana sebenarnya masa 10 tahun gitu kan menjabat sebagai presiden tidak bisa sesuatu tadi juga Pak keluar tuh ini sederhana loh. Ya itu sederhana itu seandainya dikeluarkan saja kepada masyarakat ini loh gitu kan ijazah asli saya selesai. Nanti soal pengujian atau verifikasi itu urusan yang lain gitu kan sebetulnya itu. Oke. Sini dong. Sini dong. Terkait tadi Pak kedatangan dari TPUA. Tahan ke. Alhamdulillah sudah saya terima tadi kanan dikit Mas Fajar. Karena apapun beliau ini ingin silaturahmi tentu saya terima dengan baik. Dan yang kedua karena beliau ini meminta untuk bisa saya menunjukkan ijazah asli, saya sampaikan bahwa tidak ada kewajiban dari saya untuk menunjukkan itu pada mereka dan juga tidak ada kewenangan mereka mengatur saya untuk menunjukkan ijazah asli yang saya miliki.
Jadi sudah sangat jelas. Kemarin di UGM juga sudah memberikan penjelasan yang gamblang dan jelas, dan yang ketiga, saya mempertimbangkan karena ini sudah menjadi fitnah di mana-mana, pencemaran nama baik, saya mempertimbangkan untuk melaporkan ini, membawa ini ke ranah. Yang dilaporkan siapa Pak? Nanti biar disiapkan oleh kuasa hukum. Artinya kalau setelah langkah ini mereka mengklaim masih akan melakukan langkah lagi, itu termasuk Enggak. Nanti akan kita segera putuskan. Ya. Nanti kuasa hukum yang akan melihat. Ya, oke, kira itu aja. Ya, juga saya sampaikan kalau ijazah asli itu diminta hakim, diminta pengadilan untuk ditunjukkan, saya siap untuk datang dan menunjukkan ijazah asli yang ada. Ya, tapi hakim yang meminta, pengadilan yang meminta. Ya, terima kasih. Aku pamit, ya. Terima kasih. Wah, saya nggak pernah melihat. Ya. Masih Ya, kasih. pantesan Pak. Oh, iya. Allah. Terbukti ijazah Jokowi ini palsu, seluruh keputusannya selama menjadi presiden batal itu salah. Pakar Hukum Tata Negara Mahfud MD angkat bicara mengenai keputusan Joko Widodo sebagai Presiden Republik Indonesia ke-7 saat dirinya menjabat adalah sah. Mahfud menyebut seluruh keputusan Joko Widodo selama menjadi presiden tidak batal secara hukum jika ijazahnya terbukti palsu. Dilansir dari Kompas.com, Mahfud menegaskan di dalam administrasi tata negara ada asas kepastian hukum. Mahfud membantah mengenai anggapan yang menyebut jika nantinya ijazah Jokowi terbukti palsu, maka seluruh keputusannya selama menjadi presiden dianggap batal. Terkait hal ini, Mahfud dengan tegas membantah adanya anggapan tersebut. Mahfud menambahkan keputusan hukum yang dimaksud yakni keputusan yang telah dikeluarkan secara sah, tetap mengikat dan tidak dapat dibatalkan. Mahfud juga menegaskan jika ijazah adalah palsu, maka Jokowi tidak dapat memenuhi syarat saat mencalonkan diri sebagai presiden di Komisi Pemilihan Umum atau KPU RI. Namun diketahui pada setiap keputusan Jokowi selama menjadi presiden tetaplah sah. Mahfud lantas mencontohkan langkah Soekarno saat melawan penjajah Belanda yang sejatinya melanggar konstitusi hingga akhirnya dianggap sah. Kalau terbukti ijazah Jokowi ini palsu, seluruh keputusannya selama menjadi presiden batal itu salah. Kalau di dalam hukum tata negara enggak begitu, di dalam hukum administrasi tata negara enggak begitu. Kalau hanya presiden tidak memenuhi syarat lalu jadi dengan cara memaksa, dengan cara manipulasi, lalu semua keputusannya salah. Dulu Bung Karno juga salah, mengambil kekuasaan yang melanggar konstitusi dari mana? Dari Belanda. Belanda tuh punya konstitusi yang disetujui oleh PBB waktu itu bahwa Indonesia itu bagian dari Nederland. Tapi Bung Karno lawan konstitusi itu. Satu, Bung Karno mengeluarkan dekret itu melanggar konstitusi. Tapi Bung Karno pada waktu itu mendapat dukungan bahwa saya didukung rakyat. Dan Mahkamah Agung menyatakan iya, demi kepentingan rakyat tidak apa-apa melanggar konstitusi. Maka dekret presiden itu dianggap sah. Orde Baru juga begitu. Nah, oleh sebab itu dalam hukum tata negara itu memahaminya bukan begitu. Kalau keputusan presiden itu hukum administrasi negaranya ada asas namanya asas kepastian hukum. Asas kepastian hukum itu keputusan yang sudah dikeluarkan secara sah itu tidak boleh dibatalkan, tetap mengikat.
Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo atau Jokowi mengklaim pihaknya akan mempertimbangkan langkah hukum menanggapi tudingan ijazah palsu. Jokowi merasa nama baiknya tercemar karena adanya isu yang dianggapnya sebagai fitnah. Hal ini disampaikan oleh Jokowi usai menemui perwakilan massa yang mendatangi kediaman di Solo, Jawa Tengah, Rabu 16 April 2025. Jokowi beranggapan bahwa hal ini dianggap sudah menjadi fitnah di mana-mana dan pencemaran nama baik. Maka dari itu, Jokowi mempertimbangkan untuk melaporkan ini ke ranah hukum. Diketahui sebelumnya, kediaman Jokowi telah didatangi sejumlah massa dari Tim Pembela Ulama dan Aktivis atau TPUA, Rabu 16 April sejak pagi. Kedatangan mereka disebut untuk melakukan silaturahmi sekaligus berharap mendapat kejelasan terkait ijazah Jokowi. Kedatangan mereka disambut baik oleh Jokowi, namun dirinya tetap enggan menunjukkan ijazah aslinya. Dalam hal ini, Jokowi beranggapan bahwa dirinya tidak memiliki kewajiban untuk melakukan hal itu. Tak hanya itu, Jokowi juga mengatakan Universitas Gadjah Mada atau UGM telah memberikan penjelasan yang gamblang bahwa dirinya secara sah telah lulus dari Fakultas Kehutanan. Terkait tadi Pak kedatangan dari TPUA. Alhamdulillah sudah saya terima tadi kanan dikit rumah. Mas Fajar. Karena apapun beliau ini ingin silaturahmi, tentu saya terima dengan baik. Dan yang kedua, karena beliau ini meminta untuk bisa saya menunjukkan ijazah asli, saya sampaikan bahwa tidak ada kewajiban dari saya untuk menunjukkan itu pada mereka, dan juga tidak ada kewenangan mereka mengatur saya untuk menunjukkan ijazah asli yang saya miliki. Jadi sudah sangat jelas, kemarin di UGM juga sudah memberikan penjelasan yang gamblang dan jelas, dan yang ketiga, saya mempertimbangkan karena ini sudah menjadi fitnah di mana-mana. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Siska Mawaski. Presiden ke-7 RI Joko Widodo baru saja menerima kedatangan perwakilan massa dari Tim Pembela Ulama dan Aktivis atau TPUA di rumahnya di Sumber, Kecamatan Banjarsari, Kota Solo, Jawa Tengah pada Rabu hari ini. Dalam pertemuan tersebut, Jokowi menolak untuk menunjukkan ijazah pendidikannya kepada perwakilan massa yang hadir. Untuk diketahui, polemik terkait aslian ijazah Jokowi sedang bergulir belakangan ini. Massa dari TPUA mencurigai ijazah Jokowi yang dikeluarkan oleh Universitas Gadjah Mada adalah palsu. Informasi lengkapnya terkait kabar ini akan disampaikan oleh jurnalis Tribun Solo, Ahmad Syarifuddin. Selamat siang, Ahmad. Ya, selamat siang, Siska. Baik, Ahmad, bisa dilaporkan seperti apa tadi jalannya kedatangan dari massa TPUA ke rumah Jokowi? Ya, seperti telah diketahui bersama rekan Siska dan Tribuners bahwa kelompok massa yang menamakan diri Tim Pembela Ulama dan Aktivis TPUA mendatangi kediaman mantan Presiden Jokowi, dan Jokowi pun menyambut mereka dan mempersilahkan sebanyak 3 orang perwakilan untuk masuk ke kediaman. Dan dari perwakilan massa tersebut menuntut Jokowi untuk menunjukkan ijazahnya, namun Jokowi menolak. Setidaknya ada 3 orang yang masuk ke kediaman Jokowi, dan di situ Jokowi menolak untuk menunjukkan ijazahnya dan mengembalikannya pada proses hukum yang sedang berjalan. Dan dari pihak Jokowi menjelaskan bahwa dari keempat perwakilan TPUA ini tidak memiliki wewenang dalam meminta Jokowi untuk menunjukkan ijazah. Selain itu juga Jokowi ingin mengembalikan ke proses hukum
Jokowi akan menunjukkan ijazahnya ketika diminta di pengadilan nanti. Dan ia juga menjelaskan bahwa UGM itu sudah memberikan penjelasan yang cukup gamblang terkait dengan keabsahan dari ijazah yang selama ini dipersoalkan. Begitu rekan Siska dan Tribuners. Baik, Ahmad, tadi ada yang menarik, tadi Jokowi menolak untuk menunjukkan ke masa TPUA, namun Jokowi kemudian menunjukkan ijazahnya kepada wartawan. Ahmad mungkin bisa ceritakan terkait dengan hal ini. Ya, benar rekan Siska dan Tribuners. Jadi sebelum masa TPUA hadir, awak media dipersilahkan masuk ke kediaman Jokowi, dan di situ Jokowi berbincang santai dengan kami para awak media. Kemudian di situ juga menunjukkan ijazah dari SD, SMP, SMA, dan bahkan hingga di perguruan tinggi semua ditunjukkan, dan semua dalam kondisi yang sangat baik dan terawat. Kemudian masih dalam map yang rapi, dan bahkan untuk ijazah UGM itu masih tersimpan di map asli yang dari dulu resmi dikeluarkan oleh UGM, dan di situ tertulis jelas bagaimana Jokowi dinyatakan lulus dari Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada, begitu. Baik, Ahmad, pertemuan tersebut sempat membicarakan sidang gugatan terkait ijazah ini. Ya, di situ juga menjelaskan, dan di statement Jokowi juga sempat dibicarakan bagaimana dia menyikapi gugatan yang saat ini sedang dilayangkan, dan selama ini memang sudah 3 kali gugatan itu dilayangkan, dan semuanya belum berhasil membuktikan tuduhan bahwa ijazah Jokowi ini palsu. Dan baru kali ini Jokowi memutuskan untuk akan menggugat balik pihak-pihak yang menuduh ijazahnya palsu, dan karena ia merasa fitnah yang terus terjadi, kemudian pencemaran nama baik itu sudah terlalu melebihi batas, sehingga Jokowi merasa harus menggugat balik. Begitu rekan Siska. Oke, baik. Jadi Jokowi berencana untuk menggugat atau melakukan proses hukum terhadap pihak-pihak yang meragukan ijazahnya. Seperti itu ya, Ahmad? Ya, betul. Baik. Ahmad, apakah ada informasi lagi yang bisa Anda sampaikan terkait dengan kabar ini? Ya, mungkin hanya itu saja, karena setelah itu juga dari pihak yang menuduh bahwa ijazah Jokowi ini palsu sebenarnya sempat juga akan melakukan gugatan lagi terkait dengan keterbukaan informasi publik. Namun ini juga sudah dijawab dari tadi juga ada pihak relawan juga yang mengutarakan bagaimana keterbukaan informasi publik itu tidak bisa sembarang orang kemudian meminta seseorang menunjukkan ijazah ataupun dokumen-dokumen penting yang lain, karena itu bersifat privasi, dan hanya orang-orang yang berwenang saja yang bisa meminta untuk menunjukkan dokumen-dokumen pribadi, dan itu pun harus dipertanggungjawabkan dan atas keperluan tertentu, begitu. Oke, baik. Terakhir terkait dengan tadi Jokowi sempat memperlihatkan ijazah kepada wartawan, apakah tadi rekan-rekan wartawan juga diperbolehkan mengambil gambarnya? Ya, sebagaimana prosedur tetap yang dari dulu sudah diberlakukan di kediaman mantan Presiden Jokowi, itu setiap siapapun yang masuk ke kediaman itu handphone tidak boleh dibawa masuk, jadi harus dikumpulkan. Itu berlaku untuk semua tamu, bahkan siapapun yang selama ini mengantri meminta foto, itu semua harus mengumpulkan seperti tas, foto seperti tas, kemudian handphone, jaket, dan lain sebagainya. Itu memang sebagai prosedur tetap di kediaman mantan Presiden Jokowi, termasuk ketika wartawan masuk ke situ juga melalui prosedur yang sama. Jadi di situ tidak diperkenankan membawa handphone ataupun alat perekaman, dan di situ juga tidak diperkenankan merekam, kecuali ada arahan untuk bisa direkam aktivitas di dalam tersebut. Gitu kan, Sika.
Baik, terima kasih laporannya jurnalis Tribun Solo Ahmad Syarifuddin. Selamat bertugas kembali. Ketemu ya. Terus gimana Pak? Ketemu dengan Pak Jokowi, dan Pak Jokowi kita minta satu silaturahmi, dan yang kedua adalah ya beliau kita minta berkenan untuk bisa menunjukkan ijazah aslinya, baik itu SD, SMP, SMA atau khususnya karena baru kita dari UGM ya S1 UGM Fakultas Kehutanan tidak ditunjukkan. Beliau tidak mengembalikan pengadilan. Kalau pengadilan langkah apa TPUA setelah ini? Hah? Langkah TPUA Ya itu tadi itu soal gugatan keterbukaan informasi publik satu KIP kan. Jadi diminta nantinya dibuka dong. Sebenarnya yang kita butuhkan rakyat atau masyarakat ini adalah bagaimana sebenarnya masa 10 tahun gitu kan menjabat sebagai presiden tidak bisa sesuatu tadi juga Pak keluar tuh ini sederhana loh. Ya itu sederhana itu seandainya dikeluarkan saja kepada masyarakat ini loh gitu kan ijazah asli saya selesai. Nanti soal pengujian atau verifikasi itu urusan yang lain gitu kan sebetulnya itu. Oke. Sini dong. Sini dong. Terkait tadi Pak kedatangan dari TPUA. Tahan ke. Alhamdulillah sudah saya terima tadi Kanan dikit, Mas Fajar. Karena apapun beliau ini ingin silaturahmi, tentu saya terima dengan baik. Kemudian yang kedua, karena beliau ini meminta untuk bisa saya menunjukkan ijazah asli, saya sampaikan bahwa tidak ada kewajiban dari saya untuk menunjukkan itu pada mereka, dan juga tidak ada kewenangan mereka mengatur saya untuk menunjukkan ijazah asli yang saya miliki. Jadi sudah sangat jelas kemarin di UGM juga sudah memberikan penjelasan yang gamblang dan jelas, dan yang ketiga saya mempertimbangkan karena ini sudah menjadi fitnah di mana-mana, pencemaran nama baik, saya mempertimbangkan untuk melaporkan ini, membawa ini ke ranah. Yang dilaporkan siapa Pak? Nanti biar disiapkan oleh kuasa hukum. Artinya kalau setelah langkah ini mereka mengklaim masih akan melakukan langkah lagi, itu termasuk Enggak. Nanti akan kita segera putuskan. Ya. Nanti kuasa hukum yang akan melihat. Ya, saya kira itu aja. Ya, juga saya sampaikan kalau ijazah asli itu diminta hakim, diminta pengadilan untuk ditunjukkan, saya siap untuk datang dan menunjukkan ijazah asli yang ada. Ya, tapi hakim yang meminta, pengadilan yang meminta. Ya, terima kasih. Masuk pamit, ya. Terima kasih. Wah, saya nggak pernah melihat. Ya. Masih. Ya, kasih. Pantesan Pak. Tadi ya. Terbukti ijazah Jokowi ini palsu, seluruh keputusannya selama menjadi presiden batal itu salah.
Pakar Hukum Tata Negara Mahfud MD angkat bicara mengenai keputusan Joko Widodo sebagai Presiden Republik Indonesia ke-7 saat dirinya menjabat adalah sah. Mahfud menyebut seluruh keputusan Joko Widodo selama menjadi presiden tidak batal secara hukum jika ijazahnya terbukti palsu. Dilansir dari Kompas.com, Mahfud menegaskan di dalam administrasi tata negara ada asas kepastian hukum. Mahfud membantah mengenai anggapan yang menyebut jika nantinya ijazah Jokowi terbukti palsu, maka seluruh keputusannya selama menjadi presiden dianggap batal. Terkait hal ini, Mahfud dengan tegas membantah adanya anggapan tersebut. Mahfud menambahkan keputusan hukum yang dimaksud yakni keputusan yang telah dikeluarkan secara sah, tetap mengikat dan tidak dapat dibatalkan. Mahfud juga menegaskan jika ijazah adalah palsu, maka Jokowi tidak dapat memenuhi syarat saat mencalonkan diri sebagai presiden di Komisi Pemilihan Umum atau KPU RI. Namun diketahui pada setiap keputusan Jokowi selama menjadi presiden tetaplah sah. Mahfud lantas mencontohkan langkah Soekarno saat melawan penjajah Belanda yang sejatinya melanggar konstitusi hingga akhirnya dianggap sah. Kalau terbukti ijazah Jokowi ini palsu, seluruh keputusannya selama menjadi presiden batal itu salah. Kalau di dalam hukum tata negara tidak begitu, di dalam hukum administrasi tata negara tidak begitu. Kalau hanya presiden tidak memenuhi syarat lalu jadi dengan cara memaksa, dengan cara manipulasi, lalu semua keputusannya salah. Dulu Bung Karno juga salah, mengambil kekuasaan yang melanggar konstitusi dari mana? Dari Belanda. Belanda tuh punya konstitusi yang disetujui oleh PBB waktu itu bahwa Indonesia itu bagian dari Nederland. Tapi Bung Karno lawan konstitusi itu. Satu, Bung Karno mengeluarkan dekret itu melanggar konstitusi. Tapi Bung Karno pada waktu itu mendapat dukungan bahwa saya didukung rakyat. Dan Mahkamah Agung menyatakan iya, demi kepentingan rakyat tidak apa-apa melanggar konstitusi. Maka dekret presiden itu dianggap sah. Orde Baru juga begitu. Nah, oleh sebab itu dalam hukum tata negara itu memahaminya bukan begitu. Kalau keputusan presiden itu hukum administrasi negaranya ada asas namanya asas kepastian hukum. Asas kepastian hukum itu keputusan yang sudah dikeluarkan secara sah itu tidak boleh dibatalkan, tetap mengikat. Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo atau Jokowi mengklaim pihaknya akan mempertimbangkan langkah hukum menanggapi tudingan ijazah palsu. Jokowi merasa nama baiknya tercemar karena adanya isu yang dianggapnya sebagai fitnah. Hal ini disampaikan oleh Jokowi usai menemui perwakilan massa yang mendatangi kediaman di Solo, Jawa Tengah, Rabu 16 April 2025. Jokowi beranggapan bahwa hal ini dianggap sudah menjadi fitnah di mana-mana dan pencemaran nama baik. Maka dari itu, Jokowi mempertimbangkan untuk melaporkan ini ke ranah hukum. Diketahui sebelumnya, kediaman Jokowi telah didatangi sejumlah massa dari Tim Pembela Ulama dan Aktivis atau TPUA, Rabu 16 April sejak pagi. Kedatangan mereka disebut untuk melakukan silaturahmi sekaligus berharap mendapat kejelasan terkait ijazah Jokowi. Kedatangan mereka disambut baik oleh Jokowi, namun dirinya tetap enggan menunjukkan ijazah aslinya. Dalam hal ini, Jokowi beranggapan bahwa dirinya tidak memiliki kewajiban untuk melakukan hal itu. Tak hanya itu, Jokowi juga mengatakan Universitas Gadjah Mada atau UGM telah memberikan penjelasan yang gamblang bahwa dirinya secara sah telah lulus dari Fakultas Kehutanan. Terkait tadi Pak kedatangan dari TPUA. Alhamdulillah sudah saya terima tadi di rumah. Karena apapun beliau ini ingin silaturahmi, tentu saya terima dengan baik. Dan yang kedua, karena beliau ini meminta bisa saya menunjukkan ijazah asli, saya sampaikan bahwa tidak ada kewajiban dari saya untuk menunjukkan itu pada mereka, dan juga tidak ada kewenangan mereka mengatur saya untuk menunjukkan ijazah asli yang saya miliki.
Jadi sudah sangat jelas. Kemarin di UGM juga sudah memberikan penjelasan yang gamblang dan jelas, dan yang ketiga, saya mempertimbangkan karena ini sudah menjadi fitnah di mana-mana. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Siska Mawaski. Presiden ke-7 RI Joko Widodo baru saja menerima kedatangan perwakilan massa dari tim pembela ulama dan aktivis atau TPUA di rumahnya di Sumber, Kecamatan Banjarsari, Kota Solo, Jawa Tengah pada Rabu hari ini. Dalam pertemuan tersebut, Jokowi menolak untuk menunjukkan ijazah pendidikannya kepada perwakilan massa yang hadir. Untuk diketahui, polemik terkait aslian ijazah Jokowi sedang bergulir belakangan ini. Massa dari TPUA mencurigai ijazah Jokowi yang dikeluarkan oleh Universitas Gadjah Mada adalah palsu. Informasi lengkapnya terkait kabar ini akan disampaikan oleh jurnalis Tribun Solo, Ahmad Syarifuddin. Selamat siang, Ahmad. Ya, selamat siang, Siska. Baik, Ahmad, bisa dilaporkan seperti apa tadi jalannya kedatangan dari massa TPUA ke rumah Jokowi? Ya, seperti telah diketahui bersama rekan Siska dan Tribuners bahwa kelompok massa yang menamakan diri Tim Pembela Ulama dan Aktivis TPUA mendatangi kediaman mantan Presiden Jokowi, dan Jokowi pun menyambut mereka dan mempersilahkan sebanyak 3 orang perwakilan untuk masuk ke kediaman. Dan dari perwakilan massa tersebut menuntut Jokowi untuk menunjukkan ijazahnya, namun Jokowi menolak. Setidaknya ada 3 orang yang masuk ke kediaman Jokowi, dan di situ Jokowi menolak untuk menunjukkan ijazahnya dan mengembalikannya pada proses hukum yang sedang berjalan. Dan dari pihak Jokowi menjelaskan bahwa dari keempat perwakilan TPUA ini tidak memiliki wewenang dalam meminta Jokowi untuk menunjukkan ijazah. Selain itu juga Jokowi ingin mengembalikan ke proses hukum. Jokowi akan menunjukkan ijazahnya ketika diminta di pengadilan nanti. Dan ia juga menjelaskan bahwa UGM itu sudah memberikan penjelasan yang cukup gamblang terkait dengan keabsahan dari ijazah yang selama ini dipersoalkan. Begitu rekan Siska dan Tribuners. Baik, Ahmad, tadi ada yang menarik, tadi Jokowi menolak untuk menunjukkan ke massa TPUA, namun Jokowi kemudian menunjukkan ijazahnya kepada wartawan. Ahmad mungkin bisa ceritakan terkait dengan hal ini. Ya, benar rekan Siska dan Tribuners. Jadi sebelum masa TPUA hadir, awak media dipersilahkan masuk ke kediaman Jokowi, dan di situ Jokowi berbincang santai dengan kami para awak media. Kemudian di situ juga menunjukkan ijazah dari SD, SMP, SMA, dan bahkan hingga di perguruan tinggi semua ditunjukkan, dan semua dalam kondisi yang sangat baik dan terawat. Kemudian masih dalam map yang rapi, dan bahkan untuk ijazah UGM itu masih tersimpan di map asli yang dari dulu resmi dikeluarkan oleh UGM, dan di situ tertulis jelas bagaimana Jokowi dinyatakan lulus dari Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada, begitu. Baik, Ahmad, pertemuan tersebut sempat membicarakan sidang gugatan terkait ijazah ini. Ya, di situ juga menjelaskan, dan di statement Jokowi juga sempat dibicarakan bagaimana dia menyikapi gugatan yang saat ini sedang dilayangkan. Dan selama ini memang sudah 3 kali gugatan itu dilayangkan, dan semuanya belum berhasil membuktikan tuduhan bahwa ijazah Jokowi ini palsu. Dan baru kali ini Jokowi memutuskan untuk akan menggugat balik pihak-pihak yang menuduh ijazahnya palsu, dan karena ia merasa fitnah yang terus terjadi, kemudian pencemaran nama baik itu sudah
terlalu melebihi batas sehingga Jokowi merasa harus menggugat balik. Begitu rekan Siska. Oke, baik. Jadi Jokowi berencana untuk menggugat atau melakukan proses hukum terhadap pihak-pihak yang meragukan ijazahnya. Seperti itu ya, Ahmad? Ya, betul. Baik. Ahmad, apakah ada informasi lagi yang bisa Anda sampaikan terkait dengan kabar ini? Mungkin hanya itu saja, karena setelah itu juga dari pihak yang menuduh bahwa ijazah Jokowi ini palsu, sebenarnya sempat juga akan melakukan gugatan lagi terkait dengan keterbukaan informasi publik. Namun ini juga sudah dijawab dari tadi juga ada pihak relawan juga yang mengutarakan bagaimana keterbukaan informasi publik itu tidak bisa sembarang orang kemudian meminta seseorang menunjukkan ijazah ataupun dokumen-dokumen penting yang lain karena itu bersifat privasi dan hanya orang-orang yang berwenang saja yang bisa meminta untuk menunjukkan dokumen-dokumen pribadi dan itu pun harus dipertanggungjawabkan dan atas keperluan tertentu begitu. Oke, baik. Terakhir terkait dengan tadi Jokowi sempat memperlihatkan ijazah kepada wartawan, apakah tadi rekan-rekan wartawan juga diperbolehkan mengambil gambarnya? Ya, sebagaimana prosedur tetap yang dari dulu sudah diberlakukan di kediaman mantan Presiden Jokowi, itu setiap siapapun yang masuk ke kediaman itu handphone tidak boleh dibawa masuk, jadi harus dikumpulkan. Itu berlaku untuk semua tamu, bahkan siapapun yang selama ini mengantri meminta foto itu semua harus mengumpulkan seperti tas, foto seperti tas, kemudian handphone, jaket dan lain sebagainya. Itu memang sebagai prosedur tetap di kediaman mantan Presiden Jokowi, termasuk ketika wartawan masuk ke situ juga melalui prosedur yang sama. Jadi di situ tidak diperkenankan membawa handphone ataupun alat perekaman dan di situ juga tidak diperkenankan merekam kecuali ada arahan untuk bisa direkam aktivitas di dalam tersebut. Gitu rekan Sika. Baik, terima kasih laporannya jurnalis Tribun Solo Ahmad Syarifuddin. Selamat bertugas kembali. Ketemu ya. Terus gimana, Pak? Ketemu dengan Pak Jokowi dan Pak Jokowi kita minta satu silaturahmi dan yang kedua adalah ya beliau kita minta berkenan untuk bisa menunjukkan ijazah aslinya, baik itu SD, SMP, SMA atau khususnya karena baru kita dari UGM ya S1 UGM Fakultas Kehutanan tidak ditunjukkan. Beliau tidak mengembalikan pengadilan. Kalau pengadilan langkah apa TPUA setelah ini? Langkah TPUA ya itu tadi itu soal gugatan keterbukaan informasi publik. Satu KIP kan. Jadi diminta nantinya dibuka dong. Sebenarnya yang kita butuhkan rakyat atau masyarakat ini adalah bagaimana sebenarnya masa 10 tahun gitu kan menjabat sebagai presiden tidak bisa sesuatu tadi juga Pak keluar tuh ini sederhana loh. Ya itu sederhana itu seandainya dikeluarkan saja kepada masyarakat ini loh gitu kan ijazah asli saya selesai. Nanti soal pengujian atau verifikasi itu urusan yang lain gitu kan sebetulnya itu. Oke. Terkait tadi Pak kedatangan dari TPUA. Alhamdulillah sudah saya terima tadi kanan dikit karena apapun beliau ini ingin silaturahmi tentu saya terima dengan baik. Kemudian yang kedua karena beliau ini meminta untuk bisa saya menunjukkan ijazah asli, saya sampaikan bahwa tidak ada kewajiban dari saya untuk menunjukkan itu kepada mereka dan juga tidak ada kewenangan mereka mengatur saya untuk menunjukkan ijazah asli yang saya miliki.
Jadi sudah sangat jelas. Kemarin di UGM juga sudah memberikan penjelasan yang gamblang dan jelas, dan yang ketiga, saya mempertimbangkan karena ini sudah menjadi fitnah di mana-mana, pencemaran nama baik, saya mempertimbangkan untuk melaporkan ini, membawa ini ke ranah. Yang dilaporkan siapa Pak? Nanti biar disiapkan oleh kuasa hukum. Artinya kalau setelah langkah ini mereka mengklaim masih akan melakukan langkah lagi, itu termasuk Enggak. Nanti akan kita segera putuskan. Ya. Nanti kuasa hukum yang akan melihat. Ya, saya kira itu aja. terkait yang Ya, juga saya sampaikan kalau ijazah asli itu diminta hakim, diminta pengadilan untuk ditunjukkan, saya siap untuk datang dan menunjukkan ijazah asli yang ada. Ya, tapi hakim yang meminta, pengadilan yang meminta. mereka kan sudah mendengar jawaban. Ya, terima kasih. Masuk pamit. Ya. Ada yang beredar. Terima kasih. Wah, saya nggak pernah melihat. Ya. Masih Ya. pantesan bawah tadi ya. Terbukti ijazah Jokowi ini palsu, seluruh keputusannya selama menjadi presiden batal, itu salah. Pakar Hukum Tata Negara Mahfud MD angkat bicara mengenai keputusan Joko Widodo sebagai Presiden Republik Indonesia ke-7 saat dirinya menjabat adalah sah. Mahfud menyebut seluruh keputusan Joko Widodo selama menjadi presiden tidak batal secara hukum jika ijazahnya terbukti palsu. Dilansir dari Kompas.com, Mahfud menegaskan di dalam administrasi tata negara ada asas kepastian hukum. Mahfud membantah mengenai anggapan yang menyebut jika nantinya ijazah Jokowi terbukti palsu, maka seluruh keputusannya selama menjadi presiden dianggap batal. Terkait hal ini, Mahfud dengan tegas membantah adanya anggapan tersebut. Mahfud menambahkan keputusan hukum yang dimaksud yakni keputusan yang telah dikeluarkan secara sah, tetap mengikat dan tidak dapat dibatalkan. Mahfud juga menegaskan jika ijazah adalah palsu, maka Jokowi tidak dapat memenuhi syarat saat mencalonkan diri sebagai presiden di Komisi Pemilihan Umum atau KPU RI. Namun diketahui pada setiap keputusan Jokowi selama menjadi presiden tetaplah sah. Mahfud lantas mencontohkan langkah Soekarno saat melawan penjajah Belanda yang sejatinya melanggar konstitusi hingga akhirnya dianggap sah. Kalau terbukti ijazah Jokowi ini palsu, seluruh keputusannya selama menjadi presiden batal, itu salah. Kalau di dalam hukum tata negara tidak begitu, di dalam hukum administrasi tata negara tidak begitu. Kalau hanya presiden tidak memenuhi syarat lalu jadi dengan cara memaksa, dengan cara manipulasi, lalu semua keputusannya salah. Dulu Bung Karno juga salah, mengambil kekuasaan yang melanggar konstitusi dari mana? Dari Belanda. Belanda tuh punya konstitusi yang disetujui oleh PBB waktu itu, bahwa Indonesia itu bagian dari Nederland. Tapi Bung Karno lawan konstitusi itu. Satu, Bung Karno mengeluarkan dekret itu melanggar konstitusi. Tapi Bung Karno pada waktu itu mendapat dukungan bahwa saya didukung rakyat. Dan Mahkamah Agung menyatakan iya, demi kepentingan rakyat tidak apa-apa melanggar konstitusi. Maka dekret presiden itu dianggap sah. Orde Baru juga begitu. Nah, oleh sebab itu dalam hukum tata negara itu memahaminya bukan begitu. Kalau keputusan presiden itu hukum administrasi negaranya ada asas namanya asas kepastian hukum. Asas kepastian hukum itu keputusan yang sudah dikeluarkan secara sah itu tidak boleh dibatalkan, tetap mengikat.
Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo atau Jokowi mengklaim pihaknya akan mempertimbangkan langkah hukum menanggapi tudingan ijazah palsu. Jokowi merasa nama baiknya tercemar karena adanya isu yang dianggapnya sebagai fitnah. Hal ini disampaikan oleh Jokowi usai menemui perwakilan massa yang mendatangi kediaman di Solo, Jawa Tengah, Rabu 16 April 2025. Jokowi beranggapan bahwa hal ini dianggap sudah menjadi fitnah di mana-mana dan pencemaran nama baik. Maka dari itu, Jokowi mempertimbangkan untuk melaporkan ini ke ranah hukum. Diketahui sebelumnya, kediaman Jokowi telah didatangi sejumlah massa dari Tim Pembela Ulama dan Aktivis atau TPUA, Rabu 16 April sejak pagi. Kedatangan mereka disebut untuk melakukan silaturahmi sekaligus berharap mendapat kejelasan terkait ijazah Jokowi. Kedatangan mereka disambut baik oleh Jokowi, namun dirinya tetap enggan menunjukkan ijazah aslinya. Dalam hal ini, Jokowi beranggapan bahwa dirinya tidak memiliki kewajiban untuk melakukan hal itu. Tak hanya itu, Jokowi juga mengatakan Universitas Gadjah Mada atau UGM telah memberikan penjelasan yang gamblang bahwa dirinya secara sah telah lulus dari Fakultas Kehutanan. Terkait tadi Pak kedatangan dari TPUA. Alhamdulillah sudah saya terima tadi di rumah, karena apapun beliau ini ingin silaturahmi, tentu saya terima dengan baik. Dan yang kedua, karena beliau ini meminta untuk bisa saya menunjukkan ijazah asli, saya sampaikan bahwa tidak ada kewajiban dari saya untuk menunjukkan itu kepada mereka, dan juga tidak ada kewenangan mereka mengatur saya untuk menunjukkan ijazah asli yang saya miliki. Jadi sudah sangat jelas, kemarin di UGM juga sudah memberikan penjelasan yang gamblang dan jelas, dan yang ketiga, saya mempertimbangkan karena ini sudah menjadi fitnah di mana-mana. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Siska Mawaski. Presiden ke-7 RI Joko Widodo baru saja menerima kedatangan perwakilan massa dari Tim Pembela Ulama dan Aktivis atau TPUA di rumahnya di Sumber, Kecamatan Banjarsari, Kota Solo, Jawa Tengah pada Rabu hari ini. Dalam pertemuan tersebut, Jokowi menolak untuk menunjukkan ijazah pendidikannya kepada perwakilan massa yang hadir. Untuk diketahui, polemik terkait aslian ijazah Jokowi sedang bergulir belakangan ini. Massa dari TPUA mencurigai ijazah Jokowi yang dikeluarkan oleh Universitas Gadjah Mada adalah palsu. Informasi lengkapnya terkait kabar ini akan disampaikan oleh jurnalis Tribun Solo, Ahmad Syarifuddin. Selamat siang, Ahmad. Ya, selamat siang, Siska. Baik, Ahmad, bisa dilaporkan seperti apa tadi jalannya kedatangan dari massa TPUA ke rumah Jokowi? Ya, seperti telah diketahui bersama rekan Siska dan Tribuners bahwa kelompok massa yang menamakan diri Tim Pembela Ulama dan Aktivis TPUA mendatangi kediaman mantan Presiden Jokowi, dan Jokowi pun menyambut mereka dan mempersilahkan sebanyak 3 orang perwakilan untuk masuk ke kediaman. Dan dari perwakilan massa tersebut menuntut Jokowi untuk menunjukkan ijazahnya, namun Jokowi menolak. Setidaknya ada 3 orang yang masuk ke kediaman Jokowi, dan di situ Jokowi menolak untuk menunjukkan ijazahnya dan mengembalikannya pada proses hukum yang sedang berjalan. Dan dari pihak Jokowi menjelaskan bahwa dari keempat perwakilan TPUA ini tidak memiliki wewenang dalam meminta Jokowi untuk menunjukkan ijazah. Selain itu juga Jokowi ingin mengembalikan ke proses hukum
Jokowi akan menunjukkan ijazahnya ketika diminta di pengadilan nanti. Dan ia juga menjelaskan bahwa UGM itu sudah memberikan penjelasan yang cukup gamblang terkait dengan keabsahan dari ijazah yang selama ini dipersoalkan. Begitu rekan Siska dan Tribuners. Baik, Ahmad, tadi ada yang menarik, tadi Jokowi menolak untuk menunjukkan ke masa TPUA, namun Jokowi kemudian menunjukkan ijazahnya kepada wartawan. Ahmad mungkin bisa ceritakan terkait dengan hal ini. Ya, benar rekan Siska dan Tribuners. Jadi sebelum masa TPUA hadir, awak media dipersilahkan masuk ke kediaman Jokowi, dan di situ Jokowi berbincang santai dengan kami para awak media. Kemudian di situ juga menunjukkan ijazah dari SD, SMP, SMA, dan bahkan hingga di perguruan tinggi semua ditunjukkan, dan semua dalam kondisi yang sangat baik dan terawat. Kemudian masih dalam map yang rapi, dan bahkan untuk ijazah UGM itu masih tersimpan di map asli yang dari dulu resmi dikeluarkan oleh UGM, dan di situ tertulis jelas bagaimana Jokowi dinyatakan lulus dari Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada, begitu. Baik, Ahmad, pertemuan tersebut sempat membicarakan sidang gugatan terkait ijazah ini. Ya, di situ juga menjelaskan, dan di statement Jokowi juga sempat dibicarakan bagaimana dia menyikapi gugatan yang saat ini sedang dilayangkan, dan selama ini memang sudah 3 kali gugatan itu dilayangkan, dan semuanya belum berhasil membuktikan tuduhan bahwa ijazah Jokowi ini palsu. Dan baru kali ini Jokowi memutuskan untuk akan menggugat balik pihak-pihak yang menuduh ijazahnya palsu, dan karena ia merasa fitnah yang terus terjadi, kemudian pencemaran nama baik itu sudah terlalu melebihi batas, sehingga Jokowi merasa harus menggugat balik. Begitu rekan Siska. Oke, baik. Jadi Jokowi berencana untuk menggugat atau melakukan proses hukum terhadap pihak-pihak yang meragukan ijazahnya, seperti itu ya, Ahmad? Ya, betul. Baik. Ahmad, apakah ada informasi lagi yang bisa Anda sampaikan terkait dengan kabar ini? Ya, mungkin hanya itu saja, karena setelah itu juga dari pihak yang menuduh bahwa ijazah Jokowi ini palsu sebenarnya sempat juga akan melakukan gugatan lagi terkait dengan keterbukaan informasi publik. Namun ini juga sudah dijawab dari tadi juga ada pihak relawan juga yang mengutarakan bagaimana keterbukaan informasi publik itu tidak bisa sembarang orang kemudian meminta seseorang menunjukkan ijazah ataupun dokumen-dokumen penting yang lain, karena itu bersifat privasi, dan hanya orang-orang yang berwenang saja yang bisa meminta untuk menunjukkan dokumen-dokumen pribadi, dan itu pun harus dipertanggungjawabkan dan atas keperluan tertentu, begitu. Oke, baik. Terakhir terkait dengan tadi Jokowi sempat memperlihatkan ijazah kepada wartawan, apakah tadi rekan-rekan wartawan juga diperbolehkan mengambil gambarnya? Ya, sebagaimana prosedur tetap yang dari dulu sudah diberlakukan di kediaman mantan Presiden Jokowi, itu setiap siapapun yang masuk ke kediaman itu handphone tidak boleh dibawa masuk, jadi harus dikumpulkan. Itu berlaku untuk semua tamu, bahkan siapapun yang selama ini mengantri meminta foto, itu semua harus mengumpulkan seperti tas, foto seperti tas, kemudian handphone, jaket, dan lain sebagainya. Itu memang sebagai prosedur tetap di kediaman mantan Presiden Jokowi, termasuk ketika wartawan masuk ke situ juga melalui prosedur yang sama. Jadi di situ tidak diperkenankan membawa handphone ataupun alat perekaman, dan di situ juga tidak diperkenankan merekam, kecuali ada arahan untuk bisa direkam aktivitas di dalam tersebut. Gitu, rekan Sika.
Baik, terima kasih laporannya jurnalis Tribun Solo Ahmad Syarifuddin. Selamat bertugas kembali. Ketemu dengan Pak Jokowi, dan Pak Jokowi kita minta satu silaturahmi, dan yang kedua adalah ya beliau kita minta berkenan untuk bisa menunjukkan ijazah aslinya, baik itu SD, SMP, SMA atau khususnya karena baru kita dari UGM ya S1 UGM Fakultas Kedokteran tidak ditunjukkan. Beliau tidak mengembalikan pengadilan. Kalau pengadilan apa TPUA setelah ini? Langkah TPUA ya itu tadi itu soal gugatan keterbukaan informasi publik satu KIP kan. Jadi diminta nantinya dibuka dong. Sebenarnya yang kita butuhkan rakyat atau masyarakat ini adalah bagaimana sebenarnya masa 10 tahun gitu kan menjabat sebagai presiden tidak bisa sesuatu tadi juga Pak keluar tuh ini sederhana loh. Ya itu sederhana itu seandainya dikeluarkan saja kepada masyarakat ini loh gitu kan ijazah asli saya selesai. Nanti soal pengujian atau verifikasi itu urusan yang lain gitu kan sebetulnya itu. Oke. Terkait tadi Pak kedatangan dari TPUA. Alhamdulillah sudah saya terima tadi di rumah. Karena apapun beliau ini ingin silaturahmi, tentu saya terima dengan baik. Kemudian yang kedua, karena beliau ini meminta untuk bisa saya menunjukkan ijazah asli, saya sampaikan bahwa tidak ada kewajiban dari saya untuk menunjukkan itu pada mereka, dan juga tidak ada kewenangan mereka mengatur saya untuk menunjukkan ijazah asli yang saya miliki. Jadi sudah sangat jelas kemarin kemudian juga sudah memberikan penjelasan yang gamblang dan jelas, dan yang ketiga saya mempertimbangkan karena ini sudah menjadi fitnah di mana-mana, pencemaran nama baik, saya mempertimbangkan untuk melaporkan ini, membawa ini ke ranah. Yang dilaporkan siapa Pak? Nanti biar disiapkan oleh kuasa hukum. Artinya kalau setelah langkah ini mereka mengklaim masih akan melakukan langkah lagi, itu termasuk Enggak. Nanti akan kita segera putuskan. Ya. Nanti kuasa hukum yang akan melihat. Ya, kira itu aja. Ya, juga saya sampaikan kalau ijazah asli itu diminta hakim, diminta pengadilan untuk ditunjukkan, saya siap untuk datang dan menunjukkan ijazah asli yang ada. Ya, tapi hakim yang meminta, pengadilan yang meminta. Ya, terima kasih. Masuk pamit, ya. Terima kasih. Wah, saya nggak pernah melihat. Ya. Masih Pantesan Bapak. Tadi ya. Terbukti ijazah Jokowi ini palsu, seluruh keputusannya selama menjadi presiden batal itu salah.
Pakar Hukum Tata Negara Mahfud MD angkat bicara mengenai keputusan Joko Widodo sebagai Presiden Republik Indonesia ke-7 saat dirinya menjabat adalah sah. Mahfud menyebut seluruh keputusan Joko Widodo selama menjadi presiden tidak batal secara hukum jika ijazahnya terbukti palsu. Dilansir dari Kompas.com, Mahfud menegaskan di dalam administrasi tata negara ada asas kepastian hukum. Mahfud membantah mengenai anggapan yang menyebut jika nantinya ijazah Jokowi terbukti palsu, maka seluruh keputusannya selama menjadi presiden dianggap batal. Terkait hal ini, Mahfud dengan tegas membantah adanya anggapan tersebut. Mahfud menambahkan keputusan hukum yang dimaksud yakni keputusan yang telah dikeluarkan secara sah, tetap mengikat dan tidak dapat dibatalkan. Mahfud juga menegaskan jika ijazah adalah palsu, maka Jokowi tidak dapat memenuhi syarat saat mencalonkan diri sebagai presiden di Komisi Pemilihan Umum atau KPU RI. Namun diketahui pada setiap keputusan Jokowi selama menjadi presiden tetaplah sah. Mahfud lantas mencontohkan langkah Soekarno saat melawan penjajah Belanda yang sejatinya melanggar konstitusi hingga akhirnya dianggap sah. Kalau terbukti ijazah Jokowi ini palsu, seluruh keputusannya selama menjadi presiden batal itu salah. Kalau di dalam hukum tata negara enggak begitu, di dalam hukum administrasi tata negara enggak begitu. Kalau hanya presiden tidak memenuhi syarat lalu jadi dengan cara memaksa, dengan cara manipulasi lalu semua keputusannya salah. Oh, dulu Bung Karno juga salah, mengambil kekuasaan yang melanggar konstitusi dari mana? Dari Belanda. Belanda tuh punya konstitusi yang disetujui oleh PBB waktu itu bahwa Indonesia itu bagian dari Nederland. Tapi Bung Karno lawan konstitusi itu. Satu, Bung Karno mengeluarkan dekret itu melanggar konstitusi. Tapi Bung Karno pada waktu itu mendapat dukungan bahwa saya didukung rakyat. Dan Mahkamah Agung menyatakan iya, demi kepentingan rakyat tidak apa-apa melanggar konstitusi. Maka dekret presiden itu dianggap sah. Orde Baru juga begitu. Nah, oleh sebab itu dalam hukum tata negara itu memahaminya bukan begitu. Kalau keputusan presiden itu hukum administrasi negaranya ada asas namanya asas kepastian hukum. Asas kepastian hukum itu keputusan yang sudah dikeluarkan secara sah itu tidak boleh dibatalkan, tetap mengikat. Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo atau Jokowi mengklaim pihaknya akan mempertimbangkan langkah hukum menanggapi tudingan ijazah palsu. Jokowi merasa nama baiknya tercemar karena adanya isu yang dianggapnya sebagai fitnah. Hal ini disampaikan oleh Jokowi usai menemui perwakilan massa yang mendatangi kediaman di Solo, Jawa Tengah, Rabu 16 April 2025. Jokowi beranggapan bahwa hal ini dianggap sudah menjadi fitnah di mana-mana dan pencemaran nama baik. Maka dari itu, Jokowi mempertimbangkan untuk melaporkan ini ke ranah hukum. Diketahui sebelumnya, kediaman Jokowi telah didatangi sejumlah massa dari Tim Pembela Ulama dan Aktivis atau TPUA, Rabu 16 April sejak pagi. Kedatangan mereka disebut untuk melakukan silaturahmi sekaligus berharap mendapat kejelasan terkait ijazah Jokowi. Kedatangan mereka disambut baik oleh Jokowi, namun dirinya tetap enggan menunjukkan ijazah aslinya. Dalam hal ini, Jokowi beranggapan bahwa dirinya tidak memiliki kewajiban untuk melakukan hal itu. Tak hanya itu, Jokowi juga mengatakan Universitas Gadjah Mada atau UGM telah memberikan penjelasan yang gamblang bahwa dirinya secara sah telah lulus dari Fakultas Kehutanan. Terkait tadi Pak kedatangan dari TPUA. Alhamdulillah sudah saya terima tadi di rumah. Karena apapun beliau ini ingin silaturahmi, tentu saya terima dengan baik. Dan yang kedua, karena beliau ini meminta untuk bisa saya menunjukkan ijazah asli, saya sampaikan bahwa tidak ada kewajiban dari saya untuk menunjukkan itu pada mereka, dan juga tidak ada kewenangan mereka mengatur saya untuk menunjukkan ijazah asli yang saya miliki. Jadi
Jadi sudah sangat jelas. Kemarin di UGM juga sudah memberikan penjelasan yang gamblang dan jelas. Dan yang ketiga, saya mempertimbangkan karena ini sudah menjadi fitnah di mana-mana. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Siska Mawaski. Presiden ke-7 RI Joko Widodo baru saja menerima kedatangan perwakilan massa dari Tim Pembela Ulama dan Aktivis atau TPUA di rumahnya di Sumber, Kecamatan Banjarsari, Kota Solo, Jawa Tengah pada Rabu hari ini. Dalam pertemuan tersebut, Jokowi menolak untuk menunjukkan ijazah pendidikannya kepada perwakilan massa yang hadir. Untuk diketahui, polemik terkait aslian ijazah Jokowi sedang bergulir belakangan ini. Massa dari TPUA mencurigai ijazah Jokowi yang dikeluarkan oleh Universitas Gadjah Mada adalah palsu. Informasi lengkapnya terkait kabar ini akan disampaikan oleh jurnalis Tribun Solo, Ahmad Syarifuddin. Selamat siang, Ahmad. Ya, selamat siang, Siska. Baik, Ahmad, bisa dilaporkan seperti apa tadi jalannya kedatangan dari massa TPUA ke rumah Jokowi? Ya, seperti telah diketahui bersama rekan Siska dan Tribuners bahwa kelompok massa yang menamakan diri Tim Pembela Ulama dan Aktivis TPUA mendatangi kediaman mantan Presiden Jokowi, dan Jokowi pun menyambut mereka dan mempersilahkan sebanyak 3 orang perwakilan untuk masuk ke kediaman. Dan dari perwakilan massa tersebut menuntut Jokowi untuk menunjukkan ijazahnya, namun Jokowi menolak. Setidaknya ada 3 orang yang masuk ke kediaman Jokowi, dan di situ Jokowi menolak untuk menunjukkan ijazahnya dan mengembalikannya pada proses hukum yang sedang berjalan. Dan dari pihak Jokowi menjelaskan bahwa dari keempat perwakilan TPUA ini tidak memiliki wewenang dalam meminta Jokowi untuk menunjukkan ijazah. Selain itu juga Jokowi ingin mengembalikan ke proses hukum. Jokowi akan menunjukkan ijazahnya ketika diminta di pengadilan nanti. Dan ia juga menjelaskan bahwa UGM itu sudah memberikan penjelasan yang cukup gamblang terkait dengan keabsahan dari ijazah yang selama ini dipersoalkan. Begitu rekan Siska dan Tribuners. Baik, Ahmad, tadi ada yang menarik, tadi Jokowi menolak untuk menunjukkan ke massa TPUA, namun Jokowi kemudian menunjukkan ijazahnya kepada wartawan. Ahmad mungkin bisa ceritakan terkait dengan hal ini? Ya, benar rekan Siska dan Tribuners. Jadi sebelum massa TPUA hadir, awak media dipersilahkan masuk ke kediaman Jokowi, dan di situ Jokowi berbincang santai dengan kami para awak media. Kemudian di situ juga menunjukkan ijazah dari SD, SMP, SMA, dan bahkan hingga di perguruan tinggi semua ditunjukkan, dan semua dalam kondisi yang sangat baik dan terawat. Kemudian masih dalam map yang rapi, dan bahkan untuk ijazah UGM itu masih tersimpan di map asli yang dari dulu resmi dikeluarkan oleh UGM, dan di situ tertulis jelas bagaimana Jokowi dinyatakan lulus dari Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada, begitu. Baik, Ahmad, pertemuan tersebut sempat membicarakan sidang gugatan terkait ijazah ini. Ya, di situ juga menjelaskan, dan di statement Jokowi juga sempat dibicarakan bagaimana dia menyikapi gugatan yang saat ini sedang dilayangkan, dan selama ini memang sudah 3 kali gugatan itu dilayangkan, dan semuanya belum berhasil membuktikan tuduhan bahwa ijazah Jokowi ini palsu. Dan baru kali ini Jokowi memutuskan untuk akan menggugat balik pihak-pihak yang menuduh ijazahnya palsu, dan karena ia merasa fitnah yang terus terjadi, kemudian pencemaran nama baik itu sudah
terlalu melebihi batas sehingga Jokowi merasa harus menggugat balik. Begitu rekan Siska. Oke, baik. Jadi Jokowi berencana untuk menggugat atau melakukan proses hukum terhadap pihak-pihak yang meragukan ijazahnya. Seperti itu ya, Ahmad? Ya, betul. Baik. Ahmad, apakah ada informasi lagi yang bisa Anda sampaikan terkait dengan kabar ini? Ya, mungkin hanya itu saja, karena setelah itu juga dari pihak yang menuduh bahwa ijazah Jokowi ini palsu, sebenarnya sempat juga akan melakukan gugatan lagi terkait dengan keterbukaan informasi publik. Namun ini juga sudah dijawab dari tadi juga ada pihak relawan juga yang mengutarakan bagaimana keterbukaan informasi publik itu tidak bisa sembarang orang kemudian meminta seseorang menunjukkan ijazah ataupun dokumen-dokumen penting yang lain karena itu bersifat privasi dan hanya orang-orang yang berwenang saja yang bisa meminta untuk menunjukkan dokumen-dokumen pribadi dan itu pun harus dipertanggungjawabkan dan atas keperluan tertentu begitu. Oke, baik. Terakhir terkait dengan tadi Jokowi sempat memperlihatkan ijazah kepada wartawan, apakah tadi rekan-rekan wartawan juga diperbolehkan mengambil gambarnya? Ya, sebagaimana prosedur tetap yang dari dulu sudah diberlakukan di kediaman mantan Presiden Jokowi, itu setiap siapapun yang masuk ke kediaman itu handphone tidak boleh dibawa masuk, jadi harus dikumpulkan. Itu berlaku untuk semua tamu, bahkan siapapun yang selama ini mengantri meminta foto itu semua harus mengumpulkan seperti tas, foto seperti tas, kemudian handphone, jaket dan lain sebagainya. Itu memang sebagai prosedur tetap di kediaman mantan Presiden Jokowi, termasuk ketika wartawan masuk ke situ juga melalui prosedur yang sama. Jadi di situ tidak diperkenankan membawa handphone ataupun alat perekaman dan di situ juga tidak diperkenankan merekam kecuali ada arahan untuk bisa direkam aktivitas di dalam tersebut. Gitu kan, Sika. Baik, terima kasih laporannya jurnalis Tribun Solo Ahmad Syarifuddin. Selamat bertugas kembali. Ketemu ya. Terus gimana, Pak? Ketemu dengan Pak Jokowi dan Pak Jokowi kita minta satu silaturahmi dan yang kedua adalah ya beliau kita minta berkenan untuk bisa menunjukkan ijazah aslinya, baik itu SD, SMP, SMA atau khususnya karena baru kita dari UGM ya S1 UGM Fakultas Kehutanan tidak ditunjukkan, beliau tidak mengembalikan pengadilan. Kalau pengadilan apa TPUA setelah ini? Langkah TPUA ya itu tadi itu soal gugatan keterbukaan informasi publik satu KIP kan. Jadi diminta nantinya dibuka dong. Sebenarnya yang kita butuhkan rakyat atau masyarakat ini adalah bagaimana sebenarnya masa 10 tahun gitu kan menjabat sebagai presiden tidak bisa sesuatu yang tadi juga Pak keluar tuh ini sederhana loh. Ya itu sederhana itu seandainya dikeluarkan saja kepada masyarakat ini loh gitu kan ijazah asli saya selesai. Nanti soal pengujian atau verifikasi itu urusan yang lain gitu kan sebetulnya itu. Oke. Terkait tadi Pak kedatangan dari TPUA. Alhamdulillah sudah terima tadi kanan dikit, Mas Fajar. Karena apapun beliau ini ingin silaturahmi, tentu saya terima dengan baik. Kemudian yang kedua, karena beliau ini meminta untuk bisa saya menunjukkan ijazah asli, saya sampaikan bahwa tidak ada kewajiban dari saya untuk menunjukkan itu pada mereka dan juga tidak ada kewenangan mereka mengatur saya untuk menunjukkan ijazah asli yang saya miliki.
Jadi sudah sangat jelas. Kemarin di UGM juga sudah memberikan penjelasan yang gamblang dan jelas. Dan yang ketiga, saya mempertimbangkan karena ini sudah menjadi fitnah di mana-mana, pencemaran nama baik, saya mempertimbangkan untuk melaporkan ini, membawa ini ke ranah hukum. Yang dilaporkan siapa Pak? Nanti biar disiapkan oleh kuasa hukum. Artinya kalau setelah langkah ini mereka mengklaim masih akan melakukan langkah lagi, itu termasuk Enggak. Nanti akan kita segera putuskan. Ya. yang dilaporkan Nanti kuasa hukum yang akan melihat. Ya, saya kira itu aja. terkait yang Ya, juga saya sampaikan kalau ijazah asli itu diminta hakim, diminta pengadilan untuk ditunjukkan, saya siap untuk datang dan menunjukkan ijazah asli yang ada. Ya, tapi hakim yang meminta, pengadilan yang meminta. mereka kan sudah dapat mendengar jawaban. Ya, terima kasih. Aku pamit. Ya. Ada yang beredar. Terima kasih. Wah, saya nggak pernah melihat. Ya. Masih Ya, kasih. pantesan Pak. Tadi ya. Allah. Terbukti ijazah Jokowi ini palsu, seluruh keputusannya selama menjadi presiden batal itu salah. Pakar Hukum Tata Negara Mahfud MD angkat bicara mengenai keputusan Joko Widodo sebagai Presiden Republik Indonesia ke-7 saat dirinya menjabat adalah sah. Mahfud menyebut seluruh keputusan Joko Widodo selama menjadi presiden tidak batal secara hukum jika ijazahnya terbukti palsu. Dilansir dari Kompas.com, Mahfud menegaskan di dalam administrasi tata negara ada asas kepastian hukum. Mahfud membantah mengenai anggapan yang menyebut jika nantinya ijazah Jokowi terbukti palsu, maka seluruh keputusannya selama menjadi presiden dianggap batal. Terkait hal ini, Mahfud dengan tegas membantah adanya anggapan tersebut. Mahfud menambahkan keputusan hukum yang dimaksud yakni keputusan yang telah dikeluarkan secara sah, tetap mengikat dan tidak dapat dibatalkan. Mahfud juga menegaskan jika ijazah adalah palsu, maka Jokowi tidak dapat memenuhi syarat saat mencalonkan diri sebagai presiden di Komisi Pemilihan Umum atau KPU RI. Namun diketahui pada setiap keputusan Jokowi selama menjadi presiden tetaplah sah. Mahfud lantas mencontohkan langkah Soekarno saat melawan penjajah Belanda yang sejatinya melanggar konstitusi hingga akhirnya dianggap sah. Kalau terbukti ijazah Jokowi ini palsu, seluruh keputusannya selama menjadi presiden batal itu salah. Kalau di dalam hukum tata negara tidak begitu, di dalam hukum administrasi tata negara tidak begitu. Kalau hanya presiden tidak memenuhi syarat lalu jadi dengan cara memaksa, dengan cara manipulasi, lalu semua keputusannya salah. Oh, dulu Bung Karno juga salah, mengambil kekuasaan yang melanggar konstitusi dari mana? Dari Belanda. Belanda tuh punya konstitusi yang disetujui oleh PBB waktu itu bahwa Indonesia itu bagian dari Nederland. Tapi Bung Karno lawan konstitusi itu. Satu, Bung Karno mengeluarkan dekret itu melanggar konstitusi. Tapi Bung Karno pada waktu itu mendapat dukungan bahwa saya didukung rakyat. Dan Mahkamah Agung menyatakan iya, demi kepentingan rakyat tidak apa-apa melanggar konstitusi. Maka dekret presiden itu dianggap sah. Orde Baru juga begitu. Nah, oleh sebab itu dalam hukum tata negara itu memahaminya bukan begitu. Kalau keputusan presiden itu hukum administrasi negaranya ada asas namanya asas kepastian hukum. Asas kepastian hukum itu keputusan yang sudah dikeluarkan secara sah itu tidak boleh dibatalkan, tetap mengikat.
Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo atau Jokowi mengklaim pihaknya akan mempertimbangkan langkah hukum menanggapi tudingan ijazah palsu. Jokowi merasa nama baiknya tercemar karena adanya isu yang dianggapnya sebagai fitnah. Hal ini disampaikan oleh Jokowi usai menemui perwakilan massa yang mendatangi kediaman di Solo, Jawa Tengah, Rabu 16 April 2025. Jokowi beranggapan bahwa hal ini dianggap sudah menjadi fitnah di mana-mana dan pencemaran nama baik. Maka dari itu, Jokowi mempertimbangkan untuk melaporkan ini ke ranah hukum. Diketahui sebelumnya, kediaman Jokowi telah didatangi sejumlah massa dari Tim Pembela Ulama dan Aktivis atau TPUA, Rabu 16 April sejak pagi. Kedatangan mereka disebut untuk melakukan silaturahmi sekaligus berharap mendapat kejelasan terkait ijazah Jokowi. Kedatangan mereka disambut baik oleh Jokowi, namun dirinya tetap enggan menunjukkan ijazah aslinya. Dalam hal ini, Jokowi beranggapan bahwa dirinya tidak memiliki kewajiban untuk melakukan hal itu. Tak hanya itu, Jokowi juga mengatakan Universitas Gadjah Mada atau UGM telah memberikan penjelasan yang gamblang bahwa dirinya secara sah telah lulus dari Fakultas Kehutanan. Terkait tadi Pak kedatangan dari TPUA. Alhamdulillah sudah saya terima tadi di rumah, karena apapun beliau ini ingin silaturahmi, tentu saya terima dengan baik. Dan yang kedua, karena beliau ini meminta untuk bisa saya menunjukkan ijazah asli, saya sampaikan bahwa tidak ada kewajiban dari saya untuk menunjukkan itu pada mereka, dan juga tidak ada kewenangan mereka mengatur saya untuk menunjukkan ijazah asli yang saya miliki. Jadi sudah sangat jelas, kemarin di UGM juga sudah memberikan penjelasan yang gamblang dan jelas, dan yang ketiga, saya mempertimbangkan karena ini sudah menjadi fitnah di mana-mana. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Siska Mawaski. Presiden ke-7 RI Joko Widodo baru saja menerima kedatangan perwakilan massa dari Tim Pembela Ulama dan Aktivis atau TPUA di rumahnya di Sumber, Kecamatan Banjarsari, Kota Solo, Jawa Tengah pada Rabu hari ini. Dalam pertemuan tersebut, Jokowi menolak untuk menunjukkan ijazah pendidikannya kepada perwakilan massa yang hadir. Untuk diketahui, polemik terkait aslian ijazah Jokowi sedang bergulir belakangan ini. Massa dari TPUA mencurigai ijazah Jokowi yang dikeluarkan oleh Universitas Gadjah Mada adalah palsu. Informasi lengkapnya terkait kabar ini akan disampaikan oleh jurnalis Tribun Solo, Ahmad Syarifuddin. Selamat siang, Ahmad. Ya, selamat siang, Siska. Baik, Ahmad, bisa dilaporkan seperti apa tadi jalannya kedatangan dari massa TPUA ke rumah Jokowi? Ya, seperti telah diketahui bersama rekan Siska dan Tribuners bahwa kelompok massa yang menamakan diri Tim Pembela Ulama dan Aktivis TPUA mendatangi kediaman mantan Presiden Jokowi, dan Jokowi pun menyambut mereka dan mempersilahkan sebanyak 3 orang perwakilan untuk masuk ke kediaman. Dan dari perwakilan massa tersebut menuntut Jokowi untuk menunjukkan ijazahnya, namun Jokowi menolak. Setidaknya ada 3 orang yang masuk ke kediaman Jokowi, dan di situ Jokowi menolak untuk menunjukkan ijazahnya dan mengembalikannya pada proses hukum yang sedang berjalan. Dan dari pihak Jokowi menjelaskan bahwa dari keempat perwakilan TPUA ini tidak memiliki wewenang dalam meminta Jokowi untuk menunjukkan ijazah. Selain itu juga Jokowi ingin mengembalikan ke proses hukum
Jokowi akan menunjukkan ijazahnya ketika diminta di pengadilan nanti. Dan ia juga menjelaskan bahwa UGM itu sudah memberikan penjelasan yang cukup gamblang terkait dengan keabsahan dari ijazah yang selama ini dipersoalkan. Begitu rekan Siska dan Tribuners. Baik, Ahmad, tadi ada yang menarik, tadi Jokowi menolak untuk menunjukkan ke masa TPUA, namun Jokowi kemudian menunjukkan ijazahnya kepada wartawan. Ahmad mungkin bisa ceritakan terkait dengan hal ini. Ya, benar rekan Siska dan Tribuners. Jadi sebelum masa TPUA hadir, awak media dipersilahkan masuk ke kediaman Jokowi, dan di situ Jokowi berbincang santai dengan kami para awak media. Kemudian di situ juga menunjukkan ijazah dari SD, SMP, SMA, dan bahkan hingga di perguruan tinggi semua ditunjukkan, dan semua dalam kondisi yang sangat baik dan terawat. Kemudian masih dalam map yang rapi, dan bahkan untuk ijazah UGM itu masih tersimpan di map asli yang dari dulu resmi dikeluarkan oleh UGM, dan di situ tertulis jelas bagaimana Jokowi dinyatakan lulus dari Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada, begitu. Baik, Ahmad, pertemuan tersebut sempat membicarakan sidang gugatan terkait ijazah ini. Ya, di situ juga menjelaskan, dan di statement Jokowi juga sempat dibicarakan bagaimana dia menyikapi gugatan yang saat ini sedang dilayangkan, dan selama ini memang sudah 3 kali gugatan itu dilayangkan, dan semuanya belum berhasil membuktikan tuduhan bahwa ijazah Jokowi ini palsu. Dan baru kali ini Jokowi memutuskan untuk akan menggugat balik pihak-pihak yang menuduh ijazahnya palsu, dan karena ia merasa fitnah yang terus terjadi, kemudian pencemaran nama baik itu sudah terlalu melebihi batas, sehingga Jokowi merasa harus menggugat balik. Begitu rekan Siska. Oke, baik. Jadi Jokowi berencana untuk menggugat atau melakukan proses hukum terhadap pihak-pihak yang meragukan ijazahnya. Seperti itu ya, Ahmad? Ya, betul. Baik. Ahmad, apakah ada informasi lagi yang bisa Anda sampaikan terkait dengan kabar ini? Mungkin hanya itu saja, karena setelah itu juga dari pihak yang menuduh bahwa ijazah Jokowi ini palsu sebenarnya sempat juga akan melakukan gugatan lagi terkait dengan keterbukaan informasi publik. Namun ini juga sudah dijawab dari tadi juga ada pihak relawan juga yang mengutarakan bagaimana keterbukaan informasi publik itu tidak bisa sembarang orang kemudian meminta seseorang menunjukkan ijazah ataupun dokumen-dokumen penting yang lain, karena itu bersifat privasi, dan hanya orang-orang yang berwenang saja yang bisa meminta untuk menunjukkan dokumen-dokumen pribadi, dan itu pun harus dipertanggungjawabkan dan atas keperluan tertentu, begitu. Oke, baik. Terakhir terkait dengan tadi Jokowi sempat memperlihatkan ijazah kepada wartawan, apakah tadi rekan-rekan wartawan juga diperbolehkan mengambil gambarnya? Ya, sebagaimana prosedur tetap yang dari dulu sudah diberlakukan di kediaman mantan Presiden Jokowi, itu setiap siapapun yang masuk ke kediaman itu handphone tidak boleh dibawa masuk, jadi harus dikumpulkan. Itu berlaku untuk semua tamu, bahkan siapapun yang selama ini mengantri meminta foto, itu semua harus mengumpulkan seperti tas, foto seperti tas, kemudian handphone, jaket, dan lain sebagainya. Itu memang sebagai prosedur tetap di kediaman mantan Presiden Jokowi, termasuk ketika wartawan masuk ke situ juga melalui prosedur yang sama. Jadi di situ tidak diperkenankan membawa handphone ataupun alat perekaman, dan di situ juga tidak diperkenankan merekam, kecuali ada arahan untuk bisa direkam aktivitas di dalam tersebut. Gitu, rekan Sika.
Baik, terima kasih laporannya jurnalis Tribun Solo Ahmad Syarifuddin. Selamat bertugas kembali. Ketemu ya. terus gimana Pak? Ketemu dengan Pak Jokowi, dan Pak Jokowi kita minta satu silaturahmi, dan yang kedua adalah ya beliau kita minta berkenan untuk bisa menunjukkan ijazah aslinya, baik itu SD, SMP, SMA atau khususnya karena baru kita dari UGM ya S1 UGM Fakultas Kehutanan tidak ditunjukkan. Beliau tidak mengembalikan pengadilan. Kalau pengadilan langkah apa TPUA setelah ini? Hah? Langkah TPUA Ya itu tadi itu soal gugatan keterbukaan informasi publik satu KIP kan. Jadi diminta nantinya dibuka dong. Sebenarnya yang kita butuhkan rakyat atau masyarakat ini adalah bagaimana sebenarnya masa 10 tahun gitu kan menjabat sebagai presiden tidak bisa sesuatu tadi juga Pak keluar tuh ini sederhana loh. Ya itu sederhana itu seandainya dikeluarkan saja kepada masyarakat ini loh gitu kan ijazah asli saya selesai. Nanti soal pengujian atau verifikasi itu urusan yang lain gitu kan sebetulnya itu. Oke. Terkait tadi Pak kedatangan dari TPUA. Alhamdulillah sudah saya terima tadi di rumah, karena apapun beliau ini ingin silaturahmi tentu saya terima dengan baik. Dan yang kedua, karena beliau ini meminta untuk bisa saya menunjukkan ijazah asli, saya sampaikan bahwa tidak ada kewajiban dari saya untuk menunjukkan itu kepada mereka, dan juga tidak ada kewenangan mereka mengatur saya untuk menunjukkan ijazah asli yang saya miliki. Jadi sudah sangat jelas kemarin di UGM juga sudah memberikan penjelasan yang gamblang dan jelas, dan yang ketiga saya mempertimbangkan karena ini sudah menjadi fitnah di mana-mana, pencemaran nama baik, saya mempertimbangkan untuk melaporkan ini, membawa ini ke ranah. Yang dilaporkan siapa Pak? Nanti biar disiapkan oleh kuasa hukum. Artinya kalau setelah langkah ini mereka mengklaim masih akan melakukan langkah lagi, itu termasuk Enggak. Nanti akan kita segera putuskan. Ya. Nanti kuasa hukum yang akan melihat. Ya, saya kira itu aja. Ya, juga saya sampaikan kalau ijazah asli itu diminta hakim, diminta pengadilan untuk ditunjukkan, saya siap untuk datang dan menunjukkan ijazah asli yang ada. Ya, tapi hakim yang meminta, pengadilan yang meminta. Ya, terima kasih. Masuk pamit, ya. Terima kasih. Wah, saya nggak pernah melihat. Ya. Masih. Pantesan bakal tadi ya. Terbukti ijazah Jokowi ini palsu, seluruh keputusannya selama menjadi presiden batal itu salah.
Pakar Hukum Tata Negara Mahfud MD angkat bicara mengenai keputusan Joko Widodo sebagai Presiden Republik Indonesia ke-7 saat dirinya menjabat adalah sah. Mahfud menyebut seluruh keputusan Joko Widodo selama menjadi presiden tidak batal secara hukum jika ijazahnya terbukti palsu. Dilansir dari Kompas.com, Mahfud menegaskan di dalam administrasi tata negara ada asas kepastian hukum. Mahfud membantah mengenai anggapan yang menyebut jika nantinya ijazah Jokowi terbukti palsu, maka seluruh keputusannya selama menjadi presiden dianggap batal. Terkait hal ini, Mahfud dengan tegas membantah adanya anggapan tersebut. Mahfud menambahkan keputusan hukum yang dimaksud yakni keputusan yang telah dikeluarkan secara sah, tetap mengikat dan tidak dapat dibatalkan. Mahfud juga menegaskan jika ijazah adalah palsu, maka Jokowi tidak dapat memenuhi syarat saat mencalonkan diri sebagai presiden di Komisi Pemilihan Umum atau KPU RI. Namun diketahui pada setiap keputusan Jokowi selama menjadi presiden tetaplah sah. Mahfud lantas mencontohkan langkah Soekarno saat melawan penjajah Belanda yang sejatinya melanggar konstitusi hingga akhirnya dianggap sah. Kalau terbukti ijazah Jokowi ini palsu, seluruh keputusannya selama menjadi presiden batal itu salah. Kalau di dalam hukum tata negara tidak begitu, di dalam hukum administrasi tata negara tidak begitu. Kalau hanya presiden tidak memenuhi syarat lalu jadi dengan cara memaksa, dengan cara manipulasi, lalu semua keputusannya salah. Dulu Bung Karno juga salah, mengambil kekuasaan yang melanggar konstitusi dari mana? Dari Belanda. Belanda tuh punya konstitusi yang disetujui oleh PBB waktu itu bahwa Indonesia itu bagian dari Nederland. Tapi Bung Karno lawan konstitusi itu. Satu, Bung Karno mengeluarkan dekret itu melanggar konstitusi. Tapi Bung Karno pada waktu itu mendapat dukungan bahwa saya didukung rakyat. Dan Mahkamah Agung menyatakan iya, demi kepentingan rakyat tidak apa-apa melanggar konstitusi. Maka dekret presiden itu dianggap sah. Orde Baru juga begitu. Nah, oleh sebab itu dalam hukum tata negara itu memahaminya bukan begitu. Kalau keputusan presiden itu hukum administrasi negaranya ada asas namanya asas kepastian hukum. Asas kepastian hukum itu keputusan yang sudah dikeluarkan secara sah itu tidak boleh dibatalkan, tetap mengikat. Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo atau Jokowi mengklaim pihaknya akan mempertimbangkan langkah hukum menanggapi tudingan ijazah palsu. Jokowi merasa nama baiknya tercemar karena adanya isu yang dianggapnya sebagai fitnah. Hal ini disampaikan oleh Jokowi usai menemui perwakilan massa yang mendatangi kediaman di Solo, Jawa Tengah, Rabu 16 April 2025. Jokowi beranggapan bahwa hal ini dianggap sudah menjadi fitnah di mana-mana dan pencemaran nama baik. Maka dari itu, Jokowi mempertimbangkan untuk melaporkan ini ke ranah hukum. Diketahui sebelumnya, kediaman Jokowi telah didatangi sejumlah massa dari tim pembela ulama dan aktivis atau TPUA, Rabu 16 April sejak pagi. Kedatangan mereka disebut untuk melakukan silaturahmi sekaligus berharap mendapat kejelasan terkait ijazah Jokowi. Kedatangan mereka disambut baik oleh Jokowi, namun dirinya tetap enggan menunjukkan ijazah aslinya. Dalam hal ini, Jokowi beranggapan bahwa dirinya tidak memiliki kewajiban untuk melakukan hal itu. Tak hanya itu, Jokowi juga mengatakan Universitas Gadjah Mada atau UGM telah memberikan penjelasan yang gamblang bahwa dirinya secara sah telah lulus dari Fakultas Kehutanan. Terkait tadi Pak kedatangan dari TPUA. Alhamdulillah sudah saya terima tadi kanan dikit Mas Fajar. Karena apapun beliau ini ingin silaturahmi, tentu saya terima dengan baik. Dan yang kedua, karena beliau ini meminta bisa saya menunjukkan ijazah asli, saya sampaikan bahwa tidak ada kewajiban dari saya untuk menunjukkan itu kepada mereka, dan juga tidak ada kewenangan mereka mengatur saya untuk menunjukkan ijazah asli yang saya miliki.
Jadi sudah sangat jelas. Kemarin di UGM juga sudah memberikan penjelasan yang gamblang dan jelas, dan yang ketiga, saya mempertimbangkan karena ini sudah menjadi fitnah di mana-mana. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Siska Mawaski. Presiden ke-7 RI Joko Widodo baru saja menerima kedatangan perwakilan massa dari tim pembela ulama dan aktivis atau TPUA di rumahnya di Sumber, Kecamatan Banjarsari, Kota Solo, Jawa Tengah pada Rabu hari ini. Dalam pertemuan tersebut, Jokowi menolak untuk menunjukkan ijazah pendidikannya kepada perwakilan massa yang hadir. Untuk diketahui, polemik terkait aslian ijazah Jokowi sedang bergulir belakangan ini. Massa dari TPUA mencurigai ijazah Jokowi yang dikeluarkan oleh Universitas Gadjah Mada adalah palsu. Informasi lengkapnya terkait kabar ini akan disampaikan oleh jurnalis Tribun Solo, Ahmad Syarifuddin. Selamat siang, Ahmad. Ya, selamat siang, Siska. Baik, Ahmad, bisa dilaporkan seperti apa tadi jalannya kedatangan dari massa TPUA ke rumah Jokowi? Ya, seperti telah diketahui bersama rekan Siska dan Tribuners bahwa kelompok massa yang menamakan diri Tim Pembela Ulama dan Aktivis TPUA mendatangi kediaman mantan Presiden Jokowi, dan Jokowi pun menyambut mereka dan mempersilahkan sebanyak 3 orang perwakilan untuk masuk ke kediaman. Dan dari perwakilan massa tersebut menuntut Jokowi untuk menunjukkan ijazahnya, namun Jokowi menolak. Setidaknya ada 3 orang yang masuk ke kediaman Jokowi, dan di situ Jokowi menolak untuk menunjukkan ijazahnya dan mengembalikannya pada proses hukum yang sedang berjalan. Dan dari pihak Jokowi menjelaskan bahwa dari keempat perwakilan TPUA ini tidak memiliki wewenang dalam meminta Jokowi untuk menunjukkan ijazah. Selain itu juga Jokowi ingin mengembalikan ke proses hukum. Jokowi akan menunjukkan ijazahnya ketika diminta di pengadilan nanti. Dan ia juga menjelaskan bahwa UGM itu sudah memberikan penjelasan yang cukup gamblang terkait dengan keabsahan dari ijazah yang selama ini dipersoalkan. Begitu rekan Siska dan Tribuners. Baik, Ahmad, tadi ada yang menarik, tadi Jokowi menolak untuk menunjukkan ke massa TPUA, namun Jokowi kemudian menunjukkan ijazahnya kepada wartawan. Ahmad mungkin bisa ceritakan terkait dengan hal ini? Ya, benar rekan Siska dan Tribuners. Jadi sebelum masa TPUA hadir, awak media dipersilahkan masuk ke kediaman Jokowi, dan di situ Jokowi berbincang santai dengan kami para awak media. Kemudian di situ juga menunjukkan ijazah dari SD, SMP, SMA, dan bahkan hingga di perguruan tinggi semua ditunjukkan, dan semua dalam kondisi yang sangat baik dan terawat. Kemudian masih dalam map yang rapi, dan bahkan untuk ijazah UGM itu masih tersimpan di map asli yang dari dulu resmi dikeluarkan oleh UGM, dan di situ tertulis jelas bagaimana Jokowi dinyatakan lulus dari Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada, begitu. Baik, Ahmad, pertemuan tersebut sempat membicarakan sidang gugatan terkait ijazah ini. Ya, di situ juga menjelaskan, dan di statement Jokowi juga sempat dibicarakan bagaimana dia menyikapi gugatan yang saat ini sedang dilayangkan, dan selama ini memang sudah 3 kali gugatan itu dilayangkan, dan semuanya belum berhasil membuktikan tuduhan bahwa ijazah Jokowi ini palsu. Dan baru kali ini Jokowi memutuskan untuk akan menggugat balik pihak-pihak yang menuduh ijazahnya palsu, dan karena ia merasa fitnah yang terus terjadi, kemudian pencemaran nama baik itu sudah
terlalu melebihi batas sehingga Jokowi merasa harus menggugat balik. Begitu rekan Siska. Oke, baik. Jadi Jokowi berencana untuk menggugat atau melakukan proses hukum terhadap pihak-pihak yang meragukan ijazahnya. Seperti itu ya, Ahmad? Ya, betul. Baik. Ahmad, apakah ada informasi lagi yang bisa Anda sampaikan terkait dengan kabar ini? Ya, mungkin hanya itu saja, karena setelah itu juga dari pihak yang menuduh bahwa ijazah Jokowi ini palsu, sebenarnya sempat juga akan melakukan gugatan lagi terkait dengan keterbukaan informasi publik. Namun ini juga sudah dijawab dari tadi juga ada pihak relawan juga yang mengutarakan bagaimana keterbukaan informasi publik itu tidak bisa sembarang orang kemudian meminta seseorang menunjukkan ijazah ataupun dokumen-dokumen penting yang lain karena itu bersifat privasi dan hanya orang-orang yang berwenang saja yang bisa meminta untuk menunjukkan dokumen-dokumen pribadi dan itu pun harus dipertanggungjawabkan dan atas keperluan tertentu begitu. Oke, baik. Terakhir terkait dengan tadi Jokowi sempat memperlihatkan ijazah kepada wartawan, apakah tadi rekan-rekan wartawan juga diperbolehkan mengambil gambarnya? Ya, sebagaimana prosedur tetap yang dari dulu sudah diberlakukan di kediaman mantan Presiden Jokowi, itu setiap siapapun yang masuk ke kediaman itu handphone tidak boleh dibawa masuk, jadi harus dikumpulkan. Itu berlaku untuk semua tamu, bahkan siapapun yang selama ini mengantri meminta foto itu semua harus mengumpulkan seperti tas, foto seperti tas, kemudian handphone, jaket dan lain sebagainya itu memang sebagai prosedur tetap di kediaman mantan Presiden Jokowi, termasuk ketika wartawan masuk ke situ juga melalui prosedur yang sama. Jadi di situ tidak diperkenankan membawa handphone ataupun alat perekaman dan di situ juga tidak diperkenankan merekam kecuali ada arahan untuk bisa direkam aktivitas di dalam tersebut. Gitu rekan Sika. Baik, terima kasih laporannya jurnalis Tribun Solo Ahmad Syarifuddin. Selamat bertugas kembali. Ketemu ya. Terus gimana Pak? Ketemu dengan Pak Jokowi dan Pak Jokowi kita minta satu silaturahmi dan yang kedua adalah ya beliau kita minta berkenan untuk bisa menunjukkan ijazah aslinya baik itu SD, SMP, SMA atau khususnya karena baru kita dari UGM ya S1 UGM Fakultas Kedokteran tidak ditunjukkan. Beliau tidak mengembalikan pengadilan. Kalau pengadilan langkah apa TPUA setelah ini? Hah? Langkah TPUA ya itu tadi itu soal gugatan keterbukaan informasi publik. Satu KIP kan. Jadi diminta nantinya dibuka dong. Sebenarnya yang kita butuhkan rakyat atau masyarakat ini adalah bagaimana sebenarnya masa 10 tahun gitu kan menjabat sebagai presiden tidak bisa sesuatu tadi juga Pak keluar tuh ini sederhana loh. Ya itu sederhana gitu seandainya dikeluarkan saja kepada masyarakat ini loh gitu kan ijazah asli saya selesai. Nanti soal pengujian atau verifikasi itu urusan yang lain gitu kan sebetulnya itu. Oke. Terkait tadi Pak kedatangan dari TPUA. Alhamdulillah sudah terima tadi kanan rumah karena apapun beliau ini ingin silaturahmi tentu saya terima dengan baik. Dan yang kedua karena beliau ini meminta untuk bisa saya menunjukkan ijazah asli, saya sampaikan bahwa tidak ada kewajiban dari saya untuk menunjukkan itu kepada mereka dan juga tidak ada kewenangan mereka mengatur saya
untuk menunjukkan ijazah asli yang saya miliki. Jadi sudah sangat jelas, kemarin di UGM juga sudah memberikan penjelasan yang gamblang dan jelas, dan yang ketiga, saya mempertimbangkan karena ini sudah menjadi fitnah di mana-mana, pencemaran nama baik, saya mempertimbangkan untuk melaporkan ini, membawa ini ke ranah. Yang dilaporkan siapa Pak? Nanti biar disiapkan oleh kuasa hukum. Artinya kalau setelah langkah ini mereka mengklaim masih akan melakukan langkah lagi, itu termasuk Enggak. Nanti akan kita segera putuskan. Ya. Nanti kuasa hukum yang akan melihat. Ya, oke, kira itu aja. Ya, juga saya sampaikan kalau ijazah asli itu diminta hakim, diminta pengadilan untuk ditunjukkan, saya siap untuk datang dan menunjukkan ijazah asli yang ada. Ya, tapi hakim yang meminta, pengadilan yang meminta. Ya, terima kasih. Masuk pamit, ya. Terima kasih. Wah, saya nggak pernah melihat. Ya. Masih Ya, kasih. pantesan bapak tadi ya. Terbukti ijazah Jokowi ini palsu, seluruh keputusannya selama menjadi presiden batal itu salah. Pakar Hukum Tata Negara Mahfud MD angkat bicara mengenai keputusan Joko Widodo sebagai Presiden Republik Indonesia ke-7 saat dirinya menjabat adalah sah. Mahfud menyebut seluruh keputusan Joko Widodo selama menjadi presiden tidak batal secara hukum jika ijazahnya terbukti palsu. Dilansir dari Kompas.com, Mahfud menegaskan di dalam administrasi tata negara ada asas kepastian hukum. Mahfud membantah mengenai anggapan yang menyebut jika nantinya ijazah Jokowi terbukti palsu, maka seluruh keputusannya selama menjadi presiden dianggap batal. Terkait hal ini, Mahfud dengan tegas membantah adanya anggapan tersebut. Mahfud menambahkan keputusan hukum yang dimaksud yakni keputusan yang telah dikeluarkan secara sah, tetap mengikat dan tidak dapat dibatalkan. Mahfud juga menegaskan jika ijazah adalah palsu, maka Jokowi tidak dapat memenuhi syarat saat mencalonkan diri sebagai presiden di Komisi Pemilihan Umum atau KPU RI. Namun diketahui pada setiap keputusan Jokowi selama menjadi presiden tetaplah sah. Mahfud lantas mencontohkan langkah Soekarno saat melawan penjajah Belanda yang sejatinya melanggar konstitusi hingga akhirnya dianggap sah. Kalau terbukti ijazah Jokowi ini palsu, seluruh keputusannya selama menjadi presiden batal itu salah. Kalau di dalam hukum tata negara tidak begitu, di dalam hukum administrasi tata negara tidak begitu. Kalau hanya presiden tidak memenuhi syarat lalu jadi dengan cara memaksa, dengan cara manipulasi, lalu semua keputusannya salah. Dulu Bung Karno juga salah, mengambil kekuasaan yang melanggar konstitusi dari mana? Dari Belanda. Belanda tuh punya konstitusi yang disetujui oleh PBB waktu itu, bahwa Indonesia itu bagian dari Nederland. Tapi Bung Karno lawan konstitusi itu. Satu, Bung Karno mengeluarkan dekret itu melanggar konstitusi. Tapi Bung Karno pada waktu itu mendapat dukungan bahwa saya didukung rakyat. Dan Mahkamah Agung menyatakan iya, demi kepentingan rakyat tidak apa-apa melanggar konstitusi. Maka dekret presiden itu dianggap sah. Orde Baru juga begitu. Nah, oleh sebab itu dalam hukum tata negara itu memahaminya bukan begitu. Kalau keputusan presiden itu hukum administrasi negaranya ada asas namanya asas kepastian hukum. Asas kepastian hukum itu keputusan yang sudah dikeluarkan secara sah itu tidak boleh dibatalkan, tetap mengikat.
Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo atau Jokowi mengklaim pihaknya akan mempertimbangkan langkah hukum menanggapi tudingan ijazah palsu. Jokowi merasa nama baiknya tercemar karena adanya isu yang dianggapnya sebagai fitnah. Hal ini disampaikan oleh Jokowi usai menemui perwakilan massa yang mendatangi kediaman di Solo, Jawa Tengah, Rabu 16 April 2025. Jokowi beranggapan bahwa hal ini dianggap sudah menjadi fitnah di mana-mana dan pencemaran nama baik. Maka dari itu, Jokowi mempertimbangkan untuk melaporkan ini ke ranah hukum. Diketahui sebelumnya, kediaman Jokowi telah didatangi sejumlah massa dari Tim Pembela Ulama dan Aktivis atau TPUA, Rabu 16 April sejak pagi. Kedatangan mereka disebut untuk melakukan silaturahmi sekaligus berharap mendapat kejelasan terkait ijazah Jokowi. Kedatangan mereka disambut baik oleh Jokowi, namun dirinya tetap enggan menunjukkan ijazah aslinya. Dalam hal ini, Jokowi beranggapan bahwa dirinya tidak memiliki kewajiban untuk melakukan hal itu. Tak hanya itu, Jokowi juga mengatakan Universitas Gadjah Mada atau UGM telah memberikan penjelasan yang gamblang bahwa dirinya secara sah telah lulus dari Fakultas Kehutanan. Terkait tadi Pak kedatangan dari TPUA. Alhamdulillah sudah saya terima tadi kanan rumah, karena apapun beliau ini ingin silaturahmi, tentu saya terima dengan baik. Dan yang kedua, karena beliau ini meminta untuk bisa saya menunjukkan ijazah asli, saya sampaikan bahwa tidak ada kewajiban dari saya untuk menunjukkan itu kepada mereka, dan juga tidak ada kewenangan mereka mengatur saya untuk menunjukkan ijazah asli yang saya miliki. Jadi sudah sangat jelas, kemarin di UGM juga sudah memberikan penjelasan yang gamblang dan jelas, dan yang ketiga, saya mempertimbangkan karena ini sudah menjadi fitnah di mana-mana. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Siska Mawaski. Presiden ke-7 RI Joko Widodo baru saja menerima kedatangan perwakilan massa dari Tim Pembela Ulama dan Aktivis atau TPUA di rumahnya di Sumber, Kecamatan Banjarsari, Kota Solo, Jawa Tengah pada Rabu hari ini. Dalam pertemuan tersebut, Jokowi menolak untuk menunjukkan ijazah pendidikannya kepada perwakilan massa yang hadir. Untuk diketahui, polemik terkait aslian ijazah Jokowi sedang bergulir belakangan ini. Massa dari TPUA mencurigai ijazah Jokowi yang dikeluarkan oleh Universitas Gadjah Mada adalah palsu. Informasi lengkapnya terkait kabar ini akan disampaikan oleh jurnalis Tribun Solo, Ahmad Syarifuddin. Selamat siang, Ahmad. Ya, selamat siang, Siska. Baik, Ahmad, bisa dilaporkan seperti apa tadi jalannya kedatangan dari massa TPUA ke rumah Jokowi? Ya, seperti telah diketahui bersama rekan Siska dan Tribuners bahwa kelompok massa yang menamakan diri Tim Pembela Ulama dan Aktivis TPUA mendatangi kediaman mantan Presiden Jokowi, dan Jokowi pun menyambut mereka dan mempersilahkan sebanyak 3 orang perwakilan untuk masuk ke kediaman. Dan dari perwakilan massa tersebut menuntut Jokowi untuk menunjukkan ijazahnya, namun Jokowi menolak. Setidaknya ada 3 orang yang masuk ke kediaman Jokowi, dan di situ Jokowi menolak untuk menunjukkan ijazahnya dan mengembalikannya pada proses hukum yang sedang berjalan. Dan dari pihak Jokowi menjelaskan bahwa dari keempat perwakilan TPUA ini tidak memiliki wewenang dalam meminta Jokowi untuk menunjukkan ijazah. Selain itu juga Jokowi ingin mengembalikan ke proses hukum
Jokowi ingin akan menunjukkan ijazahnya ketika diminta di pengadilan nanti. Dan ia juga menjelaskan bahwa UGM itu sudah memberikan penjelasan yang cukup gamblang terkait dengan keabsahan dari ijazah yang selama ini dipersoalkan. Begitu rekan Siska dan Tribuners. Baik, Ahmad, tadi ada yang menarik, tadi Jokowi menolak untuk menunjukkan ke masa TPUA, namun Jokowi kemudian menunjukkan ijazahnya kepada wartawan. Ahmad mungkin bisa ceritakan terkait dengan hal ini. Ya, benar rekan Siska dan Tribuners. Jadi sebelum masa TPUA hadir, awak media dipersilahkan masuk ke kediaman Jokowi, dan di situ Jokowi berbincang santai dengan kami para awak media. Kemudian di situ juga menunjukkan ijazah dari SD, SMP, SMA, dan bahkan hingga di perguruan tinggi semua ditunjukkan, dan semua dalam kondisi yang sangat baik dan terawat. Kemudian masih dalam map yang rapi, dan bahkan untuk ijazah UGM itu masih tersimpan di map asli yang dari dulu resmi dikeluarkan oleh UGM, dan di situ tertulis jelas bagaimana Jokowi dinyatakan lulus dari Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada, begitu. Baik, Ahmad, pertemuan tersebut sempat membicarakan sidang gugatan terkait ijazah ini. Ya, di situ juga menjelaskan, dan di statement Jokowi juga sempat dibicarakan bagaimana dia menyikapi gugatan yang saat ini sedang dilayangkan, dan selama ini memang sudah 3 kali gugatan itu dilayangkan, dan semuanya belum berhasil membuktikan tuduhan bahwa ijazah Jokowi ini palsu. Dan baru kali ini Jokowi memutuskan untuk akan menggugat balik pihak-pihak yang menuduh ijazahnya palsu, dan karena ia merasa fitnah yang terus terjadi, kemudian pencemaran nama baik itu sudah terlalu melebihi batas, sehingga Jokowi merasa harus menggugat balik. Begitu rekan Siska. Oke, baik. Jadi Jokowi berencana untuk menggugat atau melakukan proses hukum terhadap pihak-pihak yang meragukan ijazahnya, seperti itu ya, Ahmad? Ya, betul. Baik. Ahmad, apakah ada informasi lagi yang bisa Anda sampaikan terkait dengan kabar ini? Ya, mungkin hanya itu saja, karena setelah itu juga dari pihak yang menuduh bahwa ijazah Jokowi ini palsu sebenarnya sempat juga akan melakukan gugatan lagi terkait dengan keterbukaan informasi publik. Namun ini juga sudah dijawab dari tadi juga ada pihak relawan juga yang mengutarakan bagaimana keterbukaan informasi publik itu tidak bisa sembarang orang kemudian meminta seseorang menunjukkan ijazah ataupun dokumen-dokumen penting yang lain, karena itu bersifat privasi, dan hanya orang-orang yang berwenang saja yang bisa meminta untuk menunjukkan dokumen-dokumen pribadi, dan itu pun harus dipertanggungjawabkan dan atas keperluan tertentu, begitu. Oke, baik. Terakhir terkait dengan tadi Jokowi sempat memperlihatkan ijazah kepada wartawan, apakah tadi rekan-rekan wartawan juga diperbolehkan ambil gambarnya? Ya, sebagaimana prosedur tetap yang dari dulu sudah diberlakukan di kediaman mantan Presiden Jokowi, itu setiap siapapun yang masuk ke kediaman itu handphone tidak boleh dibawa masuk, jadi harus dikumpulkan. Itu berlaku untuk semua tamu, bahkan siapapun yang selama ini mengantri meminta foto, itu semua harus mengumpulkan seperti tas, foto seperti tas, kemudian handphone, jaket, dan lain sebagainya. Itu memang sebagai prosedur tetap di kediaman mantan Presiden Jokowi, termasuk ketika wartawan masuk ke situ juga melalui prosedur yang sama. Jadi di situ tidak diperkenankan membawa handphone ataupun alat perekaman, dan di situ juga tidak diperkenankan merekam, kecuali ada arahan untuk bisa direkam aktivitas di dalam tersebut. Gitu, rekan Sika.
Baik, terima kasih laporannya jurnalis Tribun Solo Ahmad Syarifuddin. Selamat bertugas kembali. Ketemu ya. ketemu dengan Pak Jokowi, dan Pak Jokowi kita minta satu silaturahmi, dan yang kedua adalah ya beliau kita minta berkenan untuk bisa menunjukkan ijazah aslinya, baik itu SD, SMP, SMA atau khususnya karena baru kita dari UGM ya S1 UGM Fakultas Kedokteran tidak ditunjukkan, beliau tidak mengembalikan pengadilan. Kalau pengadilan apa TPUA setelah ini? Hah? Langkah TPUA Ya itu tadi itu soal gugatan keterbukaan informasi publik satu KIP kan. Jadi diminta nantinya dibuka dong. Sebenarnya yang kita butuhkan rakyat atau masyarakat ini adalah bagaimana sebenarnya masa 10 tahun gitu kan menjabat sebagai presiden tidak bisa sesuatu tadi juga Pak keluar tuh ini sederhana loh. Ya itu sederhana itu, seandainya dikeluarkan saja kepada masyarakat ini loh gitu kan ijazah asli saya, selesai. Nanti soal pengujian atau verifikasi itu urusan yang lain gitu kan, sebetulnya itu. Oke. Sini dan. Sini dan. Terkait tadi Pak kedatangan dari TPUA. Tahan ke. Alhamdulillah sudah terima tadi Kanan dikit, Mas Fajar. Karena apapun beliau ini ingin silaturahmi, tentu saya terima dengan baik. Dan yang kedua, karena beliau ini meminta untuk bisa saya menunjukkan ijazah asli, saya sampaikan bahwa tidak ada kewajiban dari saya untuk menunjukkan itu pada mereka, dan juga tidak ada kewenangan mereka mengatur saya untuk menunjukkan ijazah asli yang saya miliki. Jadi sudah sangat jelas, kemarin di UGM juga sudah memberikan penjelasan yang gamblang dan jelas, dan yang ketiga, saya mempertimbangkan karena ini sudah menjadi fitnah di mana-mana, pencemaran nama baik, saya mempertimbangkan untuk melaporkan ini, membawa ini ke ranah. Yang dilaporkan siapa Pak? Nanti biar disiapkan oleh kuasa hukum. Artinya kalau setelah langkah ini mereka mengklaim masih akan melakukan langkah lagi, itu termasuk Enggak. Nanti akan kita segera putuskan. Ya. Nanti kuasa hukum yang akan melihat. Ya, saya kira itu aja. Ya, juga saya sampaikan kalau ijazah asli itu diminta hakim, diminta pengadilan untuk ditunjukkan, saya siap untuk datang dan menunjukkan ijazah asli yang ada. Ya, tapi hakim yang meminta, pengadilan yang meminta. Ya, terima kasih. Masuk pamit, ya. Terima kasih. Wah, saya nggak pernah melihat. Ya. Masih. Ya, kasih. Pantesan Pak. Tadi ya. Terbukti ijazah Jokowi ini palsu, seluruh keputusannya selama menjadi presiden batal itu salah.
Pakar Hukum Tata Negara Mahfud MD angkat bicara mengenai keputusan Joko Widodo sebagai Presiden Republik Indonesia ke-7 saat dirinya menjabat adalah sah. Mahfud menyebut seluruh keputusan Joko Widodo selama menjadi presiden tidak batal secara hukum jika ijazahnya terbukti palsu. Dilansir dari Kompas.com, Mahfud menegaskan di dalam administrasi tata negara ada asas kepastian hukum. Mahfud membantah mengenai anggapan yang menyebut jika nantinya ijazah Jokowi terbukti palsu, maka seluruh keputusannya selama menjadi presiden dianggap batal. Terkait hal ini, Mahfud dengan tegas membantah adanya anggapan tersebut. Mahfud menambahkan keputusan hukum yang dimaksud yakni keputusan yang telah dikeluarkan secara sah, tetap mengikat dan tidak dapat dibatalkan. Mahfud juga menegaskan jika ijazah adalah palsu, maka Jokowi tidak dapat memenuhi syarat saat mencalonkan diri sebagai presiden di Komisi Pemilihan Umum atau KPU RI. Namun diketahui pada setiap keputusan Jokowi selama menjadi presiden tetaplah sah. Mahfud lantas mencontohkan langkah Soekarno saat melawan penjajah Belanda yang sejatinya melanggar konstitusi hingga akhirnya dianggap sah. Kalau terbukti ijazah Jokowi ini palsu, seluruh keputusannya selama menjadi presiden batal itu salah. Kalau di dalam hukum tata negara tidak begitu, di dalam hukum administrasi tata negara tidak begitu. Kalau hanya presiden tidak memenuhi syarat lalu jadi dengan cara memaksa, dengan cara manipulasi, lalu semua keputusannya salah. Dulu Bung Karno juga salah, mengambil kekuasaan yang melanggar konstitusi dari mana? Dari Belanda. Belanda tuh punya konstitusi yang disetujui oleh PBB waktu itu bahwa Indonesia itu bagian dari Nederland. Tapi Bung Karno lawan konstitusi itu. Satu, Bung Karno mengeluarkan dekret itu melanggar konstitusi. Tapi Bung Karno pada waktu itu mendapat dukungan bahwa saya didukung rakyat. Dan Mahkamah Agung menyatakan iya, demi kepentingan rakyat tidak apa-apa melanggar konstitusi. Maka dekret presiden itu dianggap sah. Orde Baru juga begitu. Nah, oleh sebab itu dalam hukum tata negara itu memahaminya bukan begitu. Kalau keputusan presiden itu hukum administrasi negaranya ada asas namanya asas kepastian hukum. Asas kepastian hukum itu keputusan yang sudah dikeluarkan secara sah itu tidak boleh dibatalkan, tetap mengikat. Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo atau Jokowi mengklaim pihaknya akan mempertimbangkan langkah hukum menanggapi tudingan ijazah palsu. Jokowi merasa nama baiknya tercemar karena adanya isu yang dianggapnya sebagai fitnah. Hal ini disampaikan oleh Jokowi usai menemui perwakilan massa yang mendatangi kediaman di Solo, Jawa Tengah, Rabu 16 April 2025. Jokowi beranggapan bahwa hal ini dianggap sudah menjadi fitnah di mana-mana dan pencemaran nama baik. Maka dari itu, Jokowi mempertimbangkan untuk melaporkan ini ke ranah hukum. Diketahui sebelumnya, kediaman Jokowi telah didatangi sejumlah massa dari Tim Pembela Ulama dan Aktivis atau TPUA, Rabu 16 April sejak pagi. Kedatangan mereka disebut untuk melakukan silaturahmi sekaligus berharap mendapat kejelasan terkait ijazah Jokowi. Kedatangan mereka disambut baik oleh Jokowi, namun dirinya tetap enggan menunjukkan ijazah aslinya. Dalam hal ini, Jokowi beranggapan bahwa dirinya tidak memiliki kewajiban untuk melakukan hal itu. Tak hanya itu, Jokowi juga mengatakan Universitas Gadjah Mada atau UGM telah memberikan penjelasan yang gamblang bahwa dirinya secara sah telah lulus dari Fakultas Kehutanan. Terkait tadi Pak kedatangan dari TPUA. Alhamdulillah sudah saya terima tadi kanan dikit Mas Fajar. Karena apapun beliau ini ingin silaturahmi, tentu saya terima dengan baik. Dan yang kedua, karena beliau ini meminta bisa saya menunjukkan ijazah asli, saya sampaikan bahwa tidak ada kewajiban dari saya untuk menunjukkan itu pada mereka, dan juga tidak ada kewenangan mereka mengatur saya untuk menunjukkan ijazah asli yang saya miliki. Jadi
Jadi sudah sangat jelas. Kemarin di UGM juga sudah memberikan penjelasan yang gamblang dan jelas. Dan yang ketiga, saya mempertimbangkan karena ini sudah menjadi fitnah di mana-mana. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Siska Mawaski. Presiden ke-7 RI Joko Widodo baru saja menerima kedatangan perwakilan massa dari Tim Pembela Ulama dan Aktivis atau TPUA di rumahnya di Sumber, Kecamatan Banjarsari, Kota Solo, Jawa Tengah pada Rabu hari ini. Dalam pertemuan tersebut, Jokowi menolak untuk menunjukkan ijazah pendidikannya kepada perwakilan massa yang hadir. Untuk diketahui, polemik terkait aslian ijazah Jokowi sedang bergulir belakangan ini. Massa dari TPUA mencurigai ijazah Jokowi yang dikeluarkan oleh Universitas Gadjah Mada adalah palsu. Informasi lengkapnya terkait kabar ini akan disampaikan oleh jurnalis Tribun Solo, Ahmad Syarifuddin. Selamat siang, Ahmad. Ya, selamat siang, Siska. Baik, Ahmad, bisa dilaporkan seperti apa tadi jalannya kedatangan dari massa TPUA ke rumah Jokowi? Ya, seperti telah diketahui bersama rekan Siska dan Tribuners bahwa kelompok massa yang menamakan diri Tim Pembela Ulama dan Aktivis TPUA mendatangi kediaman mantan Presiden Jokowi, dan Jokowi pun menyambut mereka dan mempersilahkan sebanyak 3 orang perwakilan untuk masuk ke kediaman. Dan dari perwakilan massa tersebut menuntut Jokowi untuk menunjukkan ijazahnya, namun Jokowi menolak. Setidaknya ada 3 orang yang masuk ke kediaman Jokowi, dan di situ Jokowi menolak untuk menunjukkan ijazahnya dan mengembalikannya pada proses hukum yang sedang berjalan. Dan dari pihak Jokowi menjelaskan bahwa dari keempat perwakilan TPUA ini tidak memiliki wewenang dalam meminta Jokowi untuk menunjukkan ijazah. Selain itu juga Jokowi ingin mengembalikan ke proses hukum. Jokowi akan menunjukkan ijazahnya ketika diminta di pengadilan nanti. Dan ia juga menjelaskan bahwa UGM itu sudah memberikan penjelasan yang cukup gamblang terkait dengan keabsahan dari ijazah yang selama ini dipersoalkan. Begitu rekan Siska dan Tribuners. Baik, Ahmad, tadi ada yang menarik, tadi Jokowi menolak untuk menunjukkan ke massa TPUA, namun Jokowi kemudian menunjukkan ijazahnya kepada wartawan. Ahmad mungkin bisa ceritakan terkait dengan hal ini. Ya, benar rekan Siska dan Tribuners. Jadi sebelum massa TPUA hadir, awak media dipersilahkan masuk ke kediaman Jokowi, dan di situ Jokowi berbincang santai dengan kami para awak media. Kemudian di situ juga menunjukkan ijazah dari SD, SMP, SMA, dan bahkan hingga di perguruan tinggi semua ditunjukkan, dan semua dalam kondisi yang sangat baik dan terawat. Kemudian masih dalam map yang rapi, dan bahkan untuk ijazah UGM itu masih tersimpan di map asli yang dari dulu resmi dikeluarkan oleh UGM, dan di situ tertulis jelas bagaimana Jokowi dinyatakan lulus dari Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada, begitu. Baik, Ahmad, pertemuan tersebut sempat membicarakan sidang gugatan terkait ijazah ini. Ya, di situ juga menjelaskan, dan di statement Jokowi juga sempat dibicarakan bagaimana dia menyikapi gugatan yang saat ini sedang dilayangkan. Dan selama ini memang sudah 3 kali gugatan itu dilayangkan, dan semuanya belum berhasil membuktikan tuduhan bahwa ijazah Jokowi ini palsu. Dan baru kali ini Jokowi memutuskan untuk akan menggugat balik pihak-pihak yang menuduh ijazahnya palsu, dan karena ia merasa fitnah yang terus terjadi, kemudian pencemaran nama baik itu sudah
terlalu melebihi batas sehingga Jokowi merasa harus menggugat balik. Begitu rekan Siska. Oke, baik. Jadi Jokowi berencana untuk menggugat atau melakukan proses hukum terhadap pihak-pihak yang meragukan ijazahnya. Seperti itu ya, Ahmad? Ya, betul. Baik. Ahmad, apakah ada informasi lagi yang bisa Anda sampaikan terkait dengan kabar ini? Mungkin hanya itu saja, karena setelah itu juga dari pihak yang menuduh bahwa ijazah Jokowi ini palsu, sebenarnya sempat juga akan melakukan gugatan lagi terkait dengan keterbukaan informasi publik. Namun ini juga sudah dijawab dari tadi juga ada pihak relawan juga yang mengutarakan bagaimana keterbukaan informasi publik itu tidak bisa sembarang orang kemudian meminta seseorang menunjukkan ijazah ataupun dokumen-dokumen penting yang lain karena itu bersifat privasi dan hanya orang-orang yang berwenang saja yang bisa meminta untuk menunjukkan dokumen-dokumen pribadi dan itu pun harus dipertanggungjawabkan dan atas keperluan tertentu begitu. Oke, baik. Terakhir terkait dengan tadi Jokowi sempat memperlihatkan ijazah kepada wartawan, apakah tadi rekan-rekan wartawan juga diperbolehkan mengambil gambarnya? Ya, sebagaimana prosedur tetap yang dari dulu sudah diberlakukan di kediaman mantan Presiden Jokowi, itu setiap siapapun yang masuk ke kediaman itu handphone tidak boleh dibawa masuk, jadi harus dikumpulkan. Itu berlaku untuk semua tamu, bahkan siapapun yang selama ini mengantri meminta foto itu semua harus mengumpulkan seperti tas, foto seperti tas, kemudian handphone, jaket dan lain sebagainya. Itu memang sebagai prosedur tetap di kediaman mantan Presiden Jokowi, termasuk ketika wartawan masuk ke situ juga melalui prosedur yang sama. Jadi di situ tidak diperkenankan membawa handphone ataupun alat perekaman dan di situ juga tidak diperkenankan merekam kecuali ada arahan untuk bisa direkam aktivitas di dalam tersebut. Gitu kan, Sika. Baik, terima kasih laporannya jurnalis Tribun Solo Ahmad Syarifuddin. Selamat bertugas kembali. Ketemu ya. Terus gimana, Pak? Ketemu dengan Pak Jokowi dan Pak Jokowi kita minta satu silaturahmi dan yang kedua adalah ya beliau kita minta berkenan untuk bisa menunjukkan ijazah aslinya, baik itu SD, SMP, SMA atau khususnya karena baru kita dari UGM ya S1 UGM Fakultas Kehutanan tidak ditunjukkan, beliau tidak mengembalikan pengadilan. Kalau pengadilan langkah apa TPUA setelah ini? Langkah TPUA ya itu tadi itu soal gugatan keterbukaan informasi publik satu KIP kan. Jadi diminta nantinya dibuka dong. Sebenarnya yang kita butuhkan rakyat atau masyarakat ini adalah bagaimana sebenarnya masa 10 tahun gitu kan menjabat sebagai presiden tidak bisa sesuatu tadi juga Pak keluar tuh ini sederhana loh ya itu sederhana gitu seandainya dikeluarkan saja kepada masyarakat ini loh gitu kan ijazah asli saya selesai nanti soal pengujian atau verifikasi itu urusan yang lain gitu kan sebetulnya itu. Oke. Sini dan. Sini dan. Terkait tadi Pak kedatangan dari TPUA. Tahan ke. Alhamdulillah sudah saya terima tadi kanan dikit Mas Fajar. Karena apapun beliau ini ingin silaturahmi tentu saya terima dengan baik. Dan yang kedua karena beliau ini meminta untuk bisa saya menunjukkan ijazah asli, saya sampaikan bahwa tidak ada kewajiban dari saya untuk menunjukkan itu pada mereka dan juga tidak ada kewenangan mereka mengatur saya
untuk menunjukkan ijazah asli yang saya miliki. Jadi sudah sangat jelas, kemarin di UGM juga sudah memberikan penjelasan yang gamblang dan jelas, dan yang ketiga, saya mempertimbangkan karena ini sudah menjadi fitnah di mana-mana, pencemaran nama baik, saya mempertimbangkan untuk melaporkan ini, membawa ini ke ranah. Yang dilaporkan siapa, Pak? Nanti biar disiapkan oleh kuasa hukum. Artinya kalau setelah langkah ini mereka mengklaim masih akan melakukan langkah lagi, itu termasuk Enggak. Nanti akan kita segera putuskan. Ya. Nanti kuasa hukum yang akan melihat. Ya, saya kira itu aja. terkait yang Ya, juga saya sampaikan kalau ijazah asli itu diminta hakim, diminta pengadilan untuk ditunjukkan, saya siap untuk datang dan menunjukkan ijazah asli yang ada. Ya, tapi hakim yang meminta, pengadilan yang meminta. mereka tadi sudah dapat mendengar jawaban. Ya, terima kasih. Aku pamit. Ya. Ada yang beredar. Terima kasih. Wah, saya nggak pernah melihat. Ya. Masih Ya. pantesan kok. Tadi ya. Terbukti ijazah Jokowi ini palsu, seluruh keputusannya selama menjadi presiden batal, itu salah. Pakar Hukum Tata Negara Mahfud MD angkat bicara mengenai keputusan Joko Widodo sebagai Presiden Republik Indonesia ke-7 saat dirinya menjabat adalah sah. Mahfud menyebut seluruh keputusan Joko Widodo selama menjadi presiden tidak batal secara hukum jika ijazahnya terbukti palsu. Dilansir dari Kompas.com, Mahfud menegaskan di dalam administrasi tata negara ada asas kepastian hukum. Mahfud membantah mengenai anggapan yang menyebut jika nantinya ijazah Jokowi terbukti palsu, maka seluruh keputusannya selama menjadi presiden dianggap batal. Terkait hal ini, Mahfud dengan tegas membantah adanya anggapan tersebut. Mahfud menambahkan keputusan hukum yang dimaksud yakni keputusan yang telah dikeluarkan secara sah, tetap mengikat dan tidak dapat dibatalkan. Mahfud juga menegaskan jika ijazah adalah palsu, maka Jokowi tidak dapat memenuhi syarat saat mencalonkan diri sebagai presiden di Komisi Pemilihan Umum atau KPU RI. Namun diketahui pada setiap keputusan Jokowi selama menjadi presiden tetaplah sah. Mahfud lantas mencontohkan langkah Soekarno saat melawan penjajah Belanda yang sejatinya melanggar konstitusi hingga akhirnya dianggap sah. Kalau terbukti ijazah Jokowi ini palsu, seluruh keputusannya selama menjadi presiden batal, itu salah. Kalau di dalam hukum tata negara tidak begitu, di dalam hukum administrasi tata negara tidak begitu. Kalau hanya presiden tidak memenuhi syarat lalu jadi dengan cara memaksa, dengan cara manipulasi, lalu semua keputusannya salah. Dulu Bung Karno juga salah, mengambil kekuasaan yang melanggar konstitusi dari mana? Dari Belanda. Belanda tuh punya konstitusi yang disetujui oleh PBB waktu itu, bahwa Indonesia itu bagian dari Nederland. Tapi Bung Karno lawan konstitusi itu. Satu, Bung Karno mengeluarkan dekret itu melanggar konstitusi. Tapi Bung Karno pada waktu itu mendapat dukungan bahwa saya didukung rakyat. Dan Mahkamah Agung menyatakan iya, demi kepentingan rakyat tidak apa-apa melanggar konstitusi. Maka dekret presiden itu dianggap sah. Orde Baru juga begitu. Nah, oleh sebab itu dalam hukum tata negara itu memahaminya bukan begitu. Kalau keputusan presiden itu hukum administrasi negaranya ada asas namanya asas kepastian hukum. Asas kepastian hukum itu keputusan yang sudah dikeluarkan secara sah itu tidak boleh dibatalkan, tetap mengikat.
Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo atau Jokowi mengklaim pihaknya akan mempertimbangkan langkah hukum menanggapi tudingan ijazah palsu. Jokowi merasa nama baiknya tercemar karena adanya isu yang dianggapnya sebagai fitnah. Hal ini disampaikan oleh Jokowi usai menemui perwakilan massa yang mendatangi kediaman di Solo, Jawa Tengah, Rabu 16 April 2025. Jokowi beranggapan bahwa hal ini dianggap sudah menjadi fitnah di mana-mana dan pencemaran nama baik. Maka dari itu, Jokowi mempertimbangkan untuk melaporkan ini ke ranah hukum. Diketahui sebelumnya, kediaman Jokowi telah didatangi sejumlah massa dari Tim Pembela Ulama dan Aktivis atau TPUA, Rabu 16 April sejak pagi. Kedatangan mereka disebut untuk melakukan silaturahmi sekaligus berharap mendapat kejelasan terkait ijazah Jokowi. Kedatangan mereka disambut baik oleh Jokowi, namun dirinya tetap enggan menunjukkan ijazah aslinya. Dalam hal ini, Jokowi beranggapan bahwa dirinya tidak memiliki kewajiban untuk melakukan hal itu. Tak hanya itu, Jokowi juga mengatakan Universitas Gadjah Mada atau UGM telah memberikan penjelasan yang gamblang bahwa dirinya secara sah telah lulus dari Fakultas Kehutanan. Terkait tadi Pak kedatangan dari TPUA. Alhamdulillah sudah saya terima tadi kanan dikit Mas Fajar. Karena apapun beliau ini ingin silaturahmi, tentu saya terima dengan baik. Kemudian yang kedua, karena beliau ini meminta untuk bisa saya menunjukkan ijazah asli, saya sampaikan bahwa tidak ada kewajiban dari saya untuk menunjukkan itu pada mereka, dan juga tidak ada kewenangan mereka mengatur saya untuk menunjukkan ijazah asli yang saya miliki. Jadi sudah sangat jelas, kemarin di UGM juga sudah memberikan penjelasan yang gamblang dan jelas, dan yang ketiga, saya mempertimbangkan karena ini sudah menjadi fitnah di mana-mana. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Siska Mawaski. Presiden ke-7 RI Joko Widodo baru saja menerima kedatangan perwakilan massa dari Tim Pembela Ulama dan Aktivis atau TPUA di rumahnya di Sumber, Kecamatan Banjarsari, Kota Solo, Jawa Tengah pada Rabu hari ini. Dalam pertemuan tersebut, Jokowi menolak untuk menunjukkan ijazah pendidikannya kepada perwakilan massa yang hadir. Untuk diketahui, polemik terkait aslian ijazah Jokowi sedang bergulir belakangan ini. Massa dari TPUA mencurigai ijazah Jokowi yang dikeluarkan oleh Universitas Gadjah Mada adalah palsu. Informasi lengkapnya terkait kabar ini akan disampaikan oleh jurnalis Tribun Solo, Ahmad Syarifuddin. Selamat siang, Ahmad. Ya, selamat siang, Siska. Baik, Ahmad, bisa dilaporkan seperti apa tadi jalannya kedatangan dari massa TPUA ke rumah Jokowi? Ya, seperti telah diketahui bersama rekan Siska dan Tribuners bahwa kelompok massa yang menamakan diri Tim Pembela Ulama dan Aktivis TPUA mendatangi kediaman mantan Presiden Jokowi, dan Jokowi pun menyambut mereka dan mempersilahkan sebanyak 3 orang perwakilan untuk masuk ke kediaman. Dan dari perwakilan massa tersebut menuntut Jokowi untuk menunjukkan ijazahnya, namun Jokowi menolak. Setidaknya ada 3 orang yang masuk ke kediaman Jokowi, dan di situ Jokowi menolak untuk menunjukkan ijazahnya dan mengembalikannya pada proses hukum yang sedang berjalan. Dan dari pihak Jokowi menjelaskan bahwa dari keempat perwakilan TPUA ini tidak memiliki wewenang dalam meminta Jokowi untuk menunjukkan ijazah. Selain itu juga Jokowi ingin mengembalikan ke proses hukum
Jokowi akan menunjukkan ijazahnya ketika diminta di pengadilan nanti. Dan ia juga menjelaskan bahwa UGM itu sudah memberikan penjelasan yang cukup gamblang terkait dengan keabsahan dari ijazah yang selama ini dipersoalkan. Begitu rekan Siska dan Tribuners. Baik, Ahmad, tadi ada yang menarik, tadi Jokowi menolak untuk menunjukkan ke masa TPUA, namun Jokowi kemudian menunjukkan ijazahnya kepada wartawan. Ahmad mungkin bisa ceritakan terkait dengan hal ini. Ya, benar rekan Siska dan Tribuners. Jadi sebelum masa TPUA hadir, awak media dipersilahkan masuk ke kediaman Jokowi, dan di situ Jokowi berbincang santai dengan kami para awak media. Kemudian di situ juga menunjukkan ijazah dari SD, SMP, SMA, dan bahkan hingga di perguruan tinggi semua ditunjukkan, dan semua dalam kondisi yang sangat baik dan terawat. Kemudian masih dalam map yang rapi, dan bahkan untuk ijazah UGM itu masih tersimpan di map asli yang dari dulu resmi dikeluarkan oleh UGM, dan di situ tertulis jelas bagaimana Jokowi dinyatakan lulus dari Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada, begitu. Baik, Ahmad, pertemuan tersebut sempat membicarakan sidang gugatan terkait ijazah ini. Ya, di situ juga menjelaskan, dan di statement Jokowi juga sempat dibicarakan bagaimana dia menyikapi gugatan yang saat ini sedang dilayangkan, dan selama ini memang sudah 3 kali gugatan itu dilayangkan, dan semuanya belum berhasil membuktikan tuduhan bahwa ijazah Jokowi ini palsu. Dan baru kali ini Jokowi memutuskan untuk akan menggugat balik pihak-pihak yang menuduh ijazahnya palsu, dan karena ia merasa fitnah yang terus terjadi, kemudian pencemaran nama baik itu sudah terlalu melebihi batas, sehingga Jokowi merasa harus menggugat balik. Begitu rekan Siska. Oke, baik. Jadi Jokowi berencana untuk menggugat atau melakukan proses hukum terhadap pihak-pihak yang meragukan ijazahnya. Seperti itu ya, Ahmad? Ya, betul. Baik. Ahmad, apakah ada informasi lagi yang bisa Anda sampaikan terkait dengan kabar ini? Mungkin hanya itu saja, karena setelah itu juga dari pihak yang menuduh bahwa ijazah Jokowi ini palsu sebenarnya sempat juga akan melakukan gugatan lagi terkait dengan keterbukaan informasi publik. Namun ini juga sudah dijawab dari tadi juga ada pihak relawan juga yang mengutarakan bagaimana keterbukaan informasi publik itu tidak bisa sembarang orang kemudian meminta seseorang menunjukkan ijazah ataupun dokumen-dokumen penting yang lain, karena itu bersifat privasi, dan hanya orang-orang yang berwenang saja yang bisa meminta untuk menunjukkan dokumen-dokumen pribadi, dan itu pun harus dipertanggungjawabkan dan atas keperluan tertentu, begitu. Oke, baik. Terakhir terkait dengan tadi Jokowi sempat memperlihatkan ijazah kepada wartawan, apakah tadi rekan-rekan wartawan juga diperbolehkan mengambil gambarnya? Ya, sebagaimana prosedur tetap yang dari dulu sudah diberlakukan di kediaman mantan Presiden Jokowi, itu setiap siapapun yang masuk ke kediaman itu handphone tidak boleh dibawa masuk, jadi harus dikumpulkan. Itu berlaku untuk semua tamu, bahkan siapapun yang selama ini mengantri meminta foto, itu semua harus mengumpulkan seperti tas, foto seperti tas, kemudian handphone, jaket, dan lain sebagainya. Itu memang sebagai prosedur tetap di kediaman mantan Presiden Jokowi, termasuk ketika wartawan masuk ke situ juga melalui prosedur yang sama. Jadi di situ tidak diperkenankan membawa handphone ataupun alat perekaman, dan di situ juga tidak diperkenankan merekam, kecuali ada arahan untuk bisa direkam aktivitas di dalam tersebut. Gitu kan, Sika.
Baik, terima kasih laporannya jurnalis Tribun Solo Ahmad Syarifuddin. Selamat bertugas kembali. Ketemu ya. Terus gimana Pak? ketemu dengan Pak Jokowi, dan Pak Jokowi kita minta satu silaturahmi, dan yang kedua adalah ya beliau kita minta berkenan untuk bisa menunjukkan ijazah aslinya, baik itu SD, SMP, SMA atau khususnya karena baru kita dari UGM ya S1 UGM Fakultas Kedokteran tidak ditunjukkan. Beliau tidak mengembalikan pengadilan. Kalau pengadilan langkah apa TPUA setelah ini? Hah? Langkah TPUA Ya itu tadi itu soal gugatan keterbukaan informasi publik. Satu KIP kan. Jadi diminta nantinya dibuka dong. Sebenarnya yang kita butuhkan rakyat atau masyarakat ini adalah bagaimana sebenarnya masa 10 tahun gitu kan menjabat sebagai presiden tidak bisa sesuatu tadi juga Pak keluar tuh ini sederhana loh. Ya itu sederhana itu seandainya dikeluarkan saja kepada masyarakat ini loh gitu kan ijazah asli saya selesai. Nanti soal pengujian atau verifikasi itu urusan yang lain gitu kan sebetulnya itu. Oke. Sini dan. Sini dong. Terkait tadi Pak kedatangan dari TPUA. Tahan ke. Alhamdulillah sudah terima tadi Kanan dikit, Mas Fajar. Karena apapun beliau ini ingin silaturahmi, tentu saya terima dengan baik. Dan yang kedua, karena beliau ini meminta untuk bisa saya menunjukkan ijazah asli, saya sampaikan bahwa tidak ada kewajiban dari saya untuk menunjukkan itu pada mereka, dan juga tidak ada kewenangan mereka mengatur saya untuk menunjukkan ijazah asli yang saya miliki. Jadi sudah sangat jelas kemarin di UGM juga sudah memberikan penjelasan yang gamblang dan jelas, dan yang ketiga saya mempertimbangkan karena ini sudah menjadi fitnah di mana-mana, pencemaran nama baik, saya mempertimbangkan untuk melaporkan ini, membawa ini ke ranah. Yang dilaporkan siapa Pak? Nanti biar disiapkan oleh kuasa hukum. Artinya kalau setelah langkah ini mereka mengklaim masih akan melakukan langkah lagi, itu termasuk Ya. Nanti akan kita segera putuskan. Ya. Nanti kuasa hukum yang akan melihat. Ya, saya kira itu aja. Ya, juga saya sampaikan kalau ijazah asli itu diminta hakim, diminta pengadilan untuk ditunjukkan, saya siap untuk datang dan menunjukkan ijazah asli yang ada. Ya, tapi hakim yang meminta, pengadilan yang meminta. Ya, terima kasih. Aku pamit, ya. Terima kasih. Wah, saya nggak pernah melihat. Ya. Masih. Ya, kasih. Pantesan Pak. Tadi ya. Terbukti ijazah Jokowi ini palsu, seluruh keputusannya selama menjadi presiden batal itu salah.
Pakar Hukum Tata Negara Mahfud MD angkat bicara mengenai keputusan Joko Widodo sebagai Presiden Republik Indonesia ke-7 saat dirinya menjabat adalah sah. Mahfud menyebut seluruh keputusan Joko Widodo selama menjadi presiden tidak batal secara hukum jika ijazahnya terbukti palsu. Dilansir dari Kompas.com, Mahfud menegaskan di dalam administrasi tata negara ada asas kepastian hukum. Mahfud membantah mengenai anggapan yang menyebut jika nantinya ijazah Jokowi terbukti palsu, maka seluruh keputusannya selama menjadi presiden dianggap batal. Terkait hal ini, Mahfud dengan tegas membantah adanya anggapan tersebut. Mahfud menambahkan keputusan hukum yang dimaksud yakni keputusan yang telah dikeluarkan secara sah, tetap mengikat dan tidak dapat dibatalkan. Mahfud juga menegaskan jika ijazah adalah palsu, maka Jokowi tidak dapat memenuhi syarat saat mencalonkan diri sebagai presiden di Komisi Pemilihan Umum atau KPU RI. Namun diketahui pada setiap keputusan Jokowi selama menjadi presiden tetaplah sah. Mahfud lantas mencontohkan langkah Soekarno saat melawan penjajah Belanda yang sejatinya melanggar konstitusi hingga akhirnya dianggap sah. Kalau terbukti ijazah Jokowi ini palsu, seluruh keputusannya selama menjadi presiden batal itu salah. Kalau di dalam hukum tata negara tidak begitu, di dalam hukum administrasi tata negara tidak begitu. Kalau hanya presiden tidak memenuhi syarat lalu jadi dengan cara memaksa, dengan cara manipulasi, lalu semua keputusannya salah. Dulu Bung Karno juga salah, mengambil kekuasaan yang melanggar konstitusi dari mana? Dari Belanda. Belanda tuh punya konstitusi yang disetujui oleh PBB waktu itu bahwa Indonesia itu bagian dari Nederland. Tapi Bung Karno lawan konstitusi itu. Satu, Bung Karno mengeluarkan dekret itu melanggar konstitusi. Tapi Bung Karno pada waktu itu mendapat dukungan bahwa saya didukung rakyat. Dan Mahkamah Agung menyatakan iya, demi kepentingan rakyat tidak apa-apa melanggar konstitusi. Maka dekret presiden itu dianggap sah. Orde Baru juga begitu. Nah, oleh sebab itu dalam hukum tata negara itu memahaminya bukan begitu. Kalau keputusan presiden itu hukum administrasi negaranya ada asas namanya asas kepastian hukum. Asas kepastian hukum itu keputusan yang sudah dikeluarkan secara sah itu tidak boleh dibatalkan, tetap mengikat. Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo atau Jokowi mengklaim pihaknya akan mempertimbangkan langkah hukum menanggapi tudingan ijazah palsu. Jokowi merasa nama baiknya tercemar karena adanya isu yang dianggapnya sebagai fitnah. Hal ini disampaikan oleh Jokowi usai menemui perwakilan massa yang mendatangi kediaman di Solo, Jawa Tengah, Rabu 16 April 2025. Jokowi beranggapan bahwa hal ini dianggap sudah menjadi fitnah di mana-mana dan pencemaran nama baik. Maka dari itu, Jokowi mempertimbangkan untuk melaporkan ini ke ranah hukum. Diketahui sebelumnya, kediaman Jokowi telah didatangi sejumlah massa dari Tim Pembela Ulama dan Aktivis atau TPUA, Rabu 16 April sejak pagi. Kedatangan mereka disebut untuk melakukan silaturahmi sekaligus berharap mendapat kejelasan terkait ijazah Jokowi. Kedatangan mereka disambut baik oleh Jokowi, namun dirinya tetap enggan menunjukkan ijazah aslinya. Dalam hal ini, Jokowi beranggapan bahwa dirinya tidak memiliki kewajiban untuk melakukan hal itu. Tak hanya itu, Jokowi juga mengatakan Universitas Gadjah Mada atau UGM telah memberikan penjelasan yang gamblang bahwa dirinya secara sah telah lulus dari Fakultas Kehutanan. Terkait tadi Pak kedatangan dari TPUA. Alhamdulillah sudah saya terima tadi kanan rumah karena apapun beliau ini ingin silaturahmi tentu saya terima dengan baik. Kemudian yang kedua, karena beliau ini meminta untuk bisa saya menunjukkan ijazah asli, saya sampaikan bahwa tidak ada kewajiban dari saya untuk menunjukkan itu pada mereka, dan juga tidak ada kewenangan mereka mengatur saya untuk menunjukkan ijazah asli yang saya miliki.
Jadi sudah sangat jelas. Kemarin di UGM juga sudah memberikan penjelasan yang gamblang dan jelas, dan yang ketiga, saya mempertimbangkan karena ini sudah menjadi fitnah di mana-mana. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Siska Mawaski. Presiden ke-7 RI Joko Widodo baru saja menerima kedatangan perwakilan massa dari Tim Pembela Ulama dan Aktivis atau TPUA di rumahnya di Sumber, Kecamatan Banjarsari, Kota Solo, Jawa Tengah pada Rabu hari ini. Dalam pertemuan tersebut, Jokowi menolak untuk menunjukkan ijazah pendidikannya kepada perwakilan massa yang hadir. Untuk diketahui, polemik terkait aslian ijazah Jokowi sedang bergulir belakangan ini. Massa dari TPUA mencurigai ijazah Jokowi yang dikeluarkan oleh Universitas Gadjah Mada adalah palsu. Informasi lengkapnya terkait kabar ini akan disampaikan oleh jurnalis Tribun Solo, Ahmad Syarifuddin. Selamat siang, Ahmad. Ya, selamat siang, Siska. Baik, Ahmad, bisa dilaporkan seperti apa tadi jalannya kedatangan dari massa TPUA ke rumah Jokowi? Ya, seperti telah diketahui bersama rekan Siska dan Tribuners bahwa kelompok massa yang menamakan diri Tim Pembela Ulama dan Aktivis TPUA mendatangi kediaman mantan Presiden Jokowi, dan Jokowi pun menyambut mereka dan mempersilahkan sebanyak 3 orang perwakilan untuk masuk ke kediaman. Dan dari perwakilan massa tersebut menuntut Jokowi untuk menunjukkan ijazahnya, namun Jokowi menolak. Setidaknya ada 3 orang yang masuk ke kediaman Jokowi, dan di situ Jokowi menolak untuk menunjukkan ijazahnya dan mengembalikannya pada proses hukum yang sedang berjalan. Dan dari pihak Jokowi menjelaskan bahwa dari keempat perwakilan TPUA ini tidak memiliki wewenang dalam meminta Jokowi untuk menunjukkan ijazah. Selain itu juga Jokowi ingin mengembalikan ke proses hukum. Jokowi akan menunjukkan ijazahnya ketika diminta di pengadilan nanti. Dan ia juga menjelaskan bahwa UGM itu sudah memberikan penjelasan yang cukup gamblang terkait dengan keabsahan dari ijazah yang selama ini dipersoalkan. Begitu rekan Siska dan Tribuners. Baik, Ahmad, tadi ada yang menarik, tadi Jokowi menolak untuk menunjukkan ke massa TPUA, namun Jokowi kemudian menunjukkan ijazahnya kepada wartawan. Ahmad mungkin bisa ceritakan terkait dengan hal ini? Ya, benar rekan Siska dan Tribuners. Jadi sebelum massa TPUA hadir, awak media dipersilahkan masuk ke kediaman Jokowi, dan di situ Jokowi berbincang santai dengan kami, para awak media. Kemudian di situ juga menunjukkan ijazah dari SD, SMP, SMA, dan bahkan hingga di perguruan tinggi semua ditunjukkan, dan semua dalam kondisi yang sangat baik dan terawat. Kemudian masih dalam map yang rapi, dan bahkan untuk ijazah UGM itu masih tersimpan di map asli yang dari dulu resmi dikeluarkan oleh UGM, dan di situ tertulis jelas bagaimana Jokowi dinyatakan lulus dari Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada, begitu. Baik, Ahmad, pertemuan tersebut sempat membicarakan sidang gugatan terkait ijazah ini. Ya, di situ juga menjelaskan, dan di statement Jokowi juga sempat dibicarakan bagaimana dia menyikapi gugatan yang saat ini sedang dilayangkan, dan selama ini memang sudah 3 kali gugatan itu dilayangkan, dan semuanya belum berhasil membuktikan tuduhan bahwa ijazah Jokowi ini palsu. Dan baru kali ini Jokowi memutuskan untuk akan menggugat balik pihak-pihak yang menuduh ijazahnya palsu, dan karena ia merasa fitnah yang terus terjadi, kemudian pencemaran nama baik itu sudah
terlalu melebihi batas sehingga Jokowi merasa harus menggugat balik. Begitu rekan Siska. Oke, baik. Jadi Jokowi berencana untuk menggugat atau melakukan proses hukum terhadap pihak-pihak yang meragukan ijazahnya. Seperti itu ya, Ahmad? Ya, betul. Baik. Ahmad, apakah ada informasi lagi yang bisa Anda sampaikan terkait dengan kabar ini? Ya, mungkin hanya itu saja, karena setelah itu juga dari pihak yang menuduh bahwa ijazah Jokowi ini palsu, sebenarnya sempat juga akan melakukan gugatan lagi terkait dengan keterbukaan informasi publik. Namun ini juga sudah dijawab dari tadi juga ada pihak relawan juga yang mengutarakan bagaimana keterbukaan informasi publik itu tidak bisa sembarang orang kemudian meminta seseorang menunjukkan ijazah ataupun dokumen-dokumen penting yang lain karena itu bersifat privasi dan hanya orang-orang yang berwenang saja yang bisa meminta untuk menunjukkan dokumen-dokumen pribadi dan itu pun harus dipertanggungjawabkan dan atas keperluan tertentu begitu. Oke, baik. Terakhir terkait dengan tadi Jokowi sempat memperlihatkan ijazah kepada wartawan, apakah tadi rekan-rekan wartawan juga diperbolehkan mengambil gambarnya? Ya, sebagaimana prosedur tetap yang dari dulu sudah diberlakukan di kediaman mantan Presiden Jokowi, itu setiap siapapun yang masuk ke kediaman itu handphone tidak boleh dibawa masuk, jadi harus dikumpulkan. Itu berlaku untuk semua tamu, bahkan siapapun yang selama ini mengantri meminta foto itu semua harus mengumpulkan seperti tas, foto seperti tas, kemudian handphone, jaket dan lain sebagainya. Itu memang sebagai prosedur tetap di kediaman mantan Presiden Jokowi, termasuk ketika wartawan masuk ke situ juga melalui prosedur yang sama. Jadi di situ tidak diperkenankan membawa handphone ataupun alat perekaman dan di situ juga tidak diperkenankan merekam kecuali ada arahan untuk bisa direkam aktivitas di dalam tersebut. Gitu rekan Sika. Baik, terima kasih laporannya jurnalis Tribun Solo Ahmad Syarifuddin. Selamat bertugas kembali. Ketemu ya. Terus gimana, Pak? Ketemu dengan Pak Jokowi dan Pak Jokowi kita minta satu silaturahmi dan yang kedua adalah ya beliau kita minta berkenan untuk bisa menunjukkan ijazah aslinya baik itu SD, SMP, SMA atau khususnya karena baru kita dari UGM ya S1 UGM Fakultas Kehutanan tidak ditunjukkan. Beliau tidak mengembalikan pengadilan. Kalau pengadilan apa TPUA setelah ini? Hah? Langkah TPUA ya itu tadi itu soal gugatan keterbukaan informasi publik. Satu KIP kan. Jadi diminta nantinya dibuka dong. Sebenarnya yang kita butuhkan rakyat atau masyarakat ini adalah bagaimana sebenarnya masa 10 tahun gitu kan menjabat sebagai presiden tidak bisa sesuatu tadi juga Pak keluar tuh ini sederhana loh. Ya itu sederhana itu seandainya dikeluarkan saja kepada masyarakat ini loh gitu kan ijazah asli saya selesai. Nanti soal pengujian atau verifikasi itu urusan yang lain gitu kan sebetulnya itu. Oke. Sini dong. Sini dong. Terkait tadi Pak kedatangan dari TPUA. Tahan ya. Alhamdulillah sudah saya terima tadi kanan dikit Mas Fajar. Karena apapun beliau ini ingin silaturahmi tentu saya terima dengan baik. Kemudian yang kedua karena beliau ini meminta untuk bisa saya menunjukkan ijazah asli, saya sampaikan bahwa tidak ada kewajiban dari saya untuk menunjukkan itu pada mereka dan juga tidak ada kewenangan mereka mengatur saya
untuk menunjukkan ijazah asli yang saya miliki. Jadi sudah sangat jelas, kemarin di UGM juga sudah memberikan penjelasan yang gamblang dan jelas, dan yang ketiga, saya mempertimbangkan karena ini sudah menjadi fitnah di mana-mana, pencemaran nama baik, saya mempertimbangkan untuk melaporkan ini, membawa ini ke ranah hukum. Yang dilaporkan siapa Pak? Nanti biar disiapkan oleh kuasa hukum. Artinya kalau setelah langkah ini mereka mengklaim masih akan melakukan langkah lagi, itu termasuk Enggak. Nanti akan kita segera putuskan. Ya. Nanti kuasa hukum yang akan melihat. Ya, oke, itu aja. Ya, juga saya sampaikan kalau ijazah asli itu diminta hakim, diminta pengadilan untuk ditunjukkan, saya siap untuk datang dan menunjukkan ijazah asli yang ada. Ya, tapi hakim yang meminta, pengadilan yang meminta. Ya, terima kasih. Masuk pamit, ya. Terima kasih. Wah, saya nggak pernah melihat. Ya. Masih Ya, kasih. pantesan Pak. Tadi ya, gue benar. Terbukti ijazah Jokowi ini palsu, seluruh keputusannya selama menjadi presiden batal itu salah. Pakar Hukum Tata Negara Mahfud MD angkat bicara mengenai keputusan Joko Widodo sebagai Presiden Republik Indonesia ke-7 saat dirinya menjabat adalah sah. Mahfud menyebut seluruh keputusan Joko Widodo selama menjadi presiden tidak batal secara hukum jika ijazahnya terbukti palsu. Dilansir dari Kompas.com, Mahfud menegaskan di dalam administrasi tata negara ada asas kepastian hukum. Mahfud membantah mengenai anggapan yang menyebut jika nantinya ijazah Jokowi terbukti palsu, maka seluruh keputusannya selama menjadi presiden dianggap batal. Terkait hal ini, Mahfud dengan tegas membantah adanya anggapan tersebut. Mahfud menambahkan keputusan hukum yang dimaksud yakni keputusan yang telah dikeluarkan secara sah, tetap mengikat dan tidak dapat dibatalkan. Mahfud juga menegaskan jika ijazah adalah palsu, maka Jokowi tidak dapat memenuhi syarat saat mencalonkan diri sebagai presiden di Komisi Pemilihan Umum atau KPU RI. Namun diketahui pada setiap keputusan Jokowi selama menjadi presiden tetaplah sah. Mahfud lantas mencontohkan langkah Soekarno saat melawan penjajah Belanda yang sejatinya melanggar konstitusi hingga akhirnya dianggap sah. Kalau terbukti ijazah Jokowi ini palsu, seluruh keputusannya selama menjadi presiden batal itu salah. Kalau di dalam hukum tata negara enggak begitu, di dalam hukum administrasi tata negara enggak begitu. Kalau hanya presiden tidak memenuhi syarat lalu jadi dengan cara memaksa, dengan cara manipulasi, lalu semua keputusannya salah. Dulu Bung Karno juga salah, mengambil kekuasaan yang melanggar konstitusi dari mana? Dari Belanda. Belanda tuh punya konstitusi yang disetujui oleh PBB waktu itu bahwa Indonesia itu bagian dari Nederland. Tapi Bung Karno lawan konstitusi itu. Satu, Bung Karno mengeluarkan dekret itu melanggar konstitusi. Tapi Bung Karno pada waktu itu mendapat dukungan bahwa saya didukung rakyat. Dan Mahkamah Agung menyatakan iya, demi kepentingan rakyat tidak apa-apa melanggar konstitusi. Maka dekret presiden itu dianggap sah. Orde Baru juga begitu. Nah, oleh sebab itu dalam hukum tata negara itu memahaminya bukan begitu. Kalau keputusan presiden itu hukum administrasi negaranya ada asas namanya asas kepastian hukum. Asas kepastian hukum itu keputusan yang sudah dikeluarkan secara sah itu tidak boleh dibatalkan, tetap mengikat.
Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo atau Jokowi mengklaim pihaknya akan mempertimbangkan langkah hukum menanggapi tudingan ijazah palsu. Jokowi merasa nama baiknya tercemar karena adanya isu yang dianggapnya sebagai fitnah. Hal ini disampaikan oleh Jokowi usai menemui perwakilan massa yang mendatangi kediaman di Solo, Jawa Tengah, Rabu 16 April 2025. Jokowi beranggapan bahwa hal ini dianggap sudah menjadi fitnah di mana-mana dan pencemaran nama baik. Maka dari itu, Jokowi mempertimbangkan untuk melaporkan ini ke ranah hukum. Diketahui sebelumnya, kediaman Jokowi telah didatangi sejumlah massa dari Tim Pembela Ulama dan Aktivis atau TPUA, Rabu 16 April sejak pagi. Kedatangan mereka disebut untuk melakukan silaturahmi sekaligus berharap mendapat kejelasan terkait ijazah Jokowi. Kedatangan mereka disambut baik oleh Jokowi, namun dirinya tetap enggan menunjukkan ijazah aslinya. Dalam hal ini, Jokowi beranggapan bahwa dirinya tidak memiliki kewajiban untuk melakukan hal itu. Tak hanya itu, Jokowi juga mengatakan Universitas Gadjah Mada atau UGM telah memberikan penjelasan yang gamblang bahwa dirinya secara sah telah lulus dari Fakultas Kehutanan. Terkait tadi Pak kedatangan dari TPUA. Alhamdulillah sudah saya terima tadi di rumah, karena apapun beliau ini ingin silaturahmi, tentu saya terima dengan baik. Dan yang kedua, karena beliau ini meminta bisa saya menunjukkan ijazah asli, saya sampaikan bahwa tidak ada kewajiban dari saya untuk menunjukkan itu pada mereka, dan juga tidak ada kewenangan mereka mengatur saya untuk menunjukkan ijazah asli yang saya miliki. Jadi sudah sangat jelas, kemarin di UGM juga sudah memberikan penjelasan yang gamblang dan jelas, dan yang ketiga, saya mempertimbangkan karena ini sudah menjadi fitnah di mana-mana. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Siska Mawaski. Presiden ke-7 RI Joko Widodo baru saja menerima kedatangan perwakilan massa dari Tim Pembela Ulama dan Aktivis atau TPUA di rumahnya di Sumber, Kecamatan Banjarsari, Kota Solo, Jawa Tengah pada Rabu hari ini. Dalam pertemuan tersebut, Jokowi menolak untuk menunjukkan ijazah pendidikannya kepada perwakilan massa yang hadir. Untuk diketahui, polemik terkait aslian ijazah Jokowi sedang bergulir belakangan ini. Massa dari TPUA mencurigai ijazah Jokowi yang dikeluarkan oleh Universitas Gadjah Mada adalah palsu. Informasi lengkapnya terkait kabar ini akan disampaikan oleh jurnalis Tribun Solo, Ahmad Syarifuddin. Selamat siang, Ahmad. Ya, selamat siang, Siska. Baik, Ahmad, bisa dilaporkan seperti apa tadi jalannya kedatangan dari massa TPUA ke rumah Jokowi? Ya, seperti telah diketahui bersama rekan Siska dan Tribuners bahwa kelompok massa yang menamakan diri Tim Pembela Ulama dan Aktivis TPUA mendatangi kediaman mantan Presiden Jokowi, dan Jokowi pun menyambut mereka dan mempersilahkan sebanyak 3 orang perwakilan untuk masuk ke kediaman. Dan dari perwakilan massa tersebut menuntut Jokowi untuk menunjukkan ijazahnya, namun Jokowi menolak. Setidaknya ada 3 orang yang masuk ke kediaman Jokowi, dan di situ Jokowi menolak untuk menunjukkan ijazahnya dan mengembalikannya pada proses hukum yang sedang berjalan. Dan dari pihak Jokowi menjelaskan bahwa dari keempat perwakilan TPUA ini tidak memiliki wewenang dalam meminta Jokowi untuk menunjukkan ijazah. Selain itu juga Jokowi ingin mengembalikan ke proses hukum
Jokowi akan menunjukkan ijazahnya ketika diminta di pengadilan nanti. Dan ia juga menjelaskan bahwa UGM itu sudah memberikan penjelasan yang cukup gamblang terkait dengan keabsahan dari ijazah yang selama ini dipersoalkan. Begitu rekan Siska dan Tribuners. Baik, Ahmad, tadi ada yang menarik, tadi Jokowi menolak untuk menunjukkan ke masa TPUA, namun Jokowi kemudian menunjukkan ijazahnya kepada wartawan. Ahmad mungkin bisa ceritakan terkait dengan hal ini. Ya, benar rekan Siska dan Tribuners. Jadi sebelum masa TPUA hadir, awak media dipersilahkan masuk ke kediaman Jokowi, dan di situ Jokowi berbincang santai dengan kami para awak media. Kemudian di situ juga menunjukkan ijazah dari SD, SMP, SMA, dan bahkan hingga di perguruan tinggi semua ditunjukkan, dan semua dalam kondisi yang sangat baik dan terawat. Kemudian masih dalam map yang rapi, dan bahkan untuk ijazah UGM itu masih tersimpan di map asli yang dari dulu resmi dikeluarkan oleh UGM, dan di situ tertulis jelas bagaimana Jokowi dinyatakan lulus dari Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada, begitu. Baik, Ahmad, pertemuan tersebut sempat membicarakan sidang gugatan terkait ijazah ini. Ya, di situ juga menjelaskan, dan di statement Jokowi juga sempat dibicarakan bagaimana dia menyikapi gugatan yang saat ini sedang dilayangkan, dan selama ini memang sudah 3 kali gugatan itu dilayangkan, dan semuanya belum berhasil membuktikan tuduhan bahwa ijazah Jokowi ini palsu. Dan baru kali ini Jokowi memutuskan untuk akan menggugat balik pihak-pihak yang menuduh ijazahnya palsu, dan karena ia merasa fitnah yang terus terjadi, kemudian pencemaran nama baik itu sudah terlalu melebihi batas, sehingga Jokowi merasa harus menggugat balik. Begitu rekan Siska. Oke, baik. Jadi Jokowi berencana untuk menggugat atau melakukan proses hukum terhadap pihak-pihak yang meragukan ijazahnya. Seperti itu ya, Ahmad? Ya, betul. Baik. Ahmad, apakah ada informasi lagi yang bisa Anda sampaikan terkait dengan kabar ini? Ya, mungkin hanya itu saja, karena setelah itu juga dari pihak yang menuduh bahwa ijazah Jokowi ini palsu sebenarnya sempat juga akan melakukan gugatan lagi terkait dengan keterbukaan informasi publik. Namun ini juga sudah dijawab dari tadi juga ada pihak relawan juga yang mengutarakan bagaimana keterbukaan informasi publik itu tidak bisa sembarang orang kemudian meminta seseorang menunjukkan ijazah ataupun dokumen-dokumen penting yang lain, karena itu bersifat privasi, dan hanya orang-orang yang berwenang saja yang bisa meminta untuk menunjukkan dokumen-dokumen pribadi, dan itu pun harus dipertanggungjawabkan dan atas keperluan tertentu, begitu. Oke, baik. Terakhir terkait dengan tadi Jokowi sempat memperlihatkan ijazah kepada wartawan, apakah tadi rekan-rekan wartawan juga diperbolehkan mengambil gambarnya? Ya, sebagaimana prosedur tetap yang dari dulu sudah diberlakukan di kediaman mantan Presiden Jokowi, itu setiap siapapun yang masuk ke kediaman itu handphone tidak boleh dibawa masuk, jadi harus dikumpulkan. Itu berlaku untuk semua tamu, bahkan siapapun yang selama ini mengantri meminta foto, itu semua harus mengumpulkan seperti tas, foto seperti tas, kemudian handphone, jaket, dan lain sebagainya. Itu memang sebagai prosedur tetap di kediaman mantan Presiden Jokowi, termasuk ketika wartawan masuk ke situ juga melalui prosedur yang sama. Jadi di situ tidak diperkenankan membawa handphone ataupun alat perekaman, dan di situ juga tidak diperkenankan merekam, kecuali ada arahan untuk bisa direkam aktivitas di dalam tersebut. Gitu kan, Sika.
Baik, terima kasih laporannya jurnalis Tribun Solo Ahmad Syarifuddin. Selamat bertugas kembali. Ketemu ya. Terus gimana Pak? Ketemu dengan Pak Jokowi, dan Pak Jokowi kita minta satu silaturahmi, dan yang kedua adalah ya beliau kita minta berkenan untuk bisa menunjukkan ijazah aslinya, baik itu SD, SMP, SMA atau khususnya karena baru kita dari UGM ya S1 UGM Fakultas Kehutanan tidak ditunjukkan. Beliau tidak mengembalikan pengadilan. Kalau pengadilan langkah apa TPUA setelah ini? Hah? Langkah TPUA Ya itu tadi itu soal gugatan keterbukaan informasi publik satu KIP kan. Jadi diminta nantinya dibuka dong. Sebenarnya yang kita butuhkan rakyat atau masyarakat ini adalah bagaimana sebenarnya masa 10 tahun gitu kan menjabat sebagai presiden tidak bisa sesuatu tadi juga Pak keluar tuh ini sederhana loh. Ya itu sederhana itu seandainya dikeluarkan saja kepada masyarakat ini loh gitu kan ijazah asli saya selesai. Nanti soal pengujian atau verifikasi itu urusan yang lain gitu kan sebetulnya itu. Oke. Terkait tadi Pak kedatangan dari TPUA. Alhamdulillah sudah saya terima tadi di rumah, karena apapun beliau ini ingin silaturahmi tentu saya terima dengan baik. Kemudian yang kedua, karena beliau ini meminta untuk bisa saya menunjukkan ijazah asli, saya sampaikan bahwa tidak ada kewajiban dari saya untuk menunjukkan itu pada mereka, dan juga tidak ada kewenangan mereka mengatur saya untuk menunjukkan ijazah asli yang saya miliki. Jadi sudah sangat jelas kemarin di UGM juga sudah memberikan penjelasan yang gamblang dan jelas, dan yang ketiga saya mempertimbangkan karena ini sudah menjadi fitnah di mana-mana, pencemaran nama baik, saya mempertimbangkan untuk melaporkan ini, membawa ini ke ranah. Yang dilaporkan siapa Pak? Nanti biar disiapkan oleh kuasa hukum. Artinya kalau setelah langkah ini mereka mengklaim masih akan melakukan langkah lagi, itu termasuk Enggak. Nanti akan kita segera putuskan. Ya. Nanti kuasa hukum yang akan melihat. Ya, saya kira itu aja. Ya, juga saya sampaikan kalau ijazah asli itu diminta hakim, diminta pengadilan untuk ditunjukkan, saya siap untuk datang dan menunjukkan ijazah asli yang ada. Ya, tapi hakim yang meminta, pengadilan yang meminta. Ya, terima kasih. Masuk pamit, ya. Terima kasih. Wah, saya nggak pernah melihat. Ya. Masih Ya, kasih. pantesan Pak. Tadi ya. Terbukti ijazah Jokowi ini palsu, seluruh keputusannya selama menjadi presiden batal itu salah.
Pakar Hukum Tata Negara Mahfud MD angkat bicara mengenai keputusan Joko Widodo sebagai Presiden Republik Indonesia ke-7 saat dirinya menjabat adalah sah. Mahfud menyebut seluruh keputusan Joko Widodo selama menjadi presiden tidak batal secara hukum jika ijazahnya terbukti palsu. Dilansir dari Kompas.com, Mahfud menegaskan di dalam administrasi tata negara ada asas kepastian hukum. Mahfud membantah mengenai anggapan yang menyebut jika nantinya ijazah Jokowi terbukti palsu, maka seluruh keputusannya selama menjadi presiden dianggap batal. Terkait hal ini, Mahfud dengan tegas membantah adanya anggapan tersebut. Mahfud menambahkan keputusan hukum yang dimaksud yakni keputusan yang telah dikeluarkan secara sah, tetap mengikat dan tidak dapat dibatalkan. Mahfud juga menegaskan jika ijazah adalah palsu, maka Jokowi tidak dapat memenuhi syarat saat mencalonkan diri sebagai presiden di Komisi Pemilihan Umum atau KPU RI. Namun diketahui pada setiap keputusan Jokowi selama menjadi presiden tetaplah sah. Mahfud lantas mencontohkan langkah Soekarno saat melawan penjajah Belanda yang sejatinya melanggar konstitusi hingga akhirnya dianggap sah. Kalau terbukti ijazah Jokowi ini palsu, seluruh keputusannya selama menjadi presiden batal itu salah. Kalau di dalam hukum tata negara tidak begitu, di dalam hukum administrasi tata negara tidak begitu. Kalau hanya presiden tidak memenuhi syarat lalu jadi dengan cara memaksa, dengan cara manipulasi, lalu semua keputusannya salah. Oh, dulu Bung Karno juga salah, mengambil kekuasaan yang melanggar konstitusi dari mana? Dari Belanda. Belanda tuh punya konstitusi yang disetujui oleh PBB waktu itu bahwa Indonesia itu bagian dari Nederland. Tapi Bung Karno lawan konstitusi itu. Satu, Bung Karno mengeluarkan dekret itu melanggar konstitusi. Tapi Bung Karno pada waktu itu mendapat dukungan bahwa saya didukung rakyat. Dan Mahkamah Agung menyatakan iya, demi kepentingan rakyat tidak apa-apa melanggar konstitusi. Maka dekret presiden itu dianggap sah. Orde Baru juga begitu. Nah, oleh sebab itu dalam hukum tata negara itu memahaminya bukan begitu. Kalau keputusan presiden itu hukum administrasi negaranya ada asas namanya asas kepastian hukum. Asas kepastian hukum itu keputusan yang sudah dikeluarkan secara sah itu tidak boleh dibatalkan, tetap mengikat. Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo atau Jokowi mengklaim pihaknya akan mempertimbangkan langkah hukum menanggapi tudingan ijazah palsu. Jokowi merasa nama baiknya tercemar karena adanya isu yang dianggapnya sebagai fitnah. Hal ini disampaikan oleh Jokowi usai menemui perwakilan massa yang mendatangi kediaman di Solo, Jawa Tengah, Rabu 16 April 2025. Jokowi beranggapan bahwa hal ini dianggap sudah menjadi fitnah di mana-mana dan pencemaran nama baik. Maka dari itu, Jokowi mempertimbangkan untuk melaporkan ini ke ranah hukum. Diketahui sebelumnya, kediaman Jokowi telah didatangi sejumlah massa dari Tim Pembela Ulama dan Aktivis atau TPUA, Rabu 16 April sejak pagi. Kedatangan mereka disebut untuk melakukan silaturahmi sekaligus berharap mendapat kejelasan terkait ijazah Jokowi. Kedatangan mereka disambut baik oleh Jokowi, namun dirinya tetap enggan menunjukkan ijazah aslinya. Dalam hal ini, Jokowi beranggapan bahwa dirinya tidak memiliki kewajiban untuk melakukan hal itu. Tak hanya itu, Jokowi juga mengatakan Universitas Gadjah Mada atau UGM telah memberikan penjelasan yang gamblang bahwa dirinya secara sah telah lulus dari Fakultas Kehutanan. Terkait tadi Pak kedatangan dari TPUA. Alhamdulillah sudah terima tadi di rumah. Karena apapun beliau ini ingin silaturahmi, tentu saya terima dengan baik. Dan yang kedua, karena beliau ini meminta bisa saya menunjukkan ijazah asli, saya sampaikan bahwa tidak ada kewajiban dari saya untuk menunjukkan itu pada mereka, dan juga tidak ada kewenangan mereka mengatur saya untuk menunjukkan ijazah asli yang saya miliki.
Jadi sudah sangat jelas. Kemarin di UGM juga sudah memberikan penjelasan yang gamblang dan jelas, dan yang ketiga, saya mempertimbangkan karena ini sudah menjadi fitnah di mana-mana. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Siska Mawaski. Presiden ke-7 RI Joko Widodo baru saja menerima kedatangan perwakilan massa dari Tim Pembela Ulama dan Aktivis atau TPUA di rumahnya di Sumber, Kecamatan Banjarsari, Kota Solo, Jawa Tengah pada Rabu hari ini. Dalam pertemuan tersebut, Jokowi menolak untuk menunjukkan ijazah pendidikannya kepada perwakilan massa yang hadir. Untuk diketahui, polemik terkait aslian ijazah Jokowi sedang bergulir belakangan ini. Massa dari TPUA mencurigai ijazah Jokowi yang dikeluarkan oleh Universitas Gadjah Mada adalah palsu. Informasi lengkapnya terkait kabar ini akan disampaikan oleh jurnalis Tribun Solo, Ahmad Syarifuddin. Selamat siang, Ahmad. Ya, selamat siang, Siska. Baik, Ahmad, bisa dilaporkan seperti apa tadi jalannya kedatangan dari massa TPUA ke rumah Jokowi? Ya, seperti telah diketahui bersama rekan Siska dan Tribuners bahwa kelompok massa yang menamakan diri Tim Pembela Ulama dan Aktivis TPUA mendatangi kediaman mantan Presiden Jokowi, dan Jokowi pun menyambut mereka dan mempersilahkan sebanyak 3 orang perwakilan untuk masuk ke kediaman. Dan dari perwakilan massa tersebut menuntut Jokowi untuk menunjukkan ijazahnya, namun Jokowi menolak. Setidaknya ada 3 orang yang masuk ke kediaman Jokowi, dan di situ Jokowi menolak untuk menunjukkan ijazahnya dan mengembalikannya pada proses hukum yang sedang berjalan. Dan dari pihak Jokowi menjelaskan bahwa dari keempat perwakilan TPUA ini tidak memiliki wewenang dalam meminta Jokowi untuk menunjukkan ijazah. Selain itu juga Jokowi ingin mengembalikan ke proses hukum. Jokowi akan menunjukkan ijazahnya ketika diminta di pengadilan nanti. Dan ia juga menjelaskan bahwa UGM itu sudah memberikan penjelasan yang cukup gamblang terkait dengan keabsahan dari ijazah yang selama ini dipersoalkan. Begitu rekan Siska dan Tribuners. Baik, Ahmad, tadi ada yang menarik, tadi Jokowi menolak untuk menunjukkan ke massa TPUA, namun Jokowi kemudian menunjukkan ijazahnya kepada wartawan. Ahmad mungkin bisa ceritakan terkait dengan hal ini. Ya, benar rekan Siska dan Tribuners. Jadi sebelum massa TPUA hadir, awak media dipersilahkan masuk ke kediaman Jokowi, dan di situ Jokowi berbincang santai dengan kami para awak media. Kemudian di situ juga menunjukkan ijazah dari SD, SMP, SMA, dan bahkan hingga di perguruan tinggi semua ditunjukkan, dan semua dalam kondisi yang sangat baik dan terawat. Kemudian masih dalam map yang rapi, dan bahkan untuk ijazah UGM itu masih tersimpan di map asli yang dari dulu resmi dikeluarkan oleh UGM, dan di situ tertulis jelas bagaimana Jokowi dinyatakan lulus dari Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada, begitu. Baik, Ahmad, pertemuan tersebut sempat membicarakan sidang gugatan terkait ijazah ini. Ya, di situ juga menjelaskan, dan di statement Jokowi juga sempat dibicarakan bagaimana dia menyikapi gugatan yang saat ini sedang dilayangkan, dan selama ini memang sudah 3 kali gugatan itu dilayangkan, dan semuanya belum berhasil membuktikan tuduhan bahwa ijazah Jokowi ini palsu. Dan baru kali ini Jokowi memutuskan untuk akan menggugat balik pihak-pihak yang menuduh ijazahnya palsu, dan karena ia merasa fitnah yang terus terjadi, kemudian pencemaran nama baik itu sudah
terlalu melebihi batas sehingga Jokowi merasa harus menggugat balik. Begitu rekan Siska. Oke, baik. Jadi Jokowi berencana untuk menggugat atau melakukan proses hukum terhadap pihak-pihak yang meragukan ijazahnya. Seperti itu ya, Ahmad? Ya, betul. Baik. Ahmad, apakah ada informasi lagi yang bisa Anda sampaikan terkait dengan kabar ini? Ya, mungkin hanya itu saja, karena setelah itu juga dari pihak yang menuduh bahwa ijazah Jokowi ini palsu, sebenarnya sempat juga akan melakukan gugatan lagi terkait dengan keterbukaan informasi publik. Namun ini juga sudah dijawab dari tadi juga ada pihak relawan juga yang mengutarakan bagaimana keterbukaan informasi publik itu tidak bisa sembarang orang kemudian meminta seseorang menunjukkan ijazah ataupun dokumen-dokumen penting yang lain karena itu bersifat privasi dan hanya orang-orang yang berwenang saja yang bisa meminta untuk menunjukkan dokumen-dokumen pribadi dan itu pun harus dipertanggungjawabkan dan atas keperluan tertentu begitu. Oke, baik. Terakhir terkait dengan tadi Jokowi sempat memperlihatkan ijazah kepada wartawan, apakah tadi rekan-rekan wartawan juga diperbolehkan mengambil gambarnya? Ya, sebagaimana prosedur tetap yang dari dulu sudah diberlakukan di kediaman mantan Presiden Jokowi, itu setiap siapapun yang masuk ke kediaman itu handphone tidak boleh dibawa masuk, jadi harus dikumpulkan. Itu berlaku untuk semua tamu, bahkan siapapun yang selama ini mengantri meminta foto itu semua harus mengumpulkan seperti tas, foto seperti tas, kemudian handphone, jaket dan lain sebagainya itu memang sebagai prosedur tetap di kediaman mantan Presiden Jokowi, termasuk ketika wartawan masuk ke situ juga melalui prosedur yang sama. Jadi di situ tidak diperkenankan membawa handphone ataupun alat perekaman dan di situ juga tidak diperkenankan merekam kecuali ada arahan untuk bisa direkam aktivitas di dalam tersebut. Gitu kan, Sika. Baik, terima kasih laporannya jurnalis Tribun Solo Ahmad Syarifuddin. Selamat bertugas kembali. Ketemu ya. Terus ketemu dengan Pak Jokowi dan Pak Jokowi kita minta satu silaturahmi dan yang kedua adalah ya beliau kita minta berkenan untuk bisa menunjukkan ijazah aslinya baik itu SD, SMP, SMA atau khususnya karena baru kita dari UGM ya S1 UGM fakultasnya tidak ditunjukkan. Beliau tidak mengembalikan pengadilan. Kalau pengadilan langkah apa TPUA setelah ini? Langkah TPUA ya itu tadi itu soal gugatan keterbukaan informasi publik satu KIP kan. Jadi diminta nantinya dibuka dong. Sebenarnya yang kita butuhkan rakyat atau masyarakat ini adalah bagaimana sebenarnya masa 10 tahun gitu kan menjabat sebagai presiden tidak bisa sesuatu tadi juga Pak keluar tuh ini sederhana loh. Ya itu sederhana itu seandainya dikeluarkan saja kepada masyarakat ini loh gitu kan ijazah asli saya selesai. Nanti soal pengujian atau verifikasi itu urusan yang lain gitu kan sebetulnya itu. Oke. Sini dan. Sini dan. Terkait tadi Pak kedatangan dari TPUA. Alhamdulillah sudah saya terima tadi kanan dikit, Mas Fajar. Karena apapun beliau ini ingin silaturahmi, tentu saya terima dengan baik. Dan yang kedua, karena beliau ini meminta untuk bisa saya menunjukkan ijazah asli, saya sampaikan bahwa tidak ada kewajiban dari saya untuk menunjukkan itu kepada mereka dan juga tidak ada kewenangan mereka mengatur saya untuk menunjukkan ijazah asli yang saya miliki.
Jadi sudah sangat jelas. Kemarin di UGM juga sudah memberikan penjelasan yang gamblang dan jelas, dan yang ketiga, saya mempertimbangkan karena ini sudah menjadi fitnah di mana-mana, pencemaran nama baik, saya mempertimbangkan untuk melaporkan ini, membawa ini ke ranah hukum. Yang dilaporkan siapa Pak? Nanti biar disiapkan oleh kuasa hukum. Artinya kalau setelah langkah ini mereka mengklaim masih akan melakukan langkah lagi, itu termasuk Enggak. Nanti akan kita segera putuskan. Ya. Nanti kuasa hukum yang akan melihat. Ya, saya kira itu aja. terkait dengan Ya, juga saya sampaikan kalau ijazah asli itu diminta hakim, diminta pengadilan untuk ditunjukkan, saya siap untuk datang dan menunjukkan ijazah asli yang ada. Ya, tapi hakim yang meminta, pengadilan yang meminta. Ya, terima kasih. Masuk pamit, ya. Terima kasih. Wah, saya nggak pernah lihat. Ya. Masih Pantesan kok. Tadi ya. Terbukti ijazah Jokowi ini palsu, seluruh keputusannya selama menjadi presiden batal, itu salah. Pakar Hukum Tata Negara Mahfud MD angkat bicara mengenai keputusan Joko Widodo sebagai Presiden Republik Indonesia ke-7 saat dirinya menjabat adalah sah. Mahfud menyebut seluruh keputusan Joko Widodo selama menjadi presiden tidak batal secara hukum jika ijazahnya terbukti palsu. Dilansir dari Kompas.com, Mahfud menegaskan di dalam administrasi tata negara ada asas kepastian hukum. Mahfud membantah mengenai anggapan yang menyebut jika nantinya ijazah Jokowi terbukti palsu, maka seluruh keputusannya selama menjadi presiden dianggap batal. Terkait hal ini, Mahfud dengan tegas membantah adanya anggapan tersebut. Mahfud menambahkan keputusan hukum yang dimaksud yakni keputusan yang telah dikeluarkan secara sah, tetap mengikat dan tidak dapat dibatalkan. Mahfud juga menegaskan jika ijazah adalah palsu, maka Jokowi tidak dapat memenuhi syarat saat mencalonkan diri sebagai presiden di Komisi Pemilihan Umum atau KPU RI. Namun diketahui pada setiap keputusan Jokowi selama menjadi presiden tetaplah sah. Mahfud lantas mencontohkan langkah Soekarno saat melawan penjajah Belanda yang sejatinya melanggar konstitusi hingga akhirnya dianggap sah. Kalau terbukti ijazah Jokowi ini palsu, seluruh keputusannya selama menjadi presiden batal, itu salah. Kalau di dalam hukum tata negara tidak begitu, di dalam hukum administrasi tata negara tidak begitu. Kalau hanya presiden tidak memenuhi syarat lalu jadi dengan cara memaksa, dengan cara manipulasi, lalu semua keputusannya salah. Dulu Bung Karno juga salah, mengambil kekuasaan yang melanggar konstitusi dari mana? Dari Belanda. Belanda tuh punya konstitusi yang disetujui oleh PBB waktu itu, bahwa Indonesia itu bagian dari Nederland. Tapi Bung Karno lawan konstitusi itu. Satu, Bung Karno mengeluarkan dekret itu melanggar konstitusi. Tapi Bung Karno pada waktu itu mendapat dukungan bahwa saya didukung rakyat, dan Mahkamah Agung menyatakan iya, demi kepentingan rakyat tidak apa-apa melanggar konstitusi. Maka dekret presiden itu dianggap sah. Orde Baru juga begitu. Nah, oleh sebab itu dalam hukum tata negara itu memahaminya bukan begitu. Kalau keputusan presiden itu hukum administrasi negaranya ada asas namanya asas kepastian hukum. Asas kepastian hukum itu keputusan yang sudah dikeluarkan secara sah itu tidak boleh dibatalkan, tetap mengikat.
Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo atau Jokowi mengklaim pihaknya akan mempertimbangkan langkah hukum menanggapi tudingan ijazah palsu. Jokowi merasa nama baiknya tercemar karena adanya isu yang dianggapnya sebagai fitnah. Hal ini disampaikan oleh Jokowi usai menemui perwakilan massa yang mendatangi kediaman di Solo, Jawa Tengah, Rabu 16 April 2025. Jokowi beranggapan bahwa hal ini dianggap sudah menjadi fitnah di mana-mana dan pencemaran nama baik. Maka dari itu, Jokowi mempertimbangkan untuk melaporkan ini ke ranah hukum. Diketahui sebelumnya, kediaman Jokowi telah didatangi sejumlah massa dari Tim Pembela Ulama dan Aktivis atau TPUA, Rabu 16 April sejak pagi. Kedatangan mereka disebut untuk melakukan silaturahmi sekaligus berharap mendapat kejelasan terkait ijazah Jokowi. Kedatangan mereka disambut baik oleh Jokowi, namun dirinya tetap enggan menunjukkan ijazah aslinya. Dalam hal ini, Jokowi beranggapan bahwa dirinya tidak memiliki kewajiban untuk melakukan hal itu. Tak hanya itu, Jokowi juga mengatakan Universitas Gadjah Mada atau UGM telah memberikan penjelasan yang gamblang bahwa dirinya secara sah telah lulus dari Fakultas Kehutanan. Terkait tadi Pak kedatangan dari TPUA. Alhamdulillah sudah saya terima tadi di rumah. Karena apapun beliau ini ingin silaturahmi, tentu saya terima dengan baik. Dan yang kedua, karena beliau ini meminta untuk bisa saya menunjukkan ijazah asli, saya sampaikan bahwa tidak ada kewajiban dari saya untuk menunjukkan itu kepada mereka, dan juga tidak ada kewenangan mereka mengatur saya untuk menunjukkan ijazah asli yang saya miliki. Jadi sudah sangat jelas, kemarin di UGM juga sudah memberikan penjelasan yang gamblang dan jelas, dan yang ketiga, saya mempertimbangkan karena ini sudah menjadi fitnah di mana-mana. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Siska Mawaski. Presiden ke-7 RI Joko Widodo baru saja menerima kedatangan perwakilan massa dari Tim Pembela Ulama dan Aktivis atau TPUA di rumahnya di Sumber, Kecamatan Banjarsari, Kota Solo, Jawa Tengah pada Rabu hari ini. Dalam pertemuan tersebut, Jokowi menolak untuk menunjukkan ijazah pendidikannya kepada perwakilan massa yang hadir. Untuk diketahui, polemik terkait aslian ijazah Jokowi sedang bergulir belakangan ini. Massa dari TPUA mencurigai ijazah Jokowi yang dikeluarkan oleh Universitas Gadjah Mada adalah palsu. Informasi lengkapnya terkait kabar ini akan disampaikan oleh jurnalis Tribun Solo, Ahmad Syarifuddin. Selamat siang, Ahmad. Ya, selamat siang, Siska. Baik, Ahmad, bisa dilaporkan seperti apa tadi jalannya kedatangan dari massa TPUA ke rumah Jokowi? Ya, seperti telah diketahui bersama rekan Siska dan Tribuners bahwa kelompok massa yang menamakan diri Tim Pembela Ulama dan Aktivis TPUA mendatangi kediaman mantan Presiden Jokowi, dan Jokowi pun menyambut mereka dan mempersilahkan sebanyak 3 orang perwakilan untuk masuk ke kediaman. Dan dari perwakilan massa tersebut menuntut Jokowi untuk menunjukkan ijazahnya, namun Jokowi menolak. Setidaknya ada 3 orang yang masuk ke kediaman Jokowi, dan di situ Jokowi menolak untuk menunjukkan ijazahnya dan mengembalikannya pada proses hukum yang sedang berjalan. Dan dari pihak Jokowi menjelaskan bahwa dari keempat perwakilan TPUA ini tidak memiliki wewenang dalam meminta Jokowi untuk menunjukkan ijazah. Selain itu juga Jokowi ingin mengembalikan ke proses hukum
Jokowi akan menunjukkan ijazahnya ketika diminta di pengadilan nanti. Dan ia juga menjelaskan bahwa UGM itu sudah memberikan penjelasan yang cukup gamblang terkait dengan keabsahan dari ijazah yang selama ini dipersoalkan. Begitu rekan Siska dan Tribuners. Baik, Ahmad, tadi ada yang menarik, tadi Jokowi menolak untuk menunjukkan ke masa TPUA, namun Jokowi kemudian menunjukkan ijazahnya kepada wartawan. Ahmad mungkin bisa ceritakan terkait dengan hal ini. Ya, benar rekan Siska dan Tribuners. Jadi sebelum masa TPUA hadir, awak media dipersilahkan masuk ke kediaman Jokowi, dan di situ Jokowi berbincang santai dengan kami para awak media. Kemudian di situ juga menunjukkan ijazah dari SD, SMP, SMA, dan bahkan hingga di perguruan tinggi semua ditunjukkan, dan semua dalam kondisi yang sangat baik dan terawat. Kemudian masih dalam map yang rapi, dan bahkan untuk ijazah UGM itu masih tersimpan di map asli yang dari dulu resmi dikeluarkan oleh UGM, dan di situ tertulis jelas bagaimana Jokowi dinyatakan lulus dari Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada, begitu. Baik, Ahmad, pertemuan tersebut sempat membicarakan sidang gugatan terkait ijazah ini. Ya, di situ juga menjelaskan, dan di statement Jokowi juga sempat dibicarakan bagaimana dia menyikapi gugatan yang saat ini sedang dilayangkan, dan selama ini memang sudah 3 kali gugatan itu dilayangkan, dan semuanya belum berhasil membuktikan tuduhan bahwa ijazah Jokowi ini palsu. Dan baru kali ini Jokowi memutuskan untuk akan menggugat balik pihak-pihak yang menuduh ijazahnya palsu, dan karena ia merasa fitnah yang terus terjadi, kemudian pencemaran nama baik itu sudah terlalu melebihi batas, sehingga Jokowi merasa harus menggugat balik. Begitu rekan Siska. Oke, baik. Jadi Jokowi berencana untuk menggugat atau melakukan proses hukum terhadap pihak-pihak yang meragukan ijazahnya, seperti itu ya, Ahmad? Ya, betul. Baik. Ahmad, apakah ada informasi lagi yang bisa Anda sampaikan terkait dengan kabar ini? Ya, mungkin hanya itu saja, karena setelah itu juga dari pihak yang menuduh bahwa ijazah Jokowi ini palsu sebenarnya sempat juga akan melakukan gugatan lagi terkait dengan keterbukaan informasi publik. Namun ini juga sudah dijawab dari tadi juga ada pihak relawan juga yang mengutarakan bagaimana keterbukaan informasi publik itu tidak bisa sembarang orang kemudian meminta seseorang menunjukkan ijazah ataupun dokumen-dokumen penting yang lain, karena itu bersifat privasi, dan hanya orang-orang yang berwenang saja yang bisa meminta untuk menunjukkan dokumen-dokumen pribadi, dan itu pun harus dipertanggungjawabkan dan atas keperluan tertentu, begitu. Oke, baik. Terakhir terkait dengan tadi Jokowi sempat memperlihatkan ijazah kepada wartawan, apakah tadi rekan-rekan wartawan juga diperbolehkan mengambil gambarnya? Ya, sebagaimana prosedur tetap yang dari dulu sudah diberlakukan di kediaman mantan Presiden Jokowi, itu setiap siapapun yang masuk ke kediaman itu handphone tidak boleh dibawa masuk, jadi harus dikumpulkan. Itu berlaku untuk semua tamu, bahkan siapapun yang selama ini mengantri meminta foto, itu semua harus mengumpulkan seperti tas, foto seperti tas, kemudian handphone, jaket, dan lain sebagainya. Itu memang sebagai prosedur tetap di kediaman mantan Presiden Jokowi, termasuk ketika wartawan masuk ke situ juga melalui prosedur yang sama. Jadi di situ tidak diperkenankan membawa handphone ataupun alat perekaman, dan di situ juga tidak diperkenankan merekam, kecuali ada arahan untuk bisa direkam aktivitas di dalam tersebut. Gitu, rekan Sika.
Baik, terima kasih laporannya jurnalis Tribun Solo Ahmad Syarifuddin. Selamat bertugas kembali. Ketemu ya. terus gimana Pak? Ketemu dengan Pak Jokowi, dan Pak Jokowi kita minta satu silaturahmi, dan yang kedua adalah ya beliau kita minta berkenan untuk bisa menunjukkan ijazah aslinya, baik itu SD, SMP, SMA atau khususnya karena baru kita dari UGM ya S1 UGM Fakultas Kedokteran tidak ditunjukkan. Beliau tidak mengembalikan pengadilan. Kalau pengadilan apa TPUA setelah ini? Hah? Langkah TPUA Ya itu tadi itu soal gugatan keterbukaan informasi publik. Satu KIP kan. Jadi diminta nantinya dibuka dong. Sebenarnya yang kita butuhkan rakyat atau masyarakat ini adalah bagaimana sebenarnya masa 10 tahun gitu kan menjabat sebagai presiden tidak bisa sesuatu tadi juga Pak keluar tuh ini sederhana loh. Ya itu sederhana gitu, seandainya dikeluarkan saja kepada masyarakat ini loh gitu kan ijazah asli saya, selesai. Nanti soal pengujian atau verifikasi itu urusan yang lain gitu kan, sebetulnya itu. Oke. Sini dan. Terkait tadi Pak kedatangan dari TPUA. Alhamdulillah sudah saya terima tadi Kanan dikit, Mas Fajar. Karena apapun beliau ini ingin silaturahmi, tentu saya terima dengan baik. Dan yang kedua, karena beliau ini meminta untuk bisa saya menunjukkan ijazah asli, saya sampaikan bahwa tidak ada kewajiban dari saya untuk menunjukkan itu pada mereka, dan juga tidak ada kewenangan mereka mengatur saya untuk menunjukkan ijazah asli yang saya miliki. Jadi sudah sangat jelas kemarin di UGM juga sudah memberikan penjelasan yang gamblang dan jelas, dan yang ketiga saya mempertimbangkan karena ini sudah menjadi fitnah di mana-mana, pencemaran nama baik, saya mempertimbangkan untuk melaporkan ini, membawa ini ke ranah. Yang dilaporkan siapa Pak? Nanti biar disiapkan oleh kuasa hukum. Artinya kalau setelah langkah ini mereka mengklaim masih akan melakukan langkah lagi, itu termasuk Enggak. Nanti akan kita segera putuskan. Ya. Nanti kuasa hukum yang akan melihat. Ya, saya kira itu aja. Ya, juga saya sampaikan kalau ijazah asli itu diminta hakim, diminta pengadilan untuk ditunjukkan, saya siap untuk datang dan menunjukkan ijazah asli yang ada. Ya, tapi hakim yang meminta, pengadilan yang meminta. Ya, terima kasih. Masuk pamit, ya. Terima kasih. Wah, saya nggak pernah melihat. Ya. Masih. Ya, kasih. Pantesan Bapak. Tadi ya. Terbukti ijazah Jokowi ini palsu, seluruh keputusannya selama menjadi presiden batal itu salah.
Pakar Hukum Tata Negara Mahfud MD angkat bicara mengenai keputusan Joko Widodo sebagai Presiden Republik Indonesia ke-7 saat dirinya menjabat adalah sah. Mahfud menyebut seluruh keputusan Joko Widodo selama menjadi presiden tidak batal secara hukum jika ijazahnya terbukti palsu. Dilansir dari Kompas.com, Mahfud menegaskan di dalam administrasi tata negara ada asas kepastian hukum. Mahfud membantah mengenai anggapan yang menyebut jika nantinya ijazah Jokowi terbukti palsu, maka seluruh keputusannya selama menjadi presiden dianggap batal. Terkait hal ini, Mahfud dengan tegas membantah adanya anggapan tersebut. Mahfud menambahkan keputusan hukum yang dimaksud yakni keputusan yang telah dikeluarkan secara sah, tetap mengikat dan tidak dapat dibatalkan. Mahfud juga menegaskan jika ijazah adalah palsu, maka Jokowi tidak dapat memenuhi syarat saat mencalonkan diri sebagai presiden di Komisi Pemilihan Umum atau KPU RI. Namun diketahui pada setiap keputusan Jokowi selama menjadi presiden tetaplah sah. Mahfud lantas mencontohkan langkah Soekarno saat melawan penjajah Belanda yang sejatinya melanggar konstitusi hingga akhirnya dianggap sah. Kalau terbukti ijazah Jokowi ini palsu, seluruh keputusannya selama menjadi presiden batal itu salah. Kalau di dalam hukum tata negara tidak begitu, di dalam hukum administrasi tata negara tidak begitu. Kalau hanya presiden tidak memenuhi syarat lalu jadi dengan cara memaksa, dengan cara manipulasi, lalu semua keputusannya salah. Dulu Bung Karno juga salah, mengambil kekuasaan yang melanggar konstitusi dari mana? Dari Belanda. Belanda tuh punya konstitusi yang disetujui oleh PBB waktu itu bahwa Indonesia itu bagian dari Nederland. Tapi Bung Karno lawan konstitusi itu. Satu, Bung Karno mengeluarkan dekret itu melanggar konstitusi. Tapi Bung Karno pada waktu itu mendapat dukungan bahwa saya didukung rakyat. Dan Mahkamah Agung menyatakan iya, demi kepentingan rakyat tidak apa-apa melanggar konstitusi. Maka dekret presiden itu dianggap sah. Orde Baru juga begitu. Nah, oleh sebab itu dalam hukum tata negara itu memahaminya bukan begitu. Kalau keputusan presiden itu hukum administrasi negaranya ada asas namanya asas kepastian hukum. Asas kepastian hukum itu keputusan yang sudah dikeluarkan secara sah itu tidak boleh dibatalkan, tetap mengikat. Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo atau Jokowi mengklaim pihaknya akan mempertimbangkan langkah hukum menanggapi tudingan ijazah palsu. Jokowi merasa nama baiknya tercemar karena adanya isu yang dianggapnya sebagai fitnah. Hal ini disampaikan oleh Jokowi usai menemui perwakilan massa yang mendatangi kediaman di Solo, Jawa Tengah, Rabu 16 April 2025. Jokowi beranggapan bahwa hal ini dianggap sudah menjadi fitnah di mana-mana dan pencemaran nama baik. Maka dari itu, Jokowi mempertimbangkan untuk melaporkan ini ke ranah hukum. Diketahui sebelumnya, kediaman Jokowi telah didatangi sejumlah massa dari Tim Pembela Ulama dan Aktivis atau TPUA, Rabu 16 April sejak pagi. Kedatangan mereka disebut untuk melakukan silaturahmi sekaligus berharap mendapat kejelasan terkait ijazah Jokowi. Kedatangan mereka disambut baik oleh Jokowi, namun dirinya tetap enggan menunjukkan ijazah aslinya. Dalam hal ini, Jokowi beranggapan bahwa dirinya tidak memiliki kewajiban untuk melakukan hal itu. Tak hanya itu, Jokowi juga mengatakan Universitas Gadjah Mada atau UGM telah memberikan penjelasan yang gamblang bahwa dirinya secara sah telah lulus dari Fakultas Kehutanan. Terkait tadi Pak kedatangan dari TPUA. Alhamdulillah sudah saya terima tadi kanan rumah karena apapun beliau ini ingin silaturahmi tentu saya terima dengan baik. Dan yang kedua, karena beliau ini meminta untuk bisa saya menunjukkan ijazah asli, saya sampaikan bahwa tidak ada kewajiban dari saya untuk menunjukkan itu pada mereka, dan juga tidak ada kewenangan mereka mengatur saya untuk menunjukkan ijazah asli yang saya miliki.
Jadi sudah sangat jelas. Kemarin di UGM juga sudah memberikan penjelasan yang gamblang dan jelas, dan yang ketiga, saya mempertimbangkan karena ini sudah menjadi fitnah di mana-mana. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Siska Mawaski. Presiden ke-7 RI Joko Widodo baru saja menerima kedatangan perwakilan massa dari tim pembela ulama dan aktivis atau TPUA di rumahnya di Sumber, Kecamatan Banjarsari, Kota Solo, Jawa Tengah pada Rabu hari ini. Dalam pertemuan tersebut, Jokowi menolak untuk menunjukkan ijazah pendidikannya kepada perwakilan massa yang hadir. Untuk diketahui, polemik terkait aslian ijazah Jokowi sedang bergulir belakangan ini. Massa dari TPUA mencurigai ijazah Jokowi yang dikeluarkan oleh Universitas Gadjah Mada adalah palsu. Informasi lengkapnya terkait kabar ini akan disampaikan oleh jurnalis Tribun Solo, Ahmad Syarifuddin. Selamat siang, Ahmad. Ya, selamat siang, Siska. Baik, Ahmad, bisa dilaporkan seperti apa tadi jalannya kedatangan dari massa TPUA ke rumah Jokowi? Ya, seperti telah diketahui bersama rekan Siska dan Tribuners bahwa kelompok massa yang menamakan diri Tim Pembela Ulama dan Aktivis TPUA mendatangi kediaman mantan Presiden Jokowi, dan Jokowi pun menyambut mereka dan mempersilahkan sebanyak 3 orang perwakilan untuk masuk ke kediaman. Dan dari perwakilan massa tersebut menuntut Jokowi untuk menunjukkan ijazahnya, namun Jokowi menolak. Setidaknya ada 3 orang yang masuk ke kediaman Jokowi, dan di situ Jokowi menolak untuk menunjukkan ijazahnya dan mengembalikannya pada proses hukum yang sedang berjalan. Dan dari pihak Jokowi menjelaskan bahwa dari keempat perwakilan TPUA ini tidak memiliki wewenang dalam meminta Jokowi untuk menunjukkan ijazah. Selain itu juga Jokowi ingin mengembalikan ke proses hukum. Jokowi akan menunjukkan ijazahnya ketika diminta di pengadilan nanti. Dan ia juga menjelaskan bahwa UGM itu sudah memberikan penjelasan yang cukup gamblang terkait dengan keabsahan dari ijazah yang selama ini dipersoalkan. Begitu rekan Siska dan Tribuners. Baik, Ahmad, tadi ada yang menarik, tadi Jokowi menolak untuk menunjukkan ke massa TPUA, namun Jokowi kemudian menunjukkan ijazahnya kepada wartawan. Ahmad mungkin bisa ceritakan terkait dengan hal ini? Ya, benar rekan Siska dan Tribuners. Jadi sebelum massa TPUA hadir, awak media dipersilahkan masuk ke kediaman Jokowi, dan di situ Jokowi berbincang santai dengan kami, para awak media. Kemudian di situ juga menunjukkan ijazah dari SD, SMP, SMA, dan bahkan hingga di perguruan tinggi semua ditunjukkan, dan semua dalam kondisi yang sangat baik dan terawat. Kemudian masih dalam map yang rapi, dan bahkan untuk ijazah UGM itu masih tersimpan di map asli yang dari dulu resmi dikeluarkan oleh UGM, dan di situ tertulis jelas bagaimana Jokowi dinyatakan lulus dari Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada, begitu. Baik, Ahmad, pertemuan tersebut sempat membicarakan sidang gugatan terkait ijazah ini. Ya, di situ juga menjelaskan, dan di statement Jokowi juga sempat dibicarakan bagaimana dia menyikapi gugatan yang saat ini sedang dilayangkan. Dan selama ini memang sudah 3 kali gugatan itu dilayangkan, dan semuanya belum berhasil membuktikan tuduhan bahwa ijazah Jokowi ini palsu. Dan baru kali ini Jokowi memutuskan untuk akan menggugat balik pihak-pihak yang menuduh ijazahnya palsu, dan karena ia merasa fitnah yang terus terjadi, kemudian pencemaran nama baik itu sudah
terlalu melebihi batas sehingga Jokowi merasa harus menggugat balik. Begitu rekan Siska. Oke, baik. Jadi Jokowi berencana untuk menggugat atau melakukan proses hukum terhadap pihak-pihak yang meragukan ijazahnya. Seperti itu ya, Ahmad? Ya, betul. Baik. Ahmad, apakah ada informasi lagi yang bisa Anda sampaikan terkait dengan kabar ini? Ya, mungkin hanya itu saja, karena setelah itu juga dari pihak yang menuduh bahwa ijazah Jokowi ini palsu, sebenarnya sempat juga akan melakukan gugatan lagi terkait dengan keterbukaan informasi publik. Namun ini juga sudah dijawab dari tadi juga ada pihak relawan juga yang mengutarakan bagaimana keterbukaan informasi publik itu tidak bisa sembarang orang kemudian meminta seseorang menunjukkan ijazah ataupun dokumen-dokumen penting yang lain karena itu bersifat privasi dan hanya orang-orang yang berwenang saja yang bisa meminta untuk menunjukkan dokumen-dokumen pribadi dan itu pun harus dipertanggungjawabkan dan atas keperluan tertentu begitu. Oke, baik. Terakhir terkait dengan tadi Jokowi sempat memperlihatkan ijazah kepada wartawan, apakah tadi rekan-rekan wartawan juga diperbolehkan ambil gambarnya? Ya, sebagaimana prosedur tetap yang dari dulu sudah diberlakukan di kediaman mantan Presiden Jokowi, itu setiap siapapun yang masuk ke kediaman itu handphone tidak boleh dibawa masuk, jadi harus dikumpulkan. Itu berlaku untuk semua tamu, bahkan siapapun yang selama ini mengantri meminta foto itu semua harus mengumpulkan seperti tas, foto seperti tas, kemudian handphone, jaket dan lain sebagainya. Itu memang sebagai prosedur tetap di kediaman mantan Presiden Jokowi, termasuk ketika wartawan masuk ke situ juga melalui prosedur yang sama. Jadi di situ tidak diperkenankan membawa handphone ataupun alat perekaman dan di situ juga tidak diperkenankan merekam kecuali ada arahan untuk bisa direkam aktivitas di dalam tersebut. Gitu kan, Sika. Baik, terima kasih laporannya jurnalis Tribun Solo Ahmad Syarifuddin. Selamat bertugas kembali. Ketemu ya. Terus gimana Pak? Ketemu dengan Pak Jokowi dan Pak Jokowi kita minta satu silaturahmi dan yang kedua adalah ya beliau kita minta berkenan untuk bisa menunjukkan ijazah aslinya baik itu SD, SMP, SMA atau khususnya karena baru kita dari UGM ya S1 UGM Fakultas Kehutanan tidak ditunjukkan, beliau tidak mengembalikan pengadilan. Kalau pengadilan apa TPUA setelah ini? Langkah TPUA ya itu tadi itu soal gugatan keterbukaan informasi publik satu KIP kan. Jadi diminta nantinya dibuka dong. Sebenarnya yang kita butuhkan rakyat atau masyarakat ini adalah bagaimana sebenarnya masa 10 tahun gitu kan menjabat sebagai presiden tidak bisa sesuatu tadi juga Pak keluar tuh ini sederhana loh ya itu sederhana itu seandainya dikeluarkan saja kepada masyarakat ini loh gitu kan ijazah asli saya selesai nanti soal pengujian atau verifikasi itu urusan yang lain gitu kan sebetulnya itu. Oke. Sini dan sini dong. Terkait tadi Pak kedatangan dari TPUA. Tahan ke. Alhamdulillah sudah terima tadi kanan dikit Mas Fajar. Karena apapun beliau ini ingin silaturahmi tentu saya terima dengan baik. Dan yang kedua karena beliau ini meminta untuk bisa saya menunjukkan ijazah asli, saya sampaikan bahwa tidak ada kewajiban dari saya untuk menunjukkan itu pada mereka dan juga tidak ada kewenangan mereka mengatur saya untuk menunjukkan ijazah asli yang saya miliki.
Jadi sudah sangat jelas. Kemarin di UGM juga sudah memberikan penjelasan yang gamblang dan jelas, dan yang ketiga, saya mempertimbangkan karena ini sudah menjadi fitnah di mana-mana, pencemaran nama baik, saya mempertimbangkan untuk melaporkan ini, membawa ini ke ranah hukum. Yang dilaporkan siapa Pak? Nanti biar disiapkan oleh kuasa hukum. Artinya kalau setelah langkah ini mereka mengklaim masih akan melakukan langkah lagi, itu termasuk Enggak. Nanti akan kita segera putuskan. Ya. yang dilaporkan Nanti kuasa hukum yang akan melihat. Ya, saya kira itu aja. terkait yang Ya, juga saya sampaikan kalau ijazah asli itu diminta hakim, diminta pengadilan untuk ditunjukkan, saya siap untuk datang dan menunjukkan ijazah asli yang ada. Ya, tapi hakim yang meminta, pengadilan yang meminta. mereka kan sudah dapat mendengar jawaban. Ya, terima kasih. Aku pamit. Ya. Ada yang beredar. Terima kasih. Wah, saya nggak pernah melihat. Ya. Masih Pantesan bawah. Tadi ya. Allah. Terbukti ijazah Jokowi ini palsu, seluruh keputusannya selama menjadi presiden batal itu salah. Pakar Hukum Tata Negara Mahfud MD angkat bicara mengenai keputusan Joko Widodo sebagai Presiden Republik Indonesia ke-7 saat dirinya menjabat adalah sah. Mahfud menyebut seluruh keputusan Joko Widodo selama menjadi presiden tidak batal secara hukum jika ijazahnya terbukti palsu. Dilansir dari Kompas.com, Mahfud menegaskan di dalam administrasi tata negara ada asas kepastian hukum. Mahfud membantah mengenai anggapan yang menyebut jika nantinya ijazah Jokowi terbukti palsu, maka seluruh keputusannya selama menjadi presiden dianggap batal. Terkait hal ini, Mahfud dengan tegas membantah adanya anggapan tersebut. Mahfud menambahkan keputusan hukum yang dimaksud yakni keputusan yang telah dikeluarkan secara sah, tetap mengikat dan tidak dapat dibatalkan. Mahfud juga menegaskan jika ijazah adalah palsu, maka Jokowi tidak dapat memenuhi syarat saat mencalonkan diri sebagai presiden di Komisi Pemilihan Umum atau KPU RI. Namun diketahui pada setiap keputusan Jokowi selama menjadi presiden tetaplah sah. Mahfud lantas mencontohkan langkah Soekarno saat melawan penjajah Belanda yang sejatinya melanggar konstitusi hingga akhirnya dianggap sah. Kalau terbukti ijazah Jokowi ini palsu, seluruh keputusannya selama menjadi presiden batal itu salah. Kalau di dalam hukum tata negara tidak begitu, di dalam hukum administrasi tata negara tidak begitu. Kalau hanya presiden tidak memenuhi syarat lalu jadi dengan cara memaksa, dengan cara manipulasi, lalu semua keputusannya salah. Dulu Bung Karno juga salah, mengambil kekuasaan yang melanggar konstitusi dari mana? Dari Belanda. Belanda tuh punya konstitusi yang disetujui oleh PBB waktu itu, bahwa Indonesia itu bagian dari Nederland. Tapi Bung Karno lawan konstitusi itu. Satu, Bung Karno mengeluarkan dekret itu melanggar konstitusi. Tapi Bung Karno pada waktu itu mendapat dukungan bahwa saya didukung rakyat. Dan Mahkamah Agung menyatakan iya, demi kepentingan rakyat tidak apa-apa melanggar konstitusi. Maka dekret presiden itu dianggap sah. Orde Baru juga begitu. Nah, oleh sebab itu dalam hukum tata negara itu memahaminya bukan begitu. Kalau keputusan presiden itu hukum administrasi negaranya ada asas namanya asas kepastian hukum. Asas kepastian hukum itu keputusan yang sudah dikeluarkan secara sah itu tidak boleh dibatalkan, tetap mengikat.
Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo atau Jokowi mengklaim pihaknya akan mempertimbangkan langkah hukum menanggapi tudingan ijazah palsu. Jokowi merasa nama baiknya tercemar karena adanya isu yang dianggapnya sebagai fitnah. Hal ini disampaikan oleh Jokowi usai menemui perwakilan massa yang mendatangi kediaman di Solo, Jawa Tengah, Rabu 16 April 2025. Jokowi beranggapan bahwa hal ini dianggap sudah menjadi fitnah di mana-mana dan pencemaran nama baik. Maka dari itu, Jokowi mempertimbangkan untuk melaporkan ini ke ranah hukum. Diketahui sebelumnya, kediaman Jokowi telah didatangi sejumlah massa dari Tim Pembela Ulama dan Aktivis atau TPUA, Rabu 16 April sejak pagi. Kedatangan mereka disebut untuk melakukan silaturahmi sekaligus berharap mendapat kejelasan terkait ijazah Jokowi. Kedatangan mereka disambut baik oleh Jokowi, namun dirinya tetap enggan menunjukkan ijazah aslinya. Dalam hal ini, Jokowi beranggapan bahwa dirinya tidak memiliki kewajiban untuk melakukan hal itu. Tak hanya itu, Jokowi juga mengatakan Universitas Gadjah Mada atau UGM telah memberikan penjelasan yang gamblang bahwa dirinya secara sah telah lulus dari Fakultas Kehutanan. Terkait tadi Pak kedatangan dari TPUA. Alhamdulillah sudah terima tadi kanan rumah, karena apapun beliau ini ingin silaturahmi, tentu saya terima dengan baik. Dan yang kedua, karena beliau ini meminta bisa saya menunjukkan ijazah asli, saya sampaikan bahwa tidak ada kewajiban dari saya untuk menunjukkan itu pada mereka, dan juga tidak ada kewenangan mereka mengatur saya untuk menunjukkan ijazah asli yang saya miliki. Jadi sudah sangat jelas, kemarin di UGM juga sudah memberikan penjelasan yang gamblang dan jelas, dan yang ketiga, saya mempertimbangkan karena ini sudah menjadi fitnah di mana-mana. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Siska Mawaski. Presiden ke-7 RI Joko Widodo baru saja menerima kedatangan perwakilan massa dari Tim Pembela Ulama dan Aktivis atau TPUA di rumahnya di Sumber, Kecamatan Banjarsari, Kota Solo, Jawa Tengah pada Rabu hari ini. Dalam pertemuan tersebut, Jokowi menolak untuk menunjukkan ijazah pendidikannya kepada perwakilan massa yang hadir. Untuk diketahui, polemik terkait aslian ijazah Jokowi sedang bergulir belakangan ini. Massa dari TPUA mencurigai ijazah Jokowi yang dikeluarkan oleh Universitas Gadjah Mada adalah palsu. Informasi lengkapnya terkait kabar ini akan disampaikan oleh jurnalis Tribun Solo, Ahmad Syarifuddin. Selamat siang, Ahmad. Ya, selamat siang, Siska. Baik, Ahmad, bisa dilaporkan seperti apa tadi jalannya kedatangan dari massa TPUA ke rumah Jokowi? Ya, seperti telah diketahui bersama rekan Siska dan Tribuners bahwa kelompok massa yang menamakan diri Tim Pembela Ulama dan Aktivis TPUA mendatangi kediaman mantan Presiden Jokowi, dan Jokowi pun menyambut mereka dan mempersilahkan sebanyak 3 orang perwakilan untuk masuk ke kediaman. Dan dari perwakilan massa tersebut menuntut Jokowi untuk menunjukkan ijazahnya, namun Jokowi menolak. Setidaknya ada 3 orang yang masuk ke kediaman Jokowi, dan di situ Jokowi menolak untuk menunjukkan ijazahnya dan mengembalikannya pada proses hukum yang sedang berjalan. Dan dari pihak Jokowi menjelaskan bahwa dari keempat perwakilan TPUA ini tidak memiliki wewenang dalam meminta Jokowi untuk menunjukkan ijazah. Selain itu juga Jokowi ingin mengembalikan ke proses hukum
Jokowi akan menunjukkan ijazahnya ketika diminta di pengadilan nanti. Dan ia juga menjelaskan bahwa UGM itu sudah memberikan penjelasan yang cukup gamblang terkait dengan keabsahan dari ijazah yang selama ini dipersoalkan. Begitu rekan Siska dan Tribuners. Baik, Ahmad, tadi ada yang menarik, tadi Jokowi menolak untuk menunjukkan ke masa TPUA, namun Jokowi kemudian menunjukkan ijazahnya kepada wartawan. Ahmad mungkin bisa ceritakan terkait dengan hal ini. Ya, benar rekan Siska dan Tribuners. Jadi sebelum masa TPUA hadir, awak media dipersilahkan masuk ke kediaman Jokowi, dan di situ Jokowi berbincang santai dengan kami para awak media. Kemudian di situ juga menunjukkan ijazah dari SD, SMP, SMA, dan bahkan hingga di perguruan tinggi semua ditunjukkan, dan semua dalam kondisi yang sangat baik dan terawat. Kemudian masih dalam map yang rapi, dan bahkan untuk ijazah UGM itu masih tersimpan di map asli yang dari dulu resmi dikeluarkan oleh UGM, dan di situ tertulis jelas bagaimana Jokowi dinyatakan lulus dari Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada, begitu. Baik, Ahmad, pertemuan tersebut sempat membicarakan sidang gugatan terkait ijazah ini. Ya, di situ juga menjelaskan, dan di statement Jokowi juga sempat dibicarakan bagaimana dia menyikapi gugatan yang saat ini sedang dilayangkan, dan selama ini memang sudah 3 kali gugatan itu dilayangkan, dan semuanya belum berhasil membuktikan tuduhan bahwa ijazah Jokowi ini palsu. Dan baru kali ini Jokowi memutuskan untuk akan menggugat balik pihak-pihak yang menuduh ijazahnya palsu, dan karena ia merasa fitnah yang terus terjadi, kemudian pencemaran nama baik itu sudah terlalu melebihi batas, sehingga Jokowi merasa harus menggugat balik. Begitu rekan Siska. Oke, baik. Jadi Jokowi berencana untuk menggugat atau melakukan proses hukum terhadap pihak-pihak yang meragukan ijazahnya. Seperti itu ya, Ahmad? Ya, betul. Baik. Ahmad, apakah ada informasi lagi yang bisa Anda sampaikan terkait dengan kabar ini? Ya, mungkin hanya itu saja, karena setelah itu juga dari pihak yang menuduh bahwa ijazah Jokowi ini palsu sebenarnya sempat juga akan melakukan gugatan lagi terkait dengan keterbukaan informasi publik. Namun ini juga sudah dijawab dari tadi juga ada pihak relawan juga yang mengutarakan bagaimana keterbukaan informasi publik itu tidak bisa sembarang orang kemudian meminta seseorang menunjukkan ijazah ataupun dokumen-dokumen penting yang lain, karena itu bersifat privasi, dan hanya orang-orang yang berwenang saja yang bisa meminta untuk menunjukkan dokumen-dokumen pribadi, dan itu pun harus dipertanggungjawabkan dan atas keperluan tertentu, begitu. Oke, baik. Terakhir terkait dengan tadi Jokowi sempat memperlihatkan ijazah kepada wartawan, apakah tadi rekan-rekan wartawan juga diperbolehkan mengambil gambarnya? Ya, sebagaimana prosedur tetap yang dari dulu sudah diberlakukan di kediaman mantan Presiden Jokowi, itu setiap siapapun yang masuk ke kediaman itu handphone tidak boleh dibawa masuk, jadi harus dikumpulkan. Itu berlaku untuk semua tamu, bahkan siapapun yang selama ini mengantri meminta foto, itu semua harus mengumpulkan seperti tas, foto seperti tas, kemudian handphone, jaket, dan lain sebagainya. Itu memang sebagai prosedur tetap di kediaman mantan Presiden Jokowi, termasuk ketika wartawan masuk ke situ juga melalui prosedur yang sama. Jadi di situ tidak diperkenankan membawa handphone ataupun alat perekaman, dan di situ juga tidak diperkenankan merekam, kecuali ada arahan untuk bisa direkam aktivitas di dalam tersebut. Gitu kan, Sika.
Baik, terima kasih laporannya jurnalis Tribun Solo Ahmad Syarifuddin. Selamat bertugas kembali. Ketemu ya. Terus gimana Pak? Ketemu dengan Pak Jokowi, dan Pak Jokowi kita minta satu silaturahmi, dan yang kedua adalah ya beliau kita minta berkenan untuk bisa menunjukkan ijazah aslinya, baik itu SD, SMP, SMA atau khususnya karena baru kita dari UGM ya S1 UGM Fakultas Kehutanan tidak ditunjukkan. Beliau tidak mengembalikan pengadilan. Kalau pengadilan langkah apa TPUA setelah ini? Hah? Langkah TPUA Ya itu tadi itu soal gugatan keterbukaan informasi publik satu KIP kan. Jadi diminta nantinya dibuka dong. Sebenarnya yang kita butuhkan rakyat atau masyarakat ini adalah bagaimana sebenarnya masa 10 tahun gitu kan menjabat sebagai presiden tidak bisa sesuatu yang tadi juga Pak keluar tuh ini sederhana loh. Ya itu sederhana itu seandainya dikeluarkan saja kepada masyarakat ini loh gitu kan ijazah asli saya selesai. Nanti soal pengujian atau verifikasi itu urusan yang lain gitu kan sebetulnya itu. Oke. Sini dan. Sini dan. Terkait tadi Pak kedatangan dari TPUA. Tahan ke. Alhamdulillah sudah terima tadi Kanan dikit, Mas Fajar. Karena apapun beliau ini ingin silaturahmi, tentu saya terima dengan baik. Dan yang kedua, karena beliau ini meminta untuk bisa saya menunjukkan ijazah asli, saya sampaikan bahwa tidak ada kewajiban dari saya untuk menunjukkan itu kepada mereka, dan juga tidak ada kewenangan mereka mengatur saya untuk menunjukkan ijazah asli yang saya miliki. Jadi sudah sangat jelas kemarin dan juga sudah memberikan penjelasan yang gamblang dan jelas, dan yang ketiga saya mempertimbangkan karena ini sudah menjadi fitnah di mana-mana, pencemaran nama baik, saya mempertimbangkan untuk melaporkan ini, membawa ini ke ranah. Yang dilaporkan siapa Pak? Nanti biar disiapkan oleh kuasa hukum. Artinya kalau setelah langkah ini mereka mengklaim masih akan melakukan langkah lagi, itu termasuk Enggak. Nanti akan kita segera putuskan. Ya. Nanti kuasa hukum yang akan melihat. Ya, saya kira itu aja. Ya, juga saya sampaikan kalau ijazah asli itu diminta hakim, diminta pengadilan untuk ditunjukkan, saya siap untuk datang dan menunjukkan ijazah asli yang ada. Ya, tapi hakim yang meminta, pengadilan yang meminta. Ya, terima kasih. Aku pamit, ya. Terima kasih. Wah, saya nggak pernah melihat. Ya. Masih. Ya. Pantesan Pak. Tadi ya. Terbukti ijazah Jokowi ini palsu, seluruh keputusannya selama menjadi presiden batal itu salah.
Pakar Hukum Tata Negara Mahfud MD angkat bicara mengenai keputusan Joko Widodo sebagai Presiden Republik Indonesia ke-7 saat dirinya menjabat adalah sah. Mahfud menyebut seluruh keputusan Joko Widodo selama menjadi presiden tidak batal secara hukum jika ijazahnya terbukti palsu. Dilansir dari Kompas.com, Mahfud menegaskan di dalam administrasi tata negara ada asas kepastian hukum. Mahfud membantah mengenai anggapan yang menyebut jika nantinya ijazah Jokowi terbukti palsu, maka seluruh keputusannya selama menjadi presiden dianggap batal. Terkait hal ini, Mahfud dengan tegas membantah adanya anggapan tersebut. Mahfud menambahkan keputusan hukum yang dimaksud yakni keputusan yang telah dikeluarkan secara sah, tetap mengikat dan tidak dapat dibatalkan. Mahfud juga menegaskan jika ijazah adalah palsu, maka Jokowi tidak dapat memenuhi syarat saat mencalonkan diri sebagai presiden di Komisi Pemilihan Umum atau KPU RI. Namun diketahui pada setiap keputusan Jokowi selama menjadi presiden tetaplah sah. Mahfud lantas mencontohkan langkah Soekarno saat melawan penjajah Belanda yang sejatinya melanggar konstitusi hingga akhirnya dianggap sah. Kalau terbukti ijazah Jokowi ini palsu, seluruh keputusannya selama menjadi presiden batal itu salah. Kalau di dalam hukum tata negara tidak begitu, di dalam hukum administrasi tata negara tidak begitu. Kalau hanya presiden tidak memenuhi syarat lalu jadi dengan cara memaksa, dengan cara manipulasi, lalu semua keputusannya salah. Dulu Bung Karno juga salah, mengambil kekuasaan yang melanggar konstitusi dari mana? Dari Belanda. Belanda tuh punya konstitusi yang disetujui oleh PBB waktu itu bahwa Indonesia itu bagian dari Nederland. Tapi Bung Karno lawan konstitusi itu. Satu, Bung Karno mengeluarkan dekret itu melanggar konstitusi. Tapi Bung Karno pada waktu itu mendapat dukungan bahwa saya didukung rakyat. Dan Mahkamah Agung menyatakan iya, demi kepentingan rakyat tidak apa-apa melanggar konstitusi. Maka dekret presiden itu dianggap sah. Orde Baru juga begitu. Nah, oleh sebab itu dalam hukum tata negara itu memahaminya bukan begitu. Kalau keputusan presiden itu hukum administrasi negaranya ada asas namanya asas kepastian hukum. Asas kepastian hukum itu keputusan yang sudah dikeluarkan secara sah itu tidak boleh dibatalkan, tetap mengikat. Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo atau Jokowi mengklaim pihaknya akan mempertimbangkan langkah hukum menanggapi tudingan ijazah palsu. Jokowi merasa nama baiknya tercemar karena adanya isu yang dianggapnya sebagai fitnah. Hal ini disampaikan oleh Jokowi usai menemui perwakilan massa yang mendatangi kediaman di Solo, Jawa Tengah, Rabu 16 April 2025. Jokowi beranggapan bahwa hal ini dianggap sudah menjadi fitnah di mana-mana dan pencemaran nama baik. Maka dari itu, Jokowi mempertimbangkan untuk melaporkan ini ke ranah hukum. Diketahui sebelumnya, kediaman Jokowi telah didatangi sejumlah massa dari Tim Pembela Ulama dan Aktivis atau TPUA, Rabu 16 April sejak pagi. Kedatangan mereka disebut untuk melakukan silaturahmi sekaligus berharap mendapat kejelasan terkait ijazah Jokowi. Kedatangan mereka disambut baik oleh Jokowi, namun dirinya tetap enggan menunjukkan ijazah aslinya. Dalam hal ini, Jokowi beranggapan bahwa dirinya tidak memiliki kewajiban untuk melakukan hal itu. Tak hanya itu, Jokowi juga mengatakan Universitas Gadjah Mada atau UGM telah memberikan penjelasan yang gamblang bahwa dirinya secara sah telah lulus dari Fakultas Kehutanan. Terkait tadi Pak kedatangan dari TPUA. Alhamdulillah sudah saya terima tadi kanan dikit Mas Fajar. Karena apapun beliau ini ingin silaturahmi, tentu saya terima dengan baik. Dan yang kedua, karena beliau ini meminta bisa saya menunjukkan ijazah asli, saya sampaikan bahwa tidak ada kewajiban dari saya untuk menunjukkan itu pada mereka, dan juga tidak ada kewenangan mereka mengatur saya untuk menunjukkan ijazah asli yang saya miliki.
Jadi sudah sangat jelas. Kemarin di UGM juga sudah memberikan penjelasan yang gamblang dan jelas, dan yang ketiga, saya mempertimbangkan karena ini sudah menjadi fitnah di mana-mana. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Siska Mawaski. Presiden ke-7 RI Joko Widodo baru saja menerima kedatangan perwakilan massa dari tim pembela ulama dan aktivis atau TPUA di rumahnya di Sumber, Kecamatan Banjarsari, Kota Solo, Jawa Tengah pada Rabu hari ini. Dalam pertemuan tersebut, Jokowi menolak untuk menunjukkan ijazah pendidikannya kepada perwakilan massa yang hadir. Untuk diketahui, polemik terkait aslian ijazah Jokowi sedang bergulir belakangan ini. Massa dari TPUA mencurigai ijazah Jokowi yang dikeluarkan oleh Universitas Gadjah Mada adalah palsu. Informasi lengkapnya terkait kabar ini akan disampaikan oleh jurnalis Tribun Solo, Ahmad Syarifuddin. Selamat siang, Ahmad. Ya, selamat siang, Siska. Baik, Ahmad, bisa dilaporkan seperti apa tadi jalannya kedatangan dari massa TPUA ke rumah Jokowi? Ya, seperti telah diketahui bersama rekan Siska dan Tribuners bahwa kelompok massa yang menamakan diri Tim Pembela Ulama dan Aktivis TPUA mendatangi kediaman mantan Presiden Jokowi, dan Jokowi pun menyambut mereka dan mempersilahkan sebanyak 3 orang perwakilan untuk masuk ke kediaman. Dan dari perwakilan massa tersebut menuntut Jokowi untuk menunjukkan ijazahnya, namun Jokowi menolak. Setidaknya ada 3 orang yang masuk ke kediaman Jokowi, dan di situ Jokowi menolak untuk menunjukkan ijazahnya dan mengembalikannya pada proses hukum yang sedang berjalan. Dan dari pihak Jokowi menjelaskan bahwa dari keempat perwakilan TPUA ini tidak memiliki wewenang dalam meminta Jokowi untuk menunjukkan ijazah. Selain itu juga Jokowi ingin mengembalikan ke proses hukum. Jokowi akan menunjukkan ijazahnya ketika diminta di pengadilan nanti. Dan ia juga menjelaskan bahwa UGM itu sudah memberikan penjelasan yang cukup gamblang terkait dengan keabsahan dari ijazah yang selama ini dipersoalkan. Begitu rekan Siska dan Tribuners. Baik, Ahmad, tadi ada yang menarik, tadi Jokowi menolak untuk menunjukkan ke massa TPUA, namun Jokowi kemudian menunjukkan ijazahnya kepada wartawan. Ahmad mungkin bisa ceritakan terkait dengan hal ini. Ya, benar rekan Siska dan Tribuners. Jadi sebelum masa TPUA hadir, awak media dipersilahkan masuk ke kediaman Jokowi, dan di situ Jokowi berbincang santai dengan kami para awak media. Kemudian di situ juga menunjukkan ijazah dari SD, SMP, SMA, dan bahkan hingga di perguruan tinggi semua ditunjukkan, dan semua dalam kondisi yang sangat baik dan terawat. Kemudian masih dalam map yang rapi, dan bahkan untuk ijazah UGM itu masih tersimpan di map asli yang dari dulu resmi dikeluarkan oleh UGM, dan di situ tertulis jelas bagaimana Jokowi dinyatakan lulus dari Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada, begitu. Baik, Ahmad, pertemuan tersebut sempat membicarakan sidang gugatan terkait ijazah ini. Ya, di situ juga menjelaskan, dan di statement Jokowi juga sempat dibicarakan bagaimana dia menyikapi gugatan yang saat ini sedang dilayangkan, dan selama ini memang sudah 3 kali gugatan itu dilayangkan, dan semuanya belum berhasil membuktikan tuduhan bahwa ijazah Jokowi ini palsu. Dan baru kali ini Jokowi memutuskan untuk akan menggugat balik pihak-pihak yang menuduh ijazahnya palsu, dan karena ia merasa fitnah yang terus terjadi, kemudian pencemaran nama baik itu sudah
terlalu melebihi batas sehingga Jokowi merasa harus menggugat balik. Begitu rekan Siska. Oke, baik. Jadi Jokowi berencana untuk menggugat atau melakukan proses hukum terhadap pihak-pihak yang meragukan ijazahnya. Seperti itu ya, Ahmad? Ya, betul. Baik. Ahmad, apakah ada informasi lagi yang bisa Anda sampaikan terkait dengan kabar ini? Ya, mungkin hanya itu saja, karena setelah itu juga dari pihak yang menuduh bahwa ijazah Jokowi ini palsu, sebenarnya sempat juga akan melakukan gugatan lagi terkait dengan keterbukaan informasi publik. Namun ini juga sudah dijawab dari tadi juga ada pihak relawan juga yang mengutarakan bagaimana keterbukaan informasi publik itu tidak bisa sembarang orang kemudian meminta seseorang menunjukkan ijazah ataupun dokumen-dokumen penting yang lain karena itu bersifat privasi dan hanya orang-orang yang berwenang saja yang bisa meminta untuk menunjukkan dokumen-dokumen pribadi dan itu pun harus dipertanggungjawabkan dan atas keperluan tertentu begitu. Oke, baik. Terakhir terkait dengan tadi Jokowi sempat memperlihatkan ijazah kepada wartawan, apakah tadi rekan-rekan wartawan juga diperbolehkan mengambil gambarnya? Ya, sebagaimana prosedur tetap yang dari dulu sudah diberlakukan di kediaman mantan Presiden Jokowi, itu setiap siapapun yang masuk ke kediaman itu handphone tidak boleh dibawa masuk, jadi harus dikumpulkan. Itu berlaku untuk semua tamu. Bahkan siapapun yang selama ini mengantri meminta foto itu semua harus mengumpulkan seperti tas, foto seperti tas, kemudian handphone, jaket dan lain sebagainya itu memang sebagai prosedur tetap di kediaman mantan Presiden Jokowi, termasuk ketika wartawan masuk ke situ juga melalui prosedur yang sama. Jadi di situ tidak diperkenankan membawa handphone ataupun alat perekaman dan di situ juga tidak diperkenankan merekam kecuali ada arahan untuk bisa direkam aktivitas di dalam tersebut. Gitu kan, Sika. Baik, terima kasih laporannya jurnalis Tribun Solo Ahmad Syarifuddin. Selamat bertugas kembali. Ketemu ya. Terus gimana, Pak? Ketemu dengan Pak Jokowi dan Pak Jokowi kita minta satu silaturahmi dan yang kedua adalah ya beliau kita minta berkenan untuk bisa menunjukkan ijazah aslinya baik itu SD, SMP, SMA atau khususnya karena baru kita dari UGM ya S1 UGM Fakultas Kedokteran tidak ditunjukkan. Beliau tidak mengembalikan pengadilan. Kalau pengadilan apa TPUA setelah ini? Hah? Langkah TPUA ya itu tadi itu soal gugatan keterbukaan informasi publik. Satu KIP kan. Jadi diminta nantinya dibuka dong. Sebenarnya yang kita butuhkan rakyat atau masyarakat ini adalah bagaimana sebenarnya masa 10 tahun gitu kan menjabat sebagai presiden tidak bisa sesuatu tadi juga Pak keluar tuh ini sederhana loh. Ya itu sederhana gitu seandainya dikeluarkan saja kepada masyarakat ini loh gitu kan ijazah asli saya selesai. Nanti soal pengujian atau verifikasi itu urusan yang lain gitu kan sebetulnya itu. Oke. Sini dong. Sini dong. Terkait tadi Pak kedatangan dari TPUA. Tahan ke. Alhamdulillah sudah terima tadi kanan dikit Mas Fajar. Karena apapun beliau ini ingin silaturahmi tentu saya terima dengan baik. Dan yang kedua karena beliau ini meminta untuk bisa saya menunjukkan ijazah asli, saya sampaikan bahwa tidak ada kewajiban dari saya untuk menunjukkan itu pada mereka dan juga tidak ada kewenangan mereka mengatur saya untuk menunjukkan ijazah asli yang saya miliki.
Jadi sudah sangat jelas. Kemarin di UGM juga sudah memberikan penjelasan yang gamblang dan jelas, dan yang ketiga, saya mempertimbangkan karena ini sudah menjadi fitnah di mana-mana, pencemaran nama baik, saya mempertimbangkan untuk melaporkan ini, membawa ini ke ranah Yang dilaporkan siapa Pak? nanti biar disiapkan oleh kuasa hukum. Artinya kalau setelah langkah ini mereka mengklaim masih akan melakukan langkah lagi, itu termasuk Ya. Nanti akan kita segera putuskan. Ya. Nanti kuasa hukum yang akan melihat. Ya, saya kira itu aja. terkait yang Ya, juga saya sampaikan kalau ijazah asli itu diminta hakim, diminta pengadilan untuk ditunjukkan, saya siap untuk datang dan menunjukkan ijazah asli yang ada. Ya, tapi hakim yang meminta, pengadilan yang meminta. mereka kan sudah mendengar jawaban. Ya, terima kasih. Aku pamit. Ya. Ada yang beredar. Terima kasih. Wah, saya nggak pernah melihat. Ya. Masih Ya, terima kasih. pantesan Bapak. Makasih ya. Terbukti ijazah Jokowi ini palsu, seluruh keputusannya selama menjadi presiden batal itu salah. Pakar Hukum Tata Negara Mahfud MD angkat bicara mengenai keputusan Joko Widodo sebagai Presiden Republik Indonesia ke-7 saat dirinya menjabat adalah sah. Mahfud menyebut seluruh keputusan Joko Widodo selama menjadi presiden tidak batal secara hukum jika ijazahnya terbukti palsu. Dilansir dari Kompas.com, Mahfud menegaskan di dalam administrasi tata negara ada asas kepastian hukum. Mahfud membantah mengenai anggapan yang menyebut jika nantinya ijazah Jokowi terbukti palsu, maka seluruh keputusannya selama menjadi presiden dianggap batal. Terkait hal ini, Mahfud dengan tegas membantah adanya anggapan tersebut. Mahfud menambahkan keputusan hukum yang dimaksud yakni keputusan yang telah dikeluarkan secara sah, tetap mengikat dan tidak dapat dibatalkan. Mahfud juga menegaskan jika ijazah adalah palsu, maka Jokowi tidak dapat memenuhi syarat saat mencalonkan diri sebagai presiden di Komisi Pemilihan Umum atau KPU RI. Namun diketahui pada setiap keputusan Jokowi selama menjadi presiden tetaplah sah. Mahfud lantas mencontohkan langkah Soekarno saat melawan penjajah Belanda yang sejatinya melanggar konstitusi hingga akhirnya dianggap sah. Kalau terbukti ijazah Jokowi ini palsu, seluruh keputusannya selama menjadi presiden batal itu salah. Kalau di dalam hukum tata negara tidak begitu, di dalam hukum administrasi tata negara tidak begitu. Kalau hanya presiden tidak memenuhi syarat lalu jadi dengan cara memaksa, dengan cara manipulasi, lalu semua keputusannya salah. Dulu Bung Karno juga salah, mengambil kekuasaan yang melanggar konstitusi dari mana? Dari Belanda. Belanda tuh punya konstitusi yang disetujui oleh PBB waktu itu bahwa Indonesia itu bagian dari Nederland. Tapi Bung Karno lawan konstitusi itu. Satu, Bung Karno mengeluarkan dekret itu melanggar konstitusi. Tapi Bung Karno pada waktu itu mendapat dukungan bahwa saya didukung rakyat. Dan Mahkamah Agung menyatakan iya, demi kepentingan rakyat tidak apa-apa melanggar konstitusi. Maka dekret presiden itu dianggap sah. Orde Baru juga begitu. Nah, oleh sebab itu dalam hukum tata negara itu memahaminya bukan begitu. Kalau keputusan presiden itu hukum administrasi negaranya ada asas namanya asas kepastian hukum. Asas kepastian hukum itu keputusan yang sudah dikeluarkan secara sah itu tidak boleh dibatalkan, tetap mengikat.
Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo atau Jokowi mengklaim pihaknya akan mempertimbangkan langkah hukum menanggapi tudingan ijazah palsu. Jokowi merasa nama baiknya tercemar karena adanya isu yang dianggapnya sebagai fitnah. Hal ini disampaikan oleh Jokowi usai menemui perwakilan massa yang mendatangi kediaman di Solo, Jawa Tengah, Rabu 16 April 2025. Jokowi beranggapan bahwa hal ini dianggap sudah menjadi fitnah di mana-mana dan pencemaran nama baik. Maka dari itu, Jokowi mempertimbangkan untuk melaporkan ini ke ranah hukum. Diketahui sebelumnya, kediaman Jokowi telah didatangi sejumlah massa dari Tim Pembela Ulama dan Aktivis atau TPUA, Rabu 16 April sejak pagi. Kedatangan mereka disebut untuk melakukan silaturahmi sekaligus berharap mendapat kejelasan terkait ijazah Jokowi. Kedatangan mereka disambut baik oleh Jokowi, namun dirinya tetap enggan menunjukkan ijazah aslinya. Dalam hal ini, Jokowi beranggapan bahwa dirinya tidak memiliki kewajiban untuk melakukan hal itu. Tak hanya itu, Jokowi juga mengatakan Universitas Gadjah Mada atau UGM telah memberikan penjelasan yang gamblang bahwa dirinya secara sah telah lulus dari Fakultas Kehutanan. Terkait tadi Pak kedatangan dari TPUA. Alhamdulillah sudah saya terima tadi di rumah, karena apapun beliau ini ingin silaturahmi, tentu saya terima dengan baik. Kemudian yang kedua, karena beliau ini meminta untuk bisa saya menunjukkan ijazah asli, saya sampaikan bahwa tidak ada kewajiban dari saya untuk menunjukkan itu kepada mereka, dan juga tidak ada kewenangan mereka mengatur saya untuk menunjukkan ijazah asli yang saya miliki. Jadi sudah sangat jelas, kemarin di UGM juga sudah memberikan penjelasan yang gamblang dan jelas, dan yang ketiga, saya mempertimbangkan karena ini sudah menjadi fitnah di mana-mana. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Siska Mawaski. Presiden ke-7 RI Joko Widodo baru saja menerima kedatangan perwakilan massa dari Tim Pembela Ulama dan Aktivis atau TPUA di rumahnya di Sumber, Kecamatan Banjarsari, Kota Solo, Jawa Tengah pada Rabu hari ini. Dalam pertemuan tersebut, Jokowi menolak untuk menunjukkan ijazah pendidikannya kepada perwakilan massa yang hadir. Untuk diketahui, polemik terkait aslian ijazah Jokowi sedang bergulir belakangan ini. Massa dari TPUA mencurigai ijazah Jokowi yang dikeluarkan oleh Universitas Gadjah Mada adalah palsu. Informasi lengkapnya terkait kabar ini akan disampaikan oleh jurnalis Tribun Solo, Ahmad Syarifuddin. Selamat siang, Ahmad. Ya, selamat siang, Siska. Baik, Ahmad, bisa dilaporkan seperti apa tadi jalannya kedatangan dari massa TPUA ke rumah Jokowi? Ya, seperti telah diketahui bersama rekan Siska dan Tribuners bahwa kelompok massa yang menamakan diri Tim Pembela Ulama dan Aktivis TPUA mendatangi kediaman mantan Presiden Jokowi, dan Jokowi pun menyambut mereka dan mempersilahkan sebanyak 3 orang perwakilan untuk masuk ke kediaman. Dan dari perwakilan massa tersebut menuntut Jokowi untuk menunjukkan ijazahnya, namun Jokowi menolak. Setidaknya ada 3 orang yang masuk ke kediaman Jokowi, dan di situ Jokowi menolak untuk menunjukkan ijazahnya dan mengembalikannya pada proses hukum yang sedang berjalan. Dan dari pihak Jokowi menjelaskan bahwa dari keempat perwakilan TPUA ini tidak memiliki wewenang dalam meminta Jokowi untuk menunjukkan ijazah. Selain itu juga Jokowi ingin mengembalikan ke proses hukum
Jokowi akan menunjukkan ijazahnya ketika diminta di pengadilan nanti. Dan ia juga menjelaskan bahwa UGM itu sudah memberikan penjelasan yang cukup gamblang terkait dengan keabsahan dari ijazah yang selama ini dipersoalkan. Begitu rekan Siska dan Tribuners. Baik, Ahmad, tadi ada yang menarik, tadi Jokowi menolak untuk menunjukkan ke masa TPUA, namun Jokowi kemudian menunjukkan ijazahnya kepada wartawan. Ahmad mungkin bisa ceritakan terkait dengan hal ini. Ya, benar rekan Siska dan Tribuners. Jadi sebelum masa TPUA hadir, awak media dipersilahkan masuk ke kediaman Jokowi, dan di situ Jokowi berbincang santai dengan kami para awak media. Kemudian di situ juga menunjukkan ijazah dari SD, SMP, SMA, dan bahkan hingga di perguruan tinggi semua ditunjukkan, dan semua dalam kondisi yang sangat baik dan terawat. Kemudian masih dalam map yang rapi, dan bahkan untuk ijazah UGM itu masih tersimpan di map asli yang dari dulu resmi dikeluarkan oleh UGM, dan di situ tertulis jelas bagaimana Jokowi dinyatakan lulus dari Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada, begitu. Baik, Ahmad, pertemuan tersebut sempat membicarakan sidang gugatan terkait ijazah ini. Ya, di situ juga menjelaskan, dan di statement Jokowi juga sempat dibicarakan bagaimana dia menyikapi gugatan yang saat ini sedang dilayangkan, dan selama ini memang sudah 3 kali gugatan itu dilayangkan, dan semuanya belum berhasil membuktikan tuduhan bahwa ijazah Jokowi ini palsu. Dan baru kali ini Jokowi memutuskan untuk akan menggugat balik pihak-pihak yang menuduh ijazahnya palsu, dan karena ia merasa fitnah yang terus terjadi, kemudian pencemaran nama baik itu sudah terlalu melebihi batas, sehingga Jokowi merasa harus menggugat balik. Begitu rekan Siska. Oke, baik. Jadi Jokowi berencana untuk menggugat atau melakukan proses hukum terhadap pihak-pihak yang meragukan ijazahnya. Seperti itu ya, Ahmad? Ya, betul. Baik. Ahmad, apakah ada informasi lagi yang bisa Anda sampaikan terkait dengan kabar ini? Ya, mungkin hanya itu saja, karena setelah itu juga dari pihak yang menuduh bahwa ijazah Jokowi ini palsu sebenarnya sempat juga akan melakukan gugatan lagi terkait dengan keterbukaan informasi publik. Namun ini juga sudah dijawab dari tadi juga ada pihak relawan juga yang mengutarakan bagaimana keterbukaan informasi publik itu tidak bisa sembarang orang kemudian meminta seseorang menunjukkan ijazah ataupun dokumen-dokumen penting yang lain, karena itu bersifat privasi, dan hanya orang-orang yang berwenang saja yang bisa meminta untuk menunjukkan dokumen-dokumen pribadi, dan itu pun harus dipertanggungjawabkan dan atas keperluan tertentu, begitu. Oke, baik. Terakhir terkait dengan tadi Jokowi sempat memperlihatkan ijazah kepada wartawan, apakah tadi rekan-rekan wartawan juga diperbolehkan ambil gambarnya? Ya, sebagaimana prosedur tetap yang dari dulu sudah diberlakukan di kediaman mantan Presiden Jokowi, itu setiap siapapun yang masuk ke kediaman itu handphone tidak boleh dibawa masuk, jadi harus dikumpulkan. Itu berlaku untuk semua tamu, bahkan siapapun yang selama ini mengantri meminta foto, itu semua harus mengumpulkan seperti tas, foto seperti tas, kemudian handphone, jaket, dan lain sebagainya. Itu memang sebagai prosedur tetap di kediaman mantan Presiden Jokowi, termasuk ketika wartawan masuk ke situ juga melalui prosedur yang sama. Jadi di situ tidak diperkenankan membawa handphone ataupun alat perekaman, dan di situ juga tidak diperkenankan merekam, kecuali ada arahan untuk bisa direkam aktivitas di dalam tersebut. Gitu, rekan Sika.
Baik, terima kasih laporannya jurnalis Tribun Solo Ahmad Syarifuddin. Selamat bertugas kembali. Ketemu ya. ketemu dengan Pak Jokowi, dan Pak Jokowi kita minta satu silaturahmi, dan yang kedua adalah ya beliau kita minta berkenan untuk bisa menunjukkan ijazah aslinya, baik itu SD, SMP, SMA atau khususnya karena baru kita dari UGM ya S1 UGM Fakultas Kehutanan tidak ditunjukkan. Beliau tidak mengembalikan pengadilan. Kalau pengadilan apa TPUA setelah ini? Hah? Langkah TPUA Ya itu tadi itu soal gugatan keterbukaan informasi publik. Satu KIP kan. Jadi diminta nantinya dibuka dong. Sebenarnya yang kita butuhkan rakyat atau masyarakat ini adalah bagaimana sebenarnya masa 10 tahun gitu kan menjabat sebagai presiden tidak bisa sesuatu tadi juga Pak keluar tuh ini sederhana loh. Ya itu sederhana itu seandainya dikeluarkan saja kepada masyarakat ini loh gitu kan ijazah asli saya selesai. Nanti soal pengujian atau verifikasi itu urusan yang lain gitu kan sebetulnya itu. Oke. Terkait tadi Pak kedatangan dari TPUA. Alhamdulillah sudah saya terima tadi di rumah, karena apapun beliau ini ingin silaturahmi tentu saya terima dengan baik. Kemudian yang kedua, karena beliau ini meminta untuk bisa saya menunjukkan ijazah asli, saya sampaikan bahwa tidak ada kewajiban dari saya untuk menunjukkan itu pada mereka, dan juga tidak ada kewenangan mereka mengatur saya untuk menunjukkan ijazah asli yang saya miliki. Jadi sudah sangat jelas kemarin di UGM juga sudah memberikan penjelasan yang gamblang dan jelas, dan yang ketiga saya mempertimbangkan karena ini sudah menjadi fitnah di mana-mana, pencemaran nama baik, saya mempertimbangkan untuk melaporkan ini, membawa ini ke ranah. Yang dilaporkan siapa Pak? Nanti biar disiapkan oleh kuasa hukum. Artinya kalau setelah langkah ini mereka mengklaim masih akan melakukan langkah lagi, itu termasuk Enggak. Nanti akan kita segera putuskan. Ya. Nanti kuasa hukum yang akan melihat. Ya, oke, kira itu aja. Ya, juga saya sampaikan kalau ijazah asli itu diminta hakim, diminta pengadilan untuk ditunjukkan, saya siap untuk datang dan menunjukkan ijazah asli yang ada. Ya, tapi hakim yang meminta, pengadilan yang meminta. Ya, terima kasih. Masuk pamit, ya. Terima kasih. Wah, saya nggak pernah melihat. Ya. Masih Ya, kasih. Pantesan Pak. Lagi ya. Terbukti ijazah Jokowi ini palsu, seluruh keputusannya selama menjadi presiden batal itu salah.
Pakar Hukum Tata Negara Mahfud MD angkat bicara mengenai keputusan Joko Widodo sebagai Presiden Republik Indonesia ke-7 saat dirinya menjabat adalah sah. Mahfud menyebut seluruh keputusan Joko Widodo selama menjadi presiden tidak batal secara hukum jika ijazahnya terbukti palsu. Dilansir dari Kompas.com, Mahfud menegaskan di dalam administrasi tata negara ada asas kepastian hukum. Mahfud membantah mengenai anggapan yang menyebut jika nantinya ijazah Jokowi terbukti palsu, maka seluruh keputusannya selama menjadi presiden dianggap batal. Terkait hal ini, Mahfud dengan tegas membantah adanya anggapan tersebut. Mahfud menambahkan keputusan hukum yang dimaksud yakni keputusan yang telah dikeluarkan secara sah, tetap mengikat dan tidak dapat dibatalkan. Mahfud juga menegaskan jika ijazah adalah palsu, maka Jokowi tidak dapat memenuhi syarat saat mencalonkan diri sebagai presiden di Komisi Pemilihan Umum atau KPU RI. Namun diketahui pada setiap keputusan Jokowi selama menjadi presiden tetaplah sah. Mahfud lantas mencontohkan langkah Soekarno saat melawan penjajah Belanda yang sejatinya melanggar konstitusi hingga akhirnya dianggap sah. Kalau terbukti ijazah Jokowi ini palsu, seluruh keputusannya selama menjadi presiden batal itu salah. Kalau di dalam hukum tata negara tidak begitu, di dalam hukum administrasi tata negara tidak begitu. Kalau hanya presiden tidak memenuhi syarat lalu jadi dengan cara memaksa, dengan cara manipulasi, lalu semua keputusannya salah. Dulu Bung Karno juga salah, mengambil kekuasaan yang melanggar konstitusi dari mana? Dari Belanda. Belanda tuh punya konstitusi yang disetujui oleh PBB waktu itu bahwa Indonesia itu bagian dari Nederland. Tapi Bung Karno lawan konstitusi itu. Satu, Bung Karno mengeluarkan dekret itu melanggar konstitusi. Tapi Bung Karno pada waktu itu mendapat dukungan bahwa saya didukung rakyat. Dan Mahkamah Agung menyatakan iya, demi kepentingan rakyat tidak apa-apa melanggar konstitusi. Maka dekret presiden itu dianggap sah. Orde Baru juga begitu. Nah, oleh sebab itu dalam hukum tata negara itu memahaminya bukan begitu. Kalau keputusan presiden itu hukum administrasi negaranya ada asas namanya asas kepastian hukum. Asas kepastian hukum itu keputusan yang sudah dikeluarkan secara sah itu tidak boleh dibatalkan, tetap mengikat. Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo atau Jokowi mengklaim pihaknya akan mempertimbangkan langkah hukum menanggapi tudingan ijazah palsu. Jokowi merasa nama baiknya tercemar karena adanya isu yang dianggapnya sebagai fitnah. Hal ini disampaikan oleh Jokowi usai menemui perwakilan massa yang mendatangi kediaman di Solo, Jawa Tengah, Rabu 16 April 2025. Jokowi beranggapan bahwa hal ini dianggap sudah menjadi fitnah di mana-mana dan pencemaran nama baik. Maka dari itu, Jokowi mempertimbangkan untuk melaporkan ini ke ranah hukum. Diketahui sebelumnya, kediaman Jokowi telah didatangi sejumlah massa dari Tim Pembela Ulama dan Aktivis atau TPUA, Rabu 16 April sejak pagi. Kedatangan mereka disebut untuk melakukan silaturahmi sekaligus berharap mendapat kejelasan terkait ijazah Jokowi. Kedatangan mereka disambut baik oleh Jokowi, namun dirinya tetap enggan menunjukkan ijazah aslinya. Dalam hal ini, Jokowi beranggapan bahwa dirinya tidak memiliki kewajiban untuk melakukan hal itu. Tak hanya itu, Jokowi juga mengatakan Universitas Gadjah Mada atau UGM telah memberikan penjelasan yang gamblang bahwa dirinya secara sah telah lulus dari Fakultas Kehutanan. Terkait tadi Pak kedatangan dari TPUA. Alhamdulillah sudah saya terima tadi kanan dikit Mas Fajar. Karena apapun beliau ini ingin silaturahmi, tentu saya terima dengan baik. Dan yang kedua, karena beliau ini meminta bisa saya menunjukkan ijazah asli, saya sampaikan bahwa tidak ada kewajiban dari saya untuk menunjukkan itu pada mereka, dan juga tidak ada kewenangan mereka mengatur saya untuk menunjukkan ijazah asli yang saya miliki.
Jadi sudah sangat jelas. Kemarin di UGM juga sudah memberikan penjelasan yang gamblang dan jelas. Dan yang ketiga, saya mempertimbangkan karena ini sudah menjadi fitnah di mana-mana. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Siska Mawaski. Presiden ke-7 RI Joko Widodo baru saja menerima kedatangan perwakilan massa dari Tim Pembela Ulama dan Aktivis atau TPUA di rumahnya di Sumber, Kecamatan Banjarsari, Kota Solo, Jawa Tengah pada Rabu hari ini. Dalam pertemuan tersebut, Jokowi menolak untuk menunjukkan ijazah pendidikannya kepada perwakilan massa yang hadir. Untuk diketahui, polemik terkait aslian ijazah Jokowi sedang bergulir belakangan ini. Massa dari TPUA mencurigai ijazah Jokowi yang dikeluarkan oleh Universitas Gadjah Mada adalah palsu. Informasi lengkapnya terkait kabar ini akan disampaikan oleh jurnalis Tribun Solo, Ahmad Syarifuddin. Selamat siang, Ahmad. Ya, selamat siang, Siska. Baik, Ahmad, bisa dilaporkan seperti apa tadi jalannya kedatangan dari massa TPUA ke rumah Jokowi? Ya, seperti telah diketahui bersama rekan Siska dan Tribuners bahwa kelompok massa yang menamakan diri Tim Pembela Ulama dan Aktivis TPUA mendatangi kediaman mantan Presiden Jokowi, dan Jokowi pun menyambut mereka dan mempersilahkan sebanyak 3 orang perwakilan untuk masuk ke kediaman. Dan dari perwakilan massa tersebut menuntut Jokowi untuk menunjukkan ijazahnya, namun Jokowi menolak. Setidaknya ada 3 orang yang masuk ke kediaman Jokowi, dan di situ Jokowi menolak untuk menunjukkan ijazahnya dan mengembalikannya pada proses hukum yang sedang berjalan. Dan dari pihak Jokowi menjelaskan bahwa dari keempat perwakilan TPUA ini tidak memiliki wewenang dalam meminta Jokowi untuk menunjukkan ijazah. Selain itu juga Jokowi ingin mengembalikan ke proses hukum. Jokowi akan menunjukkan ijazahnya ketika diminta di pengadilan nanti. Dan ia juga menjelaskan bahwa UGM itu sudah memberikan penjelasan yang cukup gamblang terkait dengan keabsahan dari ijazah yang selama ini dipersoalkan. Begitu rekan Siska dan Tribuners. Baik, Ahmad, tadi ada yang menarik, tadi Jokowi menolak untuk menunjukkan ke massa TPUA, namun Jokowi kemudian menunjukkan ijazahnya kepada wartawan. Ahmad mungkin bisa ceritakan terkait dengan hal ini? Ya, benar rekan Siska dan Tribuners. Jadi sebelum massa TPUA hadir, awak media dipersilahkan masuk ke kediaman Jokowi, dan di situ Jokowi berbincang santai dengan kami para awak media. Kemudian di situ juga menunjukkan ijazah dari SD, SMP, SMA, dan bahkan hingga di perguruan tinggi semua ditunjukkan, dan semua dalam kondisi yang sangat baik dan terawat. Kemudian masih dalam map yang rapi, dan bahkan untuk ijazah UGM itu masih tersimpan di map asli yang dari dulu resmi dikeluarkan oleh UGM, dan di situ tertulis jelas bagaimana Jokowi dinyatakan lulus dari Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada, begitu. Baik, Ahmad, pertemuan tersebut sempat membicarakan sidang gugatan terkait ijazah ini. Ya, di situ juga menjelaskan, dan di statement Jokowi juga sempat dibicarakan bagaimana dia menyikapi gugatan yang saat ini sedang dilayangkan. Dan selama ini memang sudah 3 kali gugatan itu dilayangkan, dan semuanya belum berhasil membuktikan tuduhan bahwa ijazah Jokowi ini palsu. Dan baru kali ini Jokowi memutuskan untuk akan menggugat balik pihak-pihak yang menuduh ijazahnya palsu, dan karena ia merasa fitnah yang terus terjadi, kemudian pencemaran nama baik itu sudah
terlalu melebihi batas sehingga Jokowi merasa harus menggugat balik. Begitu rekan Siska. Oke, baik. Jadi Jokowi berencana untuk menggugat atau melakukan proses hukum terhadap pihak-pihak yang meragukan ijazahnya. Seperti itu ya, Ahmad? Ya, betul. Baik. Ahmad, apakah ada informasi lagi yang bisa Anda sampaikan terkait dengan kabar ini? Mungkin hanya itu saja, karena setelah itu juga dari pihak yang menuduh bahwa ijazah Jokowi ini palsu, sebenarnya sempat juga akan melakukan gugatan lagi terkait dengan keterbukaan informasi publik. Namun ini juga sudah dijawab dari tadi juga ada pihak relawan juga yang mengutarakan bagaimana keterbukaan informasi publik itu tidak bisa sembarang orang kemudian meminta seseorang menunjukkan ijazah ataupun dokumen-dokumen penting yang lain karena itu bersifat privasi dan hanya orang-orang yang berwenang saja yang bisa meminta untuk menunjukkan dokumen-dokumen pribadi dan itu pun harus dipertanggungjawabkan dan atas keperluan tertentu begitu. Oke, baik. Terakhir terkait dengan tadi Jokowi sempat memperlihatkan ijazah kepada wartawan, apakah tadi rekan-rekan wartawan juga diperbolehkan mengambil gambarnya? Ya, sebagaimana prosedur tetap yang dari dulu sudah diberlakukan di kediaman mantan Presiden Jokowi, itu setiap siapapun yang masuk ke kediaman itu handphone tidak boleh dibawa masuk, jadi harus dikumpulkan. Itu berlaku untuk semua tamu, bahkan siapapun yang selama ini mengantri meminta foto itu semua harus mengumpulkan seperti tas, foto seperti tas, kemudian handphone, jaket dan lain sebagainya. Itu memang sebagai prosedur tetap di kediaman mantan Presiden Jokowi, termasuk ketika wartawan masuk ke situ juga melalui prosedur yang sama. Jadi di situ tidak diperkenankan membawa handphone ataupun alat perekaman dan di situ juga tidak diperkenankan merekam kecuali ada arahan untuk bisa direkam aktivitas di dalam tersebut. Gitu kan, Sika. Baik, terima kasih laporannya jurnalis Tribun Solo Ahmad Syarifuddin. Selamat bertugas kembali. Ketemu ya. Terus gimana Pak? Ketemu dengan Pak Jokowi dan Pak Jokowi kita minta satu silaturahmi dan yang kedua adalah ya beliau kita minta berkenan untuk bisa menunjukkan ijazah aslinya baik itu SD, SMP, SMA atau khususnya karena baru kita dari UGM ya S1 UGM Fakultas Kehutanan tidak ditunjukkan. Beliau tidak mengembalikan pengadilan. Kalau pengadilan apa TPUA setelah ini? Langkah TPUA ya itu tadi itu soal gugatan keterbukaan informasi publik satu KIP kan. Jadi diminta nantinya dibuka dong. Sebenarnya yang kita butuhkan rakyat atau masyarakat ini adalah bagaimana sebenarnya masa 10 tahun gitu kan menjabat sebagai presiden tidak bisa sesuatu tadi juga Pak keluar tuh ini sederhana loh. Ya itu sederhana itu seandainya dikeluarkan saja kepada masyarakat ini loh gitu kan ijazah asli saya selesai. Nanti soal pengujian atau verifikasi itu urusan yang lain gitu kan sebetulnya itu. Oke. Terkait tadi Pak kedatangan dari TPUA. Alhamdulillah sudah terima tadi kanan dikit Mas Fajar. Karena apapun beliau ini ingin silaturahmi tentu saya terima dengan baik. Kemudian yang kedua karena beliau ini meminta untuk bisa saya menunjukkan ijazah asli, saya sampaikan bahwa tidak ada kewajiban dari saya untuk menunjukkan itu pada mereka dan juga tidak ada kewenangan mereka mengatur saya untuk menunjukkan ijazah asli yang saya miliki.
Jadi sudah sangat jelas. Kemarin di UGM juga sudah memberikan penjelasan yang gamblang dan jelas, dan yang ketiga, saya mempertimbangkan karena ini sudah menjadi fitnah di mana-mana, pencemaran nama baik, saya mempertimbangkan untuk melaporkan ini, membawa ini ke ranah. Yang dilaporkan siapa Pak? Nanti biar disiapkan oleh kuasa hukum. Artinya kalau setelah langkah ini mereka mengklaim masih akan melakukan langkah lagi, itu termasuk Enggak. Nanti akan kita segera putuskan. Ya. Nanti kuasa hukum yang akan melihat. Ya, saya kira itu aja. terkait dengan Ya, juga saya sampaikan kalau ijazah asli itu diminta hakim, diminta pengadilan untuk ditunjukkan, saya siap untuk datang dan menunjukkan ijazah asli yang ada. Ya, tapi hakim yang meminta, pengadilan yang meminta. Ya, terima kasih. Masuk pamit, ya. Terima kasih. Wah, saya nggak pernah melihat. Ya. Masih Pantesan Pak. Tadi ya. Terbukti ijazah Jokowi ini palsu, seluruh keputusannya selama menjadi presiden batal, itu salah. Pakar Hukum Tata Negara Mahfud MD angkat bicara mengenai keputusan Joko Widodo sebagai Presiden Republik Indonesia ke-7 saat dirinya menjabat adalah sah. Mahfud menyebut seluruh keputusan Joko Widodo selama menjadi presiden tidak batal secara hukum jika ijazahnya terbukti palsu. Dilansir dari Kompas.com, Mahfud menegaskan di dalam administrasi tata negara ada asas kepastian hukum. Mahfud membantah mengenai anggapan yang menyebut jika nantinya ijazah Jokowi terbukti palsu, maka seluruh keputusannya selama menjadi presiden dianggap batal. Terkait hal ini, Mahfud dengan tegas membantah adanya anggapan tersebut. Mahfud menambahkan keputusan hukum yang dimaksud yakni keputusan yang telah dikeluarkan secara sah, tetap mengikat dan tidak dapat dibatalkan. Mahfud juga menegaskan jika ijazah adalah palsu, maka Jokowi tidak dapat memenuhi syarat saat mencalonkan diri sebagai presiden di Komisi Pemilihan Umum atau KPU RI. Namun diketahui pada setiap keputusan Jokowi selama menjadi presiden tetaplah sah. Mahfud lantas mencontohkan langkah Soekarno saat melawan penjajah Belanda yang sejatinya melanggar konstitusi hingga akhirnya dianggap sah. Kalau terbukti ijazah Jokowi ini palsu, seluruh keputusannya selama menjadi presiden batal, itu salah. Kalau di dalam hukum tata negara tidak begitu, di dalam hukum administrasi tata negara tidak begitu. Kalau hanya presiden tidak memenuhi syarat lalu jadi dengan cara memaksa, dengan cara manipulasi, lalu keputusannya salah. Dulu Bung Karno juga salah, mengambil kekuasaan yang melanggar konstitusi dari mana? Dari Belanda. Belanda tuh punya konstitusi yang disetujui oleh PBB waktu itu, bahwa Indonesia itu bagian dari Nederland. Tapi Bung Karno lawan konstitusi itu. Satu, Bung Karno mengeluarkan dekret itu melanggar konstitusi. Tapi Bung Karno pada waktu itu mendapat dukungan bahwa saya didukung rakyat. Dan Mahkamah Agung menyatakan iya, demi kepentingan rakyat tidak apa-apa melanggar konstitusi. Maka dekret presiden itu dianggap sah. Orde Baru juga begitu. Nah, oleh sebab itu dalam hukum tata negara itu memahaminya bukan begitu. Kalau keputusan presiden itu hukum administrasi negaranya ada asas namanya asas kepastian hukum. Asas kepastian hukum itu keputusan yang sudah dikeluarkan secara sah itu tidak boleh dibatalkan, tetap mengikat.
Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo atau Jokowi mengklaim pihaknya akan mempertimbangkan langkah hukum menanggapi tudingan ijazah palsu. Jokowi merasa nama baiknya tercemar karena adanya isu yang dianggapnya sebagai fitnah. Hal ini disampaikan oleh Jokowi usai menemui perwakilan massa yang mendatangi kediaman di Solo, Jawa Tengah, Rabu 16 April 2025. Jokowi beranggapan bahwa hal ini dianggap sudah menjadi fitnah di mana-mana dan pencemaran nama baik. Maka dari itu, Jokowi mempertimbangkan untuk melaporkan ini ke ranah hukum. Diketahui sebelumnya, kediaman Jokowi telah didatangi sejumlah massa dari Tim Pembela Ulama dan Aktivis atau TPUA, Rabu 16 April sejak pagi. Kedatangan mereka disebut untuk melakukan silaturahmi sekaligus berharap mendapat kejelasan terkait ijazah Jokowi. Kedatangan mereka disambut baik oleh Jokowi, namun dirinya tetap enggan menunjukkan ijazah aslinya. Dalam hal ini, Jokowi beranggapan bahwa dirinya tidak memiliki kewajiban untuk melakukan hal itu. Tak hanya itu, Jokowi juga mengatakan Universitas Gadjah Mada atau UGM telah memberikan penjelasan yang gamblang bahwa dirinya secara sah telah lulus dari Fakultas Kehutanan. Terkait tadi Pak kedatangan dari TPUA. Alhamdulillah sudah saya terima tadi di rumah, karena apapun beliau ini ingin silaturahmi, tentu saya terima dengan baik. Dan yang kedua, karena beliau ini meminta bisa saya menunjukkan ijazah asli, saya sampaikan bahwa tidak ada kewajiban dari saya untuk menunjukkan itu pada mereka, dan juga tidak ada kewenangan mereka mengatur saya untuk menunjukkan ijazah asli yang saya miliki. Jadi sudah sangat jelas, kemarin di UGM juga sudah memberikan penjelasan yang gamblang dan jelas, dan yang ketiga, saya mempertimbangkan karena ini sudah menjadi fitnah di mana-mana. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Siska Mawaski. Presiden ke-7 RI Joko Widodo baru saja menerima kedatangan perwakilan massa dari Tim Pembela Ulama dan Aktivis atau TPUA di rumahnya di Sumber, Kecamatan Banjarsari, Kota Solo, Jawa Tengah pada Rabu hari ini. Dalam pertemuan tersebut, Jokowi menolak untuk menunjukkan ijazah pendidikannya kepada perwakilan massa yang hadir. Untuk diketahui, polemik terkait aslian ijazah Jokowi sedang bergulir belakangan ini. Massa dari TPUA mencurigai ijazah Jokowi yang dikeluarkan oleh Universitas Gadjah Mada adalah palsu. Informasi lengkapnya terkait kabar ini akan disampaikan oleh jurnalis Tribun Solo, Ahmad Syarifuddin. Selamat siang, Ahmad. Ya, selamat siang, Siska. Baik, Ahmad, bisa dilaporkan seperti apa tadi jalannya kedatangan dari massa TPUA ke rumah Jokowi? Ya, seperti telah diketahui bersama rekan Siska dan Tribuners bahwa kelompok massa yang menamakan diri Tim Pembela Ulama dan Aktivis TPUA mendatangi kediaman mantan Presiden Jokowi, dan Jokowi pun menyambut mereka dan mempersilahkan sebanyak 3 orang perwakilan untuk masuk ke kediaman. Dan dari perwakilan massa tersebut menuntut Jokowi untuk menunjukkan ijazahnya, namun Jokowi menolak. Setidaknya ada 3 orang yang masuk ke kediaman Jokowi, dan di situ Jokowi menolak untuk menunjukkan ijazahnya dan mengembalikannya pada proses hukum yang sedang berjalan. Dan dari pihak Jokowi menjelaskan bahwa dari keempat perwakilan TPUA ini tidak memiliki wewenang dalam meminta Jokowi untuk menunjukkan ijazah. Selain itu juga Jokowi ingin mengembalikan ke proses hukum
Jokowi akan menunjukkan ijazahnya ketika diminta di pengadilan nanti. Dan ia juga menjelaskan bahwa UGM itu sudah memberikan penjelasan yang cukup gamblang terkait dengan keabsahan dari ijazah yang selama ini dipersoalkan. Begitu rekan Siska dan Tribuners. Baik, Ahmad, tadi ada yang menarik, tadi Jokowi menolak untuk menunjukkan ke masa TPUA, namun Jokowi kemudian menunjukkan ijazahnya kepada wartawan. Ahmad mungkin bisa ceritakan terkait dengan hal ini. Ya, benar rekan Siska dan Tribuners. Jadi sebelum masa TPUA hadir, awak media dipersilahkan masuk ke kediaman Jokowi, dan di situ Jokowi berbincang santai dengan kami para awak media. Kemudian di situ juga menunjukkan ijazah dari SD, SMP, SMA, dan bahkan hingga di perguruan tinggi semua ditunjukkan, dan semua dalam kondisi yang sangat baik dan terawat. Kemudian masih dalam map yang rapi, dan bahkan untuk ijazah UGM itu masih tersimpan di map asli yang dari dulu resmi dikeluarkan oleh UGM, dan di situ tertulis jelas bagaimana Jokowi dinyatakan lulus dari Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada, begitu. Baik, Ahmad, pertemuan tersebut sempat membicarakan sidang gugatan terkait ijazah ini. Ya, di situ juga menjelaskan, dan di statement Jokowi juga sempat dibicarakan bagaimana dia menyikapi gugatan yang saat ini sedang dilayangkan, dan selama ini memang sudah 3 kali gugatan itu dilayangkan, dan semuanya belum berhasil membuktikan tuduhan bahwa ijazah Jokowi ini palsu. Dan baru kali ini Jokowi memutuskan untuk akan menggugat balik pihak-pihak yang menuduh ijazahnya palsu, dan karena ia merasa fitnah yang terus terjadi, kemudian pencemaran nama baik itu sudah terlalu melebihi batas, sehingga Jokowi merasa harus menggugat balik. Begitu rekan Siska. Oke, baik. Jadi Jokowi berencana untuk menggugat atau melakukan proses hukum terhadap pihak-pihak yang meragukan ijazahnya. Seperti itu ya, Ahmad? Ya, betul. Baik. Ahmad, apakah ada informasi lagi yang bisa Anda sampaikan terkait dengan kabar ini? Mungkin hanya itu saja, karena setelah itu juga dari pihak yang menuduh bahwa ijazah Jokowi ini palsu sebenarnya sempat juga akan melakukan gugatan lagi terkait dengan keterbukaan informasi publik. Namun ini juga sudah dijawab dari tadi juga ada pihak relawan juga yang mengutarakan bagaimana keterbukaan informasi publik itu tidak bisa sembarang orang kemudian meminta seseorang menunjukkan ijazah ataupun dokumen-dokumen penting yang lain, karena itu bersifat privasi, dan hanya orang-orang yang berwenang saja yang bisa meminta untuk menunjukkan dokumen-dokumen pribadi, dan itu pun harus dipertanggungjawabkan dan atas keperluan tertentu, begitu. Oke, baik. Terakhir terkait dengan tadi Jokowi sempat memperlihatkan ijazah kepada wartawan, apakah tadi rekan-rekan wartawan juga diperbolehkan mengambil gambarnya? Ya, sebagaimana prosedur tetap yang dari dulu sudah diberlakukan di kediaman mantan Presiden Jokowi, itu setiap siapapun yang masuk ke kediaman itu handphone tidak boleh dibawa masuk, jadi harus dikumpulkan. Itu berlaku untuk semua tamu, bahkan siapapun yang selama ini mengantri meminta foto, itu semua harus mengumpulkan seperti tas, foto seperti tas, kemudian handphone, jaket, dan lain sebagainya. Itu memang sebagai prosedur tetap di kediaman mantan Presiden Jokowi, termasuk ketika wartawan masuk ke situ juga melalui prosedur yang sama. Jadi di situ tidak diperkenankan membawa handphone ataupun alat perekaman, dan di situ juga tidak diperkenankan merekam, kecuali ada arahan untuk bisa direkam aktivitas di dalam tersebut. Gitu kan, Sika.
Baik, terima kasih laporannya jurnalis Tribun Solo Ahmad Syarifuddin. Selamat bertugas kembali. Ketemu ya. Terus gimana, Pak? Ketemu dengan Pak Jokowi, dan Pak Jokowi kita minta satu silaturahmi, dan yang kedua adalah ya beliau kita minta berkenan untuk bisa menunjukkan ijazah aslinya, baik itu SD, SMP, SMA atau khususnya karena baru kita dari UGM ya S1 UGM Fakultas Kedokteran tidak ditunjukkan. Beliau tidak mengembalikan pengadilan. Kalau pengadilan langkah apa TPUA setelah ini? Hah? Langkah TPUA Ya itu tadi itu soal gugatan keterbukaan informasi publik satu KIP kan. Jadi diminta nantinya dibuka dong. Sebenarnya yang kita butuhkan rakyat atau masyarakat ini adalah bagaimana sebenarnya masa 10 tahun gitu kan menjabat sebagai presiden tidak bisa sesuatu tadi juga Pak keluar tuh ini sederhana loh. Ya itu sederhana gitu, seandainya dikeluarkan saja kepada masyarakat ini loh gitu kan ijazah asli saya, selesai. Nanti soal pengujian atau verifikasi itu urusan yang lain gitu kan, sebetulnya itu. Oke. Terkait tadi Pak kedatangan dari TPUA. Alhamdulillah sudah saya terima tadi di rumah. Karena apapun beliau ini ingin silaturahmi, tentu saya terima dengan baik. Dan yang kedua, karena beliau ini meminta untuk bisa saya menunjukkan ijazah asli, saya sampaikan bahwa tidak ada kewajiban dari saya untuk menunjukkan itu kepada mereka, dan juga tidak ada kewenangan mereka mengatur saya untuk menunjukkan ijazah asli yang saya miliki. Jadi sudah sangat jelas kemarin di UGM juga sudah memberikan penjelasan yang gamblang dan jelas, dan yang ketiga saya mempertimbangkan karena ini sudah menjadi fitnah di mana-mana, pencemaran nama baik, saya mempertimbangkan untuk melaporkan ini, membawa ini ke ranah. Yang dilaporkan siapa Pak? Nanti biar disiapkan oleh kuasa hukum. Artinya kalau setelah langkah ini mereka mengklaim masih melakukan pelanggaran lagi, itu termasuk Enggak. Nanti akan kita segera putuskan. Ya. Nanti kuasa hukum yang akan melihat. Ya, saya kira itu aja. terkait yang Ya, juga saya sampaikan kalau ijazah asli itu diminta hakim, diminta pengadilan untuk ditunjukkan, saya siap untuk datang dan menunjukkan ijazah asli yang ada. Ya, tapi hakim yang meminta, pengadilan yang meminta. Ya, terima kasih. Masuk pamit, ya. terima kasih. Wah, saya nggak pernah melihat. Ya. Masih Pantesan bakal tadi ya. Terbukti ijazah Jokowi ini palsu, seluruh keputusannya selama menjadi presiden batal itu salah. Pakar Hukum Tata Negara Mahfud MD angkat bicara mengenai keputusan Joko Widodo sebagai Presiden Republik Indonesia ke-7 saat dirinya menjabat adalah sah.
Mahfud menyebut seluruh keputusan Joko Widodo selama menjadi presiden tidak batal secara hukum jika ijazahnya terbukti palsu. Dilansir dari Kompas.com, Mahfud menegaskan di dalam administrasi tata negara ada asas kepastian hukum. Mahfud membantah mengenai anggapan yang menyebut jika nantinya ijazah Jokowi terbukti palsu, maka seluruh keputusannya selama menjadi presiden dianggap batal. Terkait hal ini, Mahfud dengan tegas membantah adanya anggapan tersebut. Mahfud menambahkan keputusan hukum yang dimaksud yakni keputusan yang telah dikeluarkan secara sah, tetap mengikat dan tidak dapat dibatalkan. Mahfud juga menegaskan jika ijazah adalah palsu, maka Jokowi tidak dapat memenuhi syarat saat mencalonkan diri sebagai presiden di Komisi Pemilihan Umum atau KPU RI. Namun diketahui pada setiap keputusan Jokowi selama menjadi presiden tetaplah sah. Mahfud lantas mencontohkan langkah Soekarno saat melawan penjajah Belanda yang sejatinya melanggar konstitusi hingga akhirnya dianggap sah. Kalau terbukti ijazah Jokowi ini palsu, seluruh keputusannya selama menjadi presiden batal itu salah. Kalau di dalam hukum tata negara tidak begitu, di dalam hukum administrasi tata negara tidak begitu. Kalau hanya presiden tidak memenuhi syarat lalu jadi dengan cara memaksa, dengan cara manipulasi, lalu semua keputusannya salah. Dulu Bung Karno juga salah, mengambil kekuasaan yang melanggar konstitusi dari mana? Dari Belanda. Belanda tuh punya konstitusi yang disetujui oleh PBB waktu itu bahwa Indonesia itu bagian dari Nederland. Tapi Bung Karno lawan konstitusi itu. Satu, Bung Karno mengeluarkan dekret itu melanggar konstitusi. Tapi Bung Karno pada waktu itu mendapat dukungan bahwa saya didukung rakyat. Dan Mahkamah Agung menyatakan iya, demi kepentingan rakyat tidak apa-apa melanggar konstitusi. Maka dekret presiden itu dianggap sah. Orde Baru juga begitu. Nah, oleh sebab itu dalam hukum tata negara itu memahaminya bukan begitu. Kalau keputusan presiden itu hukum administrasi negaranya ada asas namanya asas kepastian hukum. Asas kepastian hukum itu keputusan yang sudah dikeluarkan secara sah itu tidak boleh dibatalkan, tetap mengikat. Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo atau Jokowi mengklaim pihaknya akan mempertimbangkan langkah hukum menanggapi tudingan ijazah palsu. Jokowi merasa nama baiknya tercemar karena adanya isu yang dianggapnya sebagai fitnah. Hal ini disampaikan oleh Jokowi usai menemui perwakilan massa yang mendatangi kediaman di Solo, Jawa Tengah, Rabu 16 April 2025. Jokowi beranggapan bahwa hal ini dianggap sudah menjadi fitnah di mana-mana dan pencemaran nama baik. Maka dari itu, Jokowi mempertimbangkan untuk melaporkan ini ke ranah hukum. Diketahui sebelumnya, kediaman Jokowi telah didatangi sejumlah massa dari Tim Pembela Ulama dan Aktivis atau TPUA, Rabu 16 April sejak pagi. Kedatangan mereka disebut untuk melakukan silaturahmi sekaligus berharap mendapat kejelasan terkait ijazah Jokowi. Kedatangan mereka disambut baik oleh Jokowi, namun dirinya tetap enggan menunjukkan ijazah aslinya. Dalam hal ini, Jokowi beranggapan bahwa dirinya tidak memiliki kewajiban untuk melakukan hal itu. Tak hanya itu, Jokowi juga mengatakan Universitas Gadjah Mada atau UGM telah memberikan penjelasan yang gamblang bahwa dirinya secara sah telah lulus dari Fakultas Kehutanan. Terkait tadi Pak kedatangan dari TPUA. Alhamdulillah sudah saya terima tadi di rumah. Karena apapun beliau ini ingin silaturahmi, tentu saya terima dengan baik. Dan yang kedua, karena beliau ini meminta untuk bisa saya menunjukkan ijazah asli, saya sampaikan bahwa tidak ada kewajiban dari saya untuk menunjukkan itu kepada mereka, dan juga tidak ada kewenangan mereka mengatur saya untuk menunjukkan ijazah asli yang saya miliki. Jadi sudah sangat jelas, kemarin di UGM juga sudah memberikan penjelasan yang
gamblang dan jelas. Dan yang ketiga, saya mempertimbangkan karena ini sudah menjadi fitnah di mana-mana. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Siska Mawaski. Presiden ke-7 RI Joko Widodo baru saja menerima kedatangan perwakilan massa dari Tim Pembela Ulama dan Aktivis atau TPUA di rumahnya di Sumber, Kecamatan Banjarsari, Kota Solo, Jawa Tengah pada Rabu hari ini. Dalam pertemuan tersebut, Jokowi menolak untuk menunjukkan ijazah pendidikannya kepada perwakilan massa yang hadir. Untuk diketahui, polemik terkait aslian ijazah Jokowi sedang bergulir belakangan ini. Massa dari TPUA mencurigai ijazah Jokowi yang dikeluarkan oleh Universitas Gadjah Mada adalah palsu. Informasi lengkapnya terkait kabar ini akan disampaikan oleh jurnalis Tribun Solo, Ahmad Syarifuddin. Selamat siang, Ahmad. Ya, selamat siang, Siska. Baik, Ahmad, bisa dilaporkan seperti apa tadi jalannya kedatangan dari massa TPUA ke rumah Jokowi? Ya, seperti telah diketahui bersama rekan Siska dan Tribuners bahwa kelompok massa yang menamakan diri Tim Pembela Ulama dan Aktivis TPUA mendatangi kediaman mantan Presiden Jokowi, dan Jokowi pun menyambut mereka dan mempersilahkan sebanyak 3 orang perwakilan untuk masuk ke kediaman. Dan dari perwakilan massa tersebut menuntut Jokowi untuk menunjukkan ijazahnya, namun Jokowi menolak. Setidaknya ada 3 orang yang masuk ke kediaman Jokowi, dan di situ Jokowi menolak untuk menunjukkan ijazahnya dan mengembalikannya pada proses hukum yang sedang berjalan. Dan dari pihak Jokowi menjelaskan bahwa dari keempat perwakilan TPUA ini tidak memiliki wewenang dalam meminta Jokowi untuk menunjukkan ijazah. Selain itu juga Jokowi ingin mengembalikan ke proses hukum. Jokowi akan menunjukkan ijazahnya ketika diminta di pengadilan nanti. Dan ia juga menjelaskan bahwa UGM itu sudah memberikan penjelasan yang cukup gamblang terkait dengan keabsahan dari ijazah yang selama ini dipersoalkan. Begitu rekan Siska dan Tribuners. Baik, Ahmad, tadi ada yang menarik, tadi Jokowi menolak untuk menunjukkan ke massa TPUA, namun Jokowi kemudian menunjukkan ijazahnya kepada wartawan. Ahmad mungkin bisa ceritakan terkait dengan hal ini? Ya, benar rekan Siska dan Tribuners. Jadi sebelum massa TPUA hadir, awak media dipersilahkan masuk ke kediaman Jokowi, dan di situ Jokowi berbincang santai dengan kami para awak media. Kemudian di situ juga menunjukkan ijazah dari SD, SMP, SMA, dan bahkan hingga di perguruan tinggi semua ditunjukkan, dan semua dalam kondisi yang sangat baik dan terawat. Kemudian masih dalam map yang rapi, dan bahkan untuk ijazah UGM itu masih tersimpan di map asli yang dari dulu resmi dikeluarkan oleh UGM, dan di situ tertulis jelas bagaimana Jokowi dinyatakan lulus dari Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada, begitu. Baik, Ahmad, pertemuan tersebut sempat membicarakan sidang gugatan terkait ijazah ini. Ya, di situ juga menjelaskan, dan di statement Jokowi juga sempat dibicarakan bagaimana dia menyikapi gugatan yang saat ini sedang dilayangkan, dan selama ini memang sudah 3 kali gugatan itu dilayangkan, dan semuanya belum berhasil membuktikan tuduhan bahwa ijazah Jokowi ini palsu. Dan baru kali ini Jokowi memutuskan untuk akan menggugat balik pihak-pihak yang menuduh ijazahnya palsu, dan karena ia merasa fitnah yang terus terjadi, kemudian pencemaran nama baik itu sudah terlalu melebihi batas, sehingga Jokowi merasa harus menggugat balik. Begitu rekan Siska.
Oke, baik. Jadi Jokowi berencana untuk menggugat atau melakukan proses hukum terhadap pihak-pihak yang meragukan ijazahnya, seperti itu ya, Ahmad? Ya, betul. Baik. Ahmad, apakah ada informasi lagi yang bisa Anda sampaikan terkait dengan kabar ini? Ya, mungkin hanya itu saja, karena setelah itu juga dari pihak yang menuduh bahwa ijazah Jokowi ini palsu, sebenarnya sempat juga akan melakukan gugatan lagi terkait dengan keterbukaan informasi publik. Namun ini juga sudah dijawab dari tadi juga ada pihak relawan juga yang mengutarakan bagaimana keterbukaan informasi publik itu tidak bisa sembarang orang kemudian meminta seseorang menunjukkan ijazah ataupun dokumen-dokumen penting yang lain karena itu bersifat privasi dan hanya orang-orang yang berwenang saja yang bisa meminta untuk menunjukkan dokumen-dokumen pribadi dan itu pun harus dipertanggungjawabkan dan atas keperluan tertentu begitu. Oke, baik. Terakhir terkait dengan tadi Jokowi sempat memperlihatkan ijazah kepada wartawan, apakah tadi rekan-rekan wartawan juga diperbolehkan mengambil gambarnya? Ya, sebagaimana prosedur tetap yang dari dulu sudah diberlakukan di kediaman mantan Presiden Jokowi, itu setiap siapapun yang masuk ke kediaman itu handphone tidak boleh dibawa masuk, jadi harus dikumpulkan. Itu berlaku untuk semua tamu, bahkan siapapun yang selama ini mengantri meminta foto itu semua harus mengumpulkan seperti tas, foto seperti tas, kemudian handphone, jaket dan lain sebagainya. Itu memang sebagai prosedur tetap di kediaman mantan Presiden Jokowi, termasuk ketika wartawan masuk ke situ juga melalui prosedur yang sama. Jadi di situ tidak diperkenankan membawa handphone ataupun alat perekaman dan di situ juga tidak diperkenankan merekam kecuali ada arahan untuk bisa direkam aktivitas di dalam tersebut. Gitu rekan Sika. Baik, terima kasih laporannya jurnalis Tribun Solo Ahmad Syarifuddin. Selamat bertugas kembali. Ketemu ya. Terus gimana, Pak? Ketemu dengan Pak Jokowi dan Pak Jokowi kita minta satu silaturahmi dan yang kedua adalah ya beliau kita minta berkenan untuk bisa menunjukkan ijazah aslinya baik itu SD, SMP, SMA atau khususnya karena baru kita dari UGM ya S1 UGM Fakultas Kedokteran tidak ditunjukkan. Beliau tidak mengembalikan pengadilan. Kalau pengadilan langkah apa TPUA setelah ini? Hah? Langkah TPUA Ya itu tadi itu soal gugatan keterbukaan informasi publik. Satu KIP kan. Jadi diminta nantinya dibuka dong. Sebenarnya yang kita butuhkan rakyat atau masyarakat ini adalah bagaimana sebenarnya masa 10 tahun gitu kan menjabat sebagai presiden tidak bisa sesuatu tadi juga Pak keluar tuh ini sederhana loh. Ya itu sederhana gitu, seandainya dikeluarkan saja kepada masyarakat ini loh gitu kan ijazah asli saya, selesai. Nanti soal pengujian atau verifikasi itu urusan yang lain gitu kan, sebetulnya itu. Oke. Sini dan. Terkait tadi Pak kedatangan dari TPUA. Alhamdulillah sudah terima tadi Kanan dikit, Mas Fajar. Karena apapun beliau ini ingin silaturahmi, tentu saya terima dengan baik. Dan yang kedua, karena beliau ini meminta untuk bisa saya menunjukkan ijazah asli, saya sampaikan bahwa tidak ada kewajiban dari saya untuk menunjukkan itu pada mereka dan juga tidak ada kewenangan mereka mengatur saya untuk menunjukkan ijazah asli yang saya miliki. Jadi sudah sangat jelas kemarin di
Presiden juga sudah memberikan penjelasan yang gamblang dan jelas, dan yang ketiga, saya mempertimbangkan karena ini sudah menjadi fitnah di mana-mana, pencemaran nama baik, saya mempertimbangkan untuk melaporkan ini, membawa ini ke ranah Yang dilaporkan siapa Pak? nanti biar disiapkan oleh kuasa hukum. Artinya kalau setelah langkah ini mereka mengklaim masih akan melakukan langkah lagi, itu termasuk Enggak. Nanti akan kita segera putuskan. Ya. Nanti kuasa hukum yang akan melihat. Ya, oke, itu aja. terkait yang Ya, juga saya sampaikan kalau ijazah asli itu diminta hakim, diminta pengadilan untuk ditunjukkan, saya siap untuk datang dan menunjukkan ijazah asli yang ada. Ya, tapi hakim yang meminta, pengadilan yang meminta. mereka kan sudah mengenal jawaban. Ya, terima kasih. Masuk pamit. Ya. Ada yang beredar Wah, saya nggak pernah melihat. Ya. Masih Ya. pantesan Pak. Tadi ya. Terbukti ijazah Jokowi ini palsu, seluruh keputusannya selama menjadi presiden batal itu salah. Pakar Hukum Tata Negara Mahfud MD angkat bicara mengenai keputusan Joko Widodo sebagai Presiden Republik Indonesia ke-7 saat dirinya menjabat adalah sah. Mahfud menyebut seluruh keputusan Joko Widodo selama menjadi presiden tidak batal secara hukum jika ijazahnya terbukti palsu. Dilansir dari Kompas.com, Mahfud menegaskan di dalam administrasi tata negara ada asas kepastian hukum. Mahfud membantah mengenai anggapan yang menyebut jika nantinya ijazah Jokowi terbukti palsu, maka seluruh keputusannya selama menjadi presiden dianggap batal. Terkait hal ini, Mahfud dengan tegas membantah adanya anggapan tersebut. Mahfud menambahkan keputusan hukum yang dimaksud yakni keputusan yang telah dikeluarkan secara sah, tetap mengikat dan tidak dapat dibatalkan. Mahfud juga menegaskan jika ijazah adalah palsu, maka Jokowi tidak dapat memenuhi syarat saat mencalonkan diri sebagai presiden di Komisi Pemilihan Umum atau KPU RI. Namun diketahui pada setiap keputusan Jokowi selama menjadi presiden tetaplah sah. Mahfud lantas mencontohkan langkah Soekarno saat melawan penjajah Belanda yang sejatinya melanggar konstitusi hingga akhirnya dianggap sah. Kalau terbukti ijazah Jokowi ini palsu, seluruh keputusannya selama menjadi presiden batal itu salah. Kalau di dalam hukum tata negara tidak begitu, di dalam hukum administrasi tata negara tidak begitu. Kalau hanya presiden tidak memenuhi syarat lalu jadi dengan cara memaksa, dengan cara manipulasi, lalu semua keputusannya salah. Dulu Bung Karno juga salah, mengambil kekuasaan yang melanggar konstitusi dari mana? Dari Belanda. Belanda tuh punya konstitusi yang disetujui oleh PBB waktu itu, bahwa Indonesia itu bagian dari Nederland. Tapi Bung Karno lawan konstitusi itu. Satu, Bung Karno mengeluarkan dekret itu melanggar konstitusi. Tapi Bung Karno pada waktu itu mendapat dukungan bahwa saya didukung rakyat. Dan Mahkamah Agung menyatakan iya, demi kepentingan rakyat tidak apa-apa melanggar konstitusi. Maka dekret presiden itu dianggap sah. Orde Baru juga begitu. Nah, oleh sebab itu dalam hukum tata negara itu memahaminya bukan begitu. Kalau keputusan presiden itu hukum administrasi negaranya ada asas namanya asas kepastian hukum. Asas kepastian hukum itu keputusan yang sudah dikeluarkan secara sah itu tidak boleh dibatalkan, tetap mengikat.
Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo atau Jokowi mengklaim pihaknya akan mempertimbangkan langkah hukum menanggapi tudingan ijazah palsu. Jokowi merasa nama baiknya tercemar karena adanya isu yang dianggapnya sebagai fitnah. Hal ini disampaikan oleh Jokowi usai menemui perwakilan massa yang mendatangi kediaman di Solo, Jawa Tengah, Rabu 16 April 2025. Jokowi beranggapan bahwa hal ini dianggap sudah menjadi fitnah di mana-mana dan pencemaran nama baik. Maka dari itu, Jokowi mempertimbangkan untuk melaporkan ini ke ranah hukum. Diketahui sebelumnya, kediaman Jokowi telah didatangi sejumlah massa dari Tim Pembela Ulama dan Aktivis atau TPUA, Rabu 16 April sejak pagi. Kedatangan mereka disebut untuk melakukan silaturahmi sekaligus berharap mendapat kejelasan terkait ijazah Jokowi. Kedatangan mereka disambut baik oleh Jokowi, namun dirinya tetap enggan menunjukkan ijazah aslinya. Dalam hal ini, Jokowi beranggapan bahwa dirinya tidak memiliki kewajiban untuk melakukan hal itu. Tak hanya itu, Jokowi juga mengatakan Universitas Gadjah Mada atau UGM telah memberikan penjelasan yang gamblang bahwa dirinya secara sah telah lulus dari Fakultas Kehutanan. Terkait tadi Pak kedatangan dari TPUA. Alhamdulillah sudah saya terima tadi kanan rumah, karena apapun beliau ini ingin silaturahmi, tentu saya terima dengan baik. Dan yang kedua, karena beliau ini meminta untuk bisa saya menunjukkan ijazah asli, saya sampaikan bahwa tidak ada kewajiban dari saya untuk menunjukkan itu pada mereka, dan juga tidak ada kewenangan mereka mengatur saya untuk menunjukkan ijazah asli yang saya miliki. Jadi sudah sangat jelas, kemarin di UGM juga sudah memberikan penjelasan yang gamblang dan jelas, dan yang ketiga, saya mempertimbangkan karena ini sudah menjadi fitnah di mana-mana. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Siska Mawaski. Presiden ke-7 RI Joko Widodo baru saja menerima kedatangan perwakilan massa dari Tim Pembela Ulama dan Aktivis atau TPUA di rumahnya di Sumber, Kecamatan Banjarsari, Kota Solo, Jawa Tengah pada Rabu hari ini. Dalam pertemuan tersebut, Jokowi menolak untuk menunjukkan ijazah pendidikannya kepada perwakilan massa yang hadir. Untuk diketahui, polemik terkait aslian ijazah Jokowi sedang bergulir belakangan ini. Massa dari TPUA mencurigai ijazah Jokowi yang dikeluarkan oleh Universitas Gadjah Mada adalah palsu. Informasi lengkapnya terkait kabar ini akan disampaikan oleh jurnalis Tribun Solo, Ahmad Syarifuddin. Selamat siang, Ahmad. Ya, selamat siang, Siska. Baik, Ahmad, bisa dilaporkan seperti apa tadi jalannya kedatangan dari massa TPUA ke rumah Jokowi? Ya, seperti telah diketahui bersama rekan Siska dan Tribuners bahwa kelompok massa yang menamakan diri Tim Pembela Ulama dan Aktivis TPUA mendatangi kediaman mantan Presiden Jokowi, dan Jokowi pun menyambut mereka dan mempersilahkan sebanyak 3 orang perwakilan untuk masuk ke kediaman. Dan dari perwakilan massa tersebut menuntut Jokowi untuk menunjukkan ijazahnya, namun Jokowi menolak. Setidaknya ada 3 orang yang masuk ke kediaman Jokowi, dan di situ Jokowi menolak untuk menunjukkan ijazahnya dan mengembalikannya pada proses hukum yang sedang berjalan. Dan dari pihak Jokowi menjelaskan bahwa dari keempat perwakilan TPUA ini tidak memiliki wewenang dalam meminta Jokowi untuk menunjukkan ijazah. Selain itu juga Jokowi ingin mengembalikan ke proses hukum
Jokowi akan menunjukkan ijazahnya ketika diminta di pengadilan nanti. Dan ia juga menjelaskan bahwa UGM itu sudah memberikan penjelasan yang cukup gamblang terkait dengan keabsahan dari ijazah yang selama ini dipersoalkan. Begitu rekan Siska dan Tribuners. Baik, Ahmad, tadi ada yang menarik, tadi Jokowi menolak untuk menunjukkan ke masa TPUA, namun Jokowi kemudian menunjukkan ijazahnya kepada wartawan. Ahmad mungkin bisa ceritakan terkait dengan hal ini. Ya, benar rekan Siska dan Tribuners. Jadi sebelum masa TPUA hadir, awak media dipersilahkan masuk ke kediaman Jokowi, dan di situ Jokowi berbincang santai dengan kami para awak media. Kemudian di situ juga menunjukkan ijazah dari SD, SMP, SMA, dan bahkan hingga di perguruan tinggi semua ditunjukkan, dan semua dalam kondisi yang sangat baik dan terawat. Kemudian masih dalam map yang rapi, dan bahkan untuk ijazah UGM itu masih tersimpan di map asli yang dari dulu resmi dikeluarkan oleh UGM, dan di situ tertulis jelas bagaimana Jokowi dinyatakan lulus dari Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada, begitu. Baik, Ahmad, pertemuan tersebut sempat membicarakan sidang gugatan terkait ijazah ini. Ya, di situ juga menjelaskan, dan di statement Jokowi juga sempat dibicarakan bagaimana dia menyikapi gugatan yang saat ini sedang dilayangkan, dan selama ini memang sudah 3 kali gugatan itu dilayangkan, dan semuanya belum berhasil membuktikan tuduhan bahwa ijazah Jokowi ini palsu. Dan baru kali ini Jokowi memutuskan untuk akan menggugat balik pihak-pihak yang menuduh ijazahnya palsu, dan karena ia merasa fitnah yang terus terjadi, kemudian pencemaran nama baik itu sudah terlalu melebihi batas, sehingga Jokowi merasa harus menggugat balik. Begitu rekan Siska. Oke, baik. Jadi Jokowi berencana untuk menggugat atau melakukan proses hukum terhadap pihak-pihak yang meragukan ijazahnya, seperti itu ya, Ahmad? Ya, betul. Baik. Ahmad, apakah ada informasi lagi yang bisa Anda sampaikan terkait dengan kabar ini? Ya, mungkin hanya itu saja, karena setelah itu juga dari pihak yang menuduh bahwa ijazah